berkumpul di kantor Pemprov Jabar Gedung Sate pada Senin hari ini. Wakil Kepala Daerah Jawa Barat ini menjelaskan gelaran pertemuan tersebut untuk menyikapi polemik Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun. UU menjelaskan langkah ini merupakan perintah dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dijelaskan 300 kiai dan ulama yang diundang terdiri dari sejumlah ormas Islam, Kemenak, MUI, dan pimpinan pondok pesantren. Orang nomor 2 di Jawa Barat tersebut berharap keputusan hasil musyawarah bisa meredam konflik antara santri Al Zaitun dan warga sekitar Indramayu. UU pun meminta kepada masyarakat agar bersabar dan tidak melakukan pengerahan massa ke Ponpes Al Zaitun. Wakil Gubernur juga berharap warga Indramayu percaya dengan pemerintah, sehingga masalah ini bisa diselesaikan dengan arif dan bijaksana sesuai dengan norma yang ada. Ia juga mengimbau agar warga tidak main hakim sendiri dalam menyikapi pesantren Al Zaitun. Diketahui sebelumnya Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jawa Barat langsung bereaksi soal Ponpes Al Zaitun di Indramayu. MUI Jabar menilai ajaran Ponpes itu sudah mengarah kepada kesesatan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil didesak untuk segera bertindak menyelesaikan berbagai konflik yang selama ini terjadi terkait keberadaan Ponpes tersebut. Sekretaris MUI Jawa Barat Rafani Ahyar mengatakan pihaknya meminta Gubernur Jawa Barat menegur Ponpes Al Zaitun. Menurutnya sudah banyak pernyataan kontroversial yang dikeluarkan oleh pimpinan Ponpes Al Zaitun hingga memancing emosi umat Muslim. Termasuk mereka mengucapkan Assalamualaikum memakai bahasa salam Yahudi. Terkait ibadah haji, Panji Gumilang juga kerap menyebut tidak perlu ke Mekah karena Indonesia juga tanah suci. Penyimpangan lainnya adalah soal bercampurnya jemaah laki-laki dan jemaah perempuan. Hal ini tampak dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri di Al Zaitun. Pada saat sholat Id lalu, di Al Zaitun jemaah perempuan diperbolehkan untuk berada di saf terdepan di belakang imam. Rekaman videonya bahkan sempat tersebar luas di media sosial. Rafani mengatakan MUI Jabar sudah melakukan pertemuan dengan Pemprov Jabar, Polda Jabar, dan Kodam 3 Siliwangi. Hal tersebut untuk menyikapi adanya dugaan ajaran sesat di Ponpes Al Zaitun tersebut. Jadi minimal saya akan mengundang 300 kiai. Di situ ada ormas, ada Kemenag, ada MUI, dan juga ada pimpinan pondok pesantren. Karena tidak semua pimpinan pondok pesantren, ulama, syaihul masaih masuk kepada pengurus MUI. Tidak semua masuk pada ormas. Ormas Islam maksud saya, bukan ormas kemasyarakatan. Nah, oleh karena itu harapan kami tidak terulang lagi pengerahan massa kepada pondok pesantren, karena pondok pesantren juga kan nanti akan bergerak. Mereka juga tidak mau terjadi hal yang tidak diinginkan untuk menjaga citra dari pondok pesantren, dalam pesantren juga bergerak. Ya seperti itu ada. Jadi hentikan gerakan-gerakan itu, percayakan terhadap pemerintah. Pemerintah insya Allah akan sebijaksana mungkin, sesuai dengan norma yang ada dan sesuai dengan normatif yang ada. Sejumlah kejanggalan Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat dibongkar mantan pengurusnya. Ken Setiawan yang pernah menjadi pengurus Ponpes Al Zaitun tahun 2000 hingga 2002 menyebut praktik yang dilakukan Ponpes Al Zaitun Indramayu adalah gerakan makar. Ia sebagai pendiri Negara Islam Indonesia Crisis Center menjelaskan upaya Ponpes Al Zaitun untuk mendirikan negara di dalam negara. Pemerintah pun diminta untuk cepat bertindak. Mengingat jika dibiarkan, pergerakan tersebut akan membahayakan keutuhan negara. Dikutip dari Tribun Jabar, menurut Ken Setiawan, MUI dan Kemenak sebenarnya sudah mengetahui perihal gerakan tersebut. Kedua lembaga itu bahkan disampaikan Ken sudah melakukan penelitian sejak lama. Ia pun meminta kepada MUI dan Kemenak untuk membuka hasil penelitian tersebut kepada publik. Menurut pria yang pernah menjadi pengurus Ponpes Al Zaitun tahun 2000 hingga 2002 itu, NII di sana mengkolaborasikan ajaran Islam Bugis dan kelembagaan kerasulan. Dari awal terbentuk, Ponpes setempat memang sudah mengajarkan makar dan kebencian. Namun di permukaan mereka seolah-olah toleran.
Ponpes Al Zaitun juga disebut merubah rukun Islam. Salah satunya, haji tidak perlu ke Mekah dan Madinah. Haji cukup di Indramayu, Jawa Barat dengan cara mengelilingi Ponpes Al Zaitun seluas 1.200 hektar dengan menggunakan mobil. Melempar jumrah pun menurutnya bukan memakai batu, melainkan memakai sak semen. Semakin banyak sak semen, maka jemaah itu semakin saleh. Penyimpangan lainnya adalah dosa bisa ditebus dengan membayar uang, kemudian sholat juga belum diwajibkan. Mereka menilai negara Indonesia ini masih jahiliyah, sehingga hukumnya bukan hukum Islam, namun hukumnya adalah Pancasila. Ken Setiawan melanjutkan, para jemaah baru diwajibkan untuk sholat nanti ketika negara Islam sudah menang. Tak hanya itu, Ponpes Al Zaitun juga merubah kalimat syahadat. Syahadat yang mereka ucapkan bukan tiada Tuhan selain Allah, melainkan tidak ada negara selain negara Islam. Negara di luar negara Islam menurut pemahaman Ponpes Al Zaitun adalah kafir. Semua itu ada di hidden kurikulum yang diajarkan di Ponpes setempat. Pada kesempatan itu, Ken Setiawan kembali meminta agar MUI dan Kemenak bisa membuka hasil penelitian yang lalu dan segera membuat fatwa bagi Ponpes Al Zaitun. Ex-pengurus Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu Ken Setiawan mengungkapkan adanya kaitan antara pimpinan pondok pesantren tersebut dengan sebuah organisasi yang dilarang di Indonesia. Pimpinan Ponpes Al Zaitun Syekh Panji Gumilang sangat berkaitan dengan organisasi terlarang negara Islam Indonesia atau NII. Hal itu disampaikan oleh Ken seusai kegiatan silaturahmi kebangsaan di Ponpes Hidayatul Tholibin di Desa Karanganyar, Pasekan, Indramayu pada Minggu 18 Juni 2023. Panji Gumilang disebut sangat dekat dengan tokoh-tokoh NII. Pasalnya Panji dianggap cerdas karena merupakan lulusan Pondok Modern Gontor. Ken mengatakan Panji menggunakan cover perdamaian dan toleransi agar baiatnya dengan NII tak tampak. Terlebih di balik kemegahan Ponpes tersebut memiliki tujuan gerakan bawah tanah untuk mendirikan negara Islam dengan memanfaatkan isu agama sebagai tameng. Menurut pria yang pernah menjadi pengurus Ponpes Al Zaitun pada tahun 2000 hingga 2020 hingga 2002 tersebut, NII di sana mengkolaborasikan ajaran Islam Bugis dan kelembagaan kerasulan. Dari awal terbentuk Ponpes setempat memang sudah mengajarkan makar dan kebencian. Namun di permukaan mereka seolah-olah toleran. Dalam ajarannya di Ponpes, semua cara dihalalkan untuk mendapatkan uang, mulai mencuri, merampok, bahkan juga zina. Di samping itu, menurut Ken Setiawan, Ponpes Al Zaitun melakukan penyelewengan rukun Islam dan mengkafirkan orang di luar negara Islam. Ia juga menyebutkan bahwa pengikut Pondok Pesantren Al Zaitun ada haji sendiri. Tiap 1 Muharram, seluruh jemaah yang ada di Indonesia yang bergabung dengan kelompok NII itu berkumpul di sana. Mereka melakukan tawaf bukan keliling Ka'bah, melainkan keliling Al Zaitun 1.200 hektar area menggunakan mobil. Lebar jumroh yang seharusnya menggunakan batu kecil diganti menggunakan sak semen. Semakin besar sak semen, maka akan menunjukkan kesolehan orang yang melemparnya. Ken Setiawan menilai apa yang dilakukan oleh Ponpes Al Zaitun membuat jelek nama pesantren tersebut. Ia juga berharap pemerintah bisa turun tangan untuk menyelesaikan persoalan ini. Mari kita bersuara. Jangan sampai persoalan ini menjadi polemik terus-menerus, dan kita juga berharap aparat ketika sudah nanti ada tindak lanjut dari tokoh agama, tokoh masyarakat, dari lembaga MUI, dari Kemenak juga meningkat, karena ini juga persoalan serius. Ini maka mendirikan negara dalam negara, tapi bungkusnya cantik sekali, pesantren besar di Asia Tenggara. Jadi kalau orang awam hanya melihat covernya, ya bagus, kurikulumnya menang, tapi ada hidden kurikulum lah, ini yang tidak disampaikan. Dan kita berharap juga aparat dalam hal ini dari Badan Intelijen Negara, dari BAIS dan Baitel. Ken Setiawan, ex-pengurus Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu, disebut hanya membutuhkan waktu maksimal 2 jam untuk membuat calon jemaah menyerahkan barang berharga mereka. Proses perekrutan jemaah atau santri Al Zaitun juga terbilang cukup mencengangkan. Para pengurus tak melakukan hipnotis, namun sugesti-sugesti agama dan dialog antar pengurus dan calon jemaah.
Sugesti yang berisi pemahaman soal ajaran mereka ini kemudian membuat para calon jemaah luluh hingga menyerahkan barang berharga ke pondok. Ken menyebutkan kondisi jemaah yang sudah terkena sugesti bisa sakau, melebihi orang yang mengonsumsi narkoba. Dalam merampas harta jemaah itu, pihak Ponpes Al Zaitun bahkan menghalalkan segala cara dan kepada siapa saja termasuk orang tua. Ia bahkan menyebutkan jika ada pilihan harus menyelamatkan nyawa orang tua atau harta orang tua, di jemaah didoktrin untuk lebih memilih menyelamatkan hartanya terlebih dahulu. Ken yang juga merupakan pendiri NII Crisis Center tersebut menerima banyak laporan soal praktik tersebut. Dari ex-NII yang sudah kembali ke NKRI ada sebanyak 1.150 orang. Ken yang pernah menjadi pengurus Ponpes Al Zaitun pada tahun 2000 hingga 2002 lalu mengungkapkan pihak Ponpes melakukan praktik pemerasan harta jemaah dengan menggunakan ayat Al-Quran. Ken Setiawan menyampaikan surat Al-Quran At-Tadabbur digunakan untuk menarik iuran paksa atau infak dengan dalil infak sodakoh. Selain dengan menggunakan uang, Ken Setiawan juga menyebut para jemaah bisa membayar infak dengan hal lainnya, seperti menjual diri, bahkan ada juga yang sampai menjual anak kandung mereka sendiri. Lebih kejamnya lagi, setelah dijual, orang tuanya bahkan tidak diperbolehkan lagi melihat anak mereka. Ken sendiri mengaku tidak bisa membayangkan perasaan orang tersebut karena tindakan yang dilakukan oleh Ponpes Al Zaitun. Tidak sedikit jemaah yang menjadi gila karena depresi. Tak hanya itu, ada juga jemaah perempuan yang sampai menjual diri demi infak yang diminta oleh Ponpes Al Zaitun. Bahkan ada pula yang sampai rela disetubuhi oleh 4 orang laki-laki hanya untuk memenuhi infak tersebut. Dan menyebutkan Ponpes Al Zaitun menghalalkan segala cara untuk iuran paksa ini dengan dalil ayat surat Al-Quran Tadabbur ayat 103. Yang menjelaskan arti dari ayat tersebut adalah ambillah zakat dari sebagian harta mereka dan dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Arti tersebut kemudian disalahartikan. Menurut Ken, oleh Ponpes Al Zaitun mengartikannya dengan menggunakan fi'il amar atau kata kerja perintah. Kemudian diyakini oleh jemaah NII hanya dengan mengeluarkan harta kepada Ponpes Al Zaitun, maka seseorang itu dapat membersihkan dirinya dari dosa dan suci kembali seperti bayi yang baru lahir. Dalam hal ini, Ken mengaku sangat kasihan dengan para korbannya. Selain diperas harta benda mereka dan dirusak akidahnya, pihak Ponpes Al Zaitun juga merusak masa depan para jemaah. Ya, rekrutannya mereka menggunakan sugesti-sugesti agama dan biasanya menggunakan pertemanan dan mereka seperti multi level marketing. Pemahaman yang dia yakini ini bukan hanya untuk dia sendiri, tapi harus disampaikan kepada orang lain. Satu merekrut 5, 10, 20 dan dia tidak akan pernah berhenti sebelum mendapatkan pemikiran baru yang menurut dia lebih bagus dari yang dia yakini saat itu. Jadi sakaunya lebih sakau ini daripada narkoba. Kalau narkoba nanti direhabilitasi, dosisnya dikurangi bisa sembuh. Ini merasa paling benar. Ini mewarisi sifat iblis, merasa yang lain neraka semua, surga hanya dia. Yang lain kafir semua, yang beriman hanya dia. Ini kan bahaya sekali. Biasanya berapa lama itu perekrutan doktrin-doktrinnya? Tergantung calon korban. Biasanya dulu kita merekrut maksimal 2 jam saja. Kita sudah pastikan orang yang bawa laptop, bawa dompet, bawa elektronik harus pindah tangan tanpa hipnotis, tanpa kedam. Murni sebuah dialog pengkondisian yang disugesti dengan sugesti agama. Ada istilah untuk menguasai orang yang bodoh, bungkuslah sesuatu yang batil dengan agama. Merampok nggak apa-apa, tapi ini ayatnya. Ini dalam kondisi perang, harta musuh bisa dipakai untuk perjuangan. Namanya fa'i atau gunimah, harta perampasan perang. Boleh dipakai untuk perjuangan. Jadi harta orang lain, termasuk harta orang tua, ketika masih belum berbaiat kan kafir juga. Boleh dicuri, boleh di modus-modus kehilangan barang dan lain sebagainya. Jadi sebelum kita selamatkan orang tua, katanya selamatkan. Ponpes Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat kini menjadi sorotan publik lantaran ajaran-ajaran yang disebut-sebut sesat. Sorotan kali ini datang dari pendiri Negara Islam Indonesia atau NII Crisis Center, Ken Setiawan yang juga merupakan mantan pengurus Ponpes tersebut. Ia membeberkan para jemaah bisa membayar infak dengan hal lain, termasuk menjual anak kandung mereka.
Dikutip dari tribunjabar.id pada Senin 19 Juni, hal ini Ken sampaikan seusai kegiatan silaturahmi kebangsaan di Ponpes Hidayatul Tholibin di Desa Karanganyar, Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu pada Minggu kemarin. Ia menerangkan pihak Ponpes melakukan praktek pemerasan harta jemaah dengan menggunakan ayat Al-Quran. Karena 80% di Al Zaitun itu adalah santri yang orang tuanya anggota NI. Pendiri Negara Islam Indonesia Crisis Center, Ken Setiawan, menyebut pendirian Pondok Pesantren Al Zaitun sebagai kedok untuk mendirikan negara Islam. Mereka dinilai menggunakan dalil Al-Quran agar dianggap pro pemerintah. Ken menyebut pimpinan Ponpes Al Zaitun Indramayu, Syekh Panji Gumilang, sangat berkaitan erat dengan organisasi terlarang Negara Islam Indonesia. Ia lantas membeberkan bahwa visi misi NII mendirikan negara Islam, yakni melanjutkan perjuangan DITII Kartosuwiryo. Saat ini mereka setidaknya memiliki 9 komandemen wilayah atau KW. KW 1 ada di Priangan Utara, KW 2 Jateng, KW 3 Jatim, KW 4 Makassar, KW 5 Kalimantan. Kemudian KW 6 di Aceh, KW 7 Jabar Priangan Selatan, KW 8 Lampung, dan KW 9 Jakarta Raya. Dalam ajarannya, Ponpes Al Zaitun ada lembaga kerasulan dan siasat perang dengan cover perdamaian dan toleransi. Hal itu sebagai kedok untuk menutupi jika mereka tak pro pemerintah. Di balik kemegahan Ponpes pimpinan Panji Gumilang, Ken menyebut memiliki tujuan tersembunyi, yaitu gerakan bawah tanah untuk mendirikan negara Islam dengan modus memanfaatkan isu agama sebagai tamengnya. Dalam ajarannya, Panji dinilai membolehkan mencuri hingga merampok. Karena 80% di Al Zaitun itu adalah santri yang orang tuanya anggota NI, termasuk karyawan, muadhof, eksponen itu adalah orang NI. Tapi ada 20% santri yang korban promosi Al Zaitun, yang dia hanya melihat pesantren mega, sekolahan ke sana. Anaknya nakal mungkin juga cemplungin ke pesantren karena mungkin orang tuanya orang kaya, karena memang biayanya cukup tinggi. Tapi kalau yang 80% itu memang ada subsidi bagi anggota NII agar untuk menyekolahkan menjadi santri anaknya di Al Zaitun. Menko Polhukam, kita berharap kementerian dan lembaga sinergi. Mantan pengurus Pondok Pesantren Al Zaitun, Ken Setiawan, menyentil Menko Polhukam Mahfud MD terkait sejumlah pelanggaran hukum yang diduga dilakukan pemimpin Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Pelanggaran yang dimaksud terkait dana bos hingga pembelian tanah. Ken menyebut hingga saat ini masih banyak masalah tanah yang belum selesai. Mulai dari tanah yang dibayar hanya di muka tetapi sudah diminta sertifikat hingga tak dibayar. Ia juga menyinggung soal dana bos. Menurut Ken, uang tersebut tidak ditransfer ke rekening Ponpes melainkan ke rekening Syekh Panji. Oleh karena itu, ia meminta agar pemerintah mulai dari Menko Polhukam hingga intelijen bersinergi mengusut kasus tersebut. Bahkan pihak istana juga diharapkan ikut turun tangan. Menurut Ken, apabila negara tak bertindak akan membahayakan tatanan negara. Pendiri Negara Islam Indonesia Crisis Center itu lantas meminta Majelis Ulama Indonesia juga membuat fatwa untuk menindak Ponpes Al Zaitun. Negara hadir. Kita punya intelijen, ada BIN, ada BAIS, ada Baintelkam, punya Menko Polhukam. Kita berharap kementerian dan lembaga sinergi. Ini bukan hanya kasus tahunan, ini tragedi kemanusiaan. Dan kita tidak berharap ini berlarut-larut, sehingga nanti orang akan trauma dengan pesantren, takut ke pesantren, anaknya nanti takut dianggap radikal dan lain sebagainya. Yang ini oknum. Dan kita kasihan kepada para korban yang sudah menyekolahkan di sana. Ada yang stres, depresi, bahkan gila. Karena mungkin dijali dengan masalah doktrin dia tidak kuat. Karena 80% di Al Zaitun itu adalah santri yang orang tuanya anggota NI, termasuk karyawan, muadhof, eksponen itu adalah orang NI. Tapi ada 20% santri yang korban promosi Al Zaitun.
Aksi kontroversial Panji Gumilang, pimpinan Ponpes Al Zaitun menuai komentar pedas dari ulama Ustadz Abdul Somad atau UAS. Ada 3 poin yang ia sampaikan, mulai dari peringatkan soal aliran sesat dan sindiran pada Panji Gumilang soal salam Yahudi. Hingga yang terakhir, ia bahkan meminta agar Panji Gumilang segera ditangkap. Adapun komentar UAS soal Pondok Pesantren Al Zaitun ini disampaikan melalui kanal YouTube Ustadz Abdul Somad Official belum lama ini. Berikut sederet komentar pedas UAS untuk Panji Gumilang. Pertama, ia mengingatkan pada masyarakat untuk berhati-hati dengan aliran sesat. Dalam video, UAS meminta orang tua agar berhati-hati menyekolahkan anak. Ia meminta agar tidak terlena memasukkan anak ke pondok pesantren yang memiliki bangunan megah, namun justru di dalamnya diajarkan aliran-aliran sesat. Selanjutnya, UAS lantas menirukan lagu yang menurutnya memiliki arti salam yang biasa dilakukan oleh kaum tertentu. Hal ini menyindir Ponpes Al Zaitun yang melakukan salam Yahudi, yakni Hafenu Shalom Aleihim. Hingga kemudian yang ketiga, UAS meminta agar Panji Gumilang untuk segera ditangkap. Menurutnya, pimpinan Ponpes Al Zaitun tersebut merupakan antek-antek dari kaum tertentu. Sebagai informasi, mencuatnya kisruh soal Ponpes Al Zaitun ini buntut dari adanya aksi unjuk rasa warga pada Kamis 15 Juni lalu atas dugaan adanya aliran sesat. Adapun kini ratusan kiai telah menentukan nasib ponpes tersebut. Tinggal menunggu waktu diumumkan oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Kesimpulan sudah disampaikan, tapi yang berhak memutuskan dan menyampaikan adalah Bersamaan dengan hebohnya Ponpes Al Zaitun, kini beredar kabar bahwa selama ini petinggi Al Zaitun Panji Gumilang diduga dibackingi oleh partai politik yang punya andil besar di Indonesia. Bahkan dalam narasi tersebut dikatakan buntut backingan ini, Ponpes Al Zaitun yang selalu membuat kontroversi tak pernah mendapatkan teguran. Narasi soal backingan Ponpes Al Zaitun ini diutarakan dalam sebuah kanal YouTube, yakni Guru Kempul. Dalam video 20 menit yang ada, Ponpes Al Zaitun diduga dibackingi petinggi partai di Indonesia. Bahkan diduga sampai banyak juga petinggi di Indonesia yang juga datang dan memberikan dukungan pada Ponpes tersebut. Terkait kebenaran narasi ini, pihak-pihak terkait belum juga ada yang memberikan tanggapan dan buka suara. Kontroversi Ponpes Al Zaitun semakin mencuat sejak beberapa waktu terakhir. Puncaknya adalah saat Ponpes Al Zaitun didemo oleh warga pada Kamis 15 Juni 2023. Terbaru kini Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersama dengan MUI dan para ulama sepakat akan membentuk tim investigasi untuk konfirmasi pada pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Jika selama proses investigasi ditemukan pelanggaran secara syariat Islam, maka akan ada tindakan administratif dan juga hukum. Menurut Kang Emil, upaya tersebut merupakan langkah dari pemerintah dalam merespons keresahan masyarakat selama ini. saya sudah melaksanakan tugas dari Pak Gubernur bertemu rapat dengan para kiai, tetapi untuk lebih lanjut nanti Pak Gubernur yang akan menyampaikan, karena apa yang diputuskan barusan belum tentu menjadi keputusan yang final. Pemimpin yang membuat sebuah keputusan yang memiliki kewenangan, yaitu Pak Gubernur. Keputusan sementara ini seperti apa, Pak? Saya tidak bisa menyebutkan. Berapa, Pak? Berapa? Poin apa aja yang dibahas tadi, Pak? Saya tidak bisa menyebutkan, pokoknya gitu aja. Nanti yang menyampaikan itu adalah Pak Gubernur, karena Pak Gubernur akan memberikan keputusan. Saya hanya menyampaikan hasil daripada rapat ini dengan Kesbangpol dan juga Birokesa dan para kiai. Kiainya berapa tokoh, Pak? Berapa tokoh? Banyak sekali, Pak. Banyak sekali kiai. Hampir 2 jam sepertinya alot sekali pembahasannya, Pak. Ya, karena mereka pembahasannya tentang apa, Pak? Bapak tadi belum menyampaikan pembahasan tentang apa? Pembahasan tentang Al Zaitun. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membentuk tim investigasi untuk mengusut dugaan penyimpangan di Pondok Pesantren Al Zaitun. Hal ini dilakukan menyusul gelombang protes dari sejumlah ulama dan masyarakat. Mereka menyoroti pernyataan kontroversial dari pimpinan Ponpes dan pelaksanaan ibadah yang dianggap berbeda dari syariat Islam. Ridwan Kamil mengatakan tim investigasi terdiri dari berbagai instansi seperti MUI, Ormas Islam, Kemenak, Polisi, dan TNI. Rencananya tim tersebut akan bekerja selama 30 hari ke depan. Jika selama proses investigasi ditemukan pelanggaran secara syariat Islam,
maka akan ada tindakan administratif dan hukum. Ridwan Kamil meminta agar pimpinan Ponpes Al Zaitun bersikap kooperatif. Adapun pembentukan tim investigasi ini merupakan hasil dari pertemuan para ulama di Gedung Sate Bandung pada Senin 19 Juni. Para ulama dimintai pendapat seputar polemik yang terjadi di Ponpes Al Zaitun belakangan ini. Diketahui Ponpes Al Zaitun menjadi sorotan setelah didemo ribuan massa pekan lalu. Massa menuntut agar dugaan aliran sesat di Ponpes tersebut diusut tuntas. Ponpes Al Zaitun dituding melakukan kegiatan yang melanggar syariat Islam. Selain itu, pernyataan dari pimpinan Ponpes yakni Panji Gumilang juga menuai kontroversi. Kritikan keras dilayangkan oleh para pemuka agama pada pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Dalam sebuah rekaman video, kini seorang ulama di Aceh juga mengecam Panji Gumilang dan menganggapnya sesat. Dalam rekaman video, ulama Aceh ini berdiri di atas mimbar masjid. Ia pun dalam ceramahnya mendesak agar polisi segera meringkus Panji Gumilang. Menurutnya, lambannya penanganan terhadap Panji Gumilang akan menyesatkan seluruh umat Islam di Indonesia. Dalam kemarahannya, ulama Aceh tersebut bahkan menyarankan agar aparat kepolisian menembak mati Panji Gumilang. Sebelumnya, Ustadz Abdul Somad atau UAS juga telah memberikan komentar atas kontroversi Panji Gumilang. Melalui dakwahnya, UAS meminta pada publik agar lebih berhati-hati dalam menyekolahkan anaknya di Pondok Pesantren Al Zaitun agar tidak terpapar aliran sesat. Ia pun juga meminta agar pimpinan pondok pesantren tersebut, yakni Panji Gumilang, segera ditangkap kepolisian. Kegiatan silaturahmi kebangsaan ini kita berharap menyamakan persepsi bahwa ada oknum radikalisme yang mengatasnamakan agama di sekitar kita, apalagi mengatasnamakan pesantren, ini yang akhirnya mencoreng nama pesantren. Padahal sejatinya pesantren membangun peradaban yang baik. Ini ada hidden curriculum, ini ada sebuah gerakan makar mendirikan negara dalam negara. Dan kita berharap dari agenda ini MUI dan Kementerian Agama menindaklanjuti kegiatan ini, termasuk juga membuka hasil penelitian yang lama tentang hasil penelitian yang sudah final dan dibukukan agar segera membuat fatwa terkait masalah NI dan Al Zaitun sesat dan menyesatkan. Dan Kementerian Agama juga segera menindaklanjuti, mengambil alih, karena ini sudah sangat membahayakan. Ini bukan gerakan keagamaan, ini gerakan politik. Bahkan ini kita bilang ini kejahatan kemanusiaan atas nama agama. Orang yang sudah bergabung akan dihancurkan ekonominya, dihancurkan akhlak dan akidahnya, dihancurkan masa depannya. Ini atas nama agama dan ini besar di pondok pesantren. Ini sangat membahayakan. Kalau negara tidak bertindak, ya ini akan membahayakan kedaulatan negara. Ini kan sepertinya isu yang akan menjelang tahun politik. Apakah memang sengaja mencari sensasi atau memang sengaja dia pengen menebar kebencian pada masyarakat? Sejatinya memang ini ada gerakan makar dari dulu. Dan NI ini memang mengkolaborasi ajaran NI dengan ajaran Isa Bugis dan lembaga kerasulan. Dari awal terbentuknya memang dia sudah mengajarkan makar dan mengajarkan kebencian kepada orang. Namun di permukaan ajaran Isa Bugis ini seolah-olah mereka toleran karena ajaran Isa Bugis ini adalah dia kolaborasi, sinkretisme agama, penggabungan beberapa agama menjadi satu dan selalu menggunakan logika, akal. Yang tidak masuk akal tidak akal. Makanya rukun Islam pun dirubah, termasuk haji nggak perlu ke Mekah, haji ada di Indramayu Jawa Barat di Al Zaitun, terus sholat belum diwajibkan, dosa bisa ditebus. Nah ini gerakan-gerakan ini kan gerakan clandestine, gerakan bawah tanah, dan informasi ini sudah ada di tangan MUI dan Kementerian Agama pada saat itu yang dihasilkan. Jadi cukup dibuka saja, saya rasa masyarakat sudah tahu buat fatwa dan ini menjadi landasan aparat untuk menindak Al Zaitun juga secara hukum. Karena banyak kasus tanah yang tidak selesai, yang hanya dibayar uang muka, minta sertifikatnya sampai sekarang tidak dibayar. Ada kasus-kasus hukum juga misalnya dana BOS itu tidak ditransfer ke rekening yayasan, tapi ditransfer ke rekening atas nama AS Panji Gumilang. Ini kan sudah pelanggaran hukum. Jadi kita berharap negara hadir. Kita punya intelijen, ada BIN, ada BAIS, ada Baintelkam, punya Menko Polhukam. Kita berharap kementerian dan lembaga sinergi. Ini bukan hanya kasus tahunan, ini tragedi kemanusiaan. Dan kita tidak berharap ini berlarut-larut sehingga nanti orang akan trauma dengan pesantren, takut ke pesantren, anaknya nanti takut dianggap radikal dan lain sebagainya. Yang ini oknum. Dan kita kasihan kepada para korban yang sudah menyekolahkan di sana. Ada yang stres, depresi, bahkan gila. Karena
mungkin dijali dengan masalah doktrin dia tidak kuat. Karena 80% di Al Zaitun itu adalah santri yang orang tuanya anggota NI, termasuk karyawan, muadhof, eksponen itu adalah orang NI. Tapi ada 20% santri yang korban promosi Al Zaitun, yang dia hanya melihat pesantren mega, sekolahan ke sana. Anaknya nakal mungkin dia cemplungin ke pesantren karena mungkin orang tuanya orang kaya, karena memang biayanya cukup tinggi. Tapi kalau yang 80% itu memang ada subsidi bagi anggota NII agar untuk menyekolahkan menjadi santri anaknya di Al Zaitun. Jadi kalau Kementerian Agama hanya melihat kurikulumnya ya tidak ada yang aneh. Tapi kalau hidden kurikulum, ini adalah gerakan intelijen dan saya rasa istana juga harus turun tangan, Menko Polhukam, kita punya intelijen. Jadi jangan sampai seolah-olah intelijen tidak bergerak. Ini adalah gerakan yang sangat membahayakan kedaulatan bangsa. Yang diketahui Mas Ken sendiri selama berada di dalam Al Zaitun yang paling menonjol penyimpangannya itu apa? Menghalalkan segala cara dalam hal infak. Infak bukan infak sebenarnya, iuran paksa. Jadi di NI ada namanya harta ini adalah diambil oleh pimpinan. Ayatnya adalah ambillah sedekah dari mereka untuk membersihkan diri. Jadi ada yang sampai jual tanah, jual rumah. Terus tadi sholat juga belum diwajibkan, bukan dilarang ya, tapi belum diwajibkan. Jadi mereka mengatakan negara Indonesia masih jahiliyah, masih Mekah, hukumnya bukan hukum Islam, hukumnya Pancasila, tauhid, demokrasi, haram. Jadi ya sholat itu besok ketika negara Islam sudah menang. Jadi sholat bagi mereka adalah sholatnya cari duit, cari orang, menegakkan program negara, karena mereka dididik menjadi seorang negarawan, bukan agamawan. Makanya nggak heran kan sholatnya di Al Zaitun pakai jas, pakai dasi, ya karena mereka pada dasarnya belum diwajibkan kok, dan mereka suka-suka dia karena ini akan membuat mazhab baru, pemikiran baru, dan menurut saya ini bahaya sekali, apalagi syahadat mereka juga dirubah. Syahadatnya bukan tiada negara, bukan tiada Tuhan selain Allah, tapi tiada negara kecuali negara Islam. Barang siapa negara selain negara Islam maka kafir. Nah, ini modus-modus pengkafiran ini sangat membahayakan dan membuat perpecahan di masyarakat. Tadi sempat dijelaskan ya perekrutan saat orang masuk Al Zaitun. Ya, rekrutannya mereka menggunakan sugesti-sugesti agama dan biasanya menggunakan pertemanan, dan mereka seperti multi level marketing. Pemahaman yang dia yakini ini bukan hanya untuk dia sendiri, tapi harus disampaikan kepada orang lain. Satu merekrut 5, 10, 20, dan dia tidak akan pernah berhenti sebelum mendapatkan pemikiran baru yang menurut dia lebih bagus dari yang dia yakini saat itu. Jadi sakaunya lebih sakau ini daripada narkoba. Kalau narkoba nanti direhabilitasi, dosisnya dikurangi bisa sembuh. Ini merasa paling benar. Ini mewarisi sifat iblis, merasa yang lain neraka semua, surga hanya dia. Yang lain kafir semua, yang beriman hanya dia. Ini kan bahaya sekali. Biasanya berapa lama itu perekrutan doktrin-doktrin? Tergantung calon korban. Biasanya dulu kita merekrut maksimal 2 jam saja. Kita sudah pastikan orang yang bawa laptop, bawa dompet, bawa elektronik harus pindah tangan tanpa hipnotis, tanpa gedam. Murni sebuah dialog pengkondisian yang disugesti dengan sugesti agama. Ada istilah untuk menguasai orang yang bodoh, bungkuslah sesuatu yang batil dengan agama. Merampok nggak apa-apa, tapi ini ayatnya. Ini dalam kondisi perang, harta musuh bisa dipakai untuk perjuangan. Namanya fa'i atau ghanimah, harta perampasan perang. Boleh dipakai untuk perjuangan. Jadi harta orang lain, termasuk harta orang tua, ketika masih belum berbaiat kan kafir juga. Boleh dicuri, boleh di modus-modus kehilangan barang dan lain sebagainya. Jadi sebelum kita selamatkan orang tua, katanya selamatkan dulu hartanya. Ini kan bahaya sekali. Yang akhirnya menjadi legalisasi kriminal atas nama agama. Sudah ada berapa ribu korban ini? Laporan yang ke NI Crisis Center sudah puluhan ribu. Dan terakhir kita yang paling banyak yang kita tangani yang sudah kembali ke NKRI di Sumatera Barat, satu sesi kita ada 1.157 anggota NII, ex-NII yang kembali ke NKRI di Jambi, di Riau, di Sumsel, di Maren Lampung, di Jawa Barat, Jawa Tengah, seluruh tersebar di kita. Bagaimana supaya mereka bisa kembali kepada masyarakat, dan ini menjadi warning agar berhati-hati, karena tidak cukup modal semangat saja kita dalam belajar agama, tapi juga harus dengan ilmu yang benar. Karena kalau hanya modal semangat, kalah debat, nanti akan mudah terpapar juga ke sana. Pendiri Negara Islam Indonesia atau NII Crisis Center sekaligus mantan pengurus Ponpes Al Zaitun Ken Setiawan membeberkan kesaksiannya. Ia secara terang-terangan menyebut praktek yang dilakukan Ponpes Al Zaitun Indramayu adalah gerakan makar.
Dikutip dari tribunjabar.id, hal itu ia sampaikan setelah kegiatan silaturahmi kebangsaan di Ponpes Hidayatul Tholibin di Desa Karanganyar, Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pada Minggu 18 Juni. Ia menyebut pihak Ponpes melakukan gerakan politik untuk mendirikan negara di dalam negara. Pemerintah pun diminta untuk cepat bertindak. Menurutnya, jika pergerakan tersebut dibiarkan, maka akan membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ken Setiawan menerangkan, MUI dan Kemenak sebenarnya sudah mengetahui perihal gerakan tersebut. Kedua lembaga itu bahkan sudah melakukan penelitian yang sejak lama. Ia pun lantas meminta kepada MUI dan Kemenak untuk membuka hasil penelitian tersebut kepada publik, sehingga fatwa untuk NII dan Al Zaitun segera dikeluarkan. Desakan Ken ini disampaikan karena Al Zaitun sudah sangat membahayakan. Ia berujar NII di sana mengkolaborasikan ajaran Islam Bugis dan kelembagaan kerasulan. Dari awal terbentuk Ponpes setempat memang sudah mengajarkan makar dan kebencian. Namun di permukaan mereka seolah-olah toleran. Ken Setiawan menyampaikan Ponpes Al Zaitun juga merubah rukun Islam. Salah satunya haji tidak perlu ke Mekah dan Madinah. Bahkan ibadah haji bisa dilaksanakan di Indramayu, Jawa Barat, yakni dengan cara mengelilingi Ponpes Al Zaitun seluas 1.200 hektar dengan menggunakan mobil. Melempar jumroh pun bukan memakai batu, melainkan memakai sak semen. Sementara banyak sak semen, semakin banyak sak semen, maka jemaah itu semakin saleh. Selain itu ada penyimpangan lain, yakni dosa yang bisa ditebus dengan membayar uang. Kemudian sholat juga belum diwajibkan. Mereka menilai negara Indonesia ini masih jahiliyah. Hal ini karena hukumnya bukan hukum Islam, tetapi hukumnya adalah Pancasila. Ken Setiawan berkata, para jemaah baru diwajibkan untuk sholat nanti ketika negara Islam sudah menang. Tidak hanya itu, Ponpes Al Zaitun juga merubah kalimat syahadat. Syahadat yang mereka ucapkan bukan tiada Tuhan selain Allah, melainkan tiada negara selain negara Islam. Dikatakan negara di luar negara Islam menurut pemahaman Ponpes Al Zaitun adalah kafir. Semua itu ada di hidden kurikulum yang diajarkan di Ponpes setempat. Pada kesempatan itu, Ken Setiawan kembali meminta agar MUI dan Kemenak bisa membuka hasil penelitian dan segera membuat fatwa bagi Ponpes Al Zaitun. Ada hidden kurikulum. Ini ada sebuah gerakan makar mendirikan negara dalam negara, dan kita berharap dari agenda ini MUI dan Kementerian Agama menindaklanjuti kegiatan ini, termasuk juga membuka hasil penelitian yang lama tentang hasil penelitian yang sudah final dan dibukukan, agar segera membuat fatwa terkait masalah NII dan Al Zaitun sesat dan menyesatkan. Dan Kementerian Agama juga segera menindaklanjuti, mengambil alih, karena ini sudah sangat membahayakan. Ini bukan gerakan keagamaan, ini gerakan politik. Bahkan ini kita bilang ini kejahatan kemanusiaan atas nama agama. Orang yang sudah bergabung akan dihancurkan ekonominya, dihancurkan akhlak dan akidahnya, dihancurkan masa depannya. Ini atas nama agama, dan ini besar di pondok pesantren. Ini sangat membahayakan. Kalau negara tidak bertindak, ya ini akan membahayakan kedaulatan negara. Sejatinya memang ini ada gerakan makar dari dulu. Dan NII ini memang mengkolaborasi ajaran NII dengan ajaran Islam Bugis dan lembaga kerasulan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat langsung bereaksi terkait polemik Ponpes Al Zaitun di Indramayu yang disebut-sebut mengajarkan aliran sesat. Pemprov Jabar akan menggelar pertemuan dengan 300 kiai dan ulama untuk menindak ponpes tersebut. Dikutip dari wartakotalive.com pada Senin 19 Juni, hal ini ditegaskan oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, UU Ruzanul Ulum. Ia menerangkan rencananya 300 kiai akan berkumpul di kantor Pemprov Jabar Gedung Sate pada Senin hari ini. Wakil Kepala Daerah Jawa Barat ini menjelaskan gelaran pertemuan tersebut untuk menyikapi polemik pondok pesantren atau Ponpes Al Zaitun. UU menjelaskan langkah ini merupakan perintah dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Dijelaskan 300 kiai dan ulama yang diundang terdiri dari sejumlah ormas Islam, Kemenag, MUI, dan pimpinan pondok pesantren. Orang nomor 2 di Jawa Barat tersebut berharap keputusan hasil musyawarah bisa meredam konflik antara santri Al-Zaitun dan warga sekitar Indramayu. UU pun meminta kepada masyarakat agar bersabar dan tidak melakukan pengerahan massa ke Ponpes Al-Zaitun. Wakil Gubernur juga berharap warga Indramayu percaya dengan pemerintah, sehingga masalah ini bisa diselesaikan dengan arif dan bijaksana sesuai dengan norma yang ada. Ia juga mengimbau agar warga tidak main hakim sendiri dalam menyikapi pesantren Al-Zaitun. Diketahui sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jawa Barat langsung bereaksi soal Ponpes Al-Zaitun di Indramayu. MUI Jabar menilai ajaran Ponpes itu sudah mengarah kepada kesesatan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil didesak untuk segera bertindak menyelesaikan berbagai konflik yang selama ini terjadi terkait keberadaan Ponpes tersebut. Sekretaris MUI Jawa Barat Rafani Ahyar mengatakan pihaknya meminta Gubernur Jawa Barat menegur Ponpes Al-Zaitun. Menurutnya sudah banyak pernyataan kontroversial yang dikeluarkan oleh pimpinan Ponpes Al-Zaitun hingga memancing emosi umat Muslim. Termasuk mereka mengucapkan Assalamualaikum memakai bahasa salam Yahudi. Terkait ibadah haji, Panji Gumilang juga kerap menyebut tidak perlu ke Mekah karena Indonesia juga tanah suci. Penyimpangan lainnya adalah soal bercampurnya jemaah laki-laki dan jemaah perempuan. Hal ini tampak dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri di Al-Zaitun. Pada saat sholat Id lalu, di Al-Zaitun jemaah perempuan diperbolehkan untuk berada di saf terdepan di belakang imam. Rekaman videonya bahkan sempat tersebar luas di media sosial. Rafani mengatakan MUI Jabar sudah melakukan pertemuan dengan Pemprov Jabar, Polda Jabar, dan Kodam 3 Siliwangi. Hal tersebut untuk menyikapi adanya dugaan ajaran sesat di Ponpes Al-Zaitun tersebut. Jadi minimal saya akan mengundang 300 kiai. Di situ ada ormas, ada Kemenag, ada MUI, dan juga ada pimpinan pondok pesantren. Karena tidak semua pimpinan pondok pesantren, ulama, syekhul masaih masuk kepada pengurus MUI. Tidak semua masuk pada ormas. Ormas Islam maksud saya, bukan ormas kemasyarakatan. Nah, oleh karena itu harapan kami tidak terulang lagi pengerahan massa kepada pondok pesantren, karena pondok pesantren juga kan nanti akan bergerak. Mereka juga tidak mau terjadi hal yang tidak diinginkan untuk menjaga citra dari pondok pesantren, dalam pesantren juga bergerak. Ya seperti itu ada. Jadi hentikan gerakan-gerakan itu, percayakan terhadap pemerintah. Pemerintah insya Allah akan sebijaksana mungkin, seadil mungkin, sesuai dengan norma yang ada dan sesuai dengan normatif yang ada. Sejumlah kejanggalan pondok pesantren Al-Zaitun Indramayu, Jawa Barat dibongkar mantan pengurusnya. Ken Setiawan yang pernah menjadi pengurus Ponpes Al-Zaitun tahun 2000 hingga 2002 menyebut praktik yang dilakukan Ponpes Al-Zaitun Indramayu adalah gerakan makar. Ia sebagai pendiri Negara Islam Indonesia Crisis Center menjelaskan upaya Ponpes Al-Zaitun untuk mendirikan negara di dalam negara. Pemerintah pun diminta untuk cepat bertindak. Mengingat jika dibiarkan, pergerakan tersebut akan membahayakan keutuhan negara. Dikutip dari Tribun Jabar, menurut Ken Setiawan, MUI dan Kemenag sebenarnya sudah mengetahui perihal gerakan tersebut. Kedua lembaga itu bahkan disampaikan Ken sudah melakukan penelitian sejak lama. Ia pun meminta kepada MUI dan Kemenag untuk membuka hasil penelitian tersebut kepada publik. Menurut pria yang pernah menjadi pengurus Ponpes Al-Zaitun tahun 2000 hingga 2002 itu, NII di sana mengkolaborasikan ajaran Islam Bugis dan kelembagaan kerasulan. Dari awal terbentuk, Ponpes setempat memang sudah mengajarkan makar dan kebencian. Namun di permukaan mereka seolah-olah toleran. Ponpes Al-Zaitun juga disebut merubah rukun Islam. Salah satunya, haji tidak perlu ke Mekah dan Madinah. Haji cukup di Indramayu, Jawa Barat dengan cara mengelilingi Ponpes Al-Zaitun seluas 1.200 hektar dengan menggunakan mobil. Melempar jumrah pun menurutnya bukan memakai batu, melainkan memakai sak semen. Semakin banyak sak semen, maka jemaah itu semakin saleh. Penyimpangan lainnya adalah dosa bisa ditebus dengan membayar uang, kemudian
kemudian sholat juga belum diwajibkan. Mereka menilai negara Indonesia ini masih jahiliyah, sehingga hukumnya bukan hukum Islam, namun hukumnya adalah Pancasila. Ken Setiawan melanjutkan, para jemaah baru diwajibkan untuk sholat nanti ketika negara Islam sudah menang. Tak hanya itu, Ponpes Al Zaitun juga merubah kalimat syahadat. Syahadat yang mereka ucapkan bukan tiada Tuhan selain Allah, melainkan tidak ada negara selain negara Islam. Negara di luar negara Islam menurut pemahaman Ponpes Al Zaitun adalah kafir. Semua itu ada di hidden kurikulum yang diajarkan di Ponpes setempat. Pada kesempatan itu, Ken Setiawan kembali meminta agar MUI dan Kemenak bisa membuka hasil penelitian yang lalu dan segera membuat fatwa bagi Ponpes Al Zaitun. Ex-pengurus Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu Ken Setiawan mengungkapkan adanya kaitan antara pimpinan pondok pesantren tersebut dengan sebuah organisasi yang dilarang di Indonesia. Pimpinan Ponpes Al Zaitun Syekh Panji Gumilang sangat berkaitan dengan organisasi terlarang Negara Islam Indonesia atau NII. Hal itu disampaikan oleh Ken seusai kegiatan silaturahmi kebangsaan di Ponpes Hidayatul Tholibin di Desa Karanganyar, Pasekan, Indramayu pada Minggu 18 Juni 2023. Panji Gumilang disebut sangat dekat dengan tokoh-tokoh NII. Pasalnya Panji dianggap cerdas karena merupakan lulusan Pondok Modern Gontor. Ken mengatakan Panji menggunakan cover perdamaian dan toleransi agar baiatnya dengan NII tak tampak. Terlebih di balik kemegahan Ponpes tersebut memiliki tujuan gerakan bawah tanah untuk mendirikan negara Islam dengan memanfaatkan isu agama sebagai tameng. Menurut pria yang pernah menjadi pengurus Ponpes Al Zaitun pada tahun 2000 hingga 2002 tersebut, NII di sana mengkolaborasikan ajaran Islam Bugis dan kelembagaan kerasulan. Dari awal terbentuk Ponpes setempat memang sudah mengajarkan makar dan kebencian. Namun di permukaan mereka seolah-olah toleran. Dalam ajarannya di Ponpes, semua cara dihalalkan untuk mendapatkan uang, mulai mencuri, merampok, bahkan juga zina. Di samping itu, menurut Ken Setiawan, Ponpes Al Zaitun melakukan penyelewengan rukun Islam dan mengkafirkan orang di luar negara Islam. Ia juga menyebutkan bahwa pengikut Pondok Pesantren Al Zaitun ada haji sendiri. Tiap 1 Muharram, seluruh jemaah yang ada di Indonesia yang bergabung dengan kelompok NII itu berkumpul di sana. Mereka melakukan tawaf bukan keliling Ka'bah, melainkan keliling Al Zaitun 1.200 hektar area menggunakan mobil. Lebar jumroh yang seharusnya menggunakan batu kecil diganti menggunakan sak semen. Semakin besar sak semen, maka akan menunjukkan kesolehan orang yang melemparnya. Ken Setiawan menilai apa yang dilakukan oleh Ponpes Al Zaitun membuat jelek nama pesantren tersebut. Ia juga berharap pemerintah bisa turun tangan untuk menyelesaikan persoalan ini. Mari kita bersuara. Jangan sampai persoalan ini menjadi polemik terus-menerus, dan kita juga berharap aparat ketika sudah nanti ada tindak lanjut dari tokoh agama, tokoh masyarakat, dari lembaga MUI, dari Kemenak juga menindak, karena ini juga persoalan serius. Ini maka mendirikan negara dalam negara, tapi bungkusnya canggih sekali, pesantren besar di Asia Tenggara. Jadi kalau orang awam hanya melihat covernya, ya bagus, kurikulumnya menang, tapi ada hidden kurikulum lah, ini yang tidak disampaikan. Dan kita berharap juga aparat dalam hal ini dari Badan Intelijen Negara, dari BAIS, dari Baitul. Ken Setiawan, ex-pengurus Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu, disebut hanya membutuhkan waktu maksimal 2 jam untuk membuat calon jemaah menyerahkan barang berharga mereka. Proses perekrutan jemaah atau santri Al Zaitun juga terbilang cukup mencengangkan. Para pengurus tak melakukan hipnotis, namun sugesti-sugesti agama dan dialog antar pengurus dan calon jemaah. Sugesti yang berisi pemahaman soal ajaran mereka ini kemudian membuat para calon jemaah luluh hingga menyerahkan barang berharga ke pondok. Ken menyebutkan kondisi jemaah yang sudah terkena sugesti bisa sakau, melebihi orang yang mengonsumsi narkoba. Dalam merampas harta jemaah itu, pihak Ponpes Al Zaitun bahkan menghalalkan segala cara dan kepada siapa saja termasuk orang tua. Ia bahkan menyebutkan jika ada pilihan harus menyelamatkan nyawa orang tua atau harta orang tua, di jemaah didoktrin untuk lebih memilih menyelamatkan hartanya terlebih dahulu.
Ken yang juga merupakan pendiri NII Crisis Center tersebut menerima banyak laporan soal praktik tersebut. Dari ex-NII yang sudah kembali ke NKRI ada sebanyak 1.150 orang. Ken yang pernah menjadi pengurus Ponpes Al Zaitun pada tahun 2000 hingga 2002 lalu mengungkapkan pihak Ponpes melakukan praktik pemerasan harta jemaah dengan menggunakan ayat Al-Quran. Ken Setiawan menyampaikan surat Al-Quran At-Tadabbur digunakan untuk menarik iuran paksa atau infak dengan dalil infak sodakoh. Selain dengan menggunakan uang, Ken Setiawan juga menyebut para jemaah bisa membayar infak dengan hal lainnya, seperti menjual diri, bahkan ada juga yang sampai menjual anak kandung mereka sendiri. Lebih kejamnya lagi, setelah dijual, orang tuanya bahkan tidak diperbolehkan lagi melihat anak mereka. Ken sendiri mengaku tidak bisa membayangkan perasaan orang tersebut karena tindakan yang dilakukan oleh Ponpes Al Zaitun. Tidak sedikit jemaah yang menjadi gila karena depresi. Tak hanya itu, ada juga jemaah perempuan yang sampai menjual diri demi infak yang diminta oleh Ponpes Al Zaitun. Bahkan ada pula yang sampai rela disetubuhi oleh 4 orang laki-laki hanya untuk memenuhi infak tersebut. Dan menyebutkan Ponpes Al Zaitun menghalalkan segala cara untuk iuran paksa ini dengan dalil ayat surat Al-Quran Tadabbur ayat 103. Yang menjelaskan arti dari ayat tersebut adalah ambillah zakat dari sebagian harta mereka dan dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Arti tersebut kemudian disalahartikan. Menurut Ken, oleh Ponpes Al Zaitun mengartikannya dengan menggunakan fi'il amar atau kata kerja perintah. Kemudian diyakini oleh jemaah NII hanya dengan mengeluarkan harta kepada Ponpes Al Zaitun, maka seseorang itu dapat membersihkan dirinya dari dosa dan suci kembali seperti bayi yang baru lahir. Dalam hal ini, Ken mengaku sangat kasihan dengan para korbannya. Selain diperas harta benda mereka dan dirusak akidahnya, pihak Ponpes Al Zaitun juga merusak masa depan para jemaah. Ya, rekrutannya mereka menggunakan sugesti-sugesti agama dan biasanya menggunakan pertemanan dan mereka seperti multi level marketing. Pemahaman yang dia yakini itu bukan hanya untuk dia sendiri, tapi harus disampaikan kepada orang lain. Satu merekrut 5, 10, 20 dan dia tidak akan pernah berhenti sebelum mendapatkan pemikiran baru yang menurut dia lebih bagus dari yang dia yakini saat itu. Jadi sakaunya lebih sakau ini daripada narkoba. Kalau narkoba nanti direhabilitasi, dosisnya dikurangi bisa sembuh. Ini merasa paling benar. Ini mewarisi sifat iblis, merasa yang lain neraka semua, surga hanya dia. Yang lain kafir semua, yang beriman hanya dia. Ini kan bahaya sekali. Biasanya berapa lama itu perekrutan doktrin-doktrinnya? Tergantung calon korban. Biasanya dulu kita merekrut maksimal 2 jam saja. Kita sudah pastikan orang yang bawa laptop, bawa dompet, bawa elektronik harus pindah tangan tanpa hipnotis, tanpa kedam. Murni sebuah dialog pengkondisian yang disugesti dengan sugesti agama. Ada istilah untuk menguasai orang yang bodoh, bungkuslah sesuatu yang batil dengan agama. Merampok nggak apa-apa, tapi ini ayatnya. Ini dalam kondisi perang, harta musuh bisa dipakai untuk perjuangan. Namanya fa'i atau hunimah, harta perampasan perang. Boleh dipakai untuk perjuangan. Jadi harta orang lain, termasuk harta orang tua, ketika masih belum berbaiat kan kafir juga. Boleh dicuri, boleh di modus-modus kehilangan barang dan lain sebagainya. Jadi sebelum kita selamatkan orang tua, katanya selamatkan. Ponpes Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat kini menjadi sorotan publik lantaran ajaran-ajaran yang disebut-sebut sesat. Sorotan kali ini datang dari pendiri Negara Islam Indonesia atau NII Crisis Center, Ken Setiawan yang juga merupakan mantan pengurus Ponpes tersebut. Ia membeberkan para jemaah bisa membayar infak dengan hal lain, termasuk menjual anak kandung mereka. Dikutip dari tribunjabar.id pada Senin 19 Juni, hal ini Ken sampaikan seusai kegiatan silaturahmi kebangsaan di Ponpes Hidayatul Tholibin di Desa Karanganyar, Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu pada Minggu kemarin. Ia menerangkan pihak Ponpes melakukan praktek pemerasan harta jemaah dengan menggunakan ayat Al-Quran. Karena 80% di Al Zaitun itu adalah santri yang orang tuanya anggota NII.
Pendiri Negara Islam Indonesia Krisis Center, Ken Setiawan menyebut pendirian Pondok Pesantren Al Zaitun sebagai kedok untuk mendirikan negara Islam. Mereka dinilai menggunakan dalil Al-Quran agar dianggap pro pemerintah. Ken menyebut pimpinan Ponpes Al Zaitun Indramayu, Syekh Panji Gumilang sangat berkaitan erat dengan organisasi terlarang negara Islam Indonesia. Ia lantas membeberkan bahwa visi misi NII mendirikan negara Islam yakni melanjutkan perjuangan DITII Kartosuwiryo. Saat ini mereka setidaknya memiliki 9 komandemen wilayah atau KW. KW 1 ada di Priangan Utara, KW 2 Jateng, KW 3 Jatim, KW 4 Makassar, KW 5 Kalimantan, kemudian KW 6 di Aceh, KW 7 Jabar Priangan Selatan, KW 8 Lampung, dan KW 9 Jakarta Raya. Dalam ajarannya, Ponpes Al Zaitun ada lembaga kerasulan dan siasat perang dengan cover perdamaian dan toleransi. Hal itu sebagai kedok untuk menutupi jika mereka tak pro pemerintah. Di balik kemegahan Ponpes pimpinan Panji Gumilang, Ken menyebut memiliki tujuan tersembunyi, yaitu gerakan bawah tanah untuk mendirikan negara Islam dengan modus memanfaatkan isu agama sebagai tamengnya. Dalam ajarannya, Panji dinilai membolehkan mencuri hingga merampok. Karena 80% di Al Zaitun itu adalah santri yang orang tuanya anggota NI, termasuk karyawan, muadhof, eksponen itu adalah orang NI. Tapi ada 20% santri yang korban promosi Al Zaitun, yang dia hanya melihat pesantren mega, sekolahan ke sana. Anaknya nakal mungkin dia cemplungin ke pesantren karena mungkin orang tuanya orang kaya, karena memang biayanya cukup tinggi. Tapi kalau yang 80% itu memang ada subsidi bagi anggota NII agar untuk menyekolahkan menjadi santri anaknya di Al Zaitun. Menko Polhukam, kita berharap kementerian dan lembaga sinergi. Mantan pengurus Pondok Pesantren Al Zaitun, Ken Setiawan menyentil Menko Polhukam Mahfud MD terkait sejumlah pelanggaran hukum yang diduga dilakukan pemimpin Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Pelanggaran yang dimaksud terkait dana bos hingga pembelian tanah. Ken menyebut hingga saat ini masih banyak masalah tanah yang belum selesai. Mulai dari tanah yang dibayar hanya di muka tetapi sudah diminta sertifikat hingga tak dibayar. Ia juga menyinggung soal dana bos. Menurut Ken, uang tersebut tidak ditransfer ke rekening Ponpes melainkan ke rekening Syekh Panji. Oleh karena itu, ia meminta agar pemerintah mulai dari Menko Polhukam hingga intelijen bersinergi mengusut kasus tersebut. Bahkan pihak istana juga diharapkan ikut turun tangan. Menurut Ken, apabila negara tak bertindak akan membahayakan tatanan negara. Pendiri Negara Islam Indonesia Krisis Center itu lantas meminta Majelis Ulama Indonesia juga membuat fatwa untuk menindak Ponpes Al Zaitun. Negara hadir. Kita punya intelijen, ada BIN, ada BAIS, ada Baintelkam, punya Menko Polhukam. Kita berharap kementerian dan lembaga sinergi. Ini bukan hanya kasus tahunan, ini tragedi kemanusiaan. Dan kita tidak berharap ini berlarut-larut, sehingga nanti orang akan trauma dengan pesantren, takut ke pesantren, anaknya nanti takut dianggap radikal dan lain sebagainya. Yang ini oknum. Dan kita kasihan kepada para korban yang sudah menyekolahkan di sana. Ada yang stres, depresi, bahkan gila. Karena mungkin dijali dengan masalah doktrin dia tidak kuat. Karena 80% di Al Zaitun itu adalah santri yang orang tuanya anggota NI, termasuk karyawan, muadhof, eksponen itu adalah orang NI. Tapi ada 20% santri yang korban promosi Al Zaitun. Aksi kontroversial Panji Gumilang, pimpinan Ponpes Al Zaitun menuai komentar pedas dari ulama Ustadz Abdul Somad atau UAS. Ada 3 poin yang ia sampaikan, mulai dari peringatkan soal aliran sesat dan sindiran pada Panji Gumilang soal salam Yahudi. Hingga yang terakhir, ia bahkan meminta agar Panji Gumilang segera ditangkap. Adapun komentar UAS soal Pondok Pesantren Al Zaitun ini disampaikan melalui kanal YouTube Ustadz Abdul Somad Official belum lama ini. Berikut sederet komentar pedas UAS untuk Panji Gumilang.
Pertama, ia mengingatkan pada masyarakat untuk berhati-hati dengan aliran sesat. Dalam video, UAS meminta orang tua agar berhati-hati menyekolahkan anak. Ia meminta agar tidak terlena memasukkan anak ke pondok pesantren yang memiliki bangunan megah, namun justru di dalamnya diajarkan aliran-aliran sesat. Selanjutnya, UAS lantas menirukan lagu yang menurutnya memiliki arti salam yang biasa dilakukan oleh kaum tertentu. Hal ini menyindir Ponpes Al Zaitun yang melakukan salam Yahudi, yakni Havenu Shalom Aleihim. Hingga kemudian yang ketiga, UAS meminta agar Panji Gumilang untuk segera ditangkap. Menurutnya, pimpinan Ponpes Al Zaitun tersebut merupakan antek-antek dari kaum tertentu. Sebagai informasi, mencuatnya kisruh soal Ponpes Al Zaitun ini buntut dari adanya aksi unjuk rasa warga pada Kamis 15 Juni lalu atas dugaan adanya aliran sesat. Adapun kini ratusan kiai telah menentukan nasib ponpes tersebut. Tinggal menunggu waktu diumumkan oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Kesimpulan sudah disampaikan, tapi yang berhak memutuskan dan menyampaikan adalah Bersamaan dengan hebohnya Ponpes Al Zaitun, kini beredar kabar bahwa selama ini petinggi Al Zaitun Panji Gumilang diduga dibackingi oleh partai politik yang punya andil besar di Indonesia. Bahkan dalam narasi tersebut dikatakan buntut backingan ini, Ponpes Al Zaitun yang selalu membuat kontroversi tak pernah mendapatkan teguran. Narasi soal backingan Ponpes Al Zaitun ini diutarakan dalam sebuah kanal YouTube, yakni Guru Kempul. Dalam video 20 menit yang ada, Ponpes Al Zaitun diduga dibackingi petinggi partai di Indonesia. Bahkan diduga sampai banyak juga petinggi di Indonesia yang juga datang dan memberikan dukungan pada Ponpes tersebut. Terkait kebenaran narasi ini, pihak-pihak terkait belum juga ada yang memberikan tanggapan dan buka suara. Kontroversi Ponpes Al Zaitun semakin mencuat sejak beberapa waktu terakhir. Puncaknya adalah saat Ponpes Al Zaitun didemo oleh warga pada Kamis 15 Juni 2023. Terbaru kini Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersama dengan MUI dan para ulama sepakat akan membentuk tim investigasi untuk konfirmasi pada pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Jika selama proses investigasi ditemukan pelanggaran secara syariat Islam, maka akan ada tindakan administratif dan juga hukum. Menurut Kang Emil, upaya tersebut merupakan langkah dari pemerintah dalam merespons keresahan masyarakat selama ini. saya sudah melaksanakan tugas dari Pak Gubernur bertemu rapat dengan para kiai, tetapi untuk lebih lanjut nanti Pak Gubernur yang akan menyampaikan, karena apa yang diputuskan barusan belum tentu menjadi keputusan yang final. Pemimpin yang membuat sebuah keputusan yang memiliki kewenangan, yaitu Pak Gubernur. Keputusan sementara ini seperti apa, Pak? Saya tidak bisa menyebutkan. Berapa, Pak? Berapa? Poin apa aja yang dibahas tadi, Pak? Saya tidak bisa menyebutkan, pokoknya gitu aja. Nanti yang menyampaikan itu adalah Pak Gubernur, karena Pak Gubernur akan memberikan keputusan. Saya hanya menyampaikan hasil daripada rapat ini dengan Kesbangpol dan juga Biro Kesel dan para kiai. Kiainya berapa tokoh, Pak? Berapa tokoh? Banyak sekali, Pak. Banyak sekali kiai. Hampir 2 jam sepertinya alot sekali pembahasannya, Pak. Ya, karena mereka pembahasannya tentang apa, Pak? Bapak tadi belum menyampaikan pembahasan tentang apa? Pembahasan tentang Al Zaitun. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membentuk tim investigasi untuk mengusut dugaan penyimpangan di Pondok Pesantren Al Zaitun. Hal ini dilakukan menyusul gelombang protes dari sejumlah ulama dan masyarakat. Mereka menyoroti pernyataan kontroversial dari pimpinan Ponpes dan pelaksanaan ibadah yang dianggap berbeda dari syariat Islam. Ridwan Kamil mengatakan tim investigasi terdiri dari berbagai instansi seperti MUI, Ormas Islam, Kemenak, Polisi, dan TNI. Rencananya tim tersebut akan bekerja selama 30 hari ke depan. Jika selama proses investigasi ditemukan pelanggaran secara syariat Islam, maka akan ada tindakan administratif dan hukum. Ridwan Kamil meminta agar pimpinan Ponpes Al Zaitun bersikap kooperatif. Adapun pembentukan tim investigasi ini merupakan hasil dari pertemuan para ulama di Gedung Sate Bandung pada Senin 19 Juni. Para ulama dimintai pendapat seputar polemik yang terjadi di Ponpes Al Zaitun belakangan ini. Diketahui Ponpes Al Zaitun menjadi sorotan setelah didemo ribuan massa pekan lalu. Massa menuntut agar dugaan aliran sesat di Ponpes tersebut diusut tuntas.
Ponpes Al Zaitun dituding melakukan kegiatan yang melanggar syariat Islam. Selain itu, pernyataan dari pimpinan Ponpes yakni Panji Gumilang juga menuai kontroversi. Kritikan keras dilayangkan oleh para pemuka agama pada pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Dalam sebuah rekaman video, kini seorang ulama di Aceh juga mengecam Panji Gumilang dan menganggapnya sesat. Dalam rekaman video, ulama Aceh ini berdiri di atas mimbar masjid. Ia pun dalam ceramahnya mendesak agar polisi segera meringkus Panji Gumilang. Menurutnya, lambannya penanganan terhadap Panji Gumilang akan menyesatkan seluruh umat Islam di Indonesia. Dalam kemarahannya, ulama Aceh tersebut bahkan menyarankan agar aparat kepolisian menembak mati Panji Gumilang. Sebelumnya, Ustadz Abdul Somad atau UAS juga telah memberikan komentar atas kontroversi Panji Gumilang. Melalui dakwahnya, UAS meminta pada publik agar lebih berhati-hati dalam menyekolahkan anaknya di Pondok Pesantren Al Zaitun agar tidak terpapar aliran sesat. Ia pun juga meminta agar pimpinan pondok pesantren tersebut, yakni Panji Gumilang, segera ditangkap kepolisian. Kegiatan silaturahmi kebangsaan ini kita berharap menyamakan persepsi bahwa ada oknum radikalisme yang mengatasnamakan agama di sekitar kita, apalagi mengatasnamakan pesantren, ini yang akhirnya mencoreng nama pesantren. Padahal sejatinya pesantren membangun peradaban yang baik. Ini ada hidden curriculum, ini ada sebuah gerakan makar mendirikan negara dalam negara. Dan kita berharap dari agenda ini MUI dan Kementerian Agama menindaklanjuti kegiatan ini, termasuk juga membuka hasil penelitian yang lama tentang hasil penelitian yang sudah final dan dibukukan, agar segera membuat fatwa terkait masalah NI dan Al Zaitun sesat dan menyesatkan. Dan Kementerian Agama juga segera menindaklanjuti, mengambil alih, karena ini sudah sangat membahayakan. Ini bukan gerakan keagamaan, ini gerakan politik. Bahkan ini kita bilang ini kejahatan kemanusiaan atas nama agama. Orang yang sudah bergabung akan dihancurkan ekonominya, dihancurkan akhlak dan akidahnya, dihancurkan masa depannya. Ini atas nama agama dan ini besar di pondok pesantren. Ini sangat membahayakan. Kalau negara tidak bertindak, ya ini akan membahayakan kedaulatan negara. Ini kan sepertinya isu yang akan menjelang tahun politik. Apakah memang sengaja mencari sensasi atau memang sengaja dia pengen menebar kebencian pada masyarakat? Sejatinya memang ini ada gerakan makar dari dulu. Dan NI ini memang mengkolaborasi ajaran NI dengan ajaran Isa Bugis dan lembaga kerasulan. Dari awal terbentuknya memang dia sudah mengajarkan makar dan mengajarkan kebencian kepada orang. Namun di permukaan ajaran Isa Bugis ini seolah-olah mereka toleran, karena ajaran Isa Bugis ini adalah dia kolaborasi, sinkretisme agama, penggabungan beberapa agama menjadi satu dan selalu menggunakan logika akal yang tidak masuk akal, tidak akal. Makanya rukun Islam pun dirubah, termasuk haji nggak perlu ke Mekah, haji ada di Indramayu Jawa Barat di Al Zaitun, terus sholat belum diwajibkan, dosa bisa ditebus. Nah ini gerakan-gerakan ini kan gerakan clandestine, gerakan bawah tanah, dan informasi ini sudah ada di tangan MUI dan Kementerian Agama pada saat itu yang dihasilkan. Jadi cukup dibuka saja, saya rasa masyarakat sudah tahu buat fatwa, dan ini menjadi landasan aparat untuk menindak Al Zaitun juga secara hukum. Karena banyak kasus tanah yang tidak selesai, yang hanya dibayar uang muka, minta sertifikatnya sampai sekarang tidak dibayar. Ada kasus-kasus hukum juga, misalnya dana BOS itu tidak ditransfer ke rekening yayasan, tapi ditransfer ke rekening atas nama AS Panji Gumilang. Ini kan sudah pelanggaran hukum. Jadi kita berharap negara hadir. Kita punya intelijen, ada BIN, ada BAIS, ada Baintelkam, punya Menko Polhukam. Kita berharap kementerian dan lembaga sinergi. Ini bukan hanya kasus tahunan, ini tragedi kemanusiaan. Dan kita tidak berharap ini berlarut-larut, sehingga nanti orang akan trauma dengan pesantren, takut ke pesantren, anaknya nanti takut dianggap radikal dan lain sebagainya. Yang ini oknum. Dan kita kasihan kepada para korban yang sudah menyekolahkan di sana. Ada yang stres, depresi, bahkan gila. Karena mungkin dijali dengan masalah doktrin dia tidak kuat. Karena 80% di Al Zaitun itu adalah santri yang orang tuanya anggota NI, termasuk karyawan, muadzaf, eksponen itu adalah orang NI. Tapi ada 20% santri yang korban promosi Al Zaitun, yang dia hanya melihat pesantren mega, sekolahan ke sana. Anaknya nakal mungkin juga cemplungin ke pesantren karena mungkin orang tuanya orang kaya, karena memang biayanya cukup tinggi. Tapi kalau yang 80% itu memang ada subsidi bagi anggota NII agar untuk menyekolahkan menjadi santri anaknya di Al Zaitun. Jadi kalau Kementerian Agama hanya
melihat kurikulumnya ya tidak ada yang aneh, tapi kalau hidden kurikulum ini adalah gerakan intelijen dan saya rasa istana juga harus turun tangan menhukum kita punya intelijen. Jadi jangan sampai seolah-olah intelijen tidak bergerak. Ini adalah gerakan yang sangat membahayakan kedaulatan bangsa. Yang diketahui Mas Ken sendiri selama berada di dalam Al Zaitun yang paling menonjol penyimpangannya itu apa? Menghalalkan segala cara dalam hal infak bukan infak sebenarnya, iuran paksa. Jadi di NI ada namanya harta ini adalah diambil oleh pimpinan. Ayatnya adalah ambillah sedekah dari mereka untuk membersihkan diri. Jadi ada yang sampai jual tanah, jual rumah. Terus tadi sholat juga belum diwajibkan, bukan dilarang ya, tapi belum diwajibkan. Jadi mereka mengatakan negara Indonesia masih jahiliyah, masih Mekah, hukumnya bukan hukum Islam, hukumnya Pancasila, tauhid, demokrasi, haram. Jadi ya sholat itu besok ketika negara Islam sudah menang. Jadi sholat bagi mereka adalah sholatnya cari duit, cari orang, menegakkan program negara, karena mereka dididik menjadi seorang negarawan, bukan agamawan. Makanya nggak heran kan sholatnya di Al Zaitun pakai jas, pakai dasi, ya karena mereka pada dasarnya belum diwajibkan kok, dan mereka suka-suka dia karena ini akan membuat mazhab baru, pemikiran baru, dan menurut saya ini bahaya sekali, apalagi syahadat mereka juga dirubah. Syahadatnya bukan tiada Tuhan selain Allah, tapi tiada negara kecuali negara Islam. Barang siapa negara selain negara Islam maka kafir. Nah, ini modus-modus pengkafiran ini sangat membahayakan dan membuat perpecahan di masyarakat. Tadi sempat dijelaskan ya perekrutan ini saat orang masuk Al Zaitun. Ya, rekrutannya mereka menggunakan sugesti-sugesti agama dan biasanya menggunakan pertemanan dan mereka seperti multi level marketing. Pemahaman yang dia yakini ini bukan hanya untuk dia sendiri, tapi harus disampaikan kepada orang lain. Satu merekrut 5, 10, 20 dan dia tidak akan pernah berhenti sebelum mendapatkan pemikiran baru yang menurut dia lebih bagus dari yang dia yakini saat itu. Jadi sakaunya lebih sakau ini daripada narkoba. Kalau narkoba nanti direhabilitasi, dosisnya dikurangi bisa sembuh. Ini merasa paling benar. Ini mewarisi sifat iblis, merasa yang lain neraka semua, surga hanya dia. Yang lain kafir semua, yang beriman hanya dia. Ini kan bahaya sekali. Biasanya berapa lama itu perekrutan doktrin-doktrinnya? Tergantung calon korban. Biasanya dulu kita merekrut maksimal 2 jam saja. Kita sudah pastikan orang yang bawa laptop, bawa dompet, bawa elektronik harus pindah tangan tanpa hipnotis, tanpa gedam. Murni sebuah dialog pengkondisian yang disugesti dengan sugesti agama. Ada istilah untuk menguasai orang yang bodoh, bungkuslah sesuatu yang batil dengan agama. Merampok nggak apa-apa, tapi ini ayatnya. Ini dalam kondisi perang, harta musuh bisa dipakai untuk perjuangan. Namanya fa'i atau ghanimah, harta perampasan perang. Boleh dipakai untuk perjuangan. Jadi harta orang lain, termasuk harta orang tua, ketika masih belum berbaiat kan kafir juga. Boleh dicuri, boleh di modus-modus kehilangan barang dan lain sebagainya. Jadi sebelum kita selamatkan orang tua, katanya selamatkan dulu hartanya. Ini kan bahaya sekali. Yang akhirnya menjadi legalisasi kriminal atas nama agama. Sudah ada berapa ribu korban ini? Laporan yang ke NI Crisis Center sudah puluhan ribu. Dan terakhir kita yang paling banyak yang kita tangani yang sudah kembali ke NKRI di Sumatera Barat, satu sesi kita ada 1.157 anggota NII, ex-NII yang kembali ke NKRI di Jambi, di Riau, di Sumsel, di Kemarin Lampung, di Jawa Barat, Jawa Tengah, seluruh tersebar di kita. Bagaimana supaya mereka bisa kembali kepada masyarakat, dan ini menjadi warning agar berhati-hati karena tidak cukup modal semangat saja kita dalam belajar agama, tapi juga harus dengan ilmu yang benar. Karena kalau hanya modal semangat kala debat nanti akan mudah terpapar juga ke sana. Pendiri Negara Islam Indonesia atau NII Crisis Center sekaligus mantan pengurus Ponpes Al Zaitun Ken Setiawan membeberkan kesaksiannya. Ia secara terang-terangan menyebut praktek yang dilakukan Ponpes Al Zaitun Indramayu adalah gerakan makar. Dikutip dari tribunjabar.id, hal itu ia sampaikan setelah kegiatan silaturahmi kebangsaan di Ponpes Hidayatul Tholibin di Desa Karanganyar, Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pada Minggu 18 Juni. Ia menyebut pihak Ponpes melakukan gerakan politik untuk mendirikan negara di dalam negara. Pemerintah pun diminta untuk cepat bertindak. Menurutnya, jika pergerakan tersebut dibiarkan, maka akan membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ken Setiawan menerangkan, MUI dan Kemenak sebenarnya sudah mengetahui perihal gerakan tersebut. Kedua lembaga itu bahkan sudah melakukan penelitian yang sejak lama.
Ia pun lantas meminta kepada MUI dan Kemenag untuk membuka hasil penelitian tersebut kepada publik, sehingga fatwa untuk NII dan Al Zaitun segera dikeluarkan. Desakan Ken ini disampaikan karena Al Zaitun sudah sangat membahayakan. Ia berujar NII di sana mengkolaborasikan ajaran Islam Bugis dan kelembagaan kerasulan. Dari awal terbentuk Ponpes setempat memang sudah mengajarkan makar dan kebencian. Namun di permukaan mereka seolah-olah toleran. Ken Setiawan menyampaikan Ponpes Al Zaitun juga merubah rukun Islam. Salah satunya haji tidak perlu ke Mekah dan Madinah. Bahkan ibadah haji bisa dilaksanakan di Indramayu, Jawa Barat, yakni dengan cara mengelilingi Ponpes Al Zaitun seluas 1.200 hektar dengan menggunakan mobil. Melempar jumroh pun bukan memakai batu, melainkan memakai sak semen. Sementara banyak sak semen, semakin banyak sak semen, maka jemaah itu semakin saleh. Selain itu ada penyimpangan lain, yakni dosa yang bisa ditebus dengan membayar uang. Kemudian sholat juga belum diwajibkan. Mereka menilai negara Indonesia ini masih jahiliyah. Hal ini karena hukumnya bukan hukum Islam, tetapi hukumnya adalah Pancasila. Ken Setiawan berkata, para jemaah baru diwajibkan untuk sholat nanti ketika negara Islam sudah menang. Tidak hanya itu, Ponpes Al Zaitun juga merubah kalimat syahadat. Syahadat yang mereka ucapkan bukan tiada Tuhan selain Allah, melainkan tiada negara selain negara Islam. Dikatakan negara di luar negara Islam menurut pemahaman Ponpes Al Zaitun adalah kafir. Semua itu ada di hidden curriculum yang diajarkan di Ponpes setempat. Pada kesempatan itu, Ken Setiawan kembali meminta agar MUI dan Kemenag bisa membuka hasil penelitian dan segera membuat fatwa bagi Ponpes Al Zaitun. Ada hidden curriculum. Ini ada sebuah gerakan makar mendirikan negara dalam negara, dan kita berharap dari agenda ini MUI dan Kementerian Agama menindaklanjuti kegiatan ini, termasuk juga membuka hasil penelitian yang lama tentang hasil penelitian yang sudah final dan dibukukan agar segera membuat fatwa terkait masalah NII dan Al Zaitun sesat dan menyesatkan. Dan Kementerian Agama juga sudah menindaklanjuti, mengambil alih, karena ini sudah sangat membahayakan. Ini bukan gerakan keagamaan, ini gerakan politik. Bahkan ini kita bilang ini kejahatan kemanusiaan atas nama agama. Orang yang sudah bergabung akan dihancurkan ekonominya, dihancurkan akhlak dan akidahnya, dihancurkan masa depannya. Ini atas nama agama dan ini besar di pondok pesantren. Ini sangat membahayakan. Kalau negara tidak bertindak, ya ini akan membahayakan kedaulatan negara. Sejatinya memang ini ada gerakan makar dari dulu. Dan NII ini memang mengkolaborasi ajaran NII dengan ajaran Islam Bugis dan lembaga kerasulan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat langsung bereaksi terkait polemik Ponpes Al Zaitun di Indramayu yang disebut-sebut mengajarkan aliran sesat. Pemprov Jabar akan menggelar pertemuan dengan 300 kiai dan ulama untuk menindak ponpes tersebut. Dikutip dari wartakotalive.com pada Senin 19 Juni, hal ini ditegaskan oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, UU Ruzanul Ulum. Ia menerangkan rencananya 300 kiai akan berkumpul di kantor Pemprov Jabar Gedung Sate pada Senin hari ini. Wakil Kepala Daerah Jawa Barat ini menjelaskan gelaran pertemuan tersebut untuk menyikapi polemik Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun. UU menjelaskan langkah ini merupakan perintah dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dijelaskan 300 kiai dan ulama yang diundang terdiri dari sejumlah ormas Islam, Kemenag, MUI, dan pimpinan pondok pesantren. Orang nomor 2 di Jawa Barat tersebut berharap keputusan hasil musyawarah bisa meredam konflik antara santri Al Zaitun dan warga sekitar Indramayu. UU pun meminta kepada masyarakat agar bersabar dan tidak melakukan pengerahan massa ke Ponpes Al Zaitun. Wakil Gubernur juga berharap warga Indramayu percaya dengan pemerintah, sehingga masalah ini bisa diselesaikan dengan arif dan bijaksana sesuai dengan norma yang ada. Ia juga mengimbau agar warga tidak main hakim sendiri dalam menyikapi pesantren Al Zaitun. Diketahui sebelumnya Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jawa Barat langsung bereaksi soal Ponpes Al Zaitun di Indramayu. MUI Jabar menilai ajaran ponpes itu sudah mengarah kepada kesesatan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil
didesak untuk segera bertindak menyelesaikan berbagai konflik yang selama ini terjadi terkait keberadaan ponpes tersebut. Sekretaris MUI Jawa Barat Rafani Ahyar mengatakan pihaknya meminta Gubernur Jawa Barat menegur Ponpes Al Zaitun. Menurutnya sudah banyak pernyataan kontroversial yang dikeluarkan oleh pimpinan Ponpes Al Zaitun hingga memancing emosi umat Muslim. Termasuk mereka mengucapkan Assalamualaikum memakai bahasa salam Yahudi. Terkait ibadah haji, Panji Gumilang juga kerap menyebut tidak perlu ke Mekah karena Indonesia juga tanah suci. Penyimpangan lainnya adalah soal bercampurnya jemaah laki-laki dan jemaah perempuan. Hal ini tampak dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri di Al Zaitun. Pada saat sholat Id lalu, di Al Zaitun jemaah perempuan diperbolehkan untuk berada di saf terdepan di belakang imam. Rekaman videonya bahkan sempat tersebar luas di media sosial. Rafani mengatakan MUI Jabar sudah melakukan pertemuan dengan Pemprov Jabar, Polda Jabar, dan Kodam 3 Siliwangi. Hal tersebut untuk menyikapi adanya dugaan ajaran sesat di Ponpes Al Zaitun tersebut. Jadi minimal saya akan mengundang 300 kiai. Di situ ada Ormas, ada Kemenag, ada MUI, dan juga ada pimpinan pondok pesantren. Karena tidak semua pimpinan pondok pesantren, ulama, syaihul masaih masuk kepada pengurus MUI. Tidak semua masuk pada Ormas. Ormas Islam maksud saya, bukan Ormas kemasyarakatan. Nah, oleh karena itu harapan kami tidak terulang lagi pengerahan massa kepada pondok pesantren, karena pondok pesantren juga kan nanti akan bergerak. Mereka juga tidak mau terjadi hal yang tidak diinginkan untuk menjaga citra dari pondok pesantren, dalam pesantren juga bergerak. Ya seperti itu ada. Jadi hentikan gerakan-gerakan itu, percayakan terhadap pemerintah. Pemerintah insya Allah akan sebijaksana mungkin, sesuai dengan norma yang ada dan sesuai dengan normatif yang ada. Sejumlah kejanggalan Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat dibongkar mantan pengurusnya. Ken Setiawan yang pernah menjadi pengurus Ponpes Al Zaitun tahun 2000 hingga 2002 menyebut praktik yang dilakukan Ponpes Al Zaitun Indramayu adalah gerakan makar. Ia sebagai pendiri Negara Islam Indonesia Crisis Center menjelaskan upaya Ponpes Al Zaitun untuk mendirikan negara di dalam negara. Pemerintah pun diminta untuk cepat bertindak. Mengingat jika dibiarkan, pergerakan tersebut akan membahayakan keutuhan negara. Dikutip dari Tribun Jabar, menurut Ken Setiawan, MUI dan Kemenag sebenarnya sudah mengetahui perihal gerakan tersebut. Kedua lembaga itu bahkan disampaikan Ken sudah melakukan penelitian sejak lama. Ia pun meminta kepada MUI dan Kemenag untuk membuka hasil penelitian tersebut kepada publik. Menurut pria yang pernah menjadi pengurus Ponpes Al Zaitun tahun 2000 hingga 2002 itu, NII di sana mengkolaborasikan ajaran Islam Bugis dan kelembagaan kerasulan. Dari awal terbentuk, Ponpes setempat memang sudah mengajarkan makar dan kebencian. Namun di permukaan mereka seolah-olah toleran. Ponpes Al Zaitun juga disebut merubah rukun Islam. Salah satunya, haji tidak perlu ke Mekah dan Madinah. Haji cukup di Indramayu, Jawa Barat dengan cara mengelilingi Ponpes Al Zaitun seluas 1.200 hektar dengan menggunakan mobil. Melempar jumrah pun menurutnya bukan memakai batu, melainkan memakai sak semen. Semakin banyak sak semen, maka jemaah itu semakin saleh. Penyimpangan lainnya adalah dosa bisa ditebus dengan membayar uang, kemudian sholat juga belum diwajibkan. Mereka menilai negara Indonesia ini masih jahiliyah, sehingga hukumnya bukan hukum Islam, namun hukumnya adalah Pancasila. Ken Setiawan melanjutkan, para jemaah baru diwajibkan untuk sholat nanti ketika negara Islam sudah menang. Tak hanya itu, Ponpes Al Zaitun juga merubah kalimat syahadat. Syahadat yang mereka ucapkan bukan tiada Tuhan selain Allah, melainkan tidak ada negara selain negara Islam. Negara di luar negara Islam menurut pemahaman Ponpes Al Zaitun adalah kafir. Semua itu ada di hidden kurikulum yang diajarkan di Ponpes setempat. Pada kesempatan itu, Ken Setiawan kembali meminta agar MUI dan Kemenag bisa membuka hasil penelitian yang lalu dan segera membuat fatwa bagi Ponpes Al Zaitun.
Ex-pengurus Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu Ken Setiawan mengungkapkan adanya kaitan antara pimpinan pondok pesantren tersebut dengan sebuah organisasi yang dilarang di Indonesia. Pimpinan Ponpes Al Zaitun Syekh Panji Gumilang sangat berkaitan dengan organisasi terlarang Negara Islam Indonesia atau NII. Hal itu disampaikan oleh Ken seusai kegiatan silaturahmi kebangsaan di Ponpes Hidayatul Tholibin di Desa Karanganyar, Pasekan, Indramayu pada Minggu 18 Juni 2023. Panji Gumilang disebut sangat dekat dengan tokoh-tokoh NII. Pasalnya Panji dianggap cerdas karena merupakan lulusan Pondok Modern Gontor. Ken mengatakan Panji menggunakan cover perdamaian dan toleransi agar baiatnya dengan NII tak tampak. Terlebih di balik kemegahan Ponpes tersebut memiliki tujuan gerakan bawah tanah untuk mendirikan negara Islam dengan memanfaatkan isu agama sebagai tameng. Menurut pria yang pernah menjadi pengurus Ponpes Al Zaitun pada tahun 2000 hingga 2020 hingga 2002 tersebut, NII di sana mengkolaborasikan ajaran Islam Bugis dan kelembagaan kerasulan. Dari awal terbentuk Ponpes setempat memang sudah mengajarkan makar dan kebencian. Namun di permukaan mereka seolah-olah toleran. Dalam ajarannya di Ponpes, semua cara dihalalkan untuk mendapatkan uang, mulai mencuri, merampok, bahkan juga zina. Di samping itu, menurut Ken Setiawan, Ponpes Al Zaitun melakukan penyelewengan rukun Islam dan mengkafirkan orang di luar negara Islam. Ia juga menyebutkan bahwa pengikut Pondok Pesantren Al Zaitun ada haji sendiri. Tiap 1 Muharram, seluruh jemaah yang ada di Indonesia yang bergabung dengan kelompok NII itu berkumpul di sana. Mereka melakukan tawaf bukan keliling Ka'bah, melainkan keliling Al Zaitun 1.200 hektar area menggunakan mobil. Lebar jumroh yang seharusnya menggunakan batu kecil diganti menggunakan sak semen. Semakin besar sak semen, maka akan menunjukkan kesolehan orang yang melemparnya. Ken Setiawan menilai apa yang dilakukan oleh Ponpes Al Zaitun membuat jelek nama pesantren tersebut. Ia juga berharap pemerintah bisa turun tangan untuk menyelesaikan persoalan ini. Mari kita bersuara. Jangan sampai persoalan ini menjadi polemik terus-menerus, dan kita juga berharap aparat ketika sudah nanti ada tindak lanjut dari tokoh agama, tokoh masyarakat, dari lembaga MUI, dari Kemenang juga menindak, karena ini juga persoalan serius. Ini maka mendirikan negara dalam negara, tapi bungkusnya canggih sekali, pesantren besar di Asia Tenggara. Jadi kalau orang awam hanya melihat covernya, ya bagus, kurikulumnya menang, tapi ada hidden kurikulum lain yang tidak disampaikan. Dan kita berharap juga aparat dalam hal ini dari badan negara, dari BAIS, dari Baitul. Ken Setiawan, ex-pengurus Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu, disebut hanya membutuhkan waktu maksimal 2 jam untuk membuat calon jemaah menyerahkan barang berharga mereka. Proses perekrutan jemaah atau santri Al Zaitun juga terbilang cukup mencengangkan. Para pengurus tak melakukan hipnotis, namun sugesti-sugesti agama dan dialog antar pengurus dan calon jemaah. Sugesti yang berisi pemahaman soal ajaran mereka ini kemudian membuat para calon jemaah luluh hingga menyerahkan barang berharga ke pondok. Ken menyebutkan kondisi jemaah yang sudah terkena sugesti bisa sakau, melebihi orang yang mengonsumsi narkoba. Dalam merampas harta jemaah itu, pihak Ponpes Al Zaitun bahkan menghalalkan segala cara dan kepada siapa saja termasuk orang tua. Ia bahkan menyebutkan jika ada pilihan harus menyelamatkan nyawa orang tua atau harta orang tua, di jemaah didoktrin untuk lebih memilih menyelamatkan hartanya terlebih dahulu. Ken yang juga merupakan pendiri NII Crisis Center tersebut menerima banyak laporan soal praktik tersebut. Dari ex-NII yang sudah kembali ke NKRI ada sebanyak 1.150 orang. Ken yang pernah menjadi pengurus Ponpes Al Zaitun pada tahun 2000 hingga 2002 lalu mengungkapkan pihak Ponpes melakukan praktik pemerasan harta jemaah dengan menggunakan ayat Al-Quran. Ken Setiawan menyampaikan surat Al-Quran At-Tadabbur digunakan untuk menarik iuran paksa atau infak dengan dalil infak sodakoh. Selain dengan menggunakan uang, Ken Setiawan juga menyebut para jemaah bisa membayar infak dengan hal lainnya, seperti menjual diri, bahkan ada juga yang sampai menjual anak kandung mereka sendiri.
Lebih kejamnya lagi setelah dijual, orang tuanya bahkan tidak diperbolehkan lagi melihat anak mereka. Ken sendiri mengaku tidak bisa membayangkan perasaan orang tersebut karena tindakan yang dilakukan oleh Ponpes Al Zaitun. Tidak sedikit jemaah yang menjadi gila karena depresi. Tak hanya itu, ada juga jemaah perempuan yang sampai menjual diri demi infak yang diminta oleh Ponpes Al Zaitun. Bahkan ada pula yang sampai rela disetubuhi oleh 4 orang laki-laki hanya untuk memenuhi infak tersebut. Dan menyebutkan Ponpes Al Zaitun menghalalkan segala cara untuk iuran paksa ini dengan dalil ayat surat Al-Quran Tadabur ayat 103. Yang menjelaskan arti dari ayat tersebut adalah ambillah zakat dari sebagian harta mereka dan dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Arti tersebut kemudian disalahartikan. Menurut Ken, oleh Ponpes Al Zaitun mengartikannya dengan menggunakan fi'il amar atau kata kerja perintah. Kemudian diyakini oleh jemaah NII hanya dengan mengeluarkan harta kepada Ponpes Al Zaitun, maka seseorang itu dapat membersihkan dirinya dari dosa dan suci kembali seperti bayi yang baru lahir. Dalam hal ini, Ken mengaku sangat kasihan dengan para korbannya. Selain diperas harta benda mereka dan dirusak akidahnya, pihak Ponpes Al Zaitun juga merusak masa depan para jemaah. Ya, rekrutannya mereka menggunakan sugesti-sugesti agama dan biasanya menggunakan pertemanan dan mereka seperti multi level marketing. Pemahaman yang dia yakini ini bukan hanya untuk dia sendiri, tapi harus disampaikan kepada orang lain. Satu merekrut 5, 10, 20 dan dia tidak akan pernah berhenti sebelum mendapatkan pemikiran baru yang menurut dia lebih bagus dari yang dia yakini saat itu. Jadi sakaunya lebih sakau ini daripada narkoba. Kalau narkoba nanti direhabilitasi, dosisnya dikurangi bisa sembuh. Ini merasa paling benar. Ini mewarisi sifat iblis, merasa yang lain neraka semua, surga hanya dia. Yang lain kafir semua, yang beriman hanya dia. Ini kan bahaya sekali. Biasanya berapa lama itu perekrutan doktrin-doktrinnya? Tergantung calon korban. Biasanya dulu kita merekrut maksimal 2 jam saja. Kita sudah pastikan orang yang bawa laptop, bawa dompet, bawa elektronik harus pindah tangan tanpa hipnotis, tanpa gedam. Murni sebuah dialog pengkondisian yang disugesti dengan sugesti agama. Ada istilah untuk menguasai orang yang bodoh, bungkuslah sesuatu yang batil dengan agama. Merampok nggak apa-apa, tapi ini ayatnya. Ini dalam kondisi perang, harta musuh bisa dipakai untuk perjuangan. Namanya fa'i atau hunimah, harta rampasan perang. Boleh dipakai untuk perjuangan. Jadi harta orang lain, termasuk harta orang tua, ketika masih belum berbaiat, kan kafir juga. Boleh dicuri, boleh di modus-modus kehilangan barang dan lain sebagainya. Jadi sebelum kita selamatkan orang tua, katanya selamatkan. Ponpes Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat kini menjadi sorotan publik lantaran ajaran-ajaran yang disebut-sebut sesat. Sorotan kali ini datang dari pendiri Negara Islam Indonesia atau NII Crisis Center, Ken Setiawan yang juga merupakan mantan pengurus Ponpes tersebut. Ia membeberkan para jemaah bisa membayar infak dengan hal lain, termasuk menjual anak kandung mereka. Dikutip dari tribunjabar.id pada Senin 19 Juni, hal ini Ken sampaikan seusai kegiatan silaturahmi kebangsaan di Ponpes Hidayatul Tholibin di Desa Karanganyar, Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu pada Minggu kemarin. Ia menerangkan pihak Ponpes melakukan praktek pemerasan harta jemaah dengan menggunakan ayat Al-Quran. Karena 80% di Al Zaitun itu adalah santri yang orang tuanya anggota NII. Pendiri Negara Islam Indonesia Crisis Center, Ken Setiawan menyebut pendirian Pondok Pesantren Al Zaitun sebagai kedok untuk mendirikan negara Islam. Mereka dinilai menggunakan dalil Al-Quran agar dianggap pro pemerintah. Ken menyebut pimpinan Ponpes Al Zaitun Indramayu, Syekh Panji Gumilang sangat berkaitan erat dengan organisasi terlarang Negara Islam Indonesia. Ia lantas membeberkan bahwa visi misi NII mendirikan negara Islam, yakni melanjutkan perjuangan DITII Kartosuwiryo. Saat ini mereka setidaknya memiliki 9 komandemen wilayah atau KW. KW 1 ada di Priangan Utara, KW 2 Jateng, KW 3 Jatim, KW 4 Makassar, KW 5 Kalimantan, kemudian KW 6 di Aceh, KW 7 Jabar Priangan Selatan,
KW 8 Lampung, dan KW 9 Jakarta Raya. Dalam ajarannya, Ponpes Al Zaitun ada lembaga kerasulan dan siasat perang dengan cover perdamaian dan toleransi. Hal itu sebagai kedok untuk menutupi jika mereka tak pro pemerintah. Di balik kemegahan Ponpes, pimpinan Panji Gumilang Ken menyebut memiliki tujuan tersembunyi, yaitu gerakan bawah tanah untuk mendirikan negara Islam dengan modus memanfaatkan isu agama sebagai tamengnya. Dalam ajarannya, Panji dinilai membolehkan mencuri hingga merampok. Karena 80% di Al Zaitun itu adalah santri yang orang tuanya anggota NI, termasuk karyawan, muadhof, eksponen itu adalah orang NI. Tapi ada 20% santri yang korban promosi Al Zaitun, yang dia hanya melihat pesantren mega, sekolahan ke sana. Anaknya nakal mungkin juga cemplungin ke pesantren karena mungkin orang tuanya orang kaya, karena memang biayanya cukup tinggi. Tapi kalau yang 80% itu memang ada subsidi bagi anggota NII agar untuk menyekolahkan menjadi santri anaknya di Al Zaitun. Menko Polhukam, kita berharap kementerian dan lembaga sinergi. Mantan pengurus Pondok Pesantren Al Zaitun, Ken Setiawan, menyentil Menko Polhukam Mahfud MD terkait sejumlah pelanggaran hukum yang diduga dilakukan pemimpin Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Pelanggaran yang dimaksud terkait dana bos hingga pembelian tanah. Ken menyebut hingga saat ini masih banyak masalah tanah yang belum selesai. Mulai dari tanah yang dibayar hanya di muka tetapi sudah diminta sertifikat hingga tak dibayar. Ia juga menyinggung soal dana bos. Menurut Ken, uang tersebut tidak ditransfer ke rekening Ponpes melainkan ke rekening Syekh Panji. Oleh karena itu, ia meminta agar pemerintah mulai dari Menko Polhukam hingga intelijen bersinergi mengusut kasus tersebut. Bahkan pihak istana juga diharapkan ikut turun tangan. Menurut Ken, apabila negara tak bertindak akan membahayakan tatanan negara. Pendiri Negara Islam Indonesia Krisis Center itu lantas meminta Majelis Ulama Indonesia juga membuat fatwa untuk menindak Ponpes Al Zaitun. Negara hadir. Kita punya intelijen, ada BIN, ada BAIS, ada Baintelkam, punya Menko Polhukam. Kita berharap kementerian dan lembaga sinergi. Ini bukan hanya kasus tahunan, ini tragedi kemanusiaan. Dan kita tidak berharap ini berlarut-larut, sehingga nanti orang akan trauma dengan pesantren, takut ke pesantren, anaknya nanti takut dianggap radikal dan lain sebagainya. Ini oknum. Dan kita kasihan kepada para korban yang sudah menyekolahkan di sana. Ada yang stres, depresi, bahkan gila. Karena mungkin dijali dengan masalah doktrin dia tidak kuat. Karena 80% di Al Zaitun itu adalah santri yang orang tuanya anggota NI, termasuk karyawan, muadhof, eksponen itu adalah orang NI. Tapi ada 20% santri yang korban promosi Al Zaitun. Aksi kontroversial Panji Gumilang, pimpinan Ponpes Al Zaitun, menuai komentar pedas dari ulama Ustadz Abdul Somad atau UAS. Ada 3 poin yang ia sampaikan, mulai dari peringatkan soal aliran sesat dan sindiran pada Panji Gumilang soal salam Yahudi. Hingga yang terakhir, ia bahkan meminta agar Panji Gumilang segera ditangkap. Adapun komentar UAS soal Pondok Pesantren Al Zaitun ini disampaikan melalui kanal YouTube Ustadz Abdul Somad Official belum lama ini. Berikut sederet komentar pedas UAS untuk Panji Gumilang. Pertama, ia mengingatkan pada masyarakat untuk berhati-hati dengan aliran sesat. Dalam video, UAS meminta orang tua agar berhati-hati menyekolahkan anak. Ia meminta agar tidak terlena memasukkan anak ke pondok pesantren yang memiliki bangunan megah, namun justru di dalamnya diajarkan aliran-aliran sesat. Selanjutnya, UAS lantas menirukan lagu yang menurutnya memiliki arti salam yang biasa dilakukan oleh kaum tertentu.
Hal ini menyindir Ponpes Al Zaitun yang melakukan salam Yahudi, yakni Havenu Shalom Aleihim. Hingga kemudian yang ketiga, UAS meminta agar Panji Gumilang untuk segera ditangkap. Menurutnya, pimpinan Ponpes Al Zaitun tersebut merupakan antek-antek dari kaum tertentu. Sebagai informasi, mencuatnya kisruh soal Ponpes Al Zaitun ini buntut dari adanya aksi unjuk rasa warga pada Kamis 15 Juni lalu atas dugaan adanya aliran sesat. Adapun kini ratusan kiai telah menentukan nasib ponpes tersebut. Tinggal menunggu waktu diumumkan oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Kesimpulan sudah disampaikan, tapi yang berhak memutuskan dan menyampaikan adalah Bersamaan dengan hebohnya Ponpes Al Zaitun, kini beredar kabar bahwa selama ini petinggi Al Zaitun Panji Gumilang diduga dibackingi oleh partai politik yang punya andil besar di Indonesia. Bahkan dalam narasi tersebut dikatakan buntut backingan ini, Ponpes Al Zaitun yang selalu membuat kontroversi tak pernah mendapatkan teguran. Narasi soal backingan Ponpes Al Zaitun ini diutarakan dalam sebuah kanal YouTube, yakni Guru Kempul. Dalam video 20 menit yang ada, Ponpes Al Zaitun diduga dibackingi petinggi partai di Indonesia. Bahkan diduga sampai banyak juga petinggi di Indonesia yang juga datang dan memberikan dukungan pada Ponpes tersebut. Terkait kebenaran narasi ini, pihak-pihak terkait belum juga ada yang memberikan tanggapan dan buka suara. Kontroversi Ponpes Al Zaitun semakin mencuat sejak beberapa waktu terakhir. Puncaknya adalah saat Ponpes Al Zaitun didemo oleh warga pada Kamis 15 Juni 2023. Terbaru kini Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil bersama dengan MUI dan para ulama sepakat akan membentuk tim investigasi untuk konfirmasi pada pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Jika selama proses investigasi ditemukan pelanggaran secara syariat Islam, maka akan ada tindakan administratif dan juga hukum. Menurut Kang Emil, upaya tersebut merupakan langkah dari pemerintah dalam merespons keresahan masyarakat selama ini. saya sudah melaksanakan tugas dari Pak Gubernur bertemu rapat dengan para kiai, tetapi untuk lebih lanjut nanti Pak Gubernur yang akan menyampaikan, karena apa yang diputuskan barusan belum tentu menjadi keputusan yang final. Pemimpin yang membuat sebuah keputusan yang memiliki kewenangan, yaitu Pak Gubernur. Keputusan sementara ini seperti apa, Pak? Saya tidak bisa menyebutkan. Berapa, Pak? Berapa? Poin apa aja yang dibahas? Saya tidak bisa menyebutkan, pokoknya gitu aja. Nanti yang menyampaikan itu adalah Pak Gubernur, karena Pak Gubernur akan memberikan keputusan. Saya hanya menyampaikan hasil daripada rapat ini dengan Kesbangpol dan juga Biro Kesel dan para kiai. Kiainya berapa tokoh, Pak? Berapa tokoh? Banyak sekali, Pak. Banyak sekali kiai. Hampir 2 jam sepertinya alot sekali pembahasannya, Pak. Ya, karena mereka pembahasannya tentang apa, Pak? Bapak tadi belum menyampaikan pembahasan tentang apa? Pembahasan tentang Al Zaitun. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membentuk tim investigasi untuk mengusut dugaan penyimpangan di Pondok Pesantren Al Zaitun. Hal ini dilakukan menyusul gelombang protes dari sejumlah ulama dan masyarakat. Mereka menyoroti pernyataan kontroversial dari pimpinan Ponpes dan pelaksanaan ibadah yang dianggap berbeda dari syariat Islam. Ridwan Kamil mengatakan tim investigasi terdiri dari berbagai instansi seperti MUI, Ormas Islam, Kemenak, Polisi, dan TNI. Rencananya tim tersebut akan bekerja selama 30 hari ke depan. Jika selama proses investigasi ditemukan pelanggaran secara syariat Islam, maka akan ada tindakan administratif dan hukum. Ridwan Kamil meminta agar pimpinan Ponpes Al Zaitun bersikap kooperatif. Adapun pembentukan tim investigasi ini merupakan hasil dari pertemuan para ulama di Gedung Sate Bandung pada Senin 19 Juni. Para ulama dimintai pendapat seputar polemik yang terjadi di Ponpes Al Zaitun belakangan ini. Diketahui Ponpes Al Zaitun menjadi sorotan setelah didemo ribuan massa pekan lalu. Massa menuntut agar dugaan aliran sesat di Ponpes tersebut diusut tuntas. Ponpes Al Zaitun dituding melakukan kegiatan yang melanggar syariat Islam. Selain itu, pernyataan dari pimpinan Ponpes yakni Panji Gumilang juga menuai kontroversi. Kritikan keras dilayangkan oleh para pemuka agama pada pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Dalam sebuah rekaman video, kini seorang ulama di Aceh juga mengecam Panji Gumilang dan menganggapnya sesat.
Dalam rekaman video, ulama Aceh ini berdiri di atas mimbar masjid. Ia pun dalam ceramahnya mendesak agar polisi segera meringkus Panji Gumilang. Menurutnya, lambannya penanganan terhadap Panji Gumilang akan menyesatkan seluruh umat Islam di Indonesia. Dalam kemarahannya, ulama Aceh tersebut bahkan menyarankan agar aparat kepolisian menembak mati Panji Gumilang. Sebelumnya, Ustadz Abdul Somad atau UAS juga telah memberikan komentar atas kontroversi Panji Gumilang. Melalui dakwahnya, UAS meminta pada publik agar lebih berhati-hati dalam menyekolahkan anaknya di Pondok Pesantren Al Zaitun agar tidak terpapar aliran sesat. Ia pun juga meminta agar pimpinan pondok pesantren tersebut, yakni Panji Gumilang, segera ditangkap kepolisian. Kegiatan silaturahmi kebangsaan ini kita berharap menyamakan persepsi bahwa ada oknum radikalisme yang mengatasnamakan agama di sekitar kita, apalagi mengatasnamakan pesantren. Ini yang akhirnya mencoreng nama pesantren, padahal sejatinya pesantren membangun peradaban yang baik. Ini ada hidden curriculum, ini ada sebuah gerakan makar mendirikan negara dalam negara, dan kita berharap dari agenda ini MUI dan Kementerian Agama menindaklanjuti kegiatan ini, termasuk juga membuka hasil penelitian yang lama tentang hasil penelitian yang sudah final dan dibukukan, agar segera membuat fatwa terkait masalah NI dan Al Zaitun sesat dan menyesatkan. Dan Kementerian Agama juga sudah menindaklanjuti, mengambil alih, karena ini sudah sangat membahayakan. Ini bukan gerakan keagamaan, ini gerakan politik. Bahkan ini kita bilang ini kejahatan kemanusiaan atas nama agama. Orang yang sudah bergabung akan dihancurkan ekonominya, dihancurkan akhlak dan akidahnya, dihancurkan masa depannya. Ini atas nama agama, dan ini besar di pondok pesantren. Ini sangat membahayakan. Kalau negara tidak bertindak, ya ini akan membahayakan kedaulatan negara. Ini kan sepertinya isu yang akan menjelang tahun politik. Apakah memang sengaja mencari sensasi atau memang sengaja dia pengen menebar kebencian pada masyarakat? Sejatinya memang ini ada gerakan makar dari dulu. Dan NI ini memang mengkolaborasi ajaran NI dengan ajaran Isa Bugis dan lembaga kerasulan. Dari awal terbentuknya memang dia sudah mengajarkan makar dan mengajarkan kebencian kepada orang. Namun di permukaan ajaran Isa Bugis ini seolah-olah mereka toleran, karena ajaran Isa Bugis ini adalah dia kolaborasi, sinkretisme agama, penggabungan beberapa agama menjadi satu dan selalu menggunakan logika akal. Yang tidak masuk akal tidak akal. Makanya rukun Islam pun dirubah, termasuk haji nggak perlu ke Mekah, haji ada di Indramayu Jawa Barat di Al Zaitun, terus sholat belum diwajibkan, dosa bisa ditebus. Nah ini gerakan-gerakan ini kan gerakan clandestine, gerakan bawah tanah, dan informasi ini sudah ada di tangan MUI dan Kementerian Agama pada saat itu yang dihasilkan. Jadi cukup dibuka saja, saya rasa masyarakat sudah tahu buat fatwa, dan ini menjadi landasan aparat untuk menindak Al Zaitun juga secara hukum. Karena banyak kasus tanah yang tidak selesai, yang hanya dibayar uang muka, minta sertifikatnya sampai sekarang tidak dibayar. Ada kasus-kasus hukum juga, misalnya dana BOS itu tidak ditransfer ke rekening yayasan, tapi ditransfer ke rekening atas nama AS Panji Gumilang. Ini kan sudah pelanggaran hukum. Jadi kita berharap negara hadir. Kita punya intelijen, ada BIN, ada BAIS, ada Baintelkam, punya Menko Polhukam. Kita berharap kementerian dan lembaga sinergi. Ini bukan hanya kasus tahunan, ini tragedi kemanusiaan. Dan kita tidak berharap ini berlarut-larut, sehingga nanti orang akan trauma dengan pesantren, takut ke pesantren, anaknya nanti takut dianggap radikal dan lain sebagainya. Yang ini oknum. Dan kita kasihan kepada para korban yang sudah menyekolahkan di sana. Ada yang stres, depresi, bahkan gila. Karena mungkin dijali dengan masalah doktrin dia tidak kuat. Karena 80% di Al Zaitun itu adalah santri yang orang tuanya anggota NI, termasuk karyawan, muadzaf, eksponen itu adalah orang NI. Tapi ada 20% santri yang korban promosi Al Zaitun, yang dia hanya melihat pesantren mega, sekolahan ke sana. Anaknya nakal mungkin juga cemplungin ke pesantren karena mungkin orang tuanya orang kaya, karena memang biayanya cukup tinggi. Tapi kalau yang 80% itu memang ada subsidi bagi anggota NII agar untuk menyekolahkan menjadi santri anaknya di Al Zaitun. Jadi kalau Kementerian Agama hanya melihat kurikulumnya, ya tidak ada yang aneh. Tapi kalau hidden kurikulum, ini adalah gerakan intelijen, dan saya rasa istana juga harus turun tangan, Menko Polhukam. Kita punya intelijen. Jadi jangan sampai seolah-olah intelijen tidak bergerak. Ini adalah gerakan yang sangat membahayakan kedaulatan bangsa. Yang diketahui Mas Ken sendiri selama berada di dalam Al Zaitun, yang paling menonjol penyimpangannya itu apa? Menghalalkan segala cara dalam hal infak.
infak, bukan infak sebenarnya, iuran paksa. Jadi di NII ada namanya harta ini adalah diambil oleh pimpinan. Ayatnya adalah ambillah sedekah dari mereka untuk membersihkan diri. Jadi ada yang sampai jual tanah, jual rumah. Terus tadi sholat juga belum diwajibkan, bukan dilarang ya, tapi belum diwajibkan. Jadi mereka mengatakan negara Indonesia masih jahiliyah, masih Mekah, hukumnya bukan hukum Islam, hukumnya Pancasila, tauhid, demokrasi, haram. Jadi ya sholat itu besok ketika negara Islam sudah menang. Jadi sholat bagi mereka adalah sholatnya cari duit, cari orang, menegakkan program negara, karena mereka dididik menjadi seorang negarawan, bukan agamawan. Makanya nggak heran kan sholatnya di Al Zaitun pakai jas, pakai dasi, ya karena mereka pada dasarnya belum diwajibkan kok, dan mereka suka-suka dia karena ini akan membuat mazhab baru, pemikiran baru, dan menurut saya ini bahaya sekali, apalagi syahadat mereka juga dirubah. Syahadatnya bukan tiada Tuhan selain Allah, tapi tiada negara kecuali negara Islam. Barang siapa negara selain negara Islam maka kafir. Nah, ini modus-modus pengkafiran ini sangat membahayakan dan membuat perpecahan di masyarakat. Tadi sempat dijelaskan ya perekrutan saat orang masuk Al Zaitun. Ya, rekrutannya mereka menggunakan sugesti-sugesti agama dan biasanya menggunakan pertemanan, dan mereka seperti multi level marketing. Pemahaman yang dia yakini itu bukan hanya untuk dia sendiri, tapi harus disampaikan kepada orang lain. Satu ngerekrut 5, 10, 20, dan dia tidak akan pernah berhenti sebelum mendapatkan pemikiran baru yang menurut dia lebih bagus dari yang dia yakini saat itu. Jadi sakaunya lebih sakau ini daripada narkoba. Kalau narkoba nanti direhabilitasi, dosisnya dikurangi bisa sembuh. Ini merasa paling benar. Ini mewarisi sifat iblis, merasa yang lain neraka semua, surga hanya dia. Yang lain kafir semua, yang beriman hanya dia. Ini kan bahaya sekali. Biasanya berapa lama itu perekrutan doktrin-doktrinnya? Tergantung calon korban. Biasanya dulu kita merekrut maksimal 2 jam saja. Kita sudah pastikan orang yang bawa laptop, bawa dompet, bawa elektronik harus pindah tangan tanpa hipnotis, tanpa gedam. Murni sebuah dialog pengkondisian yang disugesti dengan sugesti agama. Ada istilah untuk menguasai orang yang bodoh, bungkuslah sesuatu yang batil dengan agama. Merampok nggak apa-apa, tapi ini ayatnya. Ini dalam kondisi perang, harta musuh bisa dipakai untuk perjuangan. Namanya fa'i atau hunimah, harta perampasan perang. Boleh dipakai untuk perjuangan. Jadi harta orang lain, termasuk harta orang tua, ketika masih belum berbaiat kan kafir juga. Boleh dicuri, boleh di modus-modus kehilangan barang dan lain sebagainya. Jadi sebelum kita selamatkan orang tua, katanya selamatkan dulu hartanya. Ini kan bahaya sekali. Yang akhirnya menjadi legalisasi kriminal atas nama agama. Sudah ada berapa ribu korban ini? Laporan yang ke NII Crisis Center sudah puluhan ribu. Dan terakhir kita yang paling banyak yang kita tangani yang sudah kembali ke NKRI di Sumatera Barat, satu sesi kita ada 1.157 anggota NII, ex-NII yang kembali ke NKRI di Jambi, di Riau, di Sumsel, di Maren Lampung, di Jawa Barat, Jawa Tengah, seluruh tersebar di kita. Bagaimana supaya mereka bisa kembali kepada masyarakat, dan ini menjadi warning agar berhati-hati, karena tidak cukup modal semangat saja kita dalam belajar agama, tapi juga harus dengan ilmu yang benar. Karena kalau hanya modal semangat kalah debat, nanti akan mudah terpapar juga ke sana. Pendiri Negara Islam Indonesia atau NII Crisis Center sekaligus mantan pengurus Ponpes Al Zaitun Ken Setiawan membeberkan kesaksiannya. Ia secara terang-terangan menyebut praktek yang dilakukan Ponpes Al Zaitun Indramayu adalah gerakan makar. Dikutip dari tribunjabar.id, hal itu ia sampaikan setelah kegiatan silaturahmi kebangsaan di Ponpes Hidayatul Tholibin di Desa Karanganyar, Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pada Minggu 18 Juni. Ia menyebut pihak Ponpes melakukan gerakan politik untuk mendirikan negara di dalam negara. Pemerintah pun diminta untuk cepat bertindak. Menurutnya, jika pergerakan tersebut dibiarkan, maka akan membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ken Setiawan menerangkan, MUI dan Kemenak sebenarnya sudah mengetahui perihal gerakan tersebut. Kedua lembaga itu bahkan sudah melakukan penelitian yang sejak lama. Ia pun lantas meminta kepada MUI dan Kemenak untuk membuka hasil penelitian tersebut kepada publik, sehingga fatwa untuk NII dan Al Zaitun segera dikeluarkan. Desakan Ken ini disampaikan karena Al Zaitun sudah sangat membahayakan. Ia berujar NII di sana mengkolaborasikan ajaran Islam Bugis dan kelembagaan kerasulan. Dari awal terbentuk Ponpes
setempat memang sudah mengajarkan makar dan kebencian, namun di permukaan mereka seolah-olah toleran. Ken Setiawan menyampaikan Ponpes Al Zaitun juga merubah rukun Islam. Salah satunya haji tidak perlu ke Mekah dan Madinah. Bahkan ibadah haji bisa dilaksanakan di Indramayu, Jawa Barat, yakni dengan cara mengelilingi Ponpes Al Zaitun seluas 1.200 hektar dengan menggunakan mobil. Melempar jumroh pun bukan memakai batu, melainkan memakai sak semen. Sementara banyak sak semen, semakin banyak sak semen, maka jemaah itu semakin saleh. Selain itu ada penyimpangan lain, yakni dosa yang bisa ditebus dengan membayar uang. Kemudian sholat juga belum diwajibkan. Mereka menilai negara Indonesia ini masih jahiliyah. Hal ini karena hukumnya bukan hukum Islam, tetapi hukumnya adalah Pancasila. Ken Setiawan berkata, para jemaah baru diwajibkan untuk sholat nanti ketika negara Islam sudah menang. Tidak hanya itu, Ponpes Al Zaitun juga merubah kalimat syahadat. Syahadat yang mereka ucapkan bukan tiada Tuhan selain Allah, melainkan tiada negara selain negara Islam. Dikatakan negara di luar negara Islam menurut pemahaman Ponpes Al Zaitun adalah kafir. Semua itu ada di hidden kurikulum yang diajarkan di Ponpes setempat. Pada kesempatan itu, Ken Setiawan kembali meminta agar MUI dan Kemenak bisa membuka hasil penelitian dan segera membuat fatwa bagi Ponpes Al Zaitun. Ada hidden kurikulum. Ini ada sebuah gerakan makar mendirikan negara dalam negara, dan kita berharap dari agenda ini MUI dan Kementerian Agama menindaklanjuti kegiatan ini, termasuk juga membuka hasil penelitian yang lama tentang hasil penelitian yang sudah final dan dibukukan, agar segera membuat fatwa terkait masalah NI dan Al Zaitun sesat dan menyesatkan. Dan Kementerian Agama juga sudah menindaklanjuti, mengambil alih, karena ini sudah sangat membahayakan. Ini bukan gerakan keagamaan, ini gerakan politik. Bahkan ini kita bilang ini kejahatan kemanusiaan atas nama agama. Orang yang sudah bergabung akan dihancurkan ekonominya, dihancurkan akhlak dan akidahnya, dihancurkan masa depannya. Ini atas nama agama, dan ini besar di pondok pesantren. Ini sangat membahayakan. Kalau negara tidak bertindak, ya ini akan membahayakan kedaulatan negara. Sejatinya memang ini ada gerakan makar dari dulu. Dan NI ini memang mengkolaborasi ajaran NI dengan ajaran Isa Bugis dan lembaga kerasulan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat langsung bereaksi terkait polemik Ponpes Al Zaitun di Indramayu yang disebut-sebut mengajarkan aliran sesat. Pemprov Jabar akan menggelar pertemuan dengan 300 kiai dan ulama untuk menindak ponpes tersebut. Dikutip dari wartakotalive.com pada Senin 19 Juni, hal ini ditegaskan oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, UU Ruzanul Ulum, yang menerangkan rencananya 300 kiai akan berkumpul di kantor Pemprov Jabar Gedung Sate pada Senin hari ini. Wakil Kepala Daerah Jawa Barat ini menjelaskan gelaran pertemuan tersebut untuk menyikapi polemik pondok pesantren atau Ponpes Al Zaitun. UU menjelaskan langkah ini merupakan perintah dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dijelaskan 300 kiai dan ulama yang diundang terdiri dari sejumlah ormas Islam, Kemenak, MUI, dan pimpinan pondok pesantren. Orang nomor 2 di Jawa Barat tersebut berharap keputusan hasil musyawarah bisa meredam konflik antara santri Al Zaitun dan warga sekitar Indramayu. UU pun meminta kepada masyarakat agar bersabar dan tidak melakukan pengerahan massa ke Ponpes Al Zaitun. Wakil Gubernur juga berharap warga Indramayu percaya dengan pemerintah, sehingga masalah ini bisa diselesaikan dengan arif dan bijaksana sesuai dengan norma yang ada. Ia juga mengimbau agar warga tidak main hakim sendiri dalam menyikapi pesantren Al Zaitun. Diketahui sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jawa Barat langsung bereaksi soal Ponpes Al Zaitun di Indramayu. MUI Jabar menilai ajaran ponpes itu sudah mengarah kepada kesesatan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil didesak untuk segera bertindak menyelesaikan berbagai konflik yang selama ini terjadi terkait keberadaan ponpes tersebut. Sekretaris MUI Jawa Barat Rafani Ahyar mengatakan pihaknya meminta Gubernur Jawa Barat menegur Ponpes Al Zaitun. Menurutnya sudah banyak pernyataan kontroversial yang dikeluarkan oleh pimpinan Ponpes Al Zaitun hingga memancing emosi umat Muslim.
termasuk mereka mengucapkan Assalamualaikum memakai bahasa salam Yahudi. Terkait ibadah haji, Panji Gumilang juga kerap menyebut tidak perlu ke Mekah karena Indonesia juga tanah suci. Penyimpangan lainnya adalah soal bercampurnya jemaah laki-laki dan jemaah perempuan. Hal ini tampak dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri di Al Zaitun. Pada saat sholat Id lalu, di Al Zaitun jemaah perempuan diperbolehkan untuk berada di saf terdepan di belakang imam. Rekaman videonya bahkan sempat tersebar luas di media sosial. Rafani mengatakan MUI Jabar sudah melakukan pertemuan dengan Pemprov Jabar, Polda Jabar, dan Kodam 3 Siliwangi. Hal tersebut untuk menyikapi adanya dugaan ajaran sesat di Ponpes Al Zaitun tersebut. Jadi minimal saya akan mengundang 300 kiai. Di situ ada Ormas, ada Kemenag, ada MUI, dan juga ada pimpinan pondok pesantren. Karena tidak semua pimpinan pondok pesantren, ulama, syekhul masaih masuk kepada pengurus MUI. Tidak semua masuk pada Ormas. Ormas Islam maksud saya, bukan ormas kemasyarakatan. Nah, oleh karena itu harapan kami tidak terulang lagi pengerahan massa kepada pondok pesantren, karena pondok pesantren juga kan nanti akan bergerak. Mereka juga tidak mau terjadi hal yang tidak diinginkan untuk menjaga citra dari pondok pesantren, dalam pesantren juga bergerak. Ya seperti itu ada. Jadi hentikan gerakan-gerakan itu, percayakan terhadap pemerintah. Pemerintah insya Allah akan sebijaksana mungkin, sesuai dengan norma yang ada dan sesuai dengan normatif yang ada. Sejumlah kejanggalan Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat dibongkar mantan pengurusnya. Ken Setiawan yang pernah menjadi pengurus Ponpes Al Zaitun tahun 2000 hingga 2002 menyebut praktik yang dilakukan Ponpes Al Zaitun Indramayu adalah gerakan makar. Ia sebagai pendiri Negara Islam Indonesia Crisis Center menjelaskan upaya Ponpes Al Zaitun untuk mendirikan negara di dalam negara. Pemerintah pun diminta untuk cepat bertindak, mengingat jika dibiarkan pergerakan tersebut akan membahayakan keutuhan negara. Dikutip dari Tribun Jabar, menurut Ken Setiawan, MUI dan Kemenag sebenarnya sudah mengetahui perihal gerakan tersebut. Kedua lembaga itu bahkan disampaikan Ken sudah melakukan penelitian sejak lama. Ia pun meminta kepada MUI dan Kemenag untuk membuka hasil penelitian tersebut kepada publik. Menurut pria yang pernah menjadi pengurus Ponpes Al Zaitun tahun 2000 hingga 2002 itu, NII di sana mengkolaborasikan ajaran Islam Bugis dan kelembagaan kerasulan. Dari awal terbentuk, Ponpes setempat memang sudah mengajarkan makar dan kebencian. Namun di permukaan mereka seolah-olah toleran. Ponpes Al Zaitun juga disebut merubah rukun Islam. Salah satunya, haji tidak perlu ke Mekah dan Madinah. Haji cukup di Indramayu, Jawa Barat dengan cara mengelilingi Ponpes Al Zaitun seluas 1.200 hektar dengan menggunakan mobil. Melempar jumrah pun menurutnya bukan memakai batu, melainkan memakai sak semen. Semakin banyak sak semen, maka jemaah itu semakin saleh. Penyimpangan lainnya adalah dosa bisa ditebus dengan membayar uang, kemudian sholat juga belum diwajibkan. Mereka menilai negara Indonesia ini masih jahiliyah, sehingga hukumnya bukan hukum Islam, namun hukumnya adalah Pancasila. Ken Setiawan melanjutkan, para jemaah baru diwajibkan untuk sholat nanti ketika negara Islam sudah menang. Tak hanya itu, Ponpes Al Zaitun juga merubah kalimat syahadat. Syahadat yang mereka ucapkan bukan tiada Tuhan selain Allah, melainkan tidak ada negara selain negara Islam. Negara di luar negara Islam menurut pemahaman Ponpes Al Zaitun adalah kafir. Semua itu ada di hidden kurikulum yang diajarkan di Ponpes setempat. Pada kesempatan itu, Ken Setiawan kembali meminta agar MUI dan Kemenag bisa membuka hasil penelitian yang lalu dan segera membuat fatwa bagi Ponpes Al Zaitun. Ex-pengurus Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu Ken Setiawan mengungkapkan adanya kaitan antara pimpinan pondok pesantren tersebut dengan sebuah organisasi yang dilarang di Indonesia. Pimpinan Ponpes Al Zaitun Syekh Panji Gumilang sangat berkaitan dengan organisasi terlarang Negara Islam Indonesia atau NII. Hal itu disampaikan oleh Ken seusai kegiatan silaturahmi kebangsaan di Ponpes Hidayatul Tholibin di Desa Karanganyar, Pasekan, Indramayu pada Minggu 18 Juni 2023.
Panji Gumilang disebut sangat dekat dengan tokoh-tokoh NII. Pasalnya Panji dianggap cerdas karena merupakan lulusan Pondok Modern Gontor. Ken mengatakan Panji menggunakan cover perdamaian dan toleransi agar baiatnya dengan NII tak tampak. Terlebih di balik kemegahan ponpes tersebut memiliki tujuan gerakan bawah tanah untuk mendirikan negara Islam dengan memanfaatkan isu agama sebagai tameng. Menurut pria yang pernah menjadi pengurus Ponpes Al Zaitun pada tahun 2000 hingga 2002 tersebut, NII di sana mengkolaborasikan ajaran Islam Bugis dan kelembagaan kerasulan. Dari awal terbentuk Ponpes setempat memang sudah mengajarkan makar dan kebencian. Namun di permukaan mereka seolah-olah toleran. Dalam ajarannya di Ponpes, semua cara dihalalkan untuk mendapatkan uang, mulai mencuri, merampok, bahkan juga zina. Di samping itu, menurut Ken Setiawan, Ponpes Al Zaitun melakukan penyelewengan rukun Islam dan mengkafirkan orang di luar negara Islam. Ia juga menyebutkan bahwa pengikut Pondok Pesantren Al Zaitun ada haji sendiri. Tiap 1 Muharram, seluruh jemaah yang ada di Indonesia yang bergabung dengan kelompok NII itu berkumpul di sana. Mereka melakukan tawaf bukan keliling Ka'bah, melainkan keliling Al Zaitun 1.200 hektar area menggunakan mobil. Lempar jumroh yang seharusnya menggunakan batu kecil diganti menggunakan sak semen. Semakin besar sak semen, maka akan menunjukkan kesolehan orang yang melemparnya. Ken Setiawan menilai apa yang dilakukan oleh Ponpes Al Zaitun membuat jelek nama pesantren tersebut. Ia juga berharap pemerintah bisa turun tangan untuk menyelesaikan persoalan ini. Mari kita bersuara. Jangan sampai persoalan ini menjadi polemik terus-menerus, dan kita juga berharap aparat ketika sudah nanti ada tindak lanjut dari tokoh agama, tokoh masyarakat, dari lembaga MUI, dari Kemenang juga meningkat, karena ini juga persoalan serius. Ini maka mendirikan negara dalam negara, tapi bungkusnya cantik sekali, pesantren besar di Asia Tenggara. Jadi kalau orang awam hanya melihat covernya, ya bagus, kurikulumnya menang, tapi ada hidden kurikulum lah, ini yang tidak disampaikan, dan kita berharap juga aparat dalam hal ini dari Badan Intelijen Negara, dari BAIS dan Baitel. Ken Setiawan, ex-pengurus Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu, disebut hanya membutuhkan waktu maksimal 2 jam untuk membuat calon jemaah menyerahkan barang berharga mereka. Proses perekrutan jemaah atau santri Al Zaitun juga terbilang cukup mencengangkan. Para pengurus tak melakukan hipnotis, namun sugesti-sugesti agama dan dialog antar pengurus dan calon jemaah. Sugesti yang berisi pemahaman soal ajaran mereka ini kemudian membuat para calon jemaah luluh hingga menyerahkan barang berharga ke pondok. Ken menyebutkan kondisi jemaah yang sudah terkena sugesti bisa sakau, melebihi orang yang mengonsumsi narkoba. Dalam merampas harta jemaah itu, pihak Ponpes Al Zaitun bahkan menghalalkan segala cara dan kepada siapa saja termasuk orang tua. Ia bahkan menyebutkan jika ada pilihan harus menyelamatkan nyawa orang tua atau harta orang tua, di jemaah didoktrin untuk lebih memilih menyelamatkan hartanya terlebih dahulu. Ken yang juga merupakan pendiri NII Crisis Center tersebut menerima banyak laporan soal praktik tersebut. Dari ex-NII yang sudah kembali ke NKRI ada sebanyak 1.150 orang. Ken yang pernah menjadi pengurus Ponpes Al Zaitun pada tahun 2000 hingga 2002 lalu mengungkapkan pihak Ponpes melakukan praktik pemerasan harta jemaah dengan menggunakan ayat Al-Quran. Ken Setiawan menyampaikan surat Al-Quran At-Tadabbur digunakan untuk menarik iuran paksa atau infak dengan dalil infak sodakoh. Selain dengan menggunakan uang, Ken Setiawan juga menyebut para jemaah bisa membayar infak dengan hal lainnya, seperti menjual diri, bahkan ada juga yang sampai menjual anak kandung mereka sendiri. Lebih kejamnya lagi, setelah dijual, orang tuanya bahkan tidak diperbolehkan lagi melihat anak mereka. Ken sendiri mengaku tidak bisa membayangkan perasaan orang tersebut karena tindakan yang dilakukan oleh Ponpes Al Zaitun. Tidak sedikit jemaah yang menjadi gila karena depresi. Tak hanya itu, ada juga jemaah perempuan yang sampai menjual diri demi infak yang diminta oleh Ponpes Al Zaitun. Bahkan ada pula yang sampai rela disetubuhi oleh 4 orang laki-laki hanya untuk memenuhi infak tersebut.
Ken menyebutkan Ponpes Al Zaitun menghalalkan segala cara untuk iuran paksa ini dengan dalil ayat surat Al-Quran Tadabur ayat 103 yang menjelaskan arti dari ayat tersebut adalah ambillah zakat dari sebagian harta mereka dan dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Arti tersebut kemudian disalahartikan. Menurut Ken, oleh Ponpes Al Zaitun mengartikannya dengan menggunakan fi'il amar atau kata kerja perintah. Kemudian diyakini oleh Jemaah NII hanya dengan mengeluarkan harta kepada Ponpes Al Zaitun, maka seseorang itu dapat membersihkan dirinya dari dosa dan suci kembali seperti bayi yang baru lahir. Dalam hal ini, Ken mengaku sangat kasihan dengan para korbannya. Selain diperas harta benda mereka dan dirusak akidahnya, pihak Ponpes Al Zaitun juga merusak masa depan para jemaah. Ya, rekrutannya mereka menggunakan sugesti-sugesti agama dan biasanya menggunakan pertemanan dan mereka seperti multi level marketing. Pemahaman yang dia yakini ini bukan hanya untuk dia sendiri, tapi harus disampaikan kepada orang lain. Satu ngerekrut 5, 10, 20 dan dia tidak akan pernah berhenti sebelum mendapatkan pemikiran baru yang menurut dia lebih bagus dari yang dia yakini saat itu. Jadi sakaunya lebih sakau ini daripada narkoba. Kalau narkoba nanti direhabilitasi, dosisnya dikurangi bisa sembuh. Ini merasa paling benar. Ini mewarisi sifat iblis, merasa yang lain neraka semua, surga hanya dia. Yang lain kafir semua, yang beriman hanya dia. Ini kan bahaya sekali. Biasanya berapa lama itu perekrutan doktrin-doktrinnya? Tergantung calon korban. Biasanya dulu kita merekrut maksimal 2 jam saja. Kita sudah pastikan orang yang bawa laptop, bawa dompet, bawa elektronik harus pindah tangan tanpa hipnotis, tanpa kedam. Murni sebuah dialog pengkondisian yang disugesti dengan sugesti agama. Ada istilah untuk menguasai orang yang bodoh, bungkuslah sesuatu yang batil dengan agama. Merampok nggak apa-apa, tapi ini ayatnya. Ini dalam kondisi perang, harta musuh bisa dipakai untuk perjuangan. Namanya fa'i atau gunimah, harta perampasan perang. Boleh dipakai untuk perjuangan. Jadi harta orang lain, termasuk harta orang tua, ketika masih belum berbaiat, kan kafir juga. Boleh dicuri, boleh di modus-modus kehilangan barang dan lain sebagainya. Jadi sebelum kita selamatkan orang tua, katanya selamatkan. Ponpes Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat kini menjadi sorotan publik lantaran ajaran-ajaran yang disebut-sebut sesat. Sorotan kali ini datang dari pendiri Negara Islam Indonesia atau NII Crisis Center, Ken Setiawan yang juga merupakan mantan pengurus Ponpes tersebut. Ia membeberkan para jemaah bisa membayar infak dengan hal lain, termasuk menjual anak kandung mereka. Dikutip dari tribunjabar.id pada Senin 19 Juni, hal ini Ken sampaikan seusai kegiatan silaturahmi kebangsaan di Ponpes Hidayatul Tholibin di Desa Karanganyar, Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu pada Minggu kemarin. Ia menerangkan pihak Ponpes melakukan praktek pemerasan harta jemaah dengan menggunakan ayat Al-Quran. Karena 80% di Al Zaitun itu adalah santri yang orang tuanya anggota NII. Pendiri Negara Islam Indonesia Crisis Center, Ken Setiawan menyebut pendirian Pondok Pesantren Al Zaitun sebagai kedok untuk mendirikan negara Islam. Mereka dinilai menggunakan dalil Al-Quran agar dianggap pro pemerintah. Ken menyebut pimpinan Ponpes Al Zaitun Indramayu, Syekh Panji Gumilang sangat berkaitan erat dengan organisasi terlarang Negara Islam Indonesia. Ia lantas membeberkan bahwa visi misi NII mendirikan negara Islam, yakni melanjutkan perjuangan DITII Kartosuwiryo. Saat ini mereka setidaknya memiliki 9 komandemen wilayah atau KW. KW 1 ada di Priangan Utara, KW 2 Jateng, KW 3 Jatim, KW 4 Makassar, KW 5 Kalimantan. Kemudian KW 6 di Aceh, KW 7 Jabar Priangan Selatan, KW 8 Lampung, dan KW 9 Jakarta Raya. Dalam ajarannya, Ponpes Al Zaitun ada lembaga kerasulan dan siasat perang dengan cover perdamaian dan toleransi. Hal itu sebagai kedok untuk menutupi jika mereka tak pro pemerintah. Di balik kemegahan Ponpes pimpinan Panji Gumilang, Ken menyebut memiliki tujuan tersembunyi, yaitu gerakan bawah tanah untuk mendirikan negara Islam dengan modus memanfaatkan isu agama sebagai tamengnya. Dalam ajarannya, Panji dinilai membolehkan mencuri hingga merampok.
karena 80% di Al Zaitun itu adalah santri yang orang tuanya anggota NI, termasuk karyawan, muadzaf, eksponen itu adalah orang NI. Tapi ada 20% santri yang korban promosi Al Zaitun, yang dia hanya melihat pesantren megah, sekolahan ke sana. Anaknya nakal mungkin juga cenderungin ke pesantren karena mungkin orang tuanya orang kaya, karena memang biayanya cukup tinggi. Tapi kalau yang 80% itu memang ada subsidi bagi anggota NII agar untuk menyekolahkan menjadi santri anaknya di Al Zaitun. Punya Menko Polhukam, kita berharap kementerian dan lembaga sinergi. Mantan pengurus Pondok Pesantren Al Zaitun, Ken Setiawan menyentil Menko Polhukam Mahfud MD terkait sejumlah pelanggaran hukum yang diduga dilakukan pemimpin Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Pelanggaran yang dimaksud terkait dana bos hingga pembelian tanah. Ken menyebut hingga saat ini masih banyak masalah tanah yang belum selesai. Mulai dari tanah yang dibayar hanya di muka tetapi sudah diminta sertifikat hingga tak dibayar. Ia juga menyinggung soal dana bos. Menurut Ken, uang tersebut tidak ditransfer ke rekening Ponpes melainkan ke rekening Syekh Panji. Oleh karena itu, ia meminta agar pemerintah mulai dari Menko Polhukam hingga intelijen bersinergi mengusut kasus tersebut. Bahkan pihak istana juga diharapkan ikut turun tangan. Menurut Ken, apabila negara tak bertindak akan membahayakan tatanan negara. Pendiri Negara Islam Indonesia Crisis Center itu lantas meminta Majelis Ulama Indonesia juga membuat fatwa untuk menindak Ponpes Al Zaitun. Negara hadir. Kita punya intelijen, ada BIN, ada BAIS, ada Baintelkam, punya Menko Polhukam. Kita berharap kementerian dan lembaga sinergi. Ini bukan hanya kasus tahunan, ini tragedi kemanusiaan. Dan kita tidak berharap ini berlarut-larut, sehingga nanti orang akan trauma dengan pesantren, takut ke pesantren, anaknya nanti takut dianggap radikal dan lain sebagainya. Yang ini oknum. Dan kita kasihan kepada para korban yang sudah menyekolahkan di sana. Ada yang stres, depresi, bahkan gila. Karena mungkin dijali dengan masalah doktrin dia tidak kuat. Karena 80% di Al Zaitun itu adalah santri yang orang tuanya anggota NI, termasuk karyawan, muadzaf, eksponen itu adalah orang NI. Tapi ada 20% santri yang korban promosi Al Zaitun. Aksi kontroversial Panji Gumilang, pimpinan Ponpes Al Zaitun menuai komentar pedas dari ulama Ustadz Abdul Somad atau UAS. Ada 3 poin yang ia sampaikan, mulai dari peringatkan soal aliran sesat dan sindiran pada Panji Gumilang soal salam Yahudi. Hingga yang terakhir, ia bahkan meminta agar Panji Gumilang segera ditangkap. Adapun komentar UAS soal Pondok Pesantren Al Zaitun ini disampaikan melalui kanal YouTube Ustadz Abdul Somad Official belum lama ini. Berikut sederet komentar pedas UAS untuk Panji Gumilang. Pertama, ia mengingatkan pada masyarakat untuk berhati-hati dengan aliran sesat. Dalam video, UAS meminta orang tua agar berhati-hati menyekolahkan anak. Ia meminta agar tidak terlena memasukkan anak ke pondok pesantren yang memiliki bangunan megah, namun justru di dalamnya diajarkan aliran-aliran sesat. Selanjutnya, UAS lantas menirukan lagu yang menurutnya memiliki arti salam yang biasa dilakukan oleh kaum tertentu. Hal ini menyindir Ponpes Al Zaitun yang melakukan salam Yahudi, yakni Hafenu Shalom Alaihim. Hingga kemudian yang ketiga, UAS meminta agar Panji Gumilang untuk segera ditangkap. Menurutnya, pimpinan Ponpes Al Zaitun tersebut merupakan antek-antek dari kaum tertentu. Sebagai informasi, mencuatnya kisruh soal Ponpes Al Zaitun ini buntut dari adanya aksi unjuk rasa warga pada Kamis 15 Juni lalu atas dugaan adanya aliran sesat. Adapun kini ratusan kiai telah menentukan nasib Ponpes tersebut. Tinggal menunggu waktu diumumkan oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Kesimpulan sudah disampaikan, tapi yang berhak memutuskan dan menyampaikan adalah Bersamaan dengan hebohnya Ponpes Al Zaitun, kini beredar kabar bahwa selama ini petinggi Al Zaitun Panji Gumilang diduga dibackingi oleh partai politik yang punya andil besar di Indonesia. Bahkan dalam narasi tersebut dikatakan buntut backingan ini, Ponpes Al Zaitun yang selalu membuat kontroversi tak pernah mendapatkan teguran.
Narasi soal backingan Ponpes Al Zaitun ini diutarakan dalam sebuah kanal YouTube, yakni Guru Kempul. Dalam video 20 menit yang ada, Ponpes Al Zaitun diduga dibackingi petinggi partai di Indonesia. Bahkan diduga sampai banyak juga petinggi di Indonesia yang juga datang dan memberikan dukungan pada Ponpes tersebut. Terkait kebenaran narasi ini, pihak-pihak terkait belum juga ada yang memberikan tanggapan dan buka suara. Kontroversi Ponpes Al Zaitun semakin mencuat sejak beberapa waktu terakhir. Puncaknya adalah saat Ponpes Al Zaitun didemo oleh warga pada Kamis 15 Juni 2023. Terbaru kini Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersama dengan MUI dan para ulama sepakat akan membentuk tim investigasi untuk konfirmasi pada pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Jika selama proses investigasi ditemukan pelanggaran secara syariat Islam, maka akan ada tindakan administratif dan juga hukum. Menurut Kang Emil, upaya tersebut merupakan langkah dari pemerintah dalam merespons keresahan masyarakat selama ini. Saya sudah melaksanakan tugas dari Pak Gubernur, bertemu rapat dengan para kiai, tetapi untuk lebih lanjut nanti Pak Gubernur yang akan menyampaikan, karena apa yang diputuskan barusan belum tentu menjadi keputusan yang final. Pemimpin yang membuat sebuah keputusan yang memiliki kewenangan, yaitu Pak Gubernur. Keputusan sementara ini seperti apa, Pak? Saya tidak bisa menyebutkan. Berapa, Pak? Apa Berapa? yang dibahas tadi, Pak? Poin apa aja yang dibahas tadi, Saya Pak? tidak bisa menyebutkan, pokoknya gitu aja. Nanti yang menyampaikan itu adalah Pak Gubernur, karena Pak Gubernur akan memberikan keputusan. Saya hanya menyampaikan hasil daripada rapat ini dengan Kesbangpol dan juga Birokesa dan para kiai. Kiainya berapa tokoh, Pak? Berapa tokoh? Banyak sekali, Pak. Banyak sekali kiai. Hampir 2 jam sepertinya alot sekali pembahasannya, Pak. Ya, karena mereka pembahasannya tentang apa, Pak? Bapak tadi belum menyampaikan pembahasan tentang apa? Pembahasan tentang Al Zaitun. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membentuk tim investigasi untuk mengusut dugaan penyimpangan di Pondok Pesantren Al Zaitun. Hal ini dilakukan menyusul gelombang protes dari sejumlah ulama dan masyarakat. Mereka menyoroti pernyataan kontroversial dari pimpinan Ponpes dan pelaksanaan ibadah yang dianggap berbeda dari syariat Islam. Ridwan Kamil mengatakan tim investigasi terdiri dari berbagai instansi seperti MUI, Ormas Islam, Kemenak, Polisi, dan TNI. Rencananya tim tersebut akan bekerja selama 30 hari ke depan. Jika selama proses investigasi ditemukan pelanggaran secara syariat Islam, maka akan ada tindakan administratif dan hukum. Ridwan Kamil meminta agar pimpinan Ponpes Al Zaitun bersikap kooperatif. Adapun pembentukan tim investigasi ini merupakan hasil dari pertemuan para ulama di Gedung Sate Bandung pada Senin 19 Juni. Para ulama dimintai pendapat seputar polemik yang terjadi di Ponpes Al Zaitun belakangan ini. Diketahui Ponpes Al Zaitun menjadi sorotan setelah didemo ribuan massa pekan lalu. Massa menuntut agar dugaan aliran sesat di Ponpes tersebut diusut tuntas. Ponpes Al Zaitun dituding melakukan kegiatan yang melanggar syariat Islam. Selain itu, pernyataan dari pimpinan Ponpes yakni Panji Gumilang juga menuai kontroversi. Kritikan keras dilayangkan oleh para pemuka agama pada pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Dalam sebuah rekaman video, kini seorang ulama di Aceh juga mengecam Panji Gumilang dan menganggapnya sesat. Dalam rekaman video, ulama Aceh ini berdiri di atas mimbar masjid. Ia pun dalam ceramahnya mendesak agar polisi segera meringkus Panji Gumilang. Menurutnya, lambannya penanganan terhadap Panji Gumilang akan menyesatkan seluruh umat Islam di Indonesia. Dalam kemarahannya, ulama Aceh tersebut bahkan menyarankan agar aparat kepolisian menembak mati Panji Gumilang. Sebelumnya, Ustadz Abdul Somad atau UAS juga telah memberikan komentar atas kontroversi Panji Gumilang. Melalui dakwahnya, UAS meminta pada publik agar lebih berhati-hati dalam menyekolahkan anaknya di Pondok Pesantren Al Zaitun agar tidak terpapar aliran sesat. Ia pun juga meminta agar pimpinan pondok pesantren tersebut, yakni Panji Gumilang, segera ditangkap kepolisian. Kegiatan silaturahmi kebangsaan ini kita berharap menyamakan persepsi bahwa ada oknum radikalisme yang mengatasnamakan agama di sekitar kita, apalagi mengatasnamakan pesantren. Ini yang akhirnya mencoreng nama pesantren.
Padahal sejatinya pesantren membangun peradaban yang baik. Ini ada hidden curriculum. Ini ada sebuah gerakan makar mendirikan negara dalam negara. Dan kita berharap dari agenda ini MUI dan Kementerian Agama menindaklanjuti kegiatan ini. Termasuk juga membuka hasil penelitian yang lama tentang hasil penelitian yang sudah final dan dibukukan agar segera membuat fatwa terkait masalah NI dan Al-Zaitun sesat dan menyesatkan. Dan Kementerian Agama juga segera menindaklanjuti, mengambil alih, karena ini sudah sangat membahayakan. Ini bukan gerakan keagamaan, ini gerakan politik. Bahkan ini kita bilang ini kejahatan kemanusiaan atas nama agama. Orang yang sudah bergabung akan dihancurkan ekonominya, dihancurkan akhlak dan akidahnya, dihancurkan masa depannya. Ini atas nama agama dan ini besar di pondok pesantren. Ini sangat membahayakan. Kalau negara tidak bertindak, ya ini akan membahayakan kedaulatan negara. Ini kan sepertinya isu yang akan menjelang tahun politik. Apakah memang sengaja memang mencari sensasi atau memang sengaja dia pengen menebar kebencian pada masyarakat? Sejatinya memang ini ada gerakan makar dari dulu. Dan NI ini memang mengkolaborasi ajaran NI dengan ajaran Isa Bugis dan lembaga kerasulan. Dari awal terbentuknya memang dia sudah mengajarkan makar dan mengajarkan kebencian kepada orang. Namun di permukaan ajaran Isa Bugis ini seolah-olah mereka toleran karena ajaran Isa Bugis ini adalah dia kolaborasi, sinkretisme agama, penggabungan beberapa agama menjadi satu dan selalu menggunakan logika akal. Yang tidak masuk akal tidak akal. Makanya rukun Islam pun dirubah, termasuk haji nggak perlu ke Mekah, haji ada di Indramayu Jawa Barat di Al-Zaitun, terus sholat belum diwajibkan, dosa bisa ditebus. Nah ini gerakan-gerakan ini kan gerakan Pandestain, gerakan bawah tanah, dan informasi ini sudah ada di tangan MUI dan Kementerian Agama pada saat itu yang dihasilkan. Jadi cukup dibuka saja, saya rasa masyarakat sudah tahu buat fatwa dan ini menjadi landasan aparat untuk menindak Al-Zaitun juga secara hukum. Karena banyak kasus tanah yang tidak selesai, yang hanya dibayar uang muka, minta sertifikatnya sampai sekarang tidak dibayar. Ada kasus-kasus hukum juga misalnya dana BOS itu tidak ditransfer ke rekening yayasan, tapi ditransfer ke rekening atas nama AS Panji Gumilang. Ini kan sudah pelanggaran hukum. Jadi kita berharap negara hadir. Kita punya intelijen, ada BIN, ada BAIS, ada Baintelkam, punya Menko Polhukam. Kita berharap kementerian dan lembaga sinergi. Ini bukan hanya kasus tahunan, ini tragedi kemanusiaan. Dan kita tidak berharap ini berlarut-larut sehingga nanti orang akan trauma dengan pesantren, takut ke pesantren, anaknya nanti takut dianggap radikal dan lain sebagainya. Yang ini oknum. Dan kita kasihan kepada para korban yang sudah menyapalakan di sana. Ada yang stres, depresi, bahkan gila. Karena mungkin dijali dengan masalah doktrin dia tidak kuat. Karena 80% di Al-Zaitun itu adalah santri yang orang tuanya anggota NI, termasuk karyawan, muadhof, eksponen itu adalah orang NI. Tapi ada 20% santri yang korban promosi Al-Zaitun, yang dia hanya melihat pesantren mega, sekolahan ke sana. Anaknya nakal mungkin juga cemplungin ke pesantren karena mungkin orang tuanya orang kaya, karena memang biayanya cukup tinggi. Tapi kalau yang 80% itu memang ada subsidi bagi anggota NII agar untuk menyekolahkan menjadi santri anaknya di Al-Zaitun. Jadi kalau Kementerian Agama hanya melihat kurikulumnya ya tidak ada yang aneh. Tapi kalau hidden kurikulum, ini adalah gerakan intelijen dan saya rasa istana juga harus turun tangan menghukam. Kita punya intelijen. Jadi jangan sampai seolah-olah intelijen tidak bergerak. Ini adalah gerakan yang sangat membahayakan kedaulatan bangsa. Yang diketahui Mas Ken sendiri selama berada di dalam Al-Zaitun, yang paling menonjol penyimpangannya itu apa? Menghalalkan segala cara dalam hal infak. Infak bukan infak sebenarnya, iuran paksa. Jadi di NI ada namanya harta ini adalah diambil oleh pimpinan. Ayatnya adalah ambillah sedekah dari mereka untuk membersihkan diri. Jadi ada yang sampai jual tanah, jual rumah. Terus tadi sholat juga belum diwajibkan, bukan dilarang ya, tapi belum diwajibkan. Jadi mereka mengatakan negara Indonesia masih jahiliyah, masih Mekah, hukumnya bukan hukum Islam, hukumnya Pancasila, tauhid, demokrasi, haram. Jadi ya sholat itu besok ketika negara Islam sudah menang. Jadi sholat bagi mereka adalah sholatnya cari duit, cari orang, menegakkan program negara, karena mereka dididik menjadi seorang negarawan, bukan agamawan. Makanya nggak heran kan sholatnya di Al-Zaitun pakai jas, pakai dasi, ya karena mereka pada dasarnya belum diwajibkan kok, dan mereka suka-suka dia karena ini akan membuat mazhab baru, pemikiran baru, dan menurut saya ini bahaya sekali, apalagi syahadat mereka juga dirubah. Syahadatnya bukan tiada negara, bukan tiada Tuhan selain Allah, tapi tiada negara kecuali negara Islam.
Barang siapa negara selain negara Islam maka kafir. Dan ini modus-modus pengkafiran ini sangat membahayakan dan membuat perpecahan di masyarakat. Tadi sempat dijelaskan ya perekrutan itu saat orang masuk Al Zaitun. Ya, rekrutannya mereka menggunakan sugesti-sugesti agama dan biasanya menggunakan pertemanan dan mereka seperti multi level marketing. Pemahaman yang dia yakini ini bukan hanya untuk dia sendiri, tapi harus disampaikan kepada orang lain. Satu merekrut 5, 10, 20 dan dia tidak akan pernah berhenti sebelum mendapatkan pemikiran baru yang menurut dia lebih bagus dari yang dia yakini saat itu. Jadi sakaunya lebih sakau ini daripada narkoba. Kalau narkoba nanti direhabilitasi, dosisnya dikurangi bisa sembuh. Ini merasa paling benar. Ini mewarisi sifat iblis, merasa yang lain neraka semua, surga hanya dia. Yang lain kafir semua, yang beriman hanya dia. Ini kan bahaya sekali. Biasanya berapa lama itu perekrutan doktrin-doktrinnya? Tergantung calon korban. Biasanya dulu kita merekrut maksimal 2 jam saja. Kita sudah pastikan orang yang bawa laptop, bawa dompet, bawa elektronik harus pindah tangan tanpa hipnotis, tanpa kedam. Murni sebuah dialog pengkondisian yang disugesti dengan sugesti agama. Ada istilah untuk menguasai orang yang bodoh, bungkuslah sesuatu yang batil dengan agama. Merampok nggak apa-apa, tapi ini ayatnya. Ini dalam kondisi perang, harta musuh bisa dipakai untuk perjuangan. Namanya fa'i atau gunimah, harta perampasan perang. Boleh dipakai untuk perjuangan. Jadi harta orang lain, termasuk harta orang tua, ketika masih belum berbaiat, kan kafir juga. Boleh dicuri, boleh di modus-modus kehilangan barang dan lain sebagainya. Jadi sebelum kita selamatkan orang tua, katanya selamatkan dulu hartanya. Ini kan bahaya sekali. Yang akhirnya menjadi legalisasi kriminal atas nama agama. Sudah ada berapa ribu korban ini? Laporan yang kayak ini Kris Center sudah puluhan ribu. Dan terakhir kita yang paling banyak yang kita tangani yang sudah kembali ke NKRI di Sumatera Barat, satu sesi kita ada 1.157 anggota NII, ex-NII yang kembali ke NKRI di Jambi, di Riau, di Sumsel, di Maren Lampung, di Jawa Barat, Jawa Tengah, seluruh tersebar di kita. Bagaimana supaya mereka bisa kembali kepada masyarakat, dan ini menjadi warning agar berhati-hati karena tidak cukup modal semangat saja kita dalam belajar agama, tapi juga harus dengan ilmu yang benar. Karena kalau hanya modal semangat, kalau debat nanti akan mudah terpapar juga ke sana. Pendiri Negara Islam Indonesia atau NII Krisis Center sekaligus mantan pengurus Ponpes Al Zaitun Ken Setiawan membeberkan kesaksiannya. Ia secara terang-terangan menyebut praktek yang dilakukan Ponpes Al Zaitun Indramayu adalah gerakan makar. Dikutip dari tribunjabar.id, hal itu ia sampaikan setelah kegiatan silaturahmi kebangsaan di Ponpes Hidayatul Tholibin di Desa Karanganyar, Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pada Minggu 18 Juni. Ia menyebut pihak Ponpes melakukan gerakan politik untuk mendirikan negara di dalam negara. Pemerintah pun diminta untuk cepat bertindak. Menurutnya, jika pergerakan tersebut dibiarkan, maka akan membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ken Setiawan menerangkan, MUI dan Kemenak sebenarnya sudah mengetahui perihal gerakan tersebut. Kedua lembaga itu bahkan sudah melakukan penelitian yang sejak lama. Ia pun lantas meminta kepada MUI dan Kemenak untuk membuka hasil penelitian tersebut kepada publik, sehingga fatwa untuk NII dan Al Zaitun segera dikeluarkan. Desakan Ken ini disampaikan karena Al Zaitun sudah sangat membahayakan. Ia berujar NII di sana mengkolaborasikan ajaran Islam Bugis dan kelembagaan kerasulan. Dari awal terbentuk Ponpes setempat memang sudah mengajarkan makar dan kebencian. Namun di permukaan mereka seolah-olah toleran. Ken Setiawan menyampaikan Ponpes Al Zaitun juga merubah rukun Islam. Salah satunya haji tidak perlu ke Mekah dan Madinah. Bahkan ibadah haji bisa dilaksanakan di Indramayu, Jawa Barat, yakni dengan cara mengelilingi Ponpes Al Zaitun seluas 1.200 hektar dengan menggunakan mobil. Melempar jumroh pun bukan memakai batu, melainkan memakai sak semen. Sementara banyak sak semen, maksud kami, semakin banyak sak semen, maka jemaah itu semakin saleh. Selain itu ada penyimpangan lain, yakni dosa yang bisa ditebus dengan membayar uang. Kemudian sholat juga belum diwajibkan. Mereka menilai negara Indonesia ini masih jahiliyah. Hal ini karena hukumnya bukan hukum Islam, tetapi hukumnya adalah Pancasila. Ken Setiawan berkata, para jemaah baru diwajibkan untuk sholat nanti
ketika negara Islam sudah menang. Tidak hanya itu, Ponpes Al Zaitun juga merubah kalimat syahadat. Syahadat yang mereka ucapkan bukan tiada Tuhan selain Allah, melainkan tiada negara selain negara Islam. Dikatakan negara di luar negara Islam menurut pemahaman Ponpes Al Zaitun adalah kafir. Semua itu ada di hidden kurikulum yang diajarkan di Ponpes setempat. Pada kesempatan itu, Ken Setiawan kembali meminta agar MUI dan Kemenak bisa membuka hasil penelitian dan segera membuat fatwa bagi Ponpes Al Zaitun. Ada hidden kurikulum. Ini ada sebuah gerakan makar mendirikan negara dalam negara, dan kita berharap dari agenda ini MUI dan Kementerian Agama menindaklanjuti kegiatan ini, termasuk juga membuka hasil penelitian yang lama tentang hasil penelitian yang sudah final dan dibukukan, agar segera membuat fatwa terkait masalah NI dan Al Zaitun sesat dan menyesatkan. Dan Kementerian Agama juga segera menindaklanjuti, mengambil alih, karena ini sudah sangat membahayakan. Ini bukan gerakan keagamaan, ini gerakan politik. Bahkan ini kita bilang ini kejahatan kemanusiaan atas nama agama. Orang yang sudah bergabung akan dihancurkan ekonominya, dihancurkan akhlak dan akidahnya, dihancurkan masa depannya. Ini atas nama agama, dan ini besar di pondok pesantren. Ini sangat membahayakan. Kalau negara tidak bertindak, ya ini akan membahayakan kedaulatan negara. Sejatinya memang ini ada gerakan makar dari dulu. Dan NI ini memang mengkolaborasi ajaran NI dengan ajaran Isa Bugis dan lembaga kerasulan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat langsung bereaksi terkait polemik Ponpes Al Zaitun di Indramayu yang disebut-sebut mengajarkan aliran sesat. Pemprov Jabar akan menggelar pertemuan dengan 300 kiai dan ulama untuk menindak ponpes tersebut. Dikutip dari wartakotalive.com pada Senin 19 Juni, hal ini ditegaskan oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, UU Ruzanul Ulum. Ia menerangkan rencananya 300 kiai akan berkumpul di kantor Pemprov Jabar Gedung Sate pada Senin hari ini. Wakil Kepala Daerah Jawa Barat ini menjelaskan gelaran pertemuan tersebut untuk menyikapi polemik pondok pesantren atau Ponpes Al Zaitun. UU menjelaskan langkah ini merupakan perintah dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dijelaskan 300 kiai dan ulama yang diundang terdiri dari sejumlah ormas Islam, Kemenak, MUI, dan pimpinan pondok pesantren. Orang nomor 2 di Jawa Barat tersebut berharap keputusan hasil musyawarah bisa meredam konflik antara santri Al Zaitun dan warga sekitar Indramayu. UU pun meminta kepada masyarakat agar bersabar dan tidak melakukan pengerahan massa ke Ponpes Al Zaitun. Wakil Gubernur juga berharap warga Indramayu percaya dengan pemerintah, sehingga masalah ini bisa diselesaikan dengan arif dan bijaksana sesuai dengan norma yang ada. Ia juga mengimbau agar warga tidak main hakim sendiri dalam menyikapi pesantren Al Zaitun. Diketahui sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jawa Barat langsung bereaksi soal Ponpes Al Zaitun di Indramayu. MUI Jabar menilai ajaran ponpes itu sudah mengarah kepada kesesatan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil didesak untuk segera bertindak menyelesaikan berbagai konflik yang selama ini terjadi terkait keberadaan ponpes tersebut. Sekretaris MUI Jawa Barat Rafani Ahyar mengatakan pihaknya meminta Gubernur Jawa Barat menegur Ponpes Al Zaitun. Menurutnya sudah banyak pernyataan kontroversial yang dikeluarkan oleh pimpinan Ponpes Al Zaitun hingga memancing emosi umat Muslim. Termasuk mereka mengucapkan Assalamualaikum memakai bahasa salam Yahudi. Terkait ibadah haji, Panji Gumilang juga kerap menyebut tidak perlu ke Mekah karena Indonesia juga tanah suci. Penyimpangan lainnya adalah soal bercampurnya jemaah laki-laki dan jemaah perempuan. Hal ini tampak dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri di Al Zaitun. Pada saat sholat Id lalu, di Al Zaitun, jemaah perempuan diperbolehkan untuk berada di saf terdepan di belakang imam. Rekaman videonya bahkan sempat tersebar luas di media sosial. Rafani mengatakan MUI Jabar sudah melakukan pertemuan dengan Pemprov Jabar, Polda Jabar, dan Kodam 3 Siliwangi. Hal tersebut untuk menyikapi adanya dugaan ajaran sesat di Ponpes Al Zaitun tersebut. Jadi minimal saya akan mengundang 300 kiai. Di situ ada Ormas, ada Kemenag, ada MUI, dan juga ada pimpinan pondok pesantren.
Karena tidak semua pimpinan pondok pesantren, ulama, syekhul masyayikh masuk kepada pengurus MUI. Tidak semua masuk pada ormas. Ormas Islam maksud saya, bukan ormas kemasyarakatan. Nah, oleh karena itu harapan kami tidak terulang lagi pengerahan massa kepada pondok pesantren, karena pondok pesantren juga kan nanti akan bergerak. Mereka juga tidak mau terjadi hal yang tidak diinginkan untuk menjaga citra dari pondok pesantren, dalam pesantren juga bergerak. Ya seperti itu ada. Jadi hentikan gerakan-gerakan itu, percayakan terhadap pemerintah. Pemerintah insya Allah akan sebijaksana mungkin, sesuai dengan norma yang ada dan sesuai dengan normatif yang ada. Sejumlah kejanggalan Pondok Pesantren Al-Zaitun Indramayu, Jawa Barat dibongkar mantan pengurusnya. Ken Setiawan yang pernah menjadi pengurus Ponpes Al-Zaitun tahun 2000 hingga 2002 menyebut praktik yang dilakukan Ponpes Al-Zaitun Indramayu adalah gerakan makar. Ia sebagai pendiri Negara Islam Indonesia Crisis Center menjelaskan upaya Ponpes Al-Zaitun untuk mendirikan negara di dalam negara. Pemerintah pun diminta untuk cepat bertindak. Mengingat jika dibiarkan, pergerakan tersebut akan membahayakan keutuhan negara. Dikutip dari Tribun Jabar, menurut Ken Setiawan, MUI dan Kemenak sebenarnya sudah mengetahui perihal gerakan tersebut. Kedua lembaga itu bahkan disampaikan Ken sudah melakukan penelitian sejak lama. Ia pun meminta kepada MUI dan Kemenak untuk membuka hasil penelitian tersebut kepada publik. Menurut pria yang pernah menjadi pengurus Ponpes Al-Zaitun tahun 2000 hingga 2002 itu, NII di sana mengkolaborasikan ajaran Islam Bugis dan kelembagaan kerasulan. Dari awal terbentuk, Ponpes setempat memang sudah mengajarkan makar dan kebencian. Namun di permukaan, mereka seolah-olah toleran. Ponpes Al-Zaitun juga disebut merubah rukun Islam. Salah satunya, haji tidak perlu ke Mekah dan Madinah. Haji cukup di Indramayu, Jawa Barat dengan cara mengelilingi Ponpes Al-Zaitun seluas 1.200 hektar dengan menggunakan mobil. Melempar jumrah pun menurutnya bukan memakai batu, melainkan memakai sak semen. Semakin banyak sak semen, maka jemaah itu semakin saleh. Penyimpangan lainnya adalah dosa bisa ditebus dengan membayar uang, kemudian sholat juga belum diwajibkan. Mereka menilai negara Indonesia ini masih jahiliyah, sehingga hukumnya bukan hukum Islam, namun hukumnya adalah Pancasila. Ken Setiawan melanjutkan, para jemaah baru diwajibkan untuk sholat nanti ketika negara Islam sudah menang. Tak hanya itu, Ponpes Al-Zaitun juga merubah kalimat syahadat. Syahadat yang mereka ucapkan bukan tiada Tuhan selain Allah, melainkan tidak ada negara selain negara Islam. Negara di luar negara Islam menurut pemahaman Ponpes Al-Zaitun adalah kafir. Semua itu ada di hidden kurikulum yang diajarkan di Ponpes setempat. Pada kesempatan itu, Ken Setiawan kembali meminta agar MUI dan Kemenak bisa membuka hasil penelitian yang lalu dan segera membuat fatwa bagi Ponpes Al-Zaitun. Ex-pengurus Pondok Pesantren Al-Zaitun Indramayu Ken Setiawan mengungkapkan adanya kaitan antara pimpinan pondok pesantren tersebut dengan sebuah organisasi yang dilarang di Indonesia. Pimpinan Ponpes Al-Zaitun Syekh Panji Gumilang sangat berkaitan dengan organisasi terlarang Negara Islam Indonesia atau NII. Hal itu disampaikan oleh Ken seusai kegiatan silaturahmi kebangsaan di Ponpes Hidayatul Tholibin di Desa Karanganyar, Pasekan, Indramayu pada Minggu 18 Juni 2023. Panji Gumilang disebut sangat dekat dengan tokoh-tokoh NII. Pasalnya Panji dianggap cerdas karena merupakan lulusan Pondok Modern Gontor. Ken mengatakan Panji menggunakan cover perdamaian dan toleransi agar baiatnya dengan NII tak tampak. Terlebih di balik kemegahan Ponpes tersebut memiliki tujuan gerakan bawah tanah untuk mendirikan negara Islam dengan memanfaatkan isu agama sebagai tameng. Menurut pria yang pernah menjadi pengurus Ponpes Al-Zaitun pada tahun 2000 hingga 2002 tersebut, NII di sana mengkolaborasikan ajaran Islam Bugis dan kelembagaan kerasulan. Dari awal terbentuk, Ponpes setempat memang sudah mengajarkan makar dan kebencian. Namun di permukaan mereka seolah-olah toleran. Dalam ajarannya di Ponpes, semua cara dihalalkan untuk mendapatkan uang, mulai mencuri, merampok, bahkan juga zina.
Di samping itu, menurut Ken Setiawan, Ponpes Al Zaitun melakukan penyelewengan rukun Islam dan mengkafirkan orang di luar negara Islam. Ia juga menyebutkan bahwa pengikut Pondok Pesantren Al Zaitun ada haji sendiri. Tiap 1 Muharram, seluruh jemaah yang ada di Indonesia yang bergabung dengan kelompok NI itu berkumpul di sana. Mereka melakukan tawaf bukan keliling Ka'bah, melainkan keliling Al Zaitun 1.200 hektar area menggunakan mobil. Lebar jumroh yang seharusnya menggunakan batu kecil diganti menggunakan sak semen. Semakin besar sak semen, maka akan menunjukkan kesolehan orang yang melemparnya. Ken Setiawan menilai apa yang dilakukan oleh Ponpes Al Zaitun membuat jelek nama pesantren tersebut. Ia juga berharap pemerintah bisa turun tangan untuk menyelesaikan persoalan ini. Mari kita bersuara. Jangan sampai persoalan ini menjadi polemik terus-menerus, dan kita juga berharap aparat ketika sudah nanti ada tindak lanjut dari tokoh agama, tokoh masyarakat, dari lembaga MUI, dari Kemenang juga menindak, karena ini juga persoalan serius. Ini maka mendirikan negara dalam negara, tapi bungkusnya canggih sekali, pesantren besar di Asia Tenggara. Jadi kalau orang awam hanya melihat covernya, ya bagus, kurikulumnya menang, tapi ada hidden kurikulum ini yang tidak disampaikan, dan kita berharap juga aparat dalam hal ini dari Badan Intelijen Negara, dari BAIS, dari Baitul. Ken Setiawan, ex-pengurus Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu, disebut hanya membutuhkan waktu maksimal 2 jam untuk membuat calon jemaah menyerahkan barang berharga mereka. Proses perekrutan jemaah atau santri Al Zaitun juga terbilang cukup mencengangkan. Para pengurus tak melakukan hipnotis, namun sugesti-sugesti agama dan dialog antar pengurus dan calon jemaah. Sugesti yang berisi pemahaman soal ajaran mereka ini kemudian membuat para calon jemaah luluh hingga menyerahkan barang berharga ke pondok. Ken menyebutkan kondisi jemaah yang sudah terkena sugesti bisa sakau, melebihi orang yang mengonsumsi narkoba. Dalam merampas harta jemaah itu, pihak Ponpes Al Zaitun bahkan menghalalkan segala cara dan kepada siapa saja termasuk orang tua. Ia bahkan menyebutkan jika ada pilihan harus menyelamatkan nyawa orang tua atau harta orang tua, di jemaah didoktrin untuk lebih memilih menyelamatkan hartanya terlebih dahulu. Ken yang juga merupakan pendiri NI Crisis Center tersebut menerima banyak laporan soal praktik tersebut. Dari ex-NI yang sudah kembali ke NKRI ada sebanyak 1.150 orang. Ken yang pernah menjadi pengurus Ponpes Al Zaitun pada tahun 2000 hingga 2002 lalu mengungkapkan pihak Ponpes melakukan praktik pemerasan harta jemaah dengan menggunakan ayat Al-Quran. Ken Setiawan menyampaikan surat Al-Quran At-Tadabbur digunakan untuk menarik iuran paksa atau infak dengan dalil infak sodakoh. Selain dengan menggunakan uang, Ken Setiawan juga menyebut para jemaah bisa membayar infak dengan hal lainnya, seperti menjual diri, bahkan ada juga yang sampai menjual anak kandung mereka sendiri. Lebih kejamnya lagi, setelah dijual, orang tuanya bahkan tidak diperbolehkan lagi melihat anak mereka. Ken sendiri mengaku tidak bisa membayangkan perasaan orang tersebut karena tindakan yang dilakukan oleh Ponpes Al Zaitun. Tidak sedikit jemaah yang menjadi gila karena depresi. Tak hanya itu, ada juga jemaah perempuan yang sampai menjual diri demi infak yang diminta oleh Ponpes Al Zaitun. Bahkan ada pula yang sampai rela disetubuhi oleh 4 orang laki-laki hanya untuk memenuhi infak tersebut. Dan menyebutkan Ponpes Al Zaitun menghalalkan segala cara untuk iuran paksa ini dengan dalil ayat surat Al-Quran Tadabbur ayat 103. Yang menjelaskan arti dari ayat tersebut adalah ambillah zakat dari sebagian harta mereka dan dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Arti tersebut kemudian disalahartikan. Menurut Ken, oleh Ponpes Al Zaitun mengartikannya dengan menggunakan fi'il amar atau kata kerja perintah. Kemudian diyakini oleh jemaah NI hanya dengan mengeluarkan harta kepada Ponpes Al Zaitun, maka seseorang itu dapat membersihkan dirinya dari dosa dan suci kembali seperti bayi yang baru lahir.
Dalam hal ini, Ken mengaku sangat kasihan dengan para korbannya. Selain diperas harta benda mereka dan dirusak akidahnya, pihak Ponpes Al Zaitun juga merusak masa depan para jemaah. Ya, rekrutannya mereka menggunakan sugesti-sugesti agama dan biasanya menggunakan pertemanan dan mereka seperti multi level marketing. Pemahaman yang dia yakini itu bukan hanya untuk dia sendiri, tapi harus disampaikan kepada orang lain. Satu merekrut 5, 10, 20 dan dia tidak akan pernah berhenti sebelum mendapatkan pemikiran baru yang menurut dia lebih bagus dari yang dia yakini saat itu. Jadi sakaunya lebih sakau ini daripada narkoba. Kalau narkoba nanti direhabilitasi, dosisnya dikurangi bisa sembuh. Ini merasa paling benar. Ini mewarisi sifat iblis, merasa yang lain neraka semua, surga hanya dia. Yang lain kafir semua, yang beriman hanya dia. Ini kan bahaya sekali. Biasanya berapa lama itu perekrutan doktrin-doktrinnya? Tergantung calon korban. Biasanya dulu kita merekrut maksimal 2 jam saja. Kita sudah pastikan orang yang bawa laptop, bawa dompet, bawa elektronik harus pindah tangan tanpa hipnotis, tanpa gedam. Murni sebuah dialog pengkondisian yang disugesti dengan sugesti agama. Ada istilah untuk menguasai orang yang bodoh, bungkuslah sesuatu yang batil dengan agama. Merampok nggak apa-apa, tapi ini ayatnya. Ini dalam kondisi perang, harta musuh bisa dipakai untuk perjuangan. Namanya fa'i atau hunimah, harta perampasan perang. Boleh dipakai untuk perjuangan. Jadi harta orang lain, termasuk harta orang tua, ketika masih belum berbaiat kan kafir juga. Boleh dicuri, boleh di modus-modus kehilangan barang dan lain sebagainya. Jadi sebelum kita selamatkan orang tua, katanya selamatkan. Ponpes Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat kini menjadi sorotan publik lantaran ajaran-ajaran yang disebut-sebut sesat. Sorotan kali ini datang dari pendiri Negara Islam Indonesia atau NII Crisis Center, Ken Setiawan, yang juga merupakan mantan pengurus Ponpes tersebut. Ia membeberkan para jemaah bisa membayar infak dengan hal lain, termasuk menjual anak kandung mereka. Dikutip dari tribunjabar.id pada Senin 19 Juni, hal ini Ken sampaikan seusai kegiatan silaturahmi kebangsaan di Ponpes Hidayatul Tholibin di Desa Karanganyar, Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu pada Minggu kemarin. Ia menerangkan pihak Ponpes melakukan praktek pemerasan harta jemaah dengan menggunakan ayat Al-Quran. Karena 80% di Al Zaitun itu adalah santri yang orang tuanya anggota NII. Pendiri Negara Islam Indonesia Crisis Center, Ken Setiawan, menyebut pendirian Pondok Pesantren Al Zaitun sebagai kedok untuk mendirikan negara Islam. Mereka dinilai menggunakan dalil Al-Quran agar dianggap pro pemerintah. Ken menyebut pimpinan Ponpes Al Zaitun Indramayu, Syekh Panji Gumilang, sangat berkaitan erat dengan organisasi terlarang Negara Islam Indonesia. Ia lantas membeberkan bahwa visi misi NII mendirikan negara Islam, yakni melanjutkan perjuangan DITII Kartosuwiryo. Saat ini mereka setidaknya memiliki 9 komandemen wilayah atau KW. KW 1 ada di Priangan Utara, KW 2 Jateng, KW 3 Jatim, KW 4 Makassar, KW 5 Kalimantan, kemudian KW 6 di Aceh, KW 7 Jabar Priangan Selatan, KW 8 Lampung, dan KW 9 Jakarta Raya. Dalam ajarannya, Ponpes Al Zaitun ada lembaga kerasulan dan siasat perang dengan cover perdamaian dan toleransi. Hal itu sebagai kedok untuk menutupi jika mereka tak pro pemerintah. Di balik kemegahan Ponpes pimpinan Panji Gumilang, Ken menyebut memiliki tujuan tersembunyi, yaitu gerakan bawah tanah untuk mendirikan negara Islam dengan modus memanfaatkan isu agama sebagai tamengnya. Dalam ajarannya, Panji dinilai membolehkan mencuri hingga merampok. Karena 80% di Al Zaitun itu adalah santri yang orang tuanya anggota NII, termasuk karyawan, muadhof, eksponen itu adalah orang NII. Tapi ada 20% santri yang korban promosi Al Zaitun, yang dia hanya melihat pesantren mega, sekolahan ke sana. Anaknya nakal mungkin dia cemplungin ke pesantren karena mungkin orang tuanya orang kaya, karena memang biayanya cukup tinggi. Tapi kalau yang 80% itu memang ada subsidi bagi anggota NII agar untuk menyekolahkan menjadi santri anaknya di Al Zaitun.
Menko Polhukam, kita berharap kementerian dan lembaga sinergi. Mantan pengurus Pondok Pesantren Al Zaitun, Ken Setiawan menyentil Menko Polhukam Mahfud MD terkait sejumlah pelanggaran hukum yang diduga dilakukan pemimpin Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Pelanggaran yang dimaksud terkait dana bos hingga pembelian tanah. Ken menyebut hingga saat ini masih banyak masalah tanah yang belum selesai. Mulai dari tanah yang dibayar hanya di muka tetapi sudah diminta sertifikat hingga tak dibayar. Ia juga menyinggung soal dana bos. Menurut Ken, uang tersebut tidak ditransfer ke rekening Ponpes melainkan ke rekening Syekh Panji. Oleh karena itu, ia meminta agar pemerintah mulai dari Menko Polhukam hingga intelijen bersinergi mengusut kasus tersebut. Bahkan pihak istana juga diharapkan ikut turun tangan. Menurut Ken, apabila negara tak bertindak akan membahayakan tatanan negara. Pendiri Negara Islam Indonesia Krisis Center itu lantas meminta Majelis Ulama Indonesia juga membuat fatwa untuk menindak Ponpes Al Zaitun. Negara hadir. Kita punya intelijen, ada BIN, ada BAIS, ada Baintelkam, punya Menko Polhukam. Kita berharap kementerian dan lembaga sinergi. Ini bukan hanya kasus tahunan, ini tragedi kemanusiaan. Dan kita tidak berharap ini berlarut-larut, sehingga nanti orang akan trauma dengan pesantren, takut ke pesantren, anaknya nanti takut dianggap radikal dan lain sebagainya. Yang ini oknum. Dan kita kasihan kepada para korban yang sudah menyapalakan di sana, ada yang stres, depresi, bahkan gila. Karena mungkin dijali dengan masalah doktrin dia tidak kuat. Karena 80% di Al Zaitun itu adalah santri yang orang tuanya anggota NI, termasuk karyawan, muadhof, eksponen itu adalah orang NI. Tapi ada 20% santri yang korban promosi Al Zaitun. Aksi kontroversial Panji Gumilang, pimpinan Ponpes Al Zaitun menuai komentar pedas dari ulama Ustadz Abdul Somad atau UAS. Ada 3 poin yang ia sampaikan, mulai dari peringatkan soal aliran sesat dan sindiran pada Panji Gumilang soal salam Yahudi. Hingga yang terakhir, ia bahkan meminta agar Panji Gumilang segera ditangkap. Adapun komentar UAS soal Pondok Pesantren Al Zaitun ini disampaikan melalui kanal YouTube Ustadz Abdul Somad Official belum lama ini. Berikut sederet komentar pedas UAS untuk Panji Gumilang. Pertama, ia mengingatkan pada masyarakat untuk berhati-hati dengan aliran sesat. Dalam video, UAS meminta orang tua agar berhati-hati menyekolahkan anak. Ia meminta agar tidak terlena memasukkan anak ke pondok pesantren yang memiliki bangunan megah, namun justru di dalamnya diajarkan aliran-aliran sesat. Selanjutnya, UAS lantas menirukan lagu yang menurutnya memiliki arti salam yang biasa dilakukan oleh kaum tertentu. Hal ini menyindir Ponpes Al Zaitun yang melakukan salam Yahudi, yakni Hafenu Shalom Alaihim. Hingga kemudian yang ketiga, UAS meminta agar Panji Gumilang untuk segera ditangkap. Menurutnya, pimpinan Ponpes Al Zaitun tersebut merupakan antek-antek dari kaum tertentu. Sebagai informasi, mencuatnya kisruh soal Ponpes Al Zaitun ini buntut dari adanya aksi unjuk rasa warga pada Kamis 15 Juni lalu atas dugaan adanya aliran sesat. Adapun kini ratusan kiai telah menentukan nasib Ponpes tersebut. Tinggal menunggu waktu diumumkan oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Kesimpulan sudah disampaikan, tapi yang berhak memutuskan dan menyampaikan adalah Bersamaan dengan hebohnya Ponpes Al Zaitun, kini beredar kabar bahwa selama ini petinggi Al Zaitun Panji Gumilang diduga dibackingi oleh partai politik yang punya andil besar di Indonesia. Bahkan dalam narasi tersebut dikatakan buntut backingan ini, Ponpes Al Zaitun yang selalu membuat kontroversi tak pernah mendapatkan teguran. Narasi soal backingan Ponpes Al Zaitun ini diutarakan dalam sebuah kanal YouTube, yakni Guru Kempul. Dalam video 20 menit yang ada, Ponpes Al Zaitun diduga dibackingi petinggi partai di Indonesia. Bahkan diduga sampai banyak juga petinggi di Indonesia yang juga datang dan memberikan dukungan pada Ponpes tersebut. Terkait kebenaran narasi ini, pihak-pihak terkait belum juga ada yang memberikan tanggapan dan buka suara. Kontroversi Ponpes Al Zaitun semakin mencuat sejak beberapa waktu terakhir. Puncaknya adalah saat Ponpes Al Zaitun
didemo oleh warga pada Kamis 15 Juni 2023. Terbaru kini Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersama dengan MUI dan para ulama sepakat akan membentuk tim investigasi untuk konfirmasi pada pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Jika selama proses investigasi ditemukan pelanggaran secara syariat Islam, maka akan ada tindakan administratif dan juga hukum. Menurut Kang Emil, upaya tersebut merupakan langkah dari pemerintah dalam merespons keresahan masyarakat selama ini. Saya sudah melaksanakan tugas dari Pak Gubernur bertemu rapat dengan para kiai, tetapi untuk lebih lanjut nanti Pak Gubernur yang akan menyampaikan, karena apa yang diputuskan barusan belum tentu menjadi keputusan yang final. Pemimpin yang membuat sebuah keputusan yang memiliki kewenangan, yaitu Pak Gubernur. Keputusan sementara ini seperti apa, Pak? Saya tidak bisa menyebutkan. Berapa, Pak? Apa yang dibahas tadi, Pak? Poin apa aja yang dibahas tadi, Saya Pak? tidak bisa menyebutkan, pokoknya gitu aja. Nanti yang menyampaikan itu adalah Pak Gubernur, karena Pak Gubernur akan memberikan keputusan. Saya hanya menyampaikan hasil daripada rapat ini dengan Kesbangpol dan juga Biro Kesel dan para kiai. Kiainya berapa tokoh, Pak? Berapa tokoh? Banyak sekali, Pak. Banyak sekali kiai. Hampir 2 jam sepertinya alot sekali pembahasannya, Pak. Ya, karena mereka Pembahasannya tentang apa, Pak? Bapak tadi belum menyampaikan pembahasan tentang apa? Pembahasan tentang Al-Zaitun. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membentuk tim investigasi untuk mengusut dugaan penyimpangan di Pondok Pesantren Al Zaitun. Hal ini dilakukan menyusul gelombang protes dari sejumlah ulama dan masyarakat. Mereka menyoroti pernyataan kontroversial dari pimpinan Ponpes dan pelaksanaan ibadah yang dianggap berbeda dari syariat Islam. Ridwan Kamil mengatakan tim investigasi terdiri dari berbagai instansi seperti MUI, Ormas Islam, Kemenak, Polisi, dan TNI. Rencananya tim tersebut akan bekerja selama 30 hari ke depan. Jika selama proses investigasi ditemukan pelanggaran secara syariat Islam, maka akan ada tindakan administratif dan hukum. Ridwan Kamil meminta agar pimpinan Ponpes Al Zaitun bersikap kooperatif. Adapun pembentukan tim investigasi ini merupakan hasil dari pertemuan para ulama di Gedung Sate Bandung pada Senin 19 Juni. Para ulama dimintai pendapat seputar polemik yang terjadi di Ponpes Al Zaitun belakangan ini. Diketahui Ponpes Al Zaitun menjadi sorotan setelah didemo ribuan massa pekan lalu. Massa menuntut agar dugaan aliran sesat di Ponpes tersebut diusut tuntas. Ponpes Al Zaitun dituding melakukan kegiatan yang melanggar syariat Islam. Selain itu, pernyataan dari pimpinan Ponpes yakni Panji Gumilang juga menuai kontroversi. Kritikan keras dilayangkan oleh para pemuka agama pada pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Dalam sebuah rekaman video, kini seorang ulama di Aceh juga mengecam Panji Gumilang dan menganggapnya sesat. Dalam rekaman video, ulama Aceh ini berdiri di atas mimbar masjid. Ia pun dalam ceramahnya mendesak agar polisi segera meringkus Panji Gumilang. Menurutnya, lambannya penanganan terhadap Panji Gumilang akan menyesatkan seluruh umat Islam di Indonesia. Dalam kemarahannya, ulama Aceh tersebut bahkan menyarankan agar aparat kepolisian menembak mati Panji Gumilang. Sebelumnya, Ustadz Abdul Somad atau UAS juga telah memberikan komentar atas kontroversi Panji Gumilang. Melalui dakwahnya, UAS meminta pada publik agar lebih berhati-hati dalam menyekolahkan anaknya di Pondok Pesantren Al Zaitun agar tidak terpapar aliran sesat. Ia pun juga meminta agar pimpinan pondok pesantren tersebut, yakni Panji Gumilang, segera ditangkap kepolisian. Kegiatan silaturahmi kebangsaan ini kita berharap menyamakan persepsi bahwa ada oknum radikalisme yang mengatasnamakan agama di sekitar kita, apalagi mengatasnamakan pesantren, ini yang akhirnya mencoreng nama pesantren. Padahal sejatinya pesantren membangun peradaban yang baik. Ini ada hidden curriculum, ini ada sebuah gerakan makar mendirikan negara dalam negara. Dan kita berharap dari agenda ini MUI dan Kementerian Agama menindaklanjuti kegiatan ini, termasuk juga membuka hasil penelitian yang lama tentang hasil penelitian yang sudah final dan dibukukan
agar segera membuat fatwa terkait masalah NI dan Al Zaitun sesat dan menyesatkan. Dan Kementerian Agama juga segera menindaklanjuti, mengambil alih, karena ini sudah sangat membahayakan. Ini bukan gerakan keagamaan, ini gerakan politik. Bahkan ini kita bilang ini kejahatan kemanusiaan atas nama agama. Orang yang sudah bergabung akan dihancurkan ekonominya, dihancurkan akhlak dan akidahnya, dihancurkan masa depannya. Ini atas nama agama dan ini besar di pondok pesantren. Ini sangat membahayakan. Kalau negara tidak bertindak, ya ini akan membahayakan kedaulatan negara. Ini kan sepertinya isu yang akan menjelang tahun politik. Apakah memang sengaja memang mencari sensasi atau memang sengaja dia pengen menebar kebencian pada masyarakat? Sejatinya memang ini ada gerakan makar dari dulu. Dan NI ini memang mengkolaborasi ajaran NI dengan ajaran Isa Bugis dan lembaga kerasulan. Dari awal terbentuknya memang dia sudah mengajarkan makar dan mengajarkan kebencian kepada orang. Namun di permukaan ajaran Isa Bugis ini seolah-olah mereka toleran, karena ajaran Isa Bugis ini adalah dia kolaborasi, sinkretisme agama, penggabungan beberapa agama menjadi satu dan selalu menggunakan logika akal. Yang tidak masuk akal tidak akal. Makanya rukun Islam pun dirubah, termasuk haji nggak perlu ke Mekah, haji ada di Indramayu Jawa Barat di Al Zaitun, terus sholat belum diwajibkan, dosa bisa ditebus. Nah ini gerakan-gerakan ini kan gerakan clandestine, gerakan bawah tanah, dan informasi ini sudah ada di tangan MUI dan Kementerian Agama pada saat itu yang dihasilkan. Jadi cukup dibuka saja, saya rasa masyarakat sudah tahu buat fatwa dan ini menjadi landasan aparat untuk menindak Al Zaitun juga secara hukum. Karena banyak kasus tanah yang tidak selesai, yang hanya dibayar uang muka, minta sertifikatnya sampai sekarang tidak dibayar. Ada kasus-kasus hukum juga, misalnya dana BOS itu tidak ditransfer ke rekening yayasan, tapi ditransfer ke rekening atas nama AS Panji Gumilang. Ini kan sudah pelanggaran hukum. Jadi kita berharap negara hadir. Kita punya intelijen, ada BIN, ada BAIS, ada Baintelkam, punya Menko Polhukam. Kita berharap kementerian dan lembaga sinergi. Ini bukan hanya kasus tahunan, ini tragedi kemanusiaan. Dan kita tidak berharap ini berlarut-larut sehingga nanti orang akan trauma dengan pesantren, takut ke pesantren, anaknya nanti takut dianggap radikal dan lain sebagainya. Yang ini oknum. Dan kita kasihan kepada para korban yang sudah menyekolahkan di sana. Ada yang stres, depresi, bahkan gila. Karena mungkin dijali dengan masalah doktrin dia tidak kuat. Karena 80% di Al Zaitun itu adalah santri yang orang tuanya anggota NI, termasuk karyawan, muadzaf, eksponen itu adalah orang NI. Tapi ada 20% santri yang korban promosi Al Zaitun, yang dia hanya melihat pesantren mega, sekolahan ke sana. Anaknya nakal mungkin juga cemplungin ke pesantren karena mungkin orang tuanya orang kaya, karena memang biayanya cukup tinggi. Tapi kalau yang 80% itu memang ada subsidi bagi anggota NII agar untuk menyekolahkan menjadi santri anaknya di Al Zaitun. Jadi kalau Kementerian Agama hanya melihat kurikulumnya ya tidak ada yang aneh. Tapi kalau hidden kurikulum, ini adalah gerakan intelijen dan saya rasa istana juga harus turun tangan, Menko Polhukam. Kita punya intelijen. Jadi jangan sampai seolah-olah intelijen tidak bergerak. Ini adalah gerakan yang sangat membahayakan kedaulatan bangsa. Yang diketahui Mas Ken sendiri selama berada di dalam Al Zaitun, yang paling menonjol penyimpangannya itu apa? Menghalalkan segala cara dalam hal infak. Infak bukan infak sebenarnya, iuran paksa. Jadi di NI ada namanya harta ini adalah diambil oleh pimpinan. Ayatnya adalah ambillah sedekah dari mereka untuk membersihkan diri. Jadi ada yang sampai jual tanah, jual rumah. Terus tadi sholat juga belum diwajibkan, bukan dilarang ya, tapi belum diwajibkan. Jadi mereka mengatakan negara Indonesia masih jahiliyah, masih Mekah, hukumnya bukan hukum Islam, hukumnya Pancasila, tauhid, demokrasi, haram. Jadi ya sholat itu besok ketika negara Islam sudah menang. Jadi sholat bagi mereka adalah sholatnya cari duit, cari orang, menegakkan program negara, karena mereka dididik menjadi seorang negarawan, bukan agamawan. Makanya nggak heran kan sholatnya di Al Zaitun pakai jas, pakai dasi, ya karena mereka pada dasarnya belum diwajibkan kok, dan mereka suka-suka dia karena ini akan membuat mazhab baru, pemikiran baru, dan menurut saya ini bahaya sekali, apalagi syahadat mereka juga dirubah. Syahadatnya bukan tiada Tuhan selain Allah, tapi tiada negara kecuali negara Islam. Barang siapa negara selain negara Islam maka kafir. Dan ini modus-modus pengkafiran ini sangat membahayakan dan membuat perpecahan di masyarakat. Tadi sempat dijelaskan ya perekrutan saat orang masuk Al Zaitun. Ya, rekrutannya mereka menggunakan sugesti-sugesti agama dan biasanya menggunakan pertemanan dan mereka seperti multi level marketing. Pemahaman
yang dia yakini itu bukan hanya untuk dia sendiri, tapi harus disampaikan kepada orang lain. Satu ngerekrut 5, 10, 20, dan dia tidak akan pernah berhenti sebelum mendapatkan pemikiran baru yang menurut dia lebih bagus dari yang dia yakini saat itu. Jadi sakaunya, lebih sakau ini daripada narkoba. Kalau narkoba, nanti direhabilitasi, dosisnya dikurangi bisa sembuh. Ini merasa paling benar. Ini mewarisi sifat iblis, merasa yang lain neraka semua, surga hanya dia. Yang lain kafir semua, yang beriman hanya dia. Ini kan bahaya sekali. Biasanya berapa lama itu perekrutan doktrin-doktrinnya? Tergantung calon korban. Biasanya dulu kita merekrut maksimal 2 jam saja. Kita sudah pastikan orang yang bawa laptop, bawa dompet, bawa elektronik harus pindah tangan tanpa hipnotis, tanpa kedam. Murni sebuah dialog pengkondisian yang disugesti dengan sugesti agama. Ada istilah untuk menguasai orang yang bodoh, bungkuslah sesuatu yang batil dengan agama. Merampok nggak apa-apa, tapi ini ayatnya. Ini dalam kondisi perang, harta musuh bisa dipakai untuk perjuangan. Namanya fa'i atau hunimah, harta perampasan perang. Boleh dipakai untuk perjuangan. Jadi harta orang lain, termasuk harta orang tua, ketika masih belum berbaiat, kan kafir juga. Boleh dicuri, boleh di modus-modus kehilangan barang dan lain sebagainya. Jadi sebelum kita selamatkan orang tua, katanya selamatkan dulu hartanya. Ini kan bahaya sekali. Yang akhirnya menjadi legalisasi kriminal atas nama agama. Sudah ada berapa ribu korban ini? Laporan yang ke NI Crisis Center sudah puluhan ribu. Dan terakhir kita yang paling banyak yang kita tangani yang sudah kembali ke NKRI di Sumatera Barat, satu sesi kita ada 1.157 anggota NII, ex-NII yang kembali ke NKRI di Jambi, di Riau, di Sumsel, di Maren Lampung, di Jawa Barat, Jawa Tengah, seluruh tersebar di kita. Bagaimana supaya mereka bisa kembali kepada masyarakat, dan ini menjadi warning agar berhati-hati karena tidak cukup modal semangat saja kita dalam belajar agama, tapi juga harus dengan ilmu yang benar. Karena kalau hanya modal semangat kala debat nanti akan mudah terpapar juga ke sana. Pendiri Negara Islam Indonesia atau NII Crisis Center sekaligus mantan pengurus Ponpes Al Zaitun Ken Setiawan membeberkan kesaksiannya. Ia secara terang-terangan menyebut praktek yang dilakukan Ponpes Al Zaitun Indramayu adalah gerakan makar. Dikutip dari tribunjabar.id, hal itu ia sampaikan setelah kegiatan silaturahmi kebangsaan di Ponpes Hidayatul Tholibin di Desa Karanganyar, Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pada Minggu 18 Juni. Ia menyebut pihak Ponpes melakukan gerakan politik untuk mendirikan negara di dalam negara. Pemerintah pun diminta untuk cepat bertindak. Menurutnya, jika pergerakan tersebut dibiarkan, maka akan membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ken Setiawan menerangkan, MUI dan Kemenak sebenarnya sudah mengetahui perihal gerakan tersebut. Kedua lembaga itu bahkan sudah melakukan penelitian yang sejak lama. Ia pun lantas meminta kepada MUI dan Kemenak untuk membuka hasil penelitian tersebut kepada publik, sehingga fatwa untuk NII dan Al Zaitun segera dikeluarkan. Desakan Ken ini disampaikan karena Al Zaitun sudah sangat membahayakan. Ia berujar NII di sana mengkolaborasikan ajaran Islam Bugis dan kelembagaan kerasulan. Dari awal terbentuk Ponpes setempat memang sudah mengajarkan makar dan kebencian, namun di permukaan mereka seolah-olah toleran. Ken Setiawan menyampaikan Ponpes Al Zaitun juga merubah rukun Islam. Salah satunya haji tidak perlu ke Mekah dan Madinah. Bahkan ibadah haji bisa dilaksanakan di Indramayu, Jawa Barat, yakni dengan cara mengelilingi Ponpes Al Zaitun seluas 1.200 hektar dengan menggunakan mobil. Melempar jumroh pun bukan memakai batu, melainkan memakai sak semen. Sementara banyak sak semen, semakin banyak sak semen, maka jemaah itu semakin saleh. Selain itu ada penyimpangan lain, yakni dosa yang bisa ditebus dengan membayar uang. Kemudian sholat juga belum diwajibkan. Mereka menilai negara Indonesia ini masih jahiliyah. Hal ini karena hukumnya bukan hukum Islam, tetapi hukumnya adalah Pancasila. Ken Setiawan berkata, para jemaah baru diwajibkan untuk sholat nanti ketika negara Islam sudah menang. Tidak hanya itu, Ponpes Al Zaitun juga merubah kalimat syahadat. Syahadat yang mereka ucapkan bukan tiada Tuhan selain Allah, melainkan tiada negara selain negara Islam. Dikatakan negara di luar negara Islam menurut pemahaman Ponpes Al Zaitun adalah kafir.
Semua itu ada di hidden curriculum yang diajarkan di ponpes setempat. Pada kesempatan itu, Ken Setiawan kembali meminta agar MUI dan Kemenak bisa membuka hasil penelitian dan segera membuat fatwa bagi Ponpes Al Zaitun. Ada hidden curriculum. Ini ada sebuah gerakan makar mendirikan negara dalam negara, dan kita berharap dari agenda ini MUI dan Kementerian Agama menindaklanjuti kegiatan ini, termasuk juga membuka hasil penelitian yang lama tentang hasil penelitian yang sudah final dan dibukukan, agar segera membuat fatwa terkait masalah NI dan Al Zaitun sesat dan menyesatkan. Dan Kementerian Agama juga segera menindaklanjuti, mengambil alih, karena ini sudah sangat membahayakan. Ini bukan gerakan keagamaan, ini gerakan politik. Bahkan ini kita bilang ini kejahatan kemanusiaan atas nama agama. Orang yang sudah bergabung akan dihancurkan ekonominya, dihancurkan akhlak dan akidahnya, dihancurkan masa depannya. Ini atas nama agama, dan ini besar di pondok pesantren. Ini sangat membahayakan. Kalau negara tidak bertindak, ya ini akan membahayakan kedaulatan negara. Sejatinya memang ini ada gerakan makar dari dulu. Dan NI ini memang mengkolaborasi ajaran NI dengan ajaran Isa Bugis dan lembaga kerasulan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat langsung bereaksi terkait polemik Ponpes Al Zaitun di Indramayu yang disebut-sebut mengajarkan aliran sesat. Pemprov Jabar akan menggelar pertemuan dengan 300 kiai dan ulama untuk menindak ponpes tersebut. Dikutip dari wartakotalive.com pada Senin 19 Juni, hal ini ditegaskan oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, UU Ruzanul Ulum. Ia menerangkan rencananya 300 kiai akan berkumpul di kantor Pemprov Jabar Gedung Sate pada Senin hari ini. Wakil Kepala Daerah Jawa Barat ini menjelaskan gelaran pertemuan tersebut untuk menyikapi polemik pondok pesantren atau Ponpes Al Zaitun. UU menjelaskan langkah ini merupakan perintah dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dijelaskan 300 kiai dan ulama yang diundang terdiri dari sejumlah ormas Islam, Kemenak, MUI, dan pimpinan pondok pesantren. Orang nomor 2 di Jawa Barat tersebut berharap keputusan hasil musyawarah bisa meredam konflik antara santri Al Zaitun dan warga sekitar Indramayu. UU pun meminta kepada masyarakat agar bersabar dan tidak melakukan pengerahan massa ke Ponpes Al Zaitun. Wakil Gubernur juga berharap warga Indramayu percaya dengan pemerintah, sehingga masalah ini bisa diselesaikan dengan arif dan bijaksana sesuai dengan norma yang ada. Ia juga mengimbau agar warga tidak main hakim sendiri dalam menyikapi pesantren Al Zaitun. Diketahui sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jawa Barat langsung bereaksi soal Ponpes Al Zaitun di Indramayu. MUI Jabar menilai ajaran ponpes itu sudah mengarah kepada kesesatan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil didesak untuk segera bertindak menyelesaikan berbagai konflik yang selama ini terjadi terkait keberadaan ponpes tersebut. Sekretaris MUI Jawa Barat Rafani Ahyar mengatakan pihaknya meminta Gubernur Jawa Barat menegur Ponpes Al Zaitun. Menurutnya sudah banyak pernyataan kontroversial yang dikeluarkan oleh pimpinan Ponpes Al Zaitun hingga memancing emosi umat Muslim. Termasuk mereka mengucapkan Assalamualaikum memakai bahasa salam Yahudi. Terkait ibadah haji, Panji Gumilang juga kerap menyebut tidak perlu ke Mekah karena Indonesia juga tanah suci. Penyimpangan lainnya adalah soal bercampurnya jemaah laki-laki dan jemaah perempuan. Hal ini tampak dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri di Al Zaitun. Pada saat sholat Id lalu, di Al Zaitun, jemaah perempuan diperbolehkan untuk berada di saf terdepan di belakang imam. Rekaman videonya bahkan sempat tersebar luas di media sosial. Rafani mengatakan MUI Jabar sudah melakukan pertemuan dengan Pemprov Jabar, Polda Jabar, dan Kodam 3 Siliwangi. Hal tersebut untuk menyikapi adanya dugaan ajaran sesat di Ponpes Al Zaitun tersebut. Jadi minimal saya akan mengundang 300 kiai. Di situ ada ormas, ada Kemenag, ada MUI, dan juga ada pimpinan pondok pesantren. Karena tidak semua pimpinan pondok pesantren, ulama, syaihul masaih masuk kepada pengurus MUI. Tidak semua masuk pada ormas. Ormas Islam maksud saya, bukan ormas kemasyarakatan. Nah, oleh karena itu harapan kami tidak terulang lagi pengerahan massa kepada pondok pesantren, karena pondok pesantren juga kan nanti akan bergerak.
Mereka juga tidak mau terjadi hal yang tidak diinginkan untuk menjaga citra dari pondok pesantren. Dalam pesantren juga bergerak. Ya seperti itu ada. Jadi hentikan gerakan-gerakan itu, percayakan terhadap pemerintah. Pemerintah insya Allah akan sebijaksana mungkin, sesuai dengan norma yang ada dan sesuai dengan normatif yang ada. Sejumlah kejanggalan Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat dibongkar mantan pengurusnya. Ken Setiawan yang pernah menjadi pengurus Ponpes Al Zaitun tahun 2000 hingga 2002 menyebut praktik yang dilakukan Ponpes Al Zaitun Indramayu adalah gerakan makar. Ia sebagai pendiri Negara Islam Indonesia Crisis Center menjelaskan upaya Ponpes Al Zaitun untuk mendirikan negara di dalam negara. Pemerintah pun diminta untuk cepat bertindak, mengingat jika dibiarkan pergerakan tersebut akan membahayakan keutuhan negara. Dikutip dari Tribun Jabar, menurut Ken Setiawan, MUI dan Kemenak sebenarnya sudah mengetahui perihal gerakan tersebut. Kedua lembaga itu bahkan disampaikan Ken sudah melakukan penelitian sejak lama. Ia pun meminta kepada MUI dan Kemenak untuk membuka hasil penelitian tersebut kepada publik. Menurut pria yang pernah menjadi pengurus Ponpes Al Zaitun tahun 2000 hingga 2002 itu, NII di sana mengkolaborasikan ajaran Islam Bugis dan kelembagaan kerasulan. Dari awal terbentuk, Ponpes setempat memang sudah mengajarkan makar dan kebencian. Namun di permukaan mereka seolah-olah toleran. Ponpes Al Zaitun juga disebut merubah rukun Islam. Salah satunya, haji tidak perlu ke Mekah dan Madinah. Haji cukup di Indramayu, Jawa Barat dengan cara mengelilingi Ponpes Al Zaitun seluas 1.200 hektar dengan menggunakan mobil. Melempar jumrah pun menurutnya bukan memakai batu, melainkan memakai sak semen. Semakin banyak sak semen, maka jemaah itu semakin saleh. Penyimpangan lainnya adalah dosa bisa ditebus dengan membayar uang, kemudian sholat juga belum diwajibkan. Mereka menilai negara Indonesia ini masih jahiliyah, sehingga hukumnya bukan hukum Islam, namun hukumnya adalah Pancasila. Ken Setiawan melanjutkan, para jemaah baru diwajibkan untuk sholat nanti ketika negara Islam sudah menang. Tak hanya itu, Ponpes Al Zaitun juga merubah kalimat syahadat. Syahadat yang mereka ucapkan bukan tiada Tuhan selain Allah, melainkan tidak ada negara selain negara Islam. Negara di luar negara Islam menurut pemahaman Ponpes Al Zaitun adalah kafir. Semua itu ada di hidden kurikulum yang diajarkan di Ponpes setempat. Pada kesempatan itu, Ken Setiawan kembali meminta agar MUI dan Kemenak bisa membuka hasil penelitian yang lalu dan segera membuat fatwa bagi Ponpes Al Zaitun. Ex-pengurus Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu Ken Setiawan mengungkapkan adanya kaitan antara pimpinan pondok pesantren tersebut dengan sebuah organisasi yang dilarang di Indonesia. Pimpinan Ponpes Al Zaitun Syekh Panji Gumilang sangat berkaitan dengan organisasi terlarang Negara Islam Indonesia atau NII. Hal itu disampaikan oleh Ken seusai kegiatan silaturahmi kebangsaan di Ponpes Hidayatul Tholibin di Desa Karanganyar, Pasekan, Indramayu pada Minggu 18 Juni 2023. Panji Gumilang disebut sangat dekat dengan tokoh-tokoh NII. Pasalnya Panji dianggap cerdas karena merupakan lulusan Pondok Modern Gontor. Ken mengatakan Panji menggunakan cover perdamaian dan toleransi agar baiatnya dengan NII tak tampak. Terlebih di balik kemegahan Ponpes tersebut memiliki tujuan gerakan bawah tanah untuk mendirikan negara Islam dengan memanfaatkan isu agama sebagai tameng. Menurut pria yang pernah menjadi pengurus Ponpes Al Zaitun pada tahun 2000 hingga 2002 tersebut, NII di sana mengkolaborasikan ajaran Islam Bugis dan kelembagaan kerasulan. Dari awal terbentuk, Ponpes setempat memang sudah mengajarkan makar dan kebencian. Namun di permukaan mereka seolah-olah toleran. Dalam ajarannya di Ponpes, semua cara dihalalkan untuk mendapatkan uang, mulai mencuri, merampok, bahkan juga zina. Di samping itu, menurut Ken Setiawan, Ponpes Al Zaitun melakukan penyelewengan rukun Islam dan mengkafirkan orang di luar negara Islam. Ia juga menyebutkan bahwa pengikut Pondok Pesantren Al Zaitun ada haji sendiri. Tiap 1 Muharram, seluruh jemaah yang ada di Indonesia yang bergabung dengan kelompok NII itu berkumpul di sana. Mereka melakukan tawaf bukan keliling Ka'bah, melainkan keliling Al Zaitun 1.200 hektar area menggunakan mobil.
Lempar jumroh yang seharusnya menggunakan batu kecil diganti menggunakan sak semen. Semakin besar sak semen, maka akan menunjukkan kesolehan orang yang melemparnya. Ken Setiawan menilai apa yang dilakukan oleh Ponpes Al Zaitun membuat jelek nama pesantren tersebut. Ia juga berharap pemerintah bisa turun tangan untuk menyelesaikan persoalan ini. Mari kita bersuara. Jangan sampai persoalan ini menjadi polemik terus-menerus, dan kita juga berharap aparat ketika sudah nanti ada tindak lanjut dari tokoh agama atau masyarakat, dari lembaga MUI, dari Kemenang juga meningkat, karena ini juga persoalan serius. Ini maka mendirikan negara dalam negara, tapi bungkusnya cantik sekali, pesantren besar di Asia Tenggara. Jadi kalau orang awam hanya melihat covernya, ya bagus, kurikulumnya menang, tapi ada hidden kurikulum lah, ini yang tidak disampaikan, dan kita berharap juga aparat dalam hal ini dari badan intelijen negara, dari BAIS dan Baitel. Ken Setiawan, ex-pengurus Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu, disebut hanya membutuhkan waktu maksimal 2 jam untuk membuat calon jemaah menyerahkan barang berharga mereka. Proses perekrutan jemaah atau santri Al Zaitun juga terbilang cukup mencengangkan. Para pengurus tak melakukan hipnotis, namun sugesti-sugesti agama dan dialog antar pengurus dan calon jemaah. Sugesti yang berisi pemahaman soal ajaran mereka ini kemudian membuat para calon jemaah luluh hingga menyerahkan barang berharga ke pondok. Ken menyebutkan kondisi jemaah yang sudah terkena sugesti bisa sakau, melebihi orang yang mengonsumsi narkoba. Dalam merampas harta jemaah itu, pihak Ponpes Al Zaitun bahkan menghalalkan segala cara dan kepada siapa saja termasuk orang tua. Ia bahkan menyebutkan jika ada pilihan harus menyelamatkan nyawa orang tua atau harta orang tua, di jemaah didoktrin untuk lebih memilih menyelamatkan hartanya terlebih dahulu. Ken yang juga merupakan pendiri NII Crisis Center tersebut menerima banyak laporan soal praktik tersebut. Dari ex-NII yang sudah kembali ke NKRI ada sebanyak 1.150 orang. Ken yang pernah menjadi pengurus Ponpes Al Zaitun pada tahun 2000 hingga 2002 lalu mengungkapkan pihak Ponpes melakukan praktik pemerasan harta jemaah dengan menggunakan ayat Al-Quran. Ken Setiawan menyampaikan surat Al-Quran At-Tadabbur digunakan untuk menarik iuran paksa atau infak dengan dalil infak sodakoh. Selain dengan menggunakan uang, Ken Setiawan juga menyebut para jemaah bisa membayar infak dengan hal lainnya, seperti menjual diri, bahkan ada juga yang sampai menjual anak kandung mereka sendiri. Lebih kejamnya lagi, setelah dijual, orang tuanya bahkan tidak diperbolehkan lagi melihat anak mereka. Ken sendiri mengaku tidak bisa membayangkan perasaan orang tersebut karena tindakan yang dilakukan oleh Ponpes Al Zaitun. Tidak sedikit jemaah yang menjadi gila karena depresi. Tak hanya itu, ada juga jemaah perempuan yang sampai menjual diri demi infak yang diminta oleh Ponpes Al Zaitun. Bahkan ada pula yang sampai rela disetubuhi oleh 4 orang laki-laki hanya untuk memenuhi infak tersebut. Dan menyebutkan Ponpes Al Zaitun menghalalkan segala cara untuk iuran paksa ini dengan dalil ayat surat Al-Quran Tadabbur ayat 103. Yang menjelaskan arti dari ayat tersebut adalah ambillah zakat dari sebagian harta mereka dan dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Arti tersebut kemudian disalahartikan. Menurut Ken, oleh Ponpes Al Zaitun mengartikannya dengan menggunakan fi'il amar atau kata kerja perintah. Kemudian diyakini oleh jemaah NII hanya dengan mengeluarkan harta kepada Ponpes Al Zaitun, maka seseorang itu dapat membersihkan dirinya dari dosa dan suci kembali seperti bayi yang baru lahir. Dalam hal ini, Ken mengaku sangat kasihan dengan para korbannya. Selain diperas harta benda mereka dan dirusak akidahnya, pihak Ponpes Al Zaitun juga merusak masa depan para jemaah. Ya, rekrutannya mereka menggunakan sugesti-sugesti agama dan biasanya menggunakan pertemanan dan mereka seperti multi level marketing. Pemahaman
yang dia yakini itu bukan hanya untuk dia sendiri, tapi harus disampaikan kepada orang lain. Satu ngerekrut 5, 10, 20, dan dia tidak akan pernah berhenti sebelum mendapatkan pemikiran baru yang menurut dia lebih bagus dari yang dia yakini saat itu. Jadi sakaunya, lebih sakau ini daripada narkoba. Kalau narkoba, nanti direhabilitasi, dosisnya dikurangi, bisa sembuh. Ini merasa paling benar. Ini mewarisi sifat iblis, merasa yang lain neraka semua, surga hanya dia. Yang lain kafir semua, yang beriman hanya dia. Ini kan bahaya sekali. Biasanya berapa lama itu perekrutan doktrin-doktrin? Tergantung calon korban. Biasanya dulu kita merekrut maksimal 2 jam saja. Kita sudah pastikan orang yang bawa laptop, bawa dompet, bawa elektronik harus pindah tangan tanpa hipnotis, tanpa kedam. Murni sebuah dialog pengkondisian yang disugesti dengan sugesti agama. Ada istilah untuk menguasai orang yang bodoh, bungkuslah sesuatu yang batil dengan agama. Merampok nggak apa-apa, tapi ini ayatnya. Ini dalam kondisi perang, harta musuh bisa dipakai untuk perjuangan. Namanya fa'i atau gunimah, harta perampasan perang. Boleh dipakai untuk perjuangan. Jadi harta orang lain, termasuk harta orang tua, ketika masih belum berbaiat, kan kafir juga. Boleh dicuri, boleh di modus-modus kehilangan barang dan lain sebagainya. Jadi sebelum kita selamatkan orang tua, katanya selamatkan. Ponpes Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat kini menjadi sorotan publik lantaran ajaran-ajaran yang disebut-sebut sesat. Sorotan kali ini datang dari pendiri Negara Islam Indonesia atau NII Crisis Center, Ken Setiawan, yang juga merupakan mantan pengurus Ponpes tersebut. Ia membeberkan para jemaah bisa membayar infak dengan hal lain, termasuk menjual anak kandung mereka. Dikutip dari tribunjabar.id pada Senin 19 Juni, hal ini Ken sampaikan seusai kegiatan silaturahmi kebangsaan di Ponpes Hidayatul Tholibin di Desa Karanganyar, Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu pada Minggu kemarin. Ia menerangkan pihak Ponpes melakukan praktek pemerasan harta jemaah dengan menggunakan ayat Al-Quran. Karena 80% di Al Zaitun itu adalah santri yang orang tuanya anggota NII. Pendiri Negara Islam Indonesia Crisis Center, Ken Setiawan, menyebut pendirian Pondok Pesantren Al Zaitun sebagai kedok untuk mendirikan negara Islam. Mereka dinilai menggunakan dalil Al-Quran agar dianggap pro pemerintah. Ken menyebut pimpinan Ponpes Al Zaitun Indramayu, Syekh Panji Gumilang, sangat berkaitan erat dengan organisasi terlarang Negara Islam Indonesia. Ia lantas membeberkan bahwa visi misi NII mendirikan negara Islam, yakni melanjutkan perjuangan DITII Kartosuwiryo. Saat ini mereka setidaknya memiliki 9 komandemen wilayah atau KW. KW 1 ada di Priangan Utara, KW 2 Jateng, KW 3 Jatim, KW 4 Makassar, KW 5 Kalimantan, kemudian KW 6 di Aceh, KW 7 Jabar Priangan Selatan, KW 8 Lampung, dan KW 9 Jakarta Raya. Dalam ajarannya, Ponpes Al Zaitun ada lembaga kerasulan dan siasat perang dengan cover perdamaian dan toleransi. Hal itu sebagai kedok untuk menutupi jika mereka tak pro pemerintah. Di balik kemegahan Ponpes pimpinan Panji Gumilang, Ken menyebut memiliki tujuan tersembunyi, yaitu gerakan bawah tanah untuk mendirikan negara Islam dengan modus memanfaatkan isu agama sebagai tamengnya. Dalam ajarannya, Panji dinilai membolehkan mencuri hingga merampok. Karena 80% di Al Zaitun itu adalah santri yang orang tuanya anggota NII, termasuk karyawan, muadzaf, eksponen itu adalah orang NII. Tapi ada 20% santri yang korban promosi Al Zaitun, yang dia hanya melihat pesantren mega, sekolahan ke sana. Anaknya nakal mungkin dia cemplungin ke pesantren karena mungkin orang tuanya orang kaya, karena memang biayanya cukup tinggi. Tapi kalau yang 80% itu memang ada subsidi bagi anggota NII agar untuk menyekolahkan menjadi santri anaknya di Al Zaitun. Menko Polhukam, kita berharap kementerian dan lembaga sinergi. Mantan pengurus Pondok Pesantren Al Zaitun, Ken Setiawan, menyentil Menko Polhukam Mahfud MD terkait sejumlah pelanggaran hukum yang diduga dilakukan pemimpin Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Pelanggaran yang dimaksud terkait dana bos hingga pembelian tanah. Ken menyebut hingga saat ini masih banyak masalah tanah yang belum selesai,
mulai dari tanah yang dibayar hanya di muka tetapi sudah diminta sertifikat hingga tak dibayar. Ia juga menyinggung soal dana BOS. Menurut Ken, uang tersebut tidak ditransfer ke rekening Ponpes melainkan ke rekening Syekh Panji. Oleh karena itu, ia meminta agar pemerintah mulai dari Menko Polhukam hingga intelijen bersinergi mengusut kasus tersebut. Bahkan pihak istana juga diharapkan ikut turun tangan. Menurut Ken, apabila negara tak bertindak akan membahayakan tatanan negara. Pendiri Negara Islam Indonesia Crisis Center itu lantas meminta Majelis Ulama Indonesia juga membuat fatwa untuk menindak Ponpes Al Zaitun. Negara hadir. Kita punya intelijen, ada BIN, ada BAIS, ada Baintelkam, punya Menko Polhukam. Kita berharap kementerian dan lembaga sinergi. Ini bukan hanya kasus tahunan, ini tragedi kemanusiaan. Dan kita tidak berharap ini berlarut-larut, sehingga nanti orang akan trauma dengan pesantren, takut ke pesantren, anaknya nanti takut dianggap radikal dan lain sebagainya. Ini oknum. Dan kita kasihan kepada para korban yang sudah menyekolahkan di sana. Ada yang stres, depresi, bahkan gila. Karena mungkin dijali dengan masalah doktrin dia tidak kuat. Karena 80% di Al Zaitun itu adalah santri yang orang tuanya anggota NI, termasuk karyawan, muadhof, eksponen itu adalah orang NI. Tapi ada 20% santri yang korban promosi Al Zaitun. Aksi kontroversial Panji Gumilang, pimpinan Ponpes Al Zaitun menuai komentar pedas dari ulama Ustadz Abdul Somad atau UAS. Ada 3 poin yang ia sampaikan, mulai dari peringatkan soal aliran sesat dan sindiran pada Panji Gumilang soal salam Yahudi. Hingga yang terakhir, ia bahkan meminta agar Panji Gumilang segera ditangkap. Adapun komentar UAS soal Pondok Pesantren Al Zaitun ini disampaikan melalui kanal YouTube Ustadz Abdul Somad Official belum lama ini. Berikut sederet komentar pedas UAS untuk Panji Gumilang. Pertama, ia mengingatkan pada masyarakat untuk berhati-hati dengan aliran sesat. Dalam video, UAS meminta orang tua agar berhati-hati menyekolahkan anak. Ia meminta agar tidak terlena memasukkan anak ke pondok pesantren yang memiliki bangunan megah, namun justru di dalamnya diajarkan aliran-aliran sesat. Selanjutnya, UAS lantas menirukan lagu yang menurutnya memiliki arti salam yang biasa dilakukan oleh kaum tertentu. Hal ini menyindir Ponpes Al Zaitun yang melakukan salam Yahudi, yakni Hafenu Shalom Alaihim. Hingga kemudian yang ketiga, UAS meminta agar Panji Gumilang untuk segera ditangkap. Menurutnya, pimpinan Ponpes Al Zaitun tersebut merupakan antek-antek dari kaum tertentu. Sebagai informasi, mencuatnya kisruh soal Ponpes Al Zaitun ini buntut dari adanya aksi unjuk rasa warga pada Kamis 15 Juni lalu atas dugaan adanya aliran sesat. Adapun kini ratusan kiai telah menentukan nasib Ponpes tersebut. Tinggal menunggu waktu diumumkan oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Kesimpulan sudah disampaikan, tapi yang berhak memutuskan dan menyampaikan adalah Bersamaan dengan hebohnya Ponpes Al Zaitun, kini beredar kabar bahwa selama ini petinggi Al Zaitun Panji Gumilang diduga dibackingi oleh partai politik yang punya andil besar di Indonesia. Bahkan dalam narasi tersebut dikatakan buntut backingan ini, Ponpes Al Zaitun yang selalu membuat kontroversi tak pernah mendapatkan teguran. Narasi soal backingan Ponpes Al Zaitun ini diutarakan dalam sebuah kanal YouTube, yakni Guru Kempul. Dalam video 20 menit yang ada, Ponpes Al Zaitun diduga dibackingi petinggi partai di Indonesia. Bahkan diduga sampai banyak juga petinggi di Indonesia yang juga datang dan memberikan dukungan pada Ponpes tersebut. Terkait kebenaran narasi ini, pihak-pihak terkait belum juga ada yang memberikan tanggapan dan buka suara. Kontroversi Ponpes Al Zaitun semakin mencuat sejak beberapa waktu terakhir. Puncaknya adalah saat Ponpes Al Zaitun didemo oleh warga pada Kamis 15 Juni 2023. Terbaru kini Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersama dengan MUI dan para ulama sepakat akan membentuk tim investigasi untuk konfirmasi pada pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Jika selama proses investigasi ditemukan pelanggaran secara syariat Islam, maka akan ada tindakan administratif dan juga hukum. Menurut Kang Emil, upaya tersebut merupakan langkah dari pemerintah dalam merespons keresahan masyarakat selama ini. Saya sudah melaksanakan tugas dari Pak Gubernur bertemu rapat dengan para kiai, tetapi untuk lebih lanjut nanti Pak Gubernur yang akan menyampaikan, karena
apa yang diputuskan barusan belum tentu menjadi keputusan yang final. Pemimpin yang membuat sebuah keputusan yang memiliki kewenangan, yaitu Pak. Keputusan sementara ini seperti apa, Pak? Saya tidak bisa menyebutkan. Berapa, Pak? Apa yang dibahas tadi, Pak? Poin apa aja yang dibahas tadi, Saya Pak? tidak bisa menyebutkan, pokoknya gitu aja. Nanti yang menyampaikan itu adalah Pak Gubernur, karena Pak Gubernur akan memberikan keputusan. Saya hanya menyampaikan hasil daripada rapat ini dengan Kesbangpol dan juga Biro Kesel dan para kiai. Kiainya berapa tokoh, Pak? Berapa tokoh? Banyak sekali, Pak. Banyak sekali kiai. Hampir 2 jam sepertinya alot sekali pembahasannya, Pak. Ya, karena mereka Pembahasannya tentang apa, Pak? Bapak tadi belum menyampaikan pembahasan tentang apa? pembahasan tentang Al-Zaitun. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membentuk tim investigasi untuk mengusut dugaan penyimpangan di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Hal ini dilakukan menyusul gelombang protes dari sejumlah ulama dan masyarakat. Mereka menyoroti pernyataan kontroversial dari pimpinan Ponpes dan pelaksanaan ibadah yang dianggap berbeda dari syariat Islam. Ridwan Kamil mengatakan tim investigasi terdiri dari berbagai instansi seperti MUI, Ormas Islam, Kemenak, Polisi, dan TNI. Rencananya tim tersebut akan bekerja selama 30 hari ke depan. Jika selama proses investigasi ditemukan pelanggaran secara syariat Islam, maka akan ada tindakan administratif dan hukum. Ridwan Kamil meminta agar pimpinan Ponpes Al-Zaitun bersikap kooperatif. Adapun pembentukan tim investigasi ini merupakan hasil dari pertemuan para ulama di Gedung Sate Bandung pada Senin 19 Juni. Para ulama dimintai pendapat seputar polemik yang terjadi di Ponpes Al-Zaitun belakangan ini. Diketahui Ponpes Al-Zaitun menjadi sorotan setelah didemo ribuan massa pekan lalu. Massa menuntut agar dugaan aliran sesat di Ponpes tersebut diusut tuntas. Ponpes Al-Zaitun dituding melakukan kegiatan yang melanggar syariat Islam. Selain itu, pernyataan dari pimpinan Ponpes yakni Panji Gumilang juga menuai kontroversi. Kritikan keras dilayangkan oleh para pemuka agama pada pimpinan Ponpes Al-Zaitun Panji Gumilang. Dalam sebuah rekaman video, kini seorang ulama di Aceh juga mengecam Panji Gumilang dan menganggapnya sesat. Dalam rekaman video, ulama Aceh ini berdiri di atas mimbar masjid. Ia pun dalam ceramahnya mendesak agar polisi segera meringkus Panji Gumilang. Menurutnya, lambannya penanganan terhadap Panji Gumilang akan menyesatkan seluruh umat Islam di Indonesia. Dalam kemarahannya, ulama Aceh tersebut bahkan menyarankan agar aparat kepolisian menembak mati Panji Gumilang. Sebelumnya, Ustadz Abdul Somad atau UAS juga telah memberikan komentar atas kontroversi Panji Gumilang. Melalui dakwahnya, UAS meminta pada publik agar lebih berhati-hati dalam menyekolahkan anaknya di Pondok Pesantren Al-Zaitun agar tidak terpapar aliran sesat. Ia pun juga meminta agar pimpinan pondok pesantren tersebut, yakni Panji Gumilang, segera ditangkap kepolisian. Kegiatan silaturahmi kebangsaan ini kita berharap menyamakan persepsi bahwa ada oknum radikalisme yang mengatasnamakan agama di sekitar kita, apalagi mengatasnamakan pesantren ini yang akhirnya mencoreng nama pesantren. Padahal sejatinya pesantren itu membangun peradaban yang baik. Ini ada hidden curriculum. Ini ada sebuah gerakan makar mendirikan negara dalam negara. Dan kita berharap dari agenda ini MUI dan Kementerian Agama menindaklanjuti kegiatan ini. Termasuk juga membuka hasil penelitian yang lama tentang hasil penelitian yang sudah final dan dibukukan agar segera membuat fatwa terkait masalah NI dan Al-Zaitun sesat dan menyesatkan. Dan Kementerian Agama juga sudah menindaklanjuti mengambil alih karena ini sudah sangat membahayakan. Ini bukan gerakan keagamaan, ini gerakan politik. Bahkan ini kita bilang ini kejahatan kemanusiaan atas nama agama. Orang yang sudah bergabung akan dihancurkan ekonominya, dihancurkan akhlak dan akidahnya, dihancurkan masa depannya. Ini atas nama agama dan ini besar di pondok pesantren. Ini sangat membahayakan. Kalau negara tidak bertindak, ya ini akan membahayakan kedaulatan negara. Ini kan sepertinya isu yang akan menjelang tahun politik. Apakah memang sengaja memang mencari sensasi atau memang sengaja dia pengen menebar kebencian pada masyarakat? Sejatinya memang ini ada gerakan makar dari dulu. Dan NI ini memang mengkolaborasi ajaran NI dengan ajaran Isa Bugis dan lembaga kerasulan.
Dari awal terbentuknya memang dia sudah mengajarkan makar dan mengajarkan kebencian kepada orang. Namun di permukaan ajaran Isa Bugis ini seolah-olah mereka toleran karena ajaran Isa Bugis ini adalah dia kolaborasi, sinkretisme agama, penggabungan beberapa agama menjadi satu dan selalu menggunakan logika akal. Yang tidak masuk akal tidak akal. Makanya rukun Islam pun dirubah, termasuk haji nggak perlu ke Mekah, haji ada di Indramayu Jawa Barat di Al Zaitun, terus sholat belum diwajibkan, dosa bisa ditebus. Nah ini gerakan-gerakan ini kan gerakan clandestine, gerakan bawah tanah, dan informasi ini sudah ada di tangan MUI dan Kementerian Agama pada saat itu yang dihasilkan. Jadi cukup dibuka saja, saya rasa masyarakat sudah tahu buat fatwa dan ini menjadi landasan aparat untuk menindak Al Zaitun juga secara hukum. Karena banyak kasus tanah yang tidak selesai, yang hanya dibayar uang muka, minta sertifikatnya sampai sekarang tidak dibayar. Ada kasus-kasus hukum juga misalnya dana BOS itu tidak ditransfer ke rekening yayasan, tapi ditransfer ke rekening atas nama AS Panji Gumilang. Ini kan sudah pelanggaran hukum. Jadi kita berharap negara hadir. Kita punya intelijen, ada BIN, ada BAIS, ada Baintelkam, punya Menko Polhukam. Kita berharap kementerian dan lembaga sinergi ini bukan hanya kasus tahunan, ini tragedi kemanusiaan. Dan kita tidak berharap ini berlarut-larut sehingga nanti orang akan trauma dengan pesantren, takut ke pesantren, anaknya nanti takut dianggap radikal dan lain sebagainya. Yang ini oknum. Dan kita kasihan kepada para korban yang sudah menyekolahkan di sana. Ada yang stres, depresi, bahkan gila. Karena mungkin dijali dengan masalah doktrin dia tidak kuat. Karena 80% di Al Zaitun itu adalah santri yang orang tuanya anggota NI, termasuk karyawan, muadhof, eksponen itu adalah orang NI. Tapi ada 20% santri yang korban promosi Al Zaitun, yang dia hanya melihat pesantren mega, sekolahan ke sana. Anaknya nakal mungkin juga cemplungin ke pesantren karena mungkin orang tuanya orang kaya, karena memang biayanya cukup tinggi. Tapi kalau yang 80% itu memang ada subsidi bagi anggota NII agar untuk menyekolahkan menjadi santri anaknya di Al Zaitun. Jadi kalau Kementerian Agama hanya melihat kurikulumnya ya tidak ada yang aneh. Tapi kalau hidden kurikulum ini adalah gerakan intelijen dan saya rasa istana juga harus turun tangan mendukung Polhukam. Kita punya intelijen. Jadi jangan sampai seolah-olah intelijen tidak bergerak. Ini adalah gerakan yang sangat membahayakan kedaulatan bangsa. Yang diketahui Mas Ken sendiri selama berada di dalam Al Zaitun yang paling menonjol penyimpangannya itu apa? Menghalalkan segala cara dalam hal infak bukan infak sebenarnya, iuran paksa. Jadi di NII ada namanya harta ini adalah diambil oleh pimpinan. Ayatnya adalah ambillah sedekah dari mereka untuk membersihkan diri. Jadi ada yang sampai jual tanah, jual rumah. Terus tadi sholat juga belum diwajibkan, bukan dilarang ya, tapi belum diwajibkan. Jadi mereka mengatakan negara Indonesia masih jahiliyah, masih Mekah, hukumnya bukan hukum Islam, hukumnya Pancasila, tauhid, demokrasi, haram. Jadi ya sholat itu besok ketika negara Islam sudah menang. Jadi sholat bagi mereka adalah sholatnya cari duit, cari orang, menegakkan program negara, karena mereka dididik menjadi seorang negarawan, bukan agamawan. Makanya nggak heran kan sholatnya di Al Zaitun pakai jas, pakai dasi, ya karena mereka pada dasarnya belum diwajibkan kok, dan mereka suka-suka dia karena ini akan membuat mazhab baru, pemikiran baru, dan menurut saya ini bahaya sekali, apalagi syahadat mereka juga dirubah. Syahadatnya bukan tiada negara, bukan tiada Tuhan selain Allah, tapi tiada negara kecuali negara Islam. Barang siapa negara selain negara Islam maka kafir. Dan ini modus-modus pengkafiran ini sangat membahayakan dan membuat perpecahan di masyarakat. Tadi sempat dijelaskan ya rekrutan saat orang masuk Al Zaitun. Ya, rekrutannya mereka menggunakan sugesti-sugesti agama dan biasanya menggunakan pertemanan dan mereka seperti multi level marketing. Pemahaman yang dia yakini ini bukan hanya untuk dia sendiri, tapi harus disampaikan kepada orang lain. Satu merekrut 5, 10, 20 dan dia tidak akan pernah berhenti sebelum mendapatkan pemikiran baru yang menurut dia lebih bagus dari yang dia yakini saat itu. Jadi sakaunya lebih sakau ini daripada narkoba. Kalau narkoba nanti direhabilitasi, dosisnya dikurangi bisa sembuh. Ini merasa paling benar. Ini mewarisi sifat iblis, merasa yang lain neraka semua, surga hanya dia. Yang lain kafir semua, yang beriman hanya dia. Ini kan bahaya sekali. Biasanya berapa lama itu perekrutan doktrin-doktrinnya? Tergantung calon korban. Biasanya dulu kita merekrut maksimal 2 jam saja. Kita sudah pastikan orang yang bawa laptop, bawa dompet, bawa elektronik harus pindah tangan tanpa hipnotis, tanpa gedam. Murni sebuah dialog pengkondisian yang disugesti dengan sugesti agama. Ada istilah untuk menguasai orang yang bodoh, bungkuslah sesuatu yang batil dengan agama.
merampok nggak apa-apa, tapi ini ayatnya. Ini dalam kondisi perang, harta musuh bisa dipakai untuk perjuangan. Namanya fa'i atau ghanimah, harta rampasan perang. Boleh dipakai untuk perjuangan. Jadi harta orang lain, termasuk harta orang tua, ketika masih belum berbaiat, kan kafir juga. Boleh dicuri, boleh di modus-modus kehilangan barang dan lain sebagainya. Jadi sebelum kita selamatkan orang tua, katanya selamatkan dulu hartanya. Ini kan bahaya sekali. Yang akhirnya menjadi legalisasi kriminal atas nama agama. Sudah ada berapa ribu korban ini? Laporan yang kayak ini Kris Center sudah puluhan ribu. Dan terakhir kita yang paling banyak yang kita tangani yang sudah kembali ke NKRI di Sumatera Barat, satu sesi kita ada 1.157 anggota NII, ex-NII yang kembali ke NKRI di Jambi, di Riau, di Sumsel, di Maren Lampung, di Jawa Barat, Jawa Tengah, seluruh tersebar di kita bagaimana supaya mereka bisa kembali kepada masyarakat. Dan ini menjadi warning agar berhati-hati karena tidak cukup modal semangat saja kita dalam belajar agama, tapi juga harus dengan ilmu yang benar. Karena kalau hanya modal semangat, kalau debat nanti akan mudah terpapar juga ke sana. Pendiri Negara Islam Indonesia atau NII Crisis Center sekaligus mantan pengurus Ponpes Al Zaitun Ken Setiawan membeberkan kesaksiannya. Ia secara terang-terangan menyebut praktek yang dilakukan Ponpes Al Zaitun Indramayu adalah gerakan makar. Dikutip dari tribunjabar.id, hal itu ia sampaikan setelah kegiatan silaturahmi kebangsaan di Ponpes Hidayatul Tholibin di Desa Karanganyar, Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pada Minggu 18 Juni. Ia menyebut pihak Ponpes melakukan gerakan politik untuk mendirikan negara di dalam negara. Pemerintah pun diminta untuk cepat bertindak. Menurutnya, jika pergerakan tersebut dibiarkan, maka akan membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ken Setiawan menerangkan, MUI dan Kemenak sebenarnya sudah mengetahui perihal gerakan tersebut. Kedua lembaga itu bahkan sudah melakukan penelitian yang sejak lama. Ia pun lantas meminta kepada MUI dan Kemenak untuk membuka hasil penelitian tersebut kepada publik, sehingga fatwa untuk NII dan Al Zaitun segera dikeluarkan. Desakan Ken ini disampaikan karena Al Zaitun sudah sangat membahayakan. Ia berujar NII di sana mengkolaborasikan ajaran Islam Bugis dan kelembagaan kerasulan. Dari awal terbentuk Ponpes setempat memang sudah mengajarkan makar dan kebencian. Namun di permukaan mereka seolah-olah toleran. Ken Setiawan menyampaikan Ponpes Al Zaitun juga merubah rukun Islam. Salah satunya haji tidak perlu ke Mekah dan Madinah. Bahkan ibadah haji bisa dilaksanakan di Indramayu, Jawa Barat, yakni dengan cara mengelilingi Ponpes Al Zaitun seluas 1.200 hektar dengan menggunakan mobil. Melempar jumroh pun bukan memakai batu, melainkan memakai sak semen. Sementara banyak sak semen, semakin banyak sak semen, maka jemaah itu semakin saleh. Selain itu ada penyimpangan lain, yakni dosa yang bisa ditebus dengan membayar uang. Kemudian sholat juga belum diwajibkan. Mereka menilai negara Indonesia ini masih jahiliyah. Hal ini karena hukumnya bukan hukum Islam, tetapi hukumnya adalah Pancasila. Ken Setiawan berkata, para jemaah baru diwajibkan untuk sholat nanti ketika negara Islam sudah menang. Tidak hanya itu, Ponpes Al Zaitun juga merubah kalimat syahadat. Syahadat yang mereka ucapkan bukan tiada Tuhan selain Allah, melainkan tiada negara selain negara Islam. Dikatakan negara di luar negara Islam menurut pemahaman Ponpes Al Zaitun adalah kafir. Semua itu ada di hidden curriculum yang diajarkan di Ponpes setempat. Pada kesempatan itu, Ken Setiawan kembali meminta agar MUI dan Kemenak bisa membuka hasil penelitian dan segera membuat fatwa bagi Ponpes Al Zaitun. Ada hidden curriculum. Ini ada sebuah gerakan makar mendirikan negara dalam negara, dan kita berharap dari agenda ini MUI dan Kementerian Agama menindaklanjuti kegiatan ini, termasuk juga membuka hasil penelitian yang lama tentang hasil penelitian yang sudah final dan dibukukan agar segera membuat fatwa terkait masalah NII dan Al Zaitun sesat dan menyesatkan. Dan Kementerian Agama juga segera menindaklanjuti, mengambil alih, karena ini sudah sangat membahayakan. Ini bukan gerakan keagamaan, ini gerakan politik. Bahkan ini kita bilang ini kejahatan kemanusiaan atas nama agama.
Orang yang sudah bergabung akan dihancurkan ekonominya, dihancurkan akhlak dan akidahnya, dihancurkan masa depannya. Ini atas nama agama dan ini besar di pondok pesantren. Ini sangat membahayakan. Kalau negara tidak bertindak, ya ini akan membahayakan kedaulatan negara. Sejatinya memang ini ada gerakan makar dari dulu. Dan NI ini memang mengkolaborasi ajaran NI dengan ajaran Isa Bugis dan lembaga kerasulan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat langsung bereaksi terkait polemik Ponpes Al Zaitun di Indramayu yang disebut-sebut mengajarkan aliran sesat. Pemprov Jabar akan menggelar pertemuan dengan 300 kiai dan ulama untuk menindak ponpes tersebut. Dikutip dari wartakotalive.com pada Senin 19 Juni, hal ini ditegaskan oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, UU Ruzanul Ulum. Ia menerangkan rencananya 300 kiai akan berkumpul di kantor Pemprov Jabar Gedung Sate pada Senin hari ini. Wakil Kepala Daerah Jawa Barat ini menjelaskan gelaran pertemuan tersebut untuk menyikapi polemik pondok pesantren atau Ponpes Al Zaitun. UU menjelaskan langkah ini merupakan perintah dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dijelaskan 300 kiai dan ulama yang diundang terdiri dari sejumlah ormas Islam, Kemenag, MUI, dan pimpinan pondok pesantren. Orang nomor 2 di Jawa Barat tersebut berharap keputusan hasil musyawarah bisa meredam konflik antara santri Al Zaitun dan warga sekitar Indramayu. UU pun meminta kepada masyarakat agar bersabar dan tidak melakukan pengerahan massa ke Ponpes Al Zaitun. Wakil Gubernur juga berharap warga Indramayu percaya dengan pemerintah, sehingga masalah ini bisa diselesaikan dengan arif dan bijaksana sesuai dengan norma yang ada. Ia juga mengimbau agar warga tidak main hakim sendiri dalam menyikapi pesantren Al Zaitun. Diketahui sebelumnya Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jawa Barat langsung bereaksi soal Ponpes Al Zaitun di Indramayu. MUI Jabar menilai ajaran ponpes itu sudah mengarah kepada kesesatan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil didesak untuk segera bertindak menyelesaikan berbagai konflik yang selama ini terjadi terkait keberadaan ponpes tersebut. Sekretaris MUI Jawa Barat Rafani Ahyar mengatakan pihaknya meminta Gubernur Jawa Barat menegur Ponpes Al Zaitun. Menurutnya sudah banyak pernyataan kontroversial yang dikeluarkan oleh pimpinan Ponpes Al Zaitun hingga memancing emosi umat Muslim. Termasuk mereka mengucapkan Assalamualaikum memakai bahasa salam Yahudi. Terkait ibadah haji, Panji Gumilang juga kerap menyebut tidak perlu ke Mekah karena Indonesia juga tanah suci. Penyimpangan lainnya adalah soal bercampurnya jemaah laki-laki dan jemaah perempuan. Hal ini tampak dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri di Al Zaitun. Pada saat sholat Id lalu, di Al Zaitun jemaah perempuan diperbolehkan untuk berada di saf terdepan di belakang imam. Rekaman videonya bahkan sempat tersebar luas di media sosial. Rafani mengatakan MUI Jabar sudah melakukan pertemuan dengan Pemprov Jabar, Polda Jabar, dan Kodam 3 Siliwangi. Hal tersebut untuk menyikapi adanya dugaan ajaran sesat di Ponpes Al Zaitun tersebut. Jadi minimal saya akan mengundang 300 kiai. Di situ ada ormas, ada Kemenag, ada MUI, dan juga ada pimpinan pondok pesantren. Karena tidak semua pimpinan pondok pesantren, ulama, syaihul masaih masuk kepada pengurus MUI. Tidak semua masuk pada ormas. Ormas Islam maksud saya, bukan ormas kemasyarakatan. Nah, oleh karena itu harapan kami tidak terulang lagi pengerahan massa kepada pondok pesantren, karena pondok pesantren juga kan nanti akan bergerak. Mereka juga tidak mau terjadi hal yang tidak diinginkan untuk menjaga citra dari pondok pesantren, dalam pesantren juga bergerak. Ya seperti itu ada. Jadi hentikan gerakan-gerakan itu, percayakan terhadap pemerintah. Pemerintah insya Allah akan sebijaksana mungkin, sesuai dengan norma yang ada dan sesuai dengan normatif yang ada. Sejumlah kejanggalan pondok pesantren Al Zaitun Indramayu Jawa Barat dibongkar mantan pengurusnya. Ken Setiawan yang pernah menjadi pengurus Ponpes Al Zaitun tahun 2000 hingga 2002 menyebut praktik yang dilakukan Ponpes Al Zaitun Indramayu adalah gerakan makar. Ia sebagai pendiri Negara Islam Indonesia Crisis Center menjelaskan upaya Ponpes Al Zaitun untuk mendirikan negara di dalam negara. Pemerintah pun diminta untuk cepat bertindak.
bertindak, mengingat jika dibiarkan pergerakan tersebut akan membahayakan keutuhan negara. Dikutip dari Tribun Jabar, menurut Ken Setiawan, MUI dan Kemenak sebenarnya sudah mengetahui perihal gerakan tersebut. Kedua lembaga itu bahkan disampaikan Ken sudah melakukan penelitian sejak lama. Ia pun meminta kepada MUI dan Kemenak untuk membuka hasil penelitian tersebut kepada publik. Menurut pria yang pernah menjadi pengurus Ponpes Al Zaitun tahun 2000 hingga 2002 itu, NII di sana mengkolaborasikan ajaran Islam Bugis dan kelembagaan kerasulan. Dari awal terbentuk, Ponpes setempat memang sudah mengajarkan makar dan kebencian. Namun di permukaan mereka seolah-olah toleran. Ponpes Al Zaitun juga disebut merubah rukun Islam. Salah satunya, haji tidak perlu ke Mekah dan Madinah. Haji cukup di Indramayu, Jawa Barat dengan cara mengelilingi Ponpes Al Zaitun seluas 1.200 hektar dengan menggunakan mobil. Melempar jumrah pun menurutnya bukan memakai batu, melainkan memakai sak semen. Semakin banyak sak semen, maka jemaah itu semakin saleh. Penyimpangan lainnya adalah dosa bisa ditebus dengan membayar uang, kemudian sholat juga belum diwajibkan. Mereka menilai negara Indonesia ini masih jahiliyah, sehingga hukumnya bukan hukum Islam, namun hukumnya adalah Pancasila. Ken Setiawan melanjutkan, para jemaah baru diwajibkan untuk sholat nanti ketika negara Islam sudah menang. Tak hanya itu, Ponpes Al Zaitun juga merubah kalimat syahadat. Syahadat yang mereka ucapkan bukan tiada Tuhan selain Allah, melainkan tidak ada negara selain negara Islam. Negara di luar negara Islam menurut pemahaman Ponpes Al Zaitun adalah kafir. Semua itu ada di hidden kurikulum yang diajarkan di Ponpes setempat. Pada kesempatan itu, Ken Setiawan kembali meminta agar MUI dan Kemenak bisa membuka hasil penelitian yang lalu dan segera membuat fatwa bagi Ponpes Al Zaitun. Ex-pengurus Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu Ken Setiawan mengungkapkan adanya kaitan antara pimpinan pondok pesantren tersebut dengan sebuah organisasi yang dilarang di Indonesia. Pimpinan Ponpes Al Zaitun Syekh Panji Gumilang sangat berkaitan dengan organisasi terlarang negara Islam Indonesia atau NII. Hal itu disampaikan oleh Ken seusai kegiatan silaturahmi kebangsaan di Ponpes Hidayatul Tholibin di Desa Karanganyar, Pasekan, Indramayu pada Minggu 18 Juni 2023. Panji Gumilang disebut sangat dekat dengan tokoh-tokoh NII. Pasalnya Panji dianggap cerdas karena merupakan lulusan Pondok Modern Gontor. Ken mengatakan Panji menggunakan cover perdamaian dan toleransi agar baiatnya dengan NII tak tampak. Terlebih di balik kemegahan Ponpes tersebut memiliki tujuan gerakan bawah tanah untuk mendirikan negara Islam dengan memanfaatkan isu agama sebagai tameng. Menurut pria yang pernah menjadi pengurus Ponpes Al Zaitun pada tahun 2000 hingga 2002 tersebut, NII di sana mengkolaborasikan ajaran Islam Bugis dan kelembagaan kerasulan. Dari awal terbentuk, Ponpes setempat memang sudah mengajarkan makar dan kebencian. Namun di permukaan mereka seolah-olah toleran. Dalam ajarannya di Ponpes, semua cara dihalalkan untuk mendapatkan uang, mulai mencuri, merampok, bahkan juga zina. Di samping itu, menurut Ken Setiawan, Ponpes Al Zaitun melakukan penyelewengan rukun Islam dan mengkafirkan orang di luar negara Islam. Ia juga menyebutkan bahwa pengikut Pondok Pesantren Al Zaitun ada haji sendiri. Tiap 1 Muharram, seluruh jemaah yang ada di Indonesia yang bergabung dengan kelompok NII itu berkumpul di sana. Mereka melakukan tawaf bukan keliling Ka'bah, melainkan keliling Al Zaitun 1.200 hektar area menggunakan mobil. Lempar jumroh yang seharusnya menggunakan batu kecil diganti menggunakan sak semen. Semakin besar sak semen, maka akan menunjukkan kesolehan orang yang melemparnya. Ken Setiawan menilai apa yang dilakukan oleh Ponpes Al Zaitun membuat jelek nama pesantren tersebut. Ia juga berharap pemerintah bisa turun tangan untuk menyelesaikan persoalan ini. Mari kita bersuara. Jangan sampai persoalan ini menjadi polemik terus-menerus, dan kita juga berharap aparat ketika sudah nanti ada tindak lanjut dari tokoh agama, tokoh masyarakat, dari lembaga MUI, dari Kemenak juga menindak, karena ini juga persoalan serius. Ini maka mendirikan negara dalam negara
tapi bungkusnya cantik sekali. Pesantren besar di Asia Tenggara. Jadi kalau orang awam hanya melihat covernya, ya bagus, kurikulumnya benar, tapi ada hidden kurikulum lah ini yang tidak disampaikan, dan kita berharap juga aparat dalam hal ini dari Badan Intelijen Negara, dari BAIS dan Baitel. Ken Setiawan, ex-pengurus Pondok Pesantren Al-Zaitun Indramayu disebut hanya membutuhkan waktu maksimal 2 jam untuk membuat calon jemaah menyerahkan barang berharga mereka. Proses perekrutan jemaah atau santri Al-Zaitun juga terbilang cukup mencengangkan. Para pengurus tak melakukan hipnotis, namun sugesti-sugesti agama dan dialog antar pengurus dan calon jemaah. Sugesti yang berisi pemahaman soal ajaran mereka ini kemudian membuat para calon jemaah luluh hingga menyerahkan barang berharga ke pondok. Ken menyebutkan kondisi jemaah yang sudah terkena sugesti bisa sakau, melebihi orang yang mengonsumsi narkoba. Dalam merampas harta jemaah itu, pihak Ponpes Al-Zaitun bahkan menghalalkan segala cara dan kepada siapa saja termasuk orang tua. Ia bahkan menyebutkan jika ada pilihan harus menyelamatkan nyawa orang tua atau harta orang tua, di jemaah didoktrin untuk lebih memilih menyelamatkan hartanya terlebih dahulu. Ken yang juga merupakan pendiri NII Crisis Center tersebut menerima banyak laporan soal praktik tersebut. Dari ex-NII yang sudah kembali ke NKRI ada sebanyak 1.150 orang. Ken yang pernah menjadi pengurus Ponpes Al-Zaitun pada tahun 2000 hingga 2002 lalu mengungkapkan pihak Ponpes melakukan praktik pemerasan harta jemaah dengan menggunakan ayat Al-Quran. Ken Setiawan menyampaikan surat Al-Quran At-Tadabbur digunakan untuk menarik iuran paksa atau infak dengan dalil infak sodakoh. Selain dengan menggunakan uang, Ken Setiawan juga menyebut para jemaah bisa membayar infak dengan hal lainnya, seperti menjual diri, bahkan ada juga yang sampai menjual anak kandung mereka sendiri. Lebih kejamnya lagi, setelah dijual, orang tuanya bahkan tidak diperbolehkan lagi melihat anak mereka. Ken sendiri mengaku tidak bisa membayangkan perasaan orang tersebut karena tindakan yang dilakukan oleh Ponpes Al-Zaitun. Tidak sedikit jemaah yang menjadi gila karena depresi. Tak hanya itu, ada juga jemaah perempuan yang sampai menjual diri demi infak yang diminta oleh Ponpes Al-Zaitun. Bahkan ada pula yang sampai rela disetubuhi oleh 4 orang laki-laki hanya untuk memenuhi infak tersebut. Dan menyebutkan Ponpes Al-Zaitun menghalalkan segala cara untuk iuran paksa ini dengan dalil ayat surat Al-Quran Tadabbur ayat 103. Yang menjelaskan arti dari ayat tersebut adalah ambillah zakat dari sebagian harta mereka dan dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Arti tersebut kemudian disalahartikan. Menurut Ken, oleh Ponpes Al-Zaitun mengartikannya dengan menggunakan fi'il amar atau kata kerja perintah. Kemudian diyakini oleh jemaah NII hanya dengan mengeluarkan harta kepada Ponpes Al-Zaitun, maka seseorang itu dapat membersihkan dirinya dari dosa dan suci kembali seperti bayi yang baru lahir. Dalam hal ini, Ken mengaku sangat kasihan dengan para korbannya. Selain diperas harta benda mereka dan dirusak akidahnya, pihak Ponpes Al-Zaitun juga merusak masa depan para jemaah. Ya, rekrutannya mereka menggunakan sugesti-sugesti agama dan biasanya menggunakan pertemanan dan mereka seperti multi level marketing. Pemahaman yang dia yakini ini bukan hanya untuk dia sendiri, tapi harus disampaikan kepada orang lain. Satu merekrut 5, 10, 20 dan dia tidak akan pernah berhenti sebelum mendapatkan pemikiran baru yang menurut dia lebih bagus dari yang dia yakini saat itu. Jadi sakaunya lebih sakau ini daripada narkoba. Kalau narkoba nanti direhabilitasi, dosisnya dikurangi bisa sembuh. Ini merasa paling benar. Ini mewarisi sifat iblis, merasa yang lain neraka semua, surga hanya dia. Yang lain kafir semua, yang beriman hanya dia. Ini kan bahaya sekali. Biasanya berapa lama itu perekrutan doktrin-doktrinnya? Tergantung calon korban. Biasanya dulu kita merekrut maksimal 2 jam saja. Kita sudah pastikan orang yang bawa laptop, bawa dompet, bawa elektronik harus pindah tangan tanpa hipnotis, tanpa gedam. Murni sebuah dialog pengkondisian yang disugesti dengan sugesti agama. Ada istilah untuk menguasai orang yang bodoh, bungkuslah sesuatu yang batil dengan agama. Merampok nggak apa-apa, tapi ini ayatnya. Ini dalam kondisi perang, harta musuh bisa dipakai untuk perjuangan. Namanya fa'i atau gunimah, harta
perampasan perang, boleh dipakai untuk perjuangan. Jadi harta orang lain, termasuk harta orang tua, ketika masih belum berbaiat kan kafir juga. Boleh dicuri, boleh di modus-modus kehilangan barang dan lain sebagainya. Jadi sebelum kita selamatkan orang tua, katanya selamatkan. Ponpes Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat kini menjadi sorotan publik lantaran ajaran-ajaran yang disebut-sebut sesat. Sorotan kali ini datang dari pendiri Negara Islam Indonesia atau NII Crisis Center, Ken Setiawan, yang juga merupakan mantan pengurus Ponpes tersebut. Ia membeberkan para jemaah bisa membayar infak dengan hal lain, termasuk menjual anak kandung mereka. Dikutip dari tribunjabar.id pada Senin 19 Juni, hal ini Ken sampaikan seusai kegiatan silaturahmi kebangsaan di Ponpes Hidayatul Tholibin di Desa Karanganyar, Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu pada Minggu kemarin. Ia menerangkan pihak Ponpes melakukan praktek pemerasan harta jemaah dengan menggunakan ayat Al-Quran. Karena 80% di Al Zaitun itu adalah santri yang orang tuanya anggota NII. Pendiri Negara Islam Indonesia Crisis Center, Ken Setiawan, menyebut pendirian Pondok Pesantren Al Zaitun sebagai kedok untuk mendirikan negara Islam. Mereka dinilai menggunakan dalil Al-Quran agar dianggap pro pemerintah. Ken menyebut pimpinan Ponpes Al Zaitun Indramayu, Syekh Panji Gumilang, sangat berkaitan erat dengan organisasi terlarang Negara Islam Indonesia. Ia lantas membeberkan bahwa visi misi NII mendirikan negara Islam, yakni melanjutkan perjuangan DITII Kartosuwiryo. Saat ini mereka setidaknya memiliki 9 komandemen wilayah atau KW. KW 1 ada di Priangan Utara, KW 2 Jateng, KW 3 Jatim, KW 4 Makassar, KW 5 Kalimantan, kemudian KW 6 di Aceh, KW 7 Jabar Priangan Selatan, KW 8 Lampung, dan KW 9 Jakarta Raya. Dalam ajarannya, Ponpes Al Zaitun ada lembaga kerasulan dan siasat perang dengan cover perdamaian dan toleransi. Hal itu sebagai kedok untuk menutupi jika mereka tak pro pemerintah. Di balik kemegahan Ponpes pimpinan Panji Gumilang, Ken menyebut memiliki tujuan tersembunyi, yaitu gerakan bawah tanah untuk mendirikan negara Islam dengan modus memanfaatkan isu agama sebagai tamengnya. Dalam ajarannya, Panji dinilai membolehkan mencuri hingga merampok. Karena 80% di Al Zaitun itu adalah santri yang orang tuanya anggota NII, termasuk karyawan, muadhof, eksponen itu adalah orang NII. Tapi ada 20% santri yang korban promosi Al Zaitun, yang dia hanya melihat pesantren mega, sekolahan ke sana. Anaknya nakal mungkin juga cemplungin ke pesantren karena mungkin orang tuanya orang kaya, karena memang biayanya cukup tinggi. Tapi kalau yang 80% itu memang ada subsidi bagi anggota NII agar untuk menyekolahkan menjadi santri anaknya di Al Zaitun. Menko Polhukam, kita berharap kementerian dan lembaga sinergi. Mantan pengurus Pondok Pesantren Al Zaitun, Ken Setiawan, menyentil Menko Polhukam Mahfud MD terkait sejumlah pelanggaran hukum yang diduga dilakukan pemimpin Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Pelanggaran yang dimaksud terkait dana bos hingga pembelian tanah. Ken menyebut hingga saat ini masih banyak masalah tanah yang belum selesai. Mulai dari tanah yang dibayar hanya di muka tetapi sudah diminta sertifikat hingga tak dibayar. Ia juga menyinggung soal dana bos. Menurut Ken, uang tersebut tidak ditransfer ke rekening Ponpes melainkan ke rekening Syekh Panji. Oleh karena itu, ia meminta agar pemerintah mulai dari Menko Polhukam hingga intelijen bersinergi mengusut kasus tersebut. Bahkan pihak istana juga diharapkan ikut turun tangan. Menurut Ken, apabila negara tak bertindak akan membahayakan tatanan negara. Pendiri Negara Islam Indonesia Crisis Center itu lantas meminta Majelis Ulama Indonesia juga membuat fatwa untuk menindak Ponpes Al Zaitun. Negara hadir. Kita punya intelijen, ada BIN, ada BAIS, ada Baintelkam, punya Menko Polhukam. Kita berharap kementerian dan lembaga sinergi, ini bukan hanya kasus tahunan, ini tragedi kemanusiaan. Dan kita tidak berharap
ini berlarut-larut sehingga nanti orang akan trauma dengan pesantren, takut ke pesantren, anaknya nanti takut dianggap radikal dan lain sebagainya. Yang ini oknum, dan kita kasihan kepada para korban yang sudah menyekolahkan di sana. Ada yang stres, depresi, bahkan gila karena mungkin dijali dengan masalah doktrin dia tidak kuat. Karena 80% di Al Zaitun itu adalah santri yang orang tuanya anggota NI, termasuk karyawan, muadzaf, eksponen itu adalah orang NI. Tapi ada 20% santri yang korban promosi Al Zaitun. Aksi kontroversial Panji Gumilang, pimpinan Ponpes Al Zaitun menuai komentar pedas dari ulama Ustadz Abdul Somad atau UAS. Ada 3 poin yang ia sampaikan, mulai dari peringatkan soal aliran sesat dan sindiran pada Panji Gumilang soal salam Yahudi. Hingga yang terakhir, ia bahkan meminta agar Panji Gumilang segera ditangkap. Adapun komentar UAS soal Pondok Pesantren Al Zaitun ini disampaikan melalui kanal YouTube Ustadz Abdul Somad Official belum lama ini. Berikut sederet komentar pedas UAS untuk Panji Gumilang. Pertama, ia mengingatkan pada masyarakat untuk berhati-hati dengan aliran sesat. Dalam video, UAS meminta orang tua agar berhati-hati menyekolahkan anak. Ia meminta agar tidak terlena memasukkan anak ke pondok pesantren yang memiliki bangunan megah, namun justru di dalamnya diajarkan aliran-aliran sesat. Selanjutnya, UAS lantas menirukan lagu yang menurutnya memiliki arti salam yang biasa dilakukan oleh kaum tertentu. Hal ini menyindir Ponpes Al Zaitun yang melakukan salam Yahudi, yakni Hafenu Shalom Alaihim. Hingga kemudian yang ketiga, UAS meminta agar Panji Gumilang untuk segera ditangkap. Menurutnya, pimpinan Ponpes Al Zaitun tersebut merupakan antek-antek dari kaum tertentu. Sebagai informasi, mencuatnya kisruh soal Ponpes Al Zaitun ini buntut dari adanya aksi unjuk rasa warga pada Kamis 15 Juni lalu atas dugaan adanya aliran sesat. Adapun kini ratusan kiai telah menentukan nasib Ponpes tersebut. Tinggal menunggu waktu diumumkan oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Kesimpulan sudah disampaikan, tapi yang berhak memutuskan dan menyampaikan adalah Pak. Bersamaan dengan hebohnya Ponpes Al Zaitun, kini beredar kabar bahwa selama ini petinggi Al Zaitun Panji Gumilang diduga dibackingi oleh partai politik yang punya andil besar di Indonesia. Bahkan dalam narasi tersebut dikatakan buntut backingan ini, Ponpes Al Zaitun yang selalu membuat kontroversi tak pernah mendapatkan teguran. Narasi soal backingan Ponpes Al Zaitun ini diutarakan dalam sebuah kanal YouTube, yakni Guru Kempul. Dalam video 20 menit yang ada, Ponpes Al Zaitun diduga dibackingi petinggi partai di Indonesia. Bahkan diduga sampai banyak juga petinggi di Indonesia yang juga datang dan memberikan dukungan pada Ponpes tersebut. Terkait kebenaran narasi ini, pihak-pihak terkait belum juga ada yang memberikan tanggapan dan buka suara. Kontroversi Ponpes Al Zaitun semakin mencuat sejak beberapa waktu terakhir. Puncaknya adalah saat Ponpes Al Zaitun didemo oleh warga pada Kamis 15 Juni 2023. Terbaru kini Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersama dengan MUI dan para ulama sepakat akan membentuk tim investigasi untuk konfirmasi pada pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Jika selama proses investigasi ditemukan pelanggaran secara syariat Islam, maka akan ada tindakan administratif dan juga hukum. Menurut Kang Emil, upaya tersebut merupakan langkah dari pemerintah dalam merespons keresahan masyarakat selama ini. Saya sudah melaksanakan tugas dari Pak Gubernur, bertemu rapat dengan para kiai, tetapi untuk lebih lanjut nanti Pak Gubernur yang akan menyampaikan, karena apa yang diputuskan barusan belum tentu menjadi keputusan yang final. Pemimpin yang membuat sebuah keputusan yang memiliki kewenangan, yaitu Pak Gubernur. Keputusan sementara ini seperti apa, Pak? Saya tidak bisa menyebutkan. Berapa, Pak? Apa Berapa? yang dibahas tadi, Pak? Poin apa aja yang dibahas tadi, Saya Pak? tidak bisa menyebutkan, pokoknya gitu aja. Nanti yang menyampaikan itu adalah Pak Gubernur, karena Pak Gubernur akan memberikan keputusan. Saya hanya menyampaikan hasil daripada rapat ini dengan Kesbangpol dan juga Birokesa dan para kiai. Kiainya berapa tokoh, Pak? Berapa tokoh? Banyak sekali, Pak. Banyak sekali kiai. Hampir 2 jam sepertinya alot sekali pembahasannya, Pak. Ya, karena mereka pembahasannya tentang apa, Pak? Bapak tadi belum menyampaikan pembahasan tentang apa? Pembahasan tentang Al Zaitun.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membentuk tim investigasi untuk mengusut dugaan penyimpangan di Pondok Pesantren Al Zaitun. Hal ini dilakukan menyusul gelombang protes dari sejumlah ulama dan masyarakat. Mereka menyoroti pernyataan kontroversial dari pimpinan Ponpes dan pelaksanaan ibadah yang dianggap berbeda dari syariat Islam. Ridwan Kamil mengatakan tim investigasi terdiri dari berbagai instansi seperti MUI, Ormas Islam, Kemenak, Polisi, dan TNI. Rencananya tim tersebut akan bekerja selama 30 hari ke depan. Jika selama proses investigasi ditemukan pelanggaran secara syariat Islam, maka akan ada tindakan administratif dan hukum. Ridwan Kamil meminta agar pimpinan Ponpes Al Zaitun bersikap kooperatif. Adapun pembentukan tim investigasi ini merupakan hasil dari pertemuan para ulama di Gedung Sate Bandung pada Senin 19 Juni. Para ulama dimintai pendapat seputar polemik yang terjadi di Ponpes Al Zaitun belakangan ini. Diketahui Ponpes Al Zaitun menjadi sorotan setelah didemo ribuan massa pekan lalu. Massa menuntut agar dugaan aliran sesat di Ponpes tersebut diusut tuntas. Ponpes Al Zaitun dituding melakukan kegiatan yang melanggar syariat Islam. Selain itu, pernyataan dari pimpinan Ponpes yakni Panji Gumilang juga menuai kontroversi. Kritikan keras dilayangkan oleh para pemuka agama pada pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Dalam sebuah rekaman video, kini seorang ulama di Aceh juga mengecam Panji Gumilang dan menganggapnya sesat. Dalam rekaman video, ulama Aceh ini berdiri di atas mimbar masjid. Ia pun dalam ceramahnya mendesak agar polisi segera meringkus Panji Gumilang. Menurutnya, lambannya penanganan terhadap Panji Gumilang akan menyesatkan seluruh umat Islam di Indonesia. Dalam kemarahannya, ulama Aceh tersebut bahkan menyarankan agar aparat kepolisian menembak mati Panji Gumilang. Sebelumnya, Ustadz Abdul Somad atau UAS juga telah memberikan komentar atas kontroversi Panji Gumilang. Melalui dakwahnya, UAS meminta pada publik agar lebih berhati-hati dalam menyekolahkan anaknya di Pondok Pesantren Al Zaitun agar tidak terpapar aliran sesat. Ia pun juga meminta agar pimpinan pondok pesantren tersebut, yakni Panji Gumilang, segera ditangkap kepolisian. Kegiatan silaturahmi kebangsaan ini kita berharap menyamakan persepsi bahwa ada oknum radikalisme yang mengatasnamakan agama di sekitar kita, apalagi mengatasnamakan pesantren ini yang akhirnya mencoreng nama pesantren. Padahal sejatinya pesantren membangun peradaban yang baik. Ini ada hidden kurikulum. Ini ada sebuah gerakan makar mendirikan negara dalam negara. Dan kita berharap dari agenda ini MUI dan Kementerian Agama menindaklanjuti kegiatan ini, termasuk juga membuka hasil penelitian yang lama tentang hasil penelitian yang sudah final dan dibukukan agar segera membuat fatwa terkait masalah NI dan Al Zaitun sesat dan menyesatkan. Dan Kementerian Agama juga segera menindaklanjuti, mengambil alih, karena ini sudah sangat membahayakan. Ini bukan gerakan keagamaan, ini gerakan politik. Bahkan ini kita bilang ini kejahatan kemanusiaan atas nama agama. Orang yang sudah bergabung akan dihancurkan ekonominya, dihancurkan akhlak dan akidahnya, dihancurkan masa depannya. Ini atas nama agama dan ini besar di pondok pesantren. Ini sangat membahayakan. Kalau negara tidak bertindak, ya ini akan membahayakan kedaulatan negara. Ini kan sepertinya isu yang akan menjelang tahun politik. Apakah memang sengaja mencari sensasi atau memang sengaja dia pengen menebar kebencian pada masyarakat? Sejatinya memang ini ada gerakan makar dari dulu. Dan NI ini memang mengkolaborasi ajaran NI dengan ajaran Isa Bugis dan lembaga kerasulan. Dari awal terbentuknya memang dia sudah mengajarkan makar dan mengajarkan kebencian kepada orang. Namun di permukaan ajaran Isa Bugis ini seolah-olah mereka toleran karena ajaran Isa Bugis ini adalah dia kolaborasi, sinkretisme agama, penggabungan beberapa agama menjadi satu dan selalu menggunakan logika, akal. Yang tidak masuk akal tidak akal. Makanya rukun Islam pun dirubah, termasuk haji nggak perlu ke Mekah, haji ada di Indramayu Jawa Barat di Al Zaitun, terus sholat belum diwajibkan, dosa bisa ditebus. Nah ini gerakan-gerakan ini kan gerakan Pandestan, gerakan bawah tanah, dan informasi ini sudah ada di tangan MUI dan Kementerian Agama pada saat itu yang dihasilkan. Jadi cukup dibuka saja, saya rasa masyarakat sudah tahu buat fatwa dan ini menjadi landasan aparat untuk menindak Al Zaitun juga secara hukum. Karena banyak kasus tanah yang tidak selesai, yang hanya dibayar uang muka, minta sertifikatnya sampai sekarang tidak dibayar. Ada kasus-kasus hukum juga misalnya dana BOS itu tidak ditransfer ke rekening
yayasan, tapi ditransfer ke rekening atas nama AS Panji Gumilang. Ini kan sudah pelanggaran hukum. Jadi kita berharap negara hadir. Kita punya intelijen, ada BIN, ada BAIS, ada Baintelkam, punya Menko Polhukam. Kita berharap kementerian dan lembaga sinergi. Ini bukan hanya kasus tahunan, ini tragedi kemanusiaan. Dan kita tidak berharap ini berlarut-larut sehingga nanti orang akan trauma dengan pesantren, takut ke pesantren, anaknya nanti takut dianggap radikal dan lain sebagainya. Yang ini oknum. Dan kita kasihan kepada para korban yang sudah menyekolahkan di sana. Ada yang stres, depresi, bahkan gila. Karena mungkin dijali dengan masalah doktrin dia tidak kuat. Karena 80% di Al Zaitun itu adalah santri yang orang tuanya anggota NI, termasuk karyawan, muadhof, eksponen itu adalah orang NI. Tapi ada 20% santri yang korban promosi Al Zaitun, yang dia hanya melihat pesantren mega, sekolahan ke sana. Anaknya nakal mungkin dia cemplungin ke pesantren karena mungkin orang tuanya orang kaya, karena memang biayanya cukup tinggi. Tapi kalau yang 80% itu memang ada subsidi bagi anggota NII agar untuk menyekolahkan menjadi santri anaknya di Al Zaitun. Jadi kalau Kementerian Agama hanya melihat kurikulumnya ya tidak ada yang aneh. Tapi kalau hidden kurikulum, ini adalah gerakan intelijen dan saya rasa istana juga harus turun tangan, Menpolhukam. Kita punya intelijen. Jadi jangan sampai seolah-olah intelijen tidak bergerak. Ini adalah gerakan yang sangat membahayakan kedaulatan bangsa. Yang diketahui Mas Ken sendiri selama berada di dalam Al Zaitun, yang paling menonjol penyimpangannya itu apa? Menghalalkan segala cara dalam hal infak bukan infak sebenarnya, iuran paksa. Jadi di NI ada namanya harta ini adalah diambil oleh pimpinan. Ayatnya adalah ambillah sedekah dari mereka untuk membersihkan diri. Jadi ada yang sampai jual tanah, jual rumah. Terus tadi sholat juga belum diwajibkan, bukan dilarang ya, tapi belum diwajibkan. Jadi mereka mengatakan negara Indonesia masih jahiliyah, masih Mekah, hukumnya bukan hukum Islam, hukumnya Pancasila, tauhid, demokrasi, haram. Jadi ya sholat itu besok ketika negara Islam sudah menang. Jadi sholat bagi mereka adalah sholatnya cari duit, cari orang, menegakkan program negara, karena mereka dididik menjadi seorang negarawan, bukan agamawan. Makanya nggak heran kan sholatnya di Al Zaitun pakai jas, pakai dasi, ya karena mereka pada dasarnya belum diwajibkan kok, dan mereka suka-suka dia karena ini akan membuat mazhab baru, pemikiran baru, dan menurut saya ini bahaya sekali, apalagi syahadat mereka juga dirubah. Syahadatnya bukan tiada negara, bukan tiada Tuhan selain Allah, tapi tiada negara kecuali negara Islam. Barang siapa negara selain negara Islam maka kafir. Nah, ini modus-modus pengkafiran ini sangat membahayakan dan membuat perpecahan di masyarakat. Tadi sempat dijelaskan ya perekrutan saat orang masuk Al Zaitun. Ya, rekrutannya mereka menggunakan sugesti-sugesti agama dan biasanya menggunakan pertemanan dan mereka seperti multi level marketing. Pemahaman yang dia yakini ini bukan hanya untuk dia sendiri, tapi harus disampaikan kepada orang lain. Satu merekrut 5, 10, 20 dan dia tidak akan pernah berhenti sebelum mendapatkan pemikiran baru yang menurut dia lebih bagus dari yang dia yakini saat itu. Jadi sakaunya lebih sakau ini daripada narkoba. Kalau narkoba nanti direhabilitasi, dosisnya dikurangi bisa sembuh. Ini merasa paling benar. Ini mewarisi sifat iblis, merasa yang lain neraka semua, surga hanya dia. Yang lain kafir semua, yang beriman hanya dia. Ini kan bahaya sekali. Biasanya berapa lama itu perekrutan doktrin-doktrin? Tergantung calon korban. Biasanya dulu kita merekrut maksimal 2 jam saja. Kita sudah pastikan orang yang bawa laptop, bawa dompet, bawa elektronik harus pindah tangan tanpa hipnotis, tanpa gedam. Murni sebuah dialog pengkondisian yang disugesti dengan sugesti agama. Ada istilah untuk menguasai orang yang bodoh, bungkuslah sesuatu yang batil dengan agama. Merampok nggak apa-apa, tapi ini ayatnya. Ini dalam kondisi perang, harta musuh bisa dipakai untuk perjuangan. Namanya fa'i atau ghunimah, harta perampasan perang. Boleh dipakai untuk perjuangan. Jadi harta orang lain, termasuk harta orang tua, ketika masih belum berbaiat, kan kafir juga. Boleh dicuri, boleh di modus-modus kehilangan barang dan lain sebagainya. Jadi sebelum kita selamatkan orang tua, katanya selamatkan dulu hartanya. Ini kan bahaya sekali. Yang akhirnya menjadi legalisasi kriminal atas nama agama. Sudah ada berapa ribu korban ini? Laporan yang ke NI Crisis Center sudah puluhan ribu. Dan terakhir kita yang paling banyak yang kita tangani yang sudah kembali ke NKRI di Sumatera Barat, satu sesi kita ada 1.157 anggota NII, ex-NII yang kembali ke NKRI di Jambi, di Riau, di Sumsel, di Maren Lampung, di Jawa Barat, Jawa Tengah.
seluruh tersebar di kita, bagaimana supaya mereka bisa kembali kepada masyarakat, dan ini menjadi warning agar berhati-hati karena tidak cukup modal semangat saja kita dalam belajar agama, tapi juga harus dengan ilmu yang benar. Karena kalau hanya modal semangat, kalah debat, nanti akan mudah terpapar juga ke sana. Pendiri Negara Islam Indonesia atau NII Crisis Center sekaligus mantan pengurus Ponpes Al Zaitun Ken Setiawan membeberkan kesaksiannya. Ia secara terang-terangan menyebut praktek yang dilakukan Ponpes Al Zaitun Indramayu adalah gerakan makar. Dikutip dari tribunjabar.id, hal itu ia sampaikan setelah kegiatan silaturahmi kebangsaan di Ponpes Hidayatul Tholibin di Desa Karanganyar, Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pada Minggu 18 Juni. Ia menyebut pihak Ponpes melakukan gerakan politik untuk mendirikan negara di dalam negara. Pemerintah pun diminta untuk cepat bertindak. Menurutnya, jika pergerakan tersebut dibiarkan, maka akan membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ken Setiawan menerangkan, MUI dan Kemenak sebenarnya sudah mengetahui perihal gerakan tersebut. Kedua lembaga itu bahkan sudah melakukan penelitian yang sejak lama. Ia pun lantas meminta kepada MUI dan Kemenak untuk membuka hasil penelitian tersebut kepada publik, sehingga fatwa untuk NII dan Al Zaitun segera dikeluarkan. Desakan Ken ini disampaikan karena Al Zaitun sudah sangat membahayakan. Ia berujar NII di sana mengkolaborasikan ajaran Islam Bugis dan kelembagaan kerasulan. Dari awal terbentuk Ponpes setempat memang sudah mengajarkan makar dan kebencian. Namun di permukaan mereka seolah-olah toleran. Ken Setiawan menyampaikan Ponpes Al Zaitun juga merubah rukun Islam. Salah satunya haji tidak perlu ke Mekah dan Madinah. Bahkan ibadah haji bisa dilaksanakan di Indramayu, Jawa Barat, yakni dengan cara mengelilingi Ponpes Al Zaitun seluas 1.200 hektar dengan menggunakan mobil. Melempar jumroh pun bukan memakai batu, melainkan memakai sak semen. Sementara banyak sak semen, semakin banyak sak semen, maka jemaah itu semakin saleh. Selain itu ada penyimpangan lain, yakni dosa yang bisa ditebus dengan membayar uang. Kemudian sholat juga belum diwajibkan. Mereka menilai negara Indonesia ini masih jahiliyah. Hal ini karena hukumnya bukan hukum Islam, tetapi hukumnya adalah Pancasila. Ken Setiawan berkata, para jemaah baru diwajibkan untuk sholat nanti ketika negara Islam sudah menang. Tidak hanya itu, Ponpes Al Zaitun juga merubah kalimat syahadat. Syahadat yang mereka ucapkan bukan tiada Tuhan selain Allah, melainkan tiada negara selain negara Islam. Dikatakan negara di luar negara Islam menurut pemahaman Ponpes Al Zaitun adalah kafir. Semua itu ada di hidden curriculum yang diajarkan di Ponpes setempat. Pada kesempatan itu, Ken Setiawan kembali meminta agar MUI dan Kemenak bisa membuka hasil penelitian dan segera membuat fatwa bagi Ponpes Al Zaitun. Ada hidden curriculum. Ini ada sebuah gerakan makar mendirikan negara dalam negara, dan kita berharap dari agenda ini MUI dan Kementerian Agama menindaklanjuti kegiatan ini, termasuk juga membuka hasil penelitian yang lama tentang hasil penelitian yang sudah final dan dibukukan, agar segera membuat fatwa terkait masalah NII dan Al Zaitun sesat dan menyesatkan. Dan Kementerian Agama juga sudah menindaklanjuti, mengambil alih, karena ini sudah sangat membahayakan. Ini bukan gerakan keagamaan, ini gerakan politik. Bahkan ini kita bilang ini kejahatan kemanusiaan atas nama agama. Orang yang sudah bergabung akan dihancurkan ekonominya, dihancurkan akhlak dan akidahnya, dihancurkan masa depannya. Ini atas nama agama, dan ini besar di pondok pesantren. Ini sangat membahayakan. Kalau negara tidak bertindak, ya ini akan membahayakan kedaulatan negara. Sejatinya memang ini ada gerakan makar dari dulu. Dan NII ini memang mengkolaborasi ajaran NII dengan ajaran Islam Bugis dan lembaga kerasulan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat langsung bereaksi terkait polemik Ponpes Al Zaitun di Indramayu yang disebut-sebut mengajarkan aliran sesat. Pemprov Jabar akan menggelar pertemuan dengan 300 kiai dan ulama untuk menindak ponpes tersebut. Dikutip dari wartakotalive.com pada Senin 19 Juni, hal ini ditegaskan oleh Wakil Gubernur Jawa Barat,
UU Ruzanul Ulum. Ia menerangkan rencananya 300 kiai akan berkumpul di kantor Pemprov Jabar Gedung Sate pada Senin hari ini. Wakil Kepala Daerah Jawa Barat ini menjelaskan gelaran pertemuan tersebut untuk menyikapi polemik pondok pesantren atau Ponpes Al Zaitun. UU menjelaskan langkah ini merupakan perintah dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dijelaskan 300 kiai dan ulama yang diundang terdiri dari sejumlah ormas Islam, Kemenag, MUI, dan pimpinan pondok pesantren. Orang nomor 2 di Jawa Barat tersebut berharap keputusan hasil musyawarah bisa meredam konflik antara santri Al Zaitun dan warga sekitar Indramayu. UU pun meminta kepada masyarakat agar bersabar dan tidak melakukan pengerahan massa ke Ponpes Al Zaitun. Wakil Gubernur juga berharap warga Indramayu percaya dengan pemerintah, sehingga masalah ini bisa diselesaikan dengan arif dan bijaksana sesuai dengan norma yang ada. Ia juga mengimbau agar warga tidak main hakim sendiri dalam menyikapi pesantren Al Zaitun. Diketahui sebelumnya Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jawa Barat langsung bereaksi soal Ponpes Al Zaitun di Indramayu. MUI Jabar menilai ajaran Ponpes itu sudah mengarah kepada kesesatan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil didesak untuk segera bertindak menyelesaikan berbagai konflik yang selama ini terjadi terkait keberadaan Ponpes tersebut. Sekretaris MUI Jawa Barat Rafani Ahyar mengatakan pihaknya meminta Gubernur Jawa Barat menegur Ponpes Al Zaitun. Menurutnya sudah banyak pernyataan kontroversial yang dikeluarkan oleh pimpinan Ponpes Al Zaitun hingga memancing emosi umat Muslim. Termasuk mereka mengucapkan Assalamualaikum memakai bahasa salam Yahudi. Terkait ibadah haji, Panji Gumilang juga kerap menyebut tidak perlu ke Mekah karena Indonesia juga tanah suci. Penyimpangan lainnya adalah soal bercampurnya jemaah laki-laki dan jemaah perempuan. Hal ini tampak dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri di Al Zaitun. Pada saat sholat Id lalu, di Al Zaitun jemaah perempuan diperbolehkan untuk berada di saf terdepan di belakang imam. Rekaman videonya bahkan sempat tersebar luas di media sosial. Rafani mengatakan MUI Jabar sudah melakukan pertemuan dengan Pemprov Jabar, Polda Jabar, dan Kodam 3 Siliwangi. Hal tersebut untuk menyikapi adanya dugaan ajaran sesat di Ponpes Al Zaitun tersebut. Jadi minimal saya akan mengundang 300 kiai. Di situ ada ormas, ada Kemenag, ada MUI, dan juga ada pimpinan pondok pesantren. Karena tidak semua pimpinan pondok pesantren, ulama, syaihul masaih masuk kepada pengurus MUI. Tidak semua masuk pada ormas. Ormas Islam maksud saya, bukan ormas kemasyarakatan. Nah, oleh karena itu harapan kami tidak terulang lagi pengerahan massa kepada pondok pesantren, karena pondok pesantren juga kan nanti akan bergerak. Mereka juga tidak mau terjadi hal yang tidak diinginkan untuk menjaga citra dari pondok pesantren, dalam pesantren juga bergerak. Ya seperti itu ada. Jadi hentikan gerakan-gerakan itu, percayakan terhadap pemerintah. Pemerintah insya Allah akan sebijaksana mungkin, sesuai dengan norma yang ada dan sesuai dengan normatif yang ada. Sejumlah kejanggalan pondok pesantren Al Zaitun Indramayu Jawa Barat dibongkar mantan pengurusnya. Ken Setiawan yang pernah menjadi pengurus Ponpes Al Zaitun tahun 2000 hingga 2002 menyebut praktik yang dilakukan Ponpes Al Zaitun Indramayu adalah gerakan makar. Ia sebagai pendiri Negara Islam Indonesia Crisis Center menjelaskan upaya Ponpes Al Zaitun untuk mendirikan negara di dalam negara. Pemerintah pun diminta untuk cepat bertindak. Mengingat jika dibiarkan, pergerakan tersebut akan membahayakan keutuhan negara. Dikutip dari Tribun Jabar, menurut Ken Setiawan, MUI dan Kemenag sebenarnya sudah mengetahui perihal gerakan tersebut. Kedua lembaga itu bahkan disampaikan Ken sudah melakukan penelitian sejak lama. Ia pun meminta kepada MUI dan Kemenag untuk membuka hasil penelitian tersebut kepada publik. Menurut pria yang pernah menjadi pengurus Ponpes Al Zaitun tahun 2000 hingga 2002 itu, NII di sana mengkolaborasikan ajaran Islam Bugis dan kelembagaan kerasulan. Dari awal terbentuk, Ponpes setempat memang sudah mengajarkan makar dan kebencian. Namun di permukaan mereka seolah-olah toleran.
Ponpes Al Zaitun juga disebut merubah rukun Islam. Salah satunya, haji tidak perlu ke Mekah dan Madinah. Haji cukup di Indramayu, Jawa Barat dengan cara mengelilingi Ponpes Al Zaitun seluas 1.200 hektar dengan menggunakan mobil. Melempar jumrah pun menurutnya bukan memakai batu, melainkan memakai sak semen. Semakin banyak sak semen, maka jemaah itu semakin saleh. Penyimpangan lainnya adalah dosa bisa ditebus dengan membayar uang, kemudian sholat juga belum diwajibkan. Mereka menilai negara Indonesia ini masih jahiliyah, sehingga hukumnya bukan hukum Islam, namun hukumnya adalah Pancasila. Ken Setiawan melanjutkan, para jemaah baru diwajibkan untuk sholat nanti ketika negara Islam sudah menang. Tak hanya itu, Ponpes Al Zaitun juga merubah kalimat syahadat. Syahadat yang mereka ucapkan bukan tiada Tuhan selain Allah, melainkan tidak ada negara selain negara Islam. Negara di luar negara Islam menurut pemahaman Ponpes Al Zaitun adalah kafir. Semua itu ada di hidden kurikulum yang diajarkan di Ponpes setempat. Pada kesempatan itu, Ken Setiawan kembali meminta agar MUI dan Kemenak bisa membuka hasil penelitian yang lalu dan segera membuat fatwa bagi Ponpes Al Zaitun. Ex-pengurus Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu Ken Setiawan mengungkapkan adanya kaitan antara pimpinan pondok pesantren tersebut dengan sebuah organisasi yang dilarang di Indonesia. Pimpinan Ponpes Al Zaitun Syekh Panji Gumilang sangat berkaitan dengan organisasi terlarang Negara Islam Indonesia atau NII. Hal itu disampaikan oleh Ken seusai kegiatan silaturahmi kebangsaan di Ponpes Hidayatul Tholibin di Desa Karanganyar, Pasekan, Indramayu pada Minggu 18 Juni 2023. Panji Gumilang disebut sangat dekat dengan tokoh-tokoh NII. Pasalnya Panji dianggap cerdas karena merupakan lulusan Pondok Modern Gontor. Ken mengatakan Panji menggunakan cover perdamaian dan toleransi agar baiatnya dengan NII tak tampak. Terlebih di balik kemegahan Ponpes tersebut memiliki tujuan gerakan bawah tanah untuk mendirikan negara Islam dengan memanfaatkan isu agama sebagai tameng. Menurut pria yang pernah menjadi pengurus Ponpes Al Zaitun pada tahun 2000 hingga 2002 tersebut, NII di sana mengkolaborasikan ajaran Islam Bugis dan kelembagaan kerasulan. Dari awal terbentuk Ponpes setempat memang sudah mengajarkan makar dan kebencian. Namun di permukaan mereka seolah-olah toleran. Dalam ajarannya di Ponpes, semua cara dihalalkan untuk mendapatkan uang, mulai mencuri, merampok, bahkan juga zina. Di samping itu, menurut Ken Setiawan, Ponpes Al Zaitun melakukan penyelewengan rukun Islam dan mengkafirkan orang di luar negara Islam. Ia juga menyebutkan bahwa pengikut Pondok Pesantren Al Zaitun ada haji sendiri. Tiap 1 Muharram, seluruh jemaah yang ada di Indonesia yang bergabung dengan kelompok NII itu berkumpul di sana. Mereka melakukan tawaf bukan keliling Ka'bah, melainkan keliling Al Zaitun 1.200 hektar area menggunakan mobil. Lempar jumroh yang seharusnya menggunakan batu kecil diganti menggunakan sak semen. Semakin besar sak semen, maka akan menunjukkan kesolehan orang yang melemparnya. Ken Setiawan menilai apa yang dilakukan oleh Ponpes Al Zaitun membuat jelek nama pesantren tersebut. Ia juga berharap pemerintah bisa turun tangan untuk menyelesaikan persoalan ini. Mari kita bersuara. Jangan sampai persoalan ini menjadi polemik terus-menerus, dan kita juga berharap aparat ketika sudah nanti ada tindak lanjut dari tokoh agama, tokoh masyarakat, dari lembaga MUI, dari Kemenak juga meninggal, karena ini juga persoalan serius. Ini maka mendirikan negara dalam negara, tapi bungkusnya canggih sekali, pesantren besar di Asia Tenggara. Jadi kalau orang awam hanya melihat covernya, ya bagus, kurikulumnya menang, tapi ada hidden kurikulum lah, ini yang tidak disampaikan. Dan kita berharap juga aparat dalam hal ini dari badan negara, dari BAIS, dari Baitul. Ken Setiawan, ex-pengurus Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu, disebut hanya membutuhkan waktu maksimal 2 jam untuk membuat calon jemaah menyerahkan barang berharga mereka. Proses perekrutan jemaah atau santri Al Zaitun juga terbilang cukup mencengangkan. Para pengurus tak melakukan hipnotis, namun sugesti-sugesti agama dan dialog antar pengurus dan calon jemaah.
Sugesti yang berisi pemahaman soal ajaran mereka ini kemudian membuat para calon jemaah luluh hingga menyerahkan barang berharga ke pondok. Ken menyebutkan kondisi jemaah yang sudah terkena sugesti bisa sakau, melebihi orang yang mengonsumsi narkoba. Dalam merampas harta jemaah itu, pihak Ponpes Al Zaitun bahkan menghalalkan segala cara dan kepada siapa saja termasuk orang tua. Ia bahkan menyebutkan jika ada pilihan harus menyelamatkan nyawa orang tua atau harta orang tua, di jemaah didoktrin untuk lebih memilih menyelamatkan hartanya terlebih dahulu. Ken yang juga merupakan pendiri NII Crisis Center tersebut menerima banyak laporan soal praktik tersebut. Dari ex-NII yang sudah kembali ke NKRI ada sebanyak 1.150 orang. Ken yang pernah menjadi pengurus Ponpes Al Zaitun pada tahun 2000 hingga 2002 lalu mengungkapkan pihak Ponpes melakukan praktik pemerasan harta jemaah dengan menggunakan ayat Al-Quran. Ken Setiawan menyampaikan surat Al-Quran At-Tadabbur digunakan untuk menarik iuran paksa atau infak dengan dalil infak sodakoh. Selain dengan menggunakan uang, Ken Setiawan juga menyebut para jemaah bisa membayar infak dengan hal lainnya, seperti menjual diri, bahkan ada juga yang sampai menjual anak kandung mereka sendiri. Lebih kejamnya lagi, setelah dijual, orang tuanya bahkan tidak diperbolehkan lagi melihat anak mereka. Ken sendiri mengaku tidak bisa membayangkan perasaan orang tersebut karena tindakan yang dilakukan oleh Ponpes Al Zaitun. Tidak sedikit jemaah yang menjadi gila karena depresi. Tak hanya itu, ada juga jemaah perempuan yang sampai menjual diri demi infak yang diminta oleh Ponpes Al Zaitun. Bahkan ada pula yang sampai rela disetubuhi oleh 4 orang laki-laki hanya untuk memenuhi infak tersebut. Dan menyebutkan Ponpes Al Zaitun menghalalkan segala cara untuk iuran paksa ini dengan dalil ayat surat Al-Quran Tadabbur ayat 103. Yang menjelaskan arti dari ayat tersebut adalah ambillah zakat dari sebagian harta mereka dan dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Arti tersebut kemudian disalahartikan. Menurut Ken, oleh Ponpes Al Zaitun mengartikannya dengan menggunakan fi'il amar atau kata kerja perintah. Kemudian diyakini oleh jemaah NII hanya dengan mengeluarkan harta kepada Ponpes Al Zaitun, maka seseorang itu dapat membersihkan dirinya dari dosa dan suci kembali seperti bayi yang baru lahir. Dalam hal ini, Ken mengaku sangat kasihan dengan para korbannya. Selain diperas harta benda mereka dan dirusak akidahnya, pihak Ponpes Al Zaitun juga merusak masa depan para jemaah. Ya, rekrutannya mereka menggunakan sugesti-sugesti agama dan biasanya menggunakan pertemanan dan mereka seperti multi level marketing. Pemahaman yang dia yakini itu bukan hanya untuk dia sendiri, tapi harus disampaikan kepada orang lain. Satu merekrut 5, 10, 20 dan dia tidak akan pernah berhenti sebelum mendapatkan pemikiran baru yang menurut dia lebih bagus dari yang dia yakini saat itu. Jadi sakaunya lebih sakau ini daripada narkoba. Kalau narkoba nanti direhabilitasi, dosisnya dikurangi bisa sembuh. Ini merasa paling benar. Ini mewarisi sifat iblis, merasa yang lain neraka semua, surga hanya dia. Yang lain kafir semua, yang beriman hanya dia. Ini kan bahaya sekali. Biasanya berapa lama itu perekrutan doktrin-doktrinnya? Tergantung calon korban. Biasanya dulu kita merekrut maksimal 2 jam saja. Kita sudah pastikan orang yang bawa laptop, bawa dompet, bawa elektronik harus pindah tangan tanpa hipnotis, tanpa gedam. Murni sebuah dialog pengkondisian yang disugesti dengan sugesti agama. Ada istilah untuk menguasai orang yang bodoh, bungkuslah sesuatu yang batil dengan agama. Merampok nggak apa-apa, tapi ini ayatnya. Ini dalam kondisi perang, harta musuh bisa dipakai untuk perjuangan. Namanya fa'i atau gunimah, harta perampasan perang. Boleh dipakai untuk perjuangan. Jadi harta orang lain, termasuk harta orang tua, ketika masih belum berbaiat kan kafir juga. Boleh dicuri, boleh di modus-modus kehilangan barang dan lain sebagainya. Jadi sebelum kita selamatkan orang tua, katanya selamatkan. Ponpes Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat kini menjadi sorotan publik lantaran ajaran-ajaran yang disebut-sebut sesat. Sorotan kali ini datang dari pendiri Negara Islam Indonesia atau NII Crisis Center, Ken Setiawan yang juga merupakan mantan pengurus Ponpes tersebut. Ia membeberkan para jemaah bisa membayar infak dengan hal lain, termasuk menjual anak kandung mereka.
Dikutip dari tribunjabar.id pada Senin 19 Juni, hal ini Ken sampaikan seusai kegiatan silaturahmi kebangsaan di Ponpes Hidayatul Tholibin di Desa Karanganyar, Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu pada Minggu kemarin. Ia menerangkan pihak Ponpes melakukan praktek pemerasan harta jemaah dengan menggunakan ayat Al-Quran. Karena 80% di Al Zaitun itu adalah santri yang orang tuanya anggota NI. Pendiri Negara Islam Indonesia Krisis Center, Ken Setiawan, menyebut pendirian Pondok Pesantren Al Zaitun sebagai kedok untuk mendirikan negara Islam. Mereka dinilai menggunakan dalil Al-Quran agar dianggap pro pemerintah. Ken menyebut pimpinan Ponpes Al Zaitun Indramayu, Syekh Panji Gumilang, sangat berkaitan erat dengan organisasi terlarang Negara Islam Indonesia. Ia lantas membeberkan bahwa visi misi NII mendirikan negara Islam, yakni melanjutkan perjuangan DITII Kartosuwiryo. Saat ini mereka setidaknya memiliki 9 komandemen wilayah atau KW. KW 1 ada di Priangan Utara, KW 2 Jateng, KW 3 Jatim, KW 4 Makassar, KW 5 Kalimantan, kemudian KW 6 di Aceh, KW 7 Jabar Priangan Selatan, KW 8 Lampung, dan KW 9 Jakarta Raya. Dalam ajarannya, Ponpes Al Zaitun ada lembaga kerasulan dan siasat perang dengan cover perdamaian dan toleransi. Hal itu sebagai kedok untuk menutupi jika mereka tak pro pemerintah. Di balik kemegahan Ponpes pimpinan Panji Gumilang, Ken menyebut memiliki tujuan tersembunyi, yaitu gerakan bawah tanah untuk mendirikan negara Islam dengan modus memanfaatkan isu agama sebagai tamengnya. Dalam ajarannya, Panji dinilai membolehkan mencuri hingga merampok. Karena 80% di Al Zaitun itu adalah santri yang orang tuanya anggota NI, termasuk karyawan, muadhof, eksponen itu adalah orang NI. Tapi ada 20% santri yang korban promosi Al Zaitun, yang dia hanya melihat pesantren mega, sekolahan ke sana. Anaknya nakal mungkin dia cemplungin ke pesantren karena mungkin orang tuanya orang kaya, karena memang biayanya cukup tinggi. Tapi kalau yang 80% itu memang ada subsidi bagi anggota NII agar untuk menyekolahkan menjadi santri anaknya di Al Zaitun. Menko Polhukam, kita berharap kementerian dan lembaga sinergi. Mantan pengurus Pondok Pesantren Al Zaitun, Ken Setiawan, menyentil Menko Polhukam Mahfud MD terkait sejumlah pelanggaran hukum yang diduga dilakukan pemimpin Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Pelanggaran yang dimaksud terkait dana bos hingga pembelian tanah. Ken menyebut hingga saat ini masih banyak masalah tanah yang belum selesai. Mulai dari tanah yang dibayar hanya di muka tetapi sudah diminta sertifikat hingga tak dibayar. Ia juga menyinggung soal dana bos. Menurut Ken, uang tersebut tidak ditransfer ke rekening Ponpes melainkan ke rekening Syekh Panji. Oleh karena itu, ia meminta agar pemerintah mulai dari Menko Polhukam hingga intelijen bersinergi mengusut kasus tersebut. Bahkan pihak istana juga diharapkan ikut turun tangan. Menurut Ken, apabila negara tak bertindak akan membahayakan tatanan negara. Pendiri Negara Islam Indonesia Krisis Center itu lantas meminta Majelis Ulama Indonesia juga membuat fatwa untuk menindak Ponpes Al Zaitun. Negara hadir. Kita punya intelijen, ada BIN, ada BAIS, ada Baintelkam, punya Menko Polhukam. Kita berharap kementerian dan lembaga sinergi. Ini bukan hanya kasus tahunan, ini tragedi kemanusiaan. Dan kita tidak berharap ini berlarut-larut, sehingga nanti orang akan trauma dengan pesantren, takut ke pesantren, anaknya nanti takut dianggap radikal dan lain sebagainya. Yang ini oknum. Dan kita kasihan kepada para korban yang sudah menyekolahkan di sana. Ada yang stres, depresi, bahkan gila. Karena mungkin dijali dengan masalah doktrin dia tidak kuat. Karena 80% di Al Zaitun itu adalah santri yang orang tuanya anggota NI, termasuk karyawan, muadhof, eksponen itu adalah orang NI. Tapi ada 20% santri yang korban promosi Al Zaitun.
Aksi kontroversial Panji Gumilang, pimpinan Ponpes Al Zaitun menuai komentar pedas dari ulama Ustadz Abdul Somad atau UAS. Ada 3 poin yang ia sampaikan, mulai dari peringatkan soal aliran sesat dan sindiran pada Panji Gumilang soal salam Yahudi. Hingga yang terakhir, ia bahkan meminta agar Panji Gumilang segera ditangkap. Adapun komentar UAS soal Pondok Pesantren Al Zaitun ini disampaikan melalui kanal YouTube Ustadz Abdul Somad Official belum lama ini. Berikut sederet komentar pedas UAS untuk Panji Gumilang. Pertama, ia mengingatkan pada masyarakat untuk berhati-hati dengan aliran sesat. Dalam video, UAS meminta orang tua agar berhati-hati menyekolahkan anak. Ia meminta agar tidak terlena memasukkan anak ke pondok pesantren yang memiliki bangunan megah, namun justru di dalamnya diajarkan aliran-aliran sesat. Selanjutnya, UAS lantas menirukan lagu yang menurutnya memiliki arti salam yang biasa dilakukan oleh kaum tertentu. Hal ini menyindir Ponpes Al Zaitun yang melakukan salam Yahudi, yakni Hafenu Shalom Alaihim. Hingga kemudian yang ketiga, UAS meminta agar Panji Gumilang untuk segera ditangkap. Menurutnya, pimpinan Ponpes Al Zaitun tersebut merupakan antek-antek dari kaum tertentu. Sebagai informasi, mencuatnya kisruh soal Ponpes Al Zaitun ini buntut dari adanya aksi unjuk rasa warga pada Kamis 15 Juni lalu atas dugaan adanya aliran sesat. Adapun kini ratusan kiai telah menentukan nasib ponpes tersebut. Tinggal menunggu waktu diumumkan oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Kesimpulan sudah disampaikan, tapi yang berhak memutuskan dan menyampaikan adalah Pak Gubernur. Bersamaan dengan hebohnya Ponpes Al Zaitun, kini beredar kabar bahwa selama ini petinggi Al Zaitun Panji Gumilang diduga dibackingi oleh partai politik yang punya andil besar di Indonesia. Bahkan dalam narasi tersebut dikatakan buntut backingan ini, Ponpes Al Zaitun yang selalu membuat kontroversi tak pernah mendapatkan teguran. Narasi soal backingan Ponpes Al Zaitun ini diutarakan dalam sebuah kanal YouTube, yakni Guru Kempul. Dalam video 20 menit yang ada, Ponpes Al Zaitun diduga dibackingi petinggi partai di Indonesia. Bahkan diduga sampai banyak juga petinggi di Indonesia yang juga datang dan memberikan dukungan pada Ponpes tersebut. Terkait kebenaran narasi ini, pihak-pihak terkait belum juga ada yang memberikan tanggapan dan buka suara. Kontroversi Ponpes Al Zaitun semakin mencuat sejak beberapa waktu terakhir. Puncaknya adalah saat Ponpes Al Zaitun didemo oleh warga pada Kamis 15 Juni 2023. Terbaru kini Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersama dengan MUI dan para ulama sepakat akan membentuk tim investigasi untuk konfirmasi pada pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Jika selama proses investigasi ditemukan pelanggaran secara syariat Islam, maka akan ada tindakan administratif dan juga hukum. Menurut Kang Emil, upaya tersebut merupakan langkah dari pemerintah dalam merespons keresahan masyarakat selama ini. Saya sudah melaksanakan tugas dari Pak Gubernur bertemu rapat dengan para kiai, tetapi untuk lebih lanjut nanti Pak Gubernur yang akan menyampaikan, karena apa yang diputuskan barusan belum tentu menjadi keputusan yang final. Pemimpin yang membuat sebuah keputusan yang memiliki kewenangan, yaitu Pak. Keputusan sementara ini seperti apa, Pak? Saya tidak bisa menyebutkan. Berapa, Pak? Apa Berapa? yang dibahas tadi, Pak? Poin apa aja yang dibahas tadi, Saya Pak? tidak bisa menyebutkan, pokoknya gitu aja. Nanti yang menyampaikan itu adalah Pak Gubernur, karena Pak Gubernur akan memberikan keputusan. Saya hanya menyampaikan hasil daripada rapat ini dengan Kesbangpol dan juga Biro Kesel dan para kiai. Kiainya berapa tokoh, Pak? Berapa tokoh? Banyak sekali, Pak. Banyak sekali kiai. Hampir 2 jam sepertinya alot sekali pembahasannya, Pak. Ya, karena mereka Pembahasannya tentang apa, Pak? Bapak tadi belum menyampaikan pembahasan tentang apa? Pembahasan tentang Al Zaitun. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membentuk tim investigasi untuk mengusut dugaan penyimpangan di Pondok Pesantren Al Zaitun. Hal ini dilakukan menyusul gelombang protes dari sejumlah ulama dan masyarakat. Mereka menyoroti pernyataan kontroversial dari pimpinan Ponpes dan pelaksanaan ibadah yang dianggap berbeda dari syariat Islam. Ridwan Kamil mengatakan tim investigasi terdiri dari berbagai instansi seperti MUI, Ormas Islam, Kemenak, Polisi, dan TNI. Rencananya tim tersebut akan bekerja selama 30 hari ke depan. Jika selama proses investigasi ditemukan pelanggaran secara syariat Islam,
maka akan ada tindakan administratif dan hukum. Ridwan Kamil meminta agar pimpinan Ponpes Al Zaitun bersikap kooperatif. Adapun pembentukan tim investigasi ini merupakan hasil dari pertemuan para ulama di Gedung Sate Bandung pada Senin 19 Juni. Para ulama dimintai pendapat seputar polemik yang terjadi di Ponpes Al Zaitun belakangan ini. Diketahui Ponpes Al Zaitun menjadi sorotan setelah didemo ribuan massa pekan lalu. Massa menuntut agar dugaan aliran sesat di Ponpes tersebut diusut tuntas. Ponpes Al Zaitun dituding melakukan kegiatan yang melanggar syariat Islam. Selain itu, pernyataan dari pimpinan Ponpes yakni Panji Gumilang juga menuai kontroversi. Kritikan keras dilayangkan oleh para pemuka agama pada pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Dalam sebuah rekaman video, kini seorang ulama di Aceh juga mengecam Panji Gumilang dan menganggapnya sesat. Dalam rekaman video, ulama Aceh ini berdiri di atas mimbar masjid. Ia pun dalam ceramahnya mendesak agar polisi segera meringkus Panji Gumilang. Menurutnya, lambannya penanganan terhadap Panji Gumilang akan menyesatkan seluruh umat Islam di Indonesia. Dalam kemarahannya, ulama Aceh tersebut bahkan menyarankan agar aparat kepolisian menembak mati Panji Gumilang. Sebelumnya, Ustadz Abdul Somad atau UAS juga telah memberikan komentar atas kontroversi Panji Gumilang. Melalui dakwahnya, UAS meminta pada publik agar lebih berhati-hati dalam menyekolahkan anaknya di Pondok Pesantren Al Zaitun agar tidak terpapar aliran sesat. Ia pun juga meminta agar pimpinan pondok pesantren tersebut, yakni Panji Gumilang, segera ditangkap kepolisian. Kegiatan silaturahmi kebangsaan ini kita berharap menyamakan persepsi bahwa ada oknum radikalisme yang mengatasnamakan agama di sekitar kita, apalagi mengatasnamakan pesantren, ini yang akhirnya mencoreng nama pesantren. Padahal sejatinya pesantren membangun peradaban yang baik. Ini ada hidden curriculum, ini ada sebuah gerakan makar mendirikan negara dalam negara. Dan kita berharap dari agenda ini MUI dan Kementerian Agama menindaklanjuti kegiatan ini, termasuk juga membuka hasil penelitian yang lama tentang hasil penelitian yang sudah final dan dibukukan agar segera membuat fatwa terkait masalah NI dan Al Zaitun sesat dan menyesatkan. Dan Kementerian Agama juga segera menindaklanjuti, mengambil alih, karena ini sudah sangat membahayakan. Ini bukan gerakan keagamaan, ini gerakan politik. Bahkan ini kita bilang ini kejahatan kemanusiaan atas nama agama. Orang yang sudah bergabung akan dihancurkan ekonominya, dihancurkan akhlak dan akidahnya, dihancurkan masa depannya. Ini atas nama agama dan ini besar di pondok pesantren. Ini sangat membahayakan. Kalau negara tidak bertindak, ya ini akan membahayakan kedaulatan negara. Ini kan sepertinya isu yang akan menjelang tahun politik. Apakah memang sengaja memang mencari sensasi atau memang sengaja dia pengen menebar kebencian pada masyarakat? Sejatinya memang ini ada gerakan makar dari dulu. Dan NI ini memang mengkolaborasi ajaran NI dengan ajaran Isa Bugis dan lembaga kerasulan. Dari awal terbentuknya memang dia sudah mengajarkan makar dan mengajarkan kebencian kepada orang. Namun di permukaan ajaran Isa Bugis ini seolah-olah mereka toleran, karena ajaran Isa Bugis ini adalah dia kolaborasi, sinkretisme agama, penggabungan beberapa agama menjadi satu dan selalu menggunakan logika akal yang tidak masuk akal, tidak akal. Makanya rukun Islam pun dirubah, termasuk haji nggak perlu ke Mekah, haji ada di Indramayu Jawa Barat di Al Zaitun, terus sholat belum diwajibkan, dosa bisa ditebus. Nah ini gerakan-gerakan ini kan gerakan clandestine, gerakan bawah tanah, dan informasi ini sudah ada di tangan MUI dan Kementerian Agama pada saat itu yang dihasilkan. Jadi cukup dibuka saja, saya rasa masyarakat sudah tahu buat fatwa dan ini menjadi landasan aparat untuk menindak Al Zaitun juga secara hukum. Karena banyak kasus tanah yang tidak selesai, yang hanya dibayar uang muka, minta sertifikatnya sampai sekarang tidak dibayar. Ada kasus-kasus hukum juga, misalnya dana BOS itu tidak ditransfer ke rekening yayasan, tapi ditransfer ke rekening atas nama AS Panji Gumilang. Ini kan sudah pelanggaran hukum. Jadi kita berharap negara hadir. Kita punya intelijen, ada BIN, ada BAIS, ada Baintelkam, punya Menko Polhukam. Kita berharap kementerian dan lembaga sinergi. Ini bukan hanya kasus tahunan, ini tragedi kemanusiaan. Dan kita tidak berharap ini berlarut-larut sehingga nanti orang akan trauma dengan pesantren, takut ke pesantren, anaknya nanti takut dianggap radikal dan lain sebagainya. Yang ini oknum. Dan kita kasihan kepada para korban yang sudah menyekolahkan di sana. Ada yang stres, depresi, bahkan gila. Karena
mungkin dijali dengan masalah doktrin dia tidak kuat. Karena 80% di Al Zaitun itu adalah santri yang orang tuanya anggota NI, termasuk karyawan, muadhof, eksponen itu adalah orang NI. Tapi ada 20% santri yang korban promosi Al Zaitun, yang dia hanya melihat pesantren mega, sekolahan ke sana. Anaknya nakal mungkin juga cemplungin ke pesantren karena mungkin orang tuanya orang kaya, karena memang biayanya cukup tinggi. Tapi kalau yang 80% itu memang ada subsidi bagi anggota NII agar untuk menyekolahkan menjadi santri anaknya di Al Zaitun. Jadi kalau Kementerian Agama hanya melihat kurikulumnya ya tidak ada yang aneh. Tapi kalau hidden kurikulum, ini adalah gerakan intelijen dan saya rasa istana juga harus turun tangan, Menkumham, kita punya intelijen. Jadi jangan sampai seolah-olah intelijen tidak bergerak. Ini adalah gerakan yang sangat membahayakan kedaulatan bangsa. Yang diketahui Mas Ken sendiri selama berada di dalam Al Zaitun, yang paling menonjol penyimpangannya itu apa? Menghalalkan segala cara dalam hal infak. Infak bukan infak sebenarnya, iuran paksa. Jadi di NII ada namanya harta ini adalah diambil oleh pimpinan. Ayatnya adalah ambillah sedekah dari mereka untuk membersihkan diri. Jadi ada yang sampai jual tanah, jual rumah. Terus tadi sholat juga belum diwajibkan, bukan dilarang ya, tapi belum diwajibkan. Jadi mereka mengatakan negara Indonesia masih jahiliyah, masih Mekah, hukumnya bukan hukum Islam, hukumnya Pancasila, tauhid, demokrasi, haram. Jadi ya sholat itu besok ketika negara Islam sudah menang. Jadi sholat bagi mereka adalah sholatnya cari duit, cari orang, menegakkan program negara, karena mereka dididik menjadi seorang negarawan, bukan agamawan. Makanya nggak heran kan sholatnya di Al Zaitun pakai jas, pakai dasi, ya karena mereka pada dasarnya belum diwajibkan kok, dan mereka suka-suka dia karena ini akan membuat mazhab baru, pemikiran baru, dan menurut saya ini bahaya sekali, apalagi syahadat mereka juga dirubah. Syahadatnya bukan tiada negara, bukan tiada Tuhan selain Allah, tapi tiada negara kecuali negara Islam. Barang siapa negara selain negara Islam maka kafir. Nah, ini modus-modus pengkafiran ini sangat membahayakan dan membuat perpecahan di masyarakat. Tadi sempat dijelaskan ya perekrutan ini saat orang masuk Al Zaitun. Ya, rekrutannya mereka menggunakan sugesti-sugesti agama dan biasanya menggunakan pertemanan dan mereka seperti multi level marketing. Pemahaman yang dia yakini ini bukan hanya untuk dia sendiri, tapi harus disampaikan kepada orang lain. Satu merekrut 5, 10, 20 dan dia tidak akan pernah berhenti sebelum mendapatkan pemikiran baru yang menurut dia lebih bagus dari yang dia yakini saat itu. Jadi sakaunya lebih sakau ini daripada narkoba. Kalau narkoba nanti direhabilitasi, dosisnya dikurangi bisa sembuh. Ini merasa paling benar. Ini mewarisi sifat iblis, merasa yang lain neraka semua, surga hanya dia. Yang lain kafir semua, yang beriman hanya dia. Ini kan bahaya sekali. Biasanya berapa lama itu perekrutan doktrin-doktrinnya? Tergantung calon korban. Biasanya dulu kita merekrut maksimal 2 jam saja. Kita sudah pastikan orang yang bawa laptop, bawa dompet, bawa elektronik harus pindah tangan tanpa hipnotis, tanpa gedam. Murni sebuah dialog pengkondisian yang disugesti dengan sugesti agama. Ada istilah untuk menguasai orang yang bodoh, bungkuslah sesuatu yang batil dengan agama. Merampok nggak apa-apa, tapi ini ayatnya. Ini dalam kondisi perang, harta musuh bisa dipakai untuk perjuangan. Namanya fa'i atau ghanimah, harta perampasan perang. Boleh dipakai untuk perjuangan. Jadi harta orang lain, termasuk harta orang tua, ketika masih belum berbaiat kan kafir juga. Boleh dicuri, boleh di modus-modus kehilangan barang dan lain sebagainya. Jadi sebelum kita selamatkan orang tua, katanya selamatkan dulu hartanya. Ini kan bahaya sekali. Yang akhirnya menjadi legalisasi kriminal atas nama agama. Sudah ada berapa ribu korban ini? Laporan yang ke NI Krisis Center sudah puluhan ribu. Dan terakhir kita yang paling banyak yang kita tangani yang sudah kembali ke NKRI di Sumatera Barat, satu sesi kita ada 1.157 anggota NII, ex-NII yang kembali ke NKRI di Jambi, di Riau, di Sumsel, di Maren Lampung, di Jawa Barat, Jawa Tengah, seluruh tersebar di kita. Bagaimana supaya mereka bisa kembali kepada masyarakat, dan ini menjadi warning agar berhati-hati karena tidak cukup modal semangat saja kita dalam belajar agama, tapi juga harus dengan ilmu yang benar. Karena kalau hanya modal semangat kalah debat nanti akan mudah terpapar juga ke sana. Pendiri Negara Islam Indonesia atau NII Krisis Center sekaligus mantan pengurus Ponpes Al Zaitun Ken Setiawan membeberkan kesaksiannya. Ia secara terang-terangan menyebut praktek yang dilakukan Ponpes Al Zaitun Indramayu adalah gerakan makar.
Dikutip dari tribunjabar.id, hal itu ia sampaikan setelah kegiatan silaturahmi kebangsaan di Ponpes Hidayatul Tholibin di Desa Karanganyar, Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pada Minggu 18 Juni. Ia menyebut pihak Ponpes melakukan gerakan politik untuk mendirikan negara di dalam negara. Pemerintah pun diminta untuk cepat bertindak. Menurutnya, jika pergerakan tersebut dibiarkan, maka akan membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ken Setiawan menerangkan, MUI dan Kemenak sebenarnya sudah mengetahui perihal gerakan tersebut. Kedua lembaga itu bahkan sudah melakukan penelitian yang sejak lama. Ia pun lantas meminta kepada MUI dan Kemenak untuk membuka hasil penelitian tersebut kepada publik, sehingga fatwa untuk NII dan Al Zaitun segera dikeluarkan. Desakan Ken ini disampaikan karena Al Zaitun sudah sangat membahayakan. Ia berujar NII di sana mengkolaborasikan ajaran Islam Bugis dan kelembagaan kerasulan. Dari awal terbentuk Ponpes setempat memang sudah mengajarkan makar dan kebencian. Namun di permukaan mereka seolah-olah toleran. Ken Setiawan menyampaikan Ponpes Al Zaitun juga merubah rukun Islam. Salah satunya haji tidak perlu ke Mekah dan Madinah. Bahkan ibadah haji bisa dilaksanakan di Indramayu, Jawa Barat, yakni dengan cara mengelilingi Ponpes Al Zaitun seluas 1.200 hektar dengan menggunakan mobil. Melempar jumroh pun bukan memakai batu, melainkan memakai sak semen. Sementara banyak sak semen, maksud kami, semakin banyak sak semen, maka jemaah itu semakin saleh. Selain itu ada penyimpangan lain, yakni dosa yang bisa ditebus dengan membayar uang. Kemudian sholat juga belum diwajibkan. Mereka menilai negara Indonesia ini masih jahiliyah. Hal ini karena hukumnya bukan hukum Islam, tetapi hukumnya adalah Pancasila. Ken Setiawan berkata, para jemaah baru diwajibkan untuk sholat nanti ketika negara Islam sudah menang. Tidak hanya itu, Ponpes Al Zaitun juga merubah kalimat syahadat. Syahadat yang mereka ucapkan bukan tiada Tuhan selain Allah, melainkan tiada negara selain negara Islam. Dikatakan negara di luar negara Islam menurut pemahaman Ponpes Al Zaitun adalah kafir. Semua itu ada di hidden kurikulum yang diajarkan di Ponpes setempat. Pada kesempatan itu, Ken Setiawan kembali meminta agar MUI dan Kemenak bisa membuka hasil penelitian dan segera membuat fatwa bagi Ponpes Al Zaitun. Ada hidden kurikulum. Ini ada sebuah gerakan makar mendirikan negara dalam negara, dan kita berharap dari agenda ini MUI dan Kementerian Agama menindaklanjuti kegiatan ini, termasuk juga membuka hasil penelitian yang lama tentang hasil penelitian yang sudah final dan dibukukan agar segera membuat fatwa terkait masalah NII dan Al Zaitun sesat dan menyesatkan. Dan Kementerian Agama juga sudah menindaklanjuti, mengambil alih, karena ini sudah sangat membahayakan. Ini bukan gerakan keagamaan, ini gerakan politik. Bahkan ini kita bilang ini kejahatan kemanusiaan atas nama agama. Orang yang sudah bergabung akan dihancurkan ekonominya, dihancurkan akhlak dan akidahnya, dihancurkan masa depannya. Ini atas nama agama dan ini besar di pondok pesantren. Ini sangat membahayakan. Kalau negara tidak bertindak, ya ini akan membahayakan kedaulatan negara. Sejatinya memang ini ada gerakan makar dari dulu. Dan NII ini memang mengkolaborasi ajaran NII dengan ajaran Islam Bugis dan lembaga kerasulan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat langsung bereaksi terkait polemik Ponpes Al Zaitun di Indramayu yang disebut-sebut mengajarkan aliran sesat. Pemprov Jabar akan menggelar pertemuan dengan 300 kiai dan ulama untuk menindak ponpes tersebut. Dikutip dari wartakotalive.com pada Senin 19 Juni, hal ini ditegaskan oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, UU Ruzanul Ulum. Ia menerangkan rencananya 300 kiai akan berkumpul di kantor Pemprov Jabar Gedung Sate pada Senin hari ini. Wakil Kepala Daerah Jawa Barat ini menjelaskan gelaran pertemuan tersebut untuk menyikapi polemik pondok pesantren atau Ponpes Al Zaitun. UU menjelaskan langkah ini merupakan perintah dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Dijelaskan 300 kiai dan ulama yang diundang terdiri dari sejumlah ormas Islam, Kemenag, MUI, dan pimpinan pondok pesantren. Orang nomor 2 di Jawa Barat tersebut berharap keputusan hasil musyawarah bisa meredam konflik antara santri Al-Zaitun dan warga sekitar Indramayu. UU pun meminta kepada masyarakat agar bersabar dan tidak melakukan pengerahan massa ke Ponpes Al-Zaitun. Wakil Gubernur juga berharap warga Indramayu percaya dengan pemerintah, sehingga masalah ini bisa diselesaikan dengan arif dan bijaksana sesuai dengan norma yang ada. Ia juga mengimbau agar warga tidak main hakim sendiri dalam menyikapi pesantren Al-Zaitun. Diketahui sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jawa Barat langsung bereaksi soal Ponpes Al-Zaitun di Indramayu. MUI Jabar menilai ajaran Ponpes itu sudah mengarah kepada kesesatan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil didesak untuk segera bertindak menyelesaikan berbagai konflik yang selama ini terjadi terkait keberadaan Ponpes tersebut. Sekretaris MUI Jawa Barat Rafani Ahyar mengatakan pihaknya meminta Gubernur Jawa Barat menegur Ponpes Al-Zaitun. Menurutnya sudah banyak pernyataan kontroversial yang dikeluarkan oleh pimpinan Ponpes Al-Zaitun hingga memancing emosi umat Muslim. Termasuk mereka mengucapkan Assalamualaikum memakai bahasa salam Yahudi. Terkait ibadah haji, Panji Gumilang juga kerap menyebut tidak perlu ke Mekah karena Indonesia juga tanah suci. Penyimpangan lainnya adalah soal bercampurnya jemaah laki-laki dan jemaah perempuan. Hal ini tampak dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri di Al-Zaitun. Pada saat sholat Id lalu, di Al-Zaitun jemaah perempuan diperbolehkan untuk berada di saf terdepan di belakang imam. Rekaman videonya bahkan sempat tersebar luas di media sosial. Rafani mengatakan MUI Jabar sudah melakukan pertemuan dengan Pemprov Jabar, Polda Jabar, dan Kodam 3 Siliwangi. Hal tersebut untuk menyikapi adanya dugaan ajaran sesat di Ponpes Al-Zaitun tersebut. Jadi minimal saya akan mengundang 300 kiai. Di situ ada ormas, ada Kemenag, ada MUI, dan juga ada pimpinan pondok pesantren. Karena tidak semua pimpinan pondok pesantren, ulama, syekhul masaih masuk kepada pengurus MUI. Tidak semua masuk pada ormas. Ormas Islam maksud saya, bukan ormas kemasyarakatan. Nah, oleh karena itu harapan kami tidak terulang lagi pengerahan massa kepada pondok pesantren, karena pondok pesantren juga kan nanti akan bergerak. Mereka juga tidak mau terjadi hal yang tidak diinginkan untuk menjaga citra dari pondok pesantren, dalam pesantren juga bergerak. Ya seperti itu ada. Jadi hentikan gerakan-gerakan itu, percayakan terhadap pemerintah. Pemerintah insya Allah akan sebijaksana mungkin, sesuai dengan norma yang ada dan sesuai dengan normatif yang ada. Sejumlah kejanggalan pondok pesantren Al-Zaitun Indramayu Jawa Barat dibongkar mantan pengurusnya. Ken Setiawan yang pernah menjadi pengurus Ponpes Al-Zaitun tahun 2000 hingga 2002 menyebut praktik yang dilakukan Ponpes Al-Zaitun Indramayu adalah gerakan makar. Ia sebagai pendiri Negara Islam Indonesia Crisis Center menjelaskan upaya Ponpes Al-Zaitun untuk mendirikan negara di dalam negara. Pemerintah pun diminta untuk cepat bertindak. Mengingat jika dibiarkan, pergerakan tersebut akan membahayakan keutuhan negara. Dikutip dari Tribun Jabar, menurut Ken Setiawan, MUI dan Kemenag sebenarnya sudah mengetahui perihal gerakan tersebut. Kedua lembaga itu bahkan disampaikan Ken sudah melakukan penelitian sejak lama. Ia pun meminta kepada MUI dan Kemenag untuk membuka hasil penelitian tersebut kepada publik. Menurut pria yang pernah menjadi pengurus Ponpes Al-Zaitun tahun 2000 hingga 2002 itu, NII di sana mengkolaborasikan ajaran Islam Bugis dan kelembagaan kerasulan. Dari awal terbentuk, Ponpes setempat memang sudah mengajarkan makar dan kebencian. Namun di permukaan, mereka seolah-olah toleran. Ponpes Al-Zaitun juga disebut merubah rukun Islam. Salah satunya, haji tidak perlu ke Mekah dan Madinah. Haji cukup di Indramayu, Jawa Barat dengan cara mengelilingi Ponpes Al-Zaitun seluas 1.200 hektar dengan menggunakan mobil. Melempar jumrah pun menurutnya bukan memakai batu, melainkan memakai sak semen. Semakin banyak sak semen, maka jemaah itu semakin saleh. Penyimpangan lainnya adalah dosa bisa ditebus dengan membayar uang, kemudian
kemudian sholat juga belum diwajibkan. Mereka menilai negara Indonesia ini masih jahiliyah, sehingga hukumnya bukan hukum Islam, namun hukumnya adalah Pancasila. Ken Setiawan melanjutkan, para jemaah baru diwajibkan untuk sholat nanti ketika negara Islam sudah menang. Tak hanya itu, Ponpes Al Zaitun juga merubah kalimat syahadat. Syahadat yang mereka ucapkan bukan tiada Tuhan selain Allah, melainkan tidak ada negara selain negara Islam. Negara di luar negara Islam menurut pemahaman Ponpes Al Zaitun adalah kafir. Semua itu ada di hidden kurikulum yang diajarkan di Ponpes setempat. Pada kesempatan itu, Ken Setiawan kembali meminta agar MUI dan Kemenak bisa membuka hasil penelitian yang lalu dan segera membuat fatwa bagi Ponpes Al Zaitun. Ex-pengurus Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu Ken Setiawan mengungkapkan adanya kaitan antara pimpinan pondok pesantren tersebut dengan sebuah organisasi yang dilarang di Indonesia. Pimpinan Ponpes Al Zaitun Syekh Panji Gumilang sangat berkaitan dengan organisasi terlarang Negara Islam Indonesia atau NII. Hal itu disampaikan oleh Ken seusai kegiatan silaturahmi kebangsaan di Ponpes Hidayatul Tholibin di Desa Karanganyar, Pasekan, Indramayu pada Minggu 18 Juni 2023. Panji Gumilang disebut sangat dekat dengan tokoh-tokoh NII. Pasalnya Panji dianggap cerdas karena merupakan lulusan Pondok Modern Gontor. Ken mengatakan Panji menggunakan cover perdamaian dan toleransi agar baiatnya dengan NII tak tampak. Terlebih di balik kemegahan Ponpes tersebut memiliki tujuan gerakan bawah tanah untuk mendirikan negara Islam dengan memanfaatkan isu agama sebagai tameng. Menurut pria yang pernah menjadi pengurus Ponpes Al Zaitun pada tahun 2000 hingga 2002 tersebut, NII di sana mengkolaborasikan ajaran Islam Bugis dan kelembagaan kerasulan. Dari awal terbentuk Ponpes setempat memang sudah mengajarkan makar dan kebencian. Namun di permukaan mereka seolah-olah toleran. Dalam ajarannya di Ponpes, semua cara dihalalkan untuk mendapatkan uang. Mulai mencuri, merampok, bahkan juga zina. Di samping itu, menurut Ken Setiawan, Ponpes Al Zaitun melakukan penyelewengan rukun Islam dan mengkafirkan orang di luar negara Islam. Ia juga menyebutkan bahwa pengikut Pondok Pesantren Al Zaitun ada haji sendiri. Tiap 1 Muharram, seluruh jemaah yang ada di Indonesia yang bergabung dengan kelompok NII itu berkumpul di sana. Mereka melakukan tawaf bukan keliling Ka'bah, melainkan keliling Al Zaitun 1.200 hektar area menggunakan mobil. Lebar jumroh yang seharusnya menggunakan batu kecil diganti menggunakan sak semen. Semakin besar sak semen, maka akan menunjukkan kesolehan orang yang melemparnya. Ken Setiawan menilai apa yang dilakukan oleh Ponpes Al Zaitun membuat jelek nama pesantren tersebut. Ia juga berharap pemerintah bisa turun tangan untuk menyelesaikan persoalan ini. Mari kita bersuara. Jangan sampai persoalan ini menjadi polemik terus-menerus, dan kita juga berharap aparat ketika sudah nanti ada tindak lanjut dari tokoh agama, tokoh masyarakat, dari lembaga MUI, dari Kemenak juga meninggal, karena ini juga persoalan serius. Ini maka mendirikan negara dalam negara, tapi bungkusnya cantik sekali, pesantren besar di Asia Tenggara. Jadi kalau orang awam hanya melihat covernya, ya bagus, kurikulumnya menang, tapi ada hidden kurikulum lain yang tidak disampaikan, dan kita berharap juga aparat dalam hal ini dari badan negara, dari BAIS, dari BAITEL. Ken Setiawan, ex-pengurus Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu, disebut hanya membutuhkan waktu maksimal 2 jam untuk membuat calon jemaah menyerahkan barang berharga mereka. Proses perekrutan jemaah atau santri Al Zaitun juga terbilang cukup mencengangkan. Para pengurus tak melakukan hipnotis, namun sugesti-sugesti agama dan dialog antar pengurus dan calon jemaah. Sugesti yang berisi pemahaman soal ajaran mereka ini kemudian membuat para calon jemaah luluh hingga menyerahkan barang berharga ke pondok. Ken menyebutkan kondisi jemaah yang sudah terkena sugesti bisa sakau, melebihi orang yang mengonsumsi narkoba. Dalam merampas harta jemaah itu, pihak Ponpes Al Zaitun bahkan menghalalkan segala cara dan kepada siapa saja termasuk orang tua. Ia bahkan menyebutkan jika ada pilihan harus menyelamatkan nyawa orang tua atau harta orang tua, di jemaah didoktrin untuk lebih memilih menyelamatkan hartanya terlebih dahulu.
Ken yang juga merupakan pendiri NII Crisis Center tersebut menerima banyak laporan soal praktik tersebut. Dari ex-NII yang sudah kembali ke NKRI ada sebanyak 1.150 orang. Ken yang pernah menjadi pengurus Ponpes Al Zaitun pada tahun 2000 hingga 2002 lalu mengungkapkan pihak Ponpes melakukan praktik pemerasan harta jemaah dengan menggunakan ayat Al-Quran. Ken Setiawan menyampaikan surat Al-Quran At-Tadabbur digunakan untuk menarik iuran paksa atau infak dengan dalil infak sodakoh. Selain dengan menggunakan uang, Ken Setiawan juga menyebut para jemaah bisa membayar infak dengan hal lainnya, seperti menjual diri, bahkan ada juga yang sampai menjual anak kandung mereka sendiri. Lebih kejamnya lagi, setelah dijual, orang tuanya bahkan tidak diperbolehkan lagi melihat anak mereka. Ken sendiri mengaku tidak bisa membayangkan perasaan orang tersebut karena tindakan yang dilakukan oleh Ponpes Al Zaitun. Tidak sedikit jemaah yang menjadi gila karena depresi. Tak hanya itu, ada juga jemaah perempuan yang sampai menjual diri demi infak yang diminta oleh Ponpes Al Zaitun. Bahkan ada pula yang sampai rela disetubuhi oleh 4 orang laki-laki hanya untuk memenuhi infak tersebut. Dan menyebutkan Ponpes Al Zaitun menghalalkan segala cara untuk iuran paksa ini dengan dalil ayat surat Al-Quran Tadabbur ayat 103. Yang menjelaskan arti dari ayat tersebut adalah ambillah zakat dari sebagian harta mereka dan dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Arti tersebut kemudian disalahartikan. Menurut Ken, oleh Ponpes Al Zaitun mengartikannya dengan menggunakan fi'il amar atau kata kerja perintah. Kemudian diyakini oleh jemaah NII hanya dengan mengeluarkan harta kepada Ponpes Al Zaitun, maka seseorang itu dapat membersihkan dirinya dari dosa dan suci kembali seperti bayi yang baru lahir. Dalam hal ini, Ken mengaku sangat kasihan dengan para korbannya. Selain diperas harta benda mereka dan dirusak akidahnya, pihak Ponpes Al Zaitun juga merusak masa depan para jemaah. Ya, rekrutannya mereka menggunakan sugesti-sugesti agama dan biasanya menggunakan pertemanan dan mereka seperti multi level marketing. Pemahaman yang dia yakini ini bukan hanya untuk dia sendiri, tapi harus disampaikan kepada orang lain. Satu ngerekrut 5, 10, 20 dan dia tidak akan pernah berhenti sebelum mendapatkan pemikiran baru yang menurut dia lebih bagus dari yang dia yakini saat itu. Jadi sakaunya lebih sakau ini daripada narkoba. Kalau narkoba nanti direhabilitasi, dosisnya dikurangi bisa sembuh. Ini merasa paling benar. Ini mewarisi sifat iblis, merasa yang lain neraka semua, surga hanya dia. Yang lain kafir semua, yang beriman hanya dia. Ini kan bahaya sekali. Biasanya berapa lama itu perekrutan doktrin-doktrinnya? Tergantung calon korban. Biasanya dulu kita merekrut maksimal 2 jam saja. Kita sudah pastikan orang yang bawa laptop, bawa dompet, bawa elektronik harus pindah tangan tanpa hipnotis, tanpa gedam. Murni sebuah dialog pengkondisian yang disugesti dengan sugesti agama. Ada istilah untuk menguasai orang yang bodoh, bungkuslah sesuatu yang batil dengan agama. Merampok nggak apa-apa, tapi ini ayatnya. Ini dalam kondisi perang, harta musuh bisa dipakai untuk perjuangan. Namanya fa'i atau ghunimah, harta perampasan perang. Boleh dipakai untuk perjuangan. Jadi harta orang lain, termasuk harta orang tua, ketika masih belum berbaiat kan kafir juga. Boleh dicuri, boleh di modus-modus kehilangan barang dan lain sebagainya. Jadi sebelum kita selamatkan orang tua, katanya selamatkan. Ponpes Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat kini menjadi sorotan publik lantaran ajaran-ajaran yang disebut-sebut sesat. Sorotan kali ini datang dari pendiri Negara Islam Indonesia atau NII Crisis Center, Ken Setiawan yang juga merupakan mantan pengurus Ponpes tersebut. Ia membeberkan para jemaah bisa membayar infak dengan hal lain, termasuk menjual anak kandung mereka. Dikutip dari tribunjabar.id pada Senin 19 Juni, hal ini Ken sampaikan seusai kegiatan silaturahmi kebangsaan di Ponpes Hidayatul Tholibin di Desa Karanganyar, Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu pada Minggu kemarin. Ia menerangkan pihak Ponpes melakukan praktek pemerasan harta jemaah dengan menggunakan ayat Al-Quran. Karena 80% di Al Zaitun itu adalah santri yang orang tuanya anggota NII.
Pendiri Negara Islam Indonesia Crisis Center, Ken Setiawan menyebut pendirian Pondok Pesantren Al-Zaitun sebagai kedok untuk mendirikan negara Islam. Mereka dinilai menggunakan dalil Al-Quran agar dianggap pro pemerintah. Ken menyebut pimpinan Ponpes Al-Zaitun Indramayu, Syekh Panji Gumilang sangat berkaitan erat dengan organisasi terlarang negara Islam Indonesia. Ia lantas membeberkan bahwa visi misi NII mendirikan negara Islam, yakni melanjutkan perjuangan DITII Kartosuwiryo. Saat ini mereka setidaknya memiliki 9 komandemen wilayah atau KW. KW 1 ada di Priangan Utara, KW 2 Jateng, KW 3 Jatim, KW 4 Makassar, KW 5 Kalimantan. Kemudian KW 6 di Aceh, KW 7 Jabar Priangan Selatan, KW 8 Lampung, dan KW 9 Jakarta Raya. Dalam ajarannya, Ponpes Al-Zaitun ada lembaga kerasulan dan siasat perang dengan cover perdamaian dan toleransi. Hal itu sebagai kedok untuk menutupi jika mereka tak pro pemerintah. Di balik kemegahan Ponpes pimpinan Panji Gumilang, Ken menyebut memiliki tujuan tersembunyi, yaitu gerakan bawah tanah untuk mendirikan negara Islam dengan modus memanfaatkan isu agama sebagai tamengnya. Dalam ajarannya, Panji dinilai membolehkan mencuri hingga merampok. Karena 80% di Al-Zaitun itu adalah santri yang orang tuanya anggota NI, termasuk karyawan, muadhof, eksponen itu adalah orang NI. Tapi ada 20% santri yang korban promosi Al-Zaitun, yang dia hanya melihat pesantren mega, sekolahan ke sana. Anaknya nakal mungkin juga cemplungin ke pesantren karena mungkin orang tuanya orang kaya, karena memang biayanya cukup tinggi. Tapi kalau yang 80% itu memang ada subsidi bagi anggota NII agar untuk menyekolahkan menjadi santri anaknya di Al-Zaitun. Menko Polhukam, kita berharap kementerian dan lembaga sinergi. Mantan pengurus Pondok Pesantren Al-Zaitun, Ken Setiawan menyentil Menko Polhukam Mahfud MD terkait sejumlah pelanggaran hukum yang diduga dilakukan pemimpin Ponpes Al-Zaitun Panji Gumilang. Pelanggaran yang dimaksud terkait dana bos hingga pembelian tanah. Ken menyebut hingga saat ini masih banyak masalah tanah yang belum selesai. Mulai dari tanah yang dibayar hanya di muka tetapi sudah diminta sertifikat hingga tak dibayar. Ia juga menyinggung soal dana bos. Menurut Ken, uang tersebut tidak ditransfer ke rekening Ponpes melainkan ke rekening Syekh Panji. Oleh karena itu, ia meminta agar pemerintah mulai dari Menko Polhukam hingga intelijen bersinergi mengusut kasus tersebut. Bahkan pihak istana juga diharapkan ikut turun tangan. Menurut Ken, apabila negara tak bertindak akan membahayakan tatanan negara. Pendiri Negara Islam Indonesia Crisis Center itu lantas meminta Majelis Ulama Indonesia juga membuat fatwa untuk menindak Ponpes Al-Zaitun. Negara hadir. Kita punya intelijen, ada BIN, ada BAIS, ada Baintelkam, punya Menko Polhukam. Kita berharap kementerian dan lembaga sinergi. Ini bukan hanya kasus tahunan, ini tragedi kemanusiaan. Dan kita tidak berharap ini berlarut-larut, sehingga nanti orang akan trauma dengan pesantren, takut ke pesantren, anaknya nanti takut dianggap radikal dan lain sebagainya. Yang ini oknum. Dan kita kasihan kepada para korban yang sudah menyekolahkan di sana, ada yang stres, depresi, bahkan gila. Karena mungkin dijali dengan masalah doktrin dia tidak kuat. Karena 80% di Al-Zaitun itu adalah santri yang orang tuanya anggota NI, termasuk karyawan, muadhof, eksponen itu adalah orang NI. Tapi ada 20% santri yang korban promosi Al-Zaitun. Aksi kontroversial Panji Gumilang, pimpinan Ponpes Al-Zaitun menuai komentar pedas dari ulama Ustadz Abdul Somad atau UAS. Ada 3 poin yang ia sampaikan, mulai dari peringatkan soal aliran sesat dan sindiran pada Panji Gumilang soal salam Yahudi. Hingga yang terakhir, ia bahkan meminta agar Panji Gumilang segera ditangkap. Adapun komentar UAS soal Pondok Pesantren Al-Zaitun ini disampaikan melalui kanal YouTube Ustadz Abdul Somad Official belum lama ini. Berikut sederet komentar pedas UAS untuk Panji Gumilang.
Pertama, ia mengingatkan pada masyarakat untuk berhati-hati dengan aliran sesat. Dalam video, UAS meminta orang tua agar berhati-hati menyekolahkan anak. Ia meminta agar tidak terlena memasukkan anak ke pondok pesantren yang memiliki bangunan megah, namun justru di dalamnya diajarkan aliran-aliran sesat. Selanjutnya, UAS lantas menirukan lagu yang menurutnya memiliki arti salam yang biasa dilakukan oleh kaum tertentu. Hal ini menyindir Ponpes Al Zaitun yang melakukan salam Yahudi, yakni Havenu Shalom Aleihim. Hingga kemudian yang ketiga, UAS meminta agar Panji Gumilang untuk segera ditangkap. Menurutnya, pimpinan Ponpes Al Zaitun tersebut merupakan antek-antek dari kaum tertentu. Sebagai informasi, mencuatnya kisruh soal Ponpes Al Zaitun ini buntut dari adanya aksi unjuk rasa warga pada Kamis 15 Juni lalu atas dugaan adanya aliran sesat. Adapun kini ratusan kiai telah menentukan nasib ponpes tersebut. Tinggal menunggu waktu diumumkan oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Kesimpulan sudah disampaikan, tapi yang berhak memutuskan dan menyampaikan adalah Bersamaan dengan hebohnya Ponpes Al Zaitun, kini beredar kabar bahwa selama ini petinggi Al Zaitun Panji Gumilang diduga dibackingi oleh partai politik yang punya andil besar di Indonesia. Bahkan dalam narasi tersebut dikatakan buntut backingan ini, Ponpes Al Zaitun yang selalu membuat kontroversi tak pernah mendapatkan teguran. Narasi soal backingan Ponpes Al Zaitun ini diutarakan dalam sebuah kanal YouTube, yakni Guru Kempul. Dalam video 20 menit yang ada, Ponpes Al Zaitun diduga dibackingi petinggi partai di Indonesia. Bahkan diduga sampai banyak juga petinggi di Indonesia yang juga datang dan memberikan dukungan pada Ponpes tersebut. Terkait kebenaran narasi ini, pihak-pihak terkait belum juga ada yang memberikan tanggapan dan buka suara. Kontroversi Ponpes Al Zaitun semakin mencuat sejak beberapa waktu terakhir. Puncaknya adalah saat Ponpes Al Zaitun didemo oleh warga pada Kamis 15 Juni 2023. Terbaru kini Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersama dengan MUI dan para ulama sepakat akan membentuk tim investigasi untuk konfirmasi pada pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Jika selama proses investigasi ditemukan pelanggaran secara syariat Islam, maka akan ada tindakan administratif dan juga hukum. Menurut Kang Emil, upaya tersebut merupakan langkah dari pemerintah dalam merespons keresahan masyarakat selama ini. Saya sudah melaksanakan tugas dari Pak Gubernur bertemu rapat dengan para kiai, tetapi untuk lebih lanjut nanti Pak Gubernur yang akan menyampaikan, karena apa yang diputuskan barusan belum tentu menjadi keputusan yang final. Pemimpin yang membuat sebuah keputusan yang memiliki kewenangan, yaitu Pak Gubernur. Keputusan sementara ini seperti apa, Pak? Saya tidak bisa menyebutkan. Berapa, Pak? Apa Berapa? yang dibahas tadi, Pak? Poin apa aja yang dibahas tadi, Saya Pak? tidak bisa menyebutkan, pokoknya gitu aja. Nanti yang menyampaikan itu adalah Pak Gubernur, karena Pak Gubernur akan memberikan keputusan. Saya hanya menyampaikan hasil daripada rapat ini dengan Kesbangpol dan juga Biro Kesel dan para kiai. Kiainya berapa tokoh, Pak? Berapa tokoh? Banyak sekali, Pak. Banyak sekali kiai. Hampir 2 jam sepertinya alot sekali pembahasannya, Pak. Ya, karena mereka pembahasannya tentang apa, Pak? Bapak tadi belum menyampaikan pembahasan tentang apa? Pembahasan tentang Al Zaitun. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membentuk tim investigasi untuk mengusut dugaan penyimpangan di Pondok Pesantren Al Zaitun. Hal ini dilakukan menyusul gelombang protes dari sejumlah ulama dan masyarakat. Mereka menyoroti pernyataan kontroversial dari pimpinan Ponpes dan pelaksanaan ibadah yang dianggap berbeda dari syariat Islam. Ridwan Kamil mengatakan tim investigasi terdiri dari berbagai instansi seperti MUI, Ormas Islam, Kemenak, Polisi, dan TNI. Rencananya tim tersebut akan bekerja selama 30 hari ke depan. Jika selama proses investigasi ditemukan pelanggaran secara syariat Islam, maka akan ada tindakan administratif dan hukum. Ridwan Kamil meminta agar pimpinan Ponpes Al Zaitun bersikap kooperatif. Adapun pembentukan tim investigasi ini merupakan hasil dari pertemuan para ulama di Gedung Sate Bandung pada Senin 19 Juni. Para ulama dimintai pendapat seputar polemik yang terjadi di Ponpes Al Zaitun belakangan ini. Diketahui Ponpes Al Zaitun menjadi sorotan setelah didemo ribuan massa pekan lalu. Massa menuntut agar dugaan aliran sesat di Ponpes tersebut diusut tuntas.
Ponpes Al Zaitun dituding melakukan kegiatan yang melanggar syariat Islam. Selain itu, pernyataan dari pimpinan Ponpes yakni Panji Gumilang juga menuai kontroversi. Kritikan keras dilayangkan oleh para pemuka agama pada pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Dalam sebuah rekaman video, kini seorang ulama di Aceh juga mengecam Panji Gumilang dan menganggapnya sesat. Dalam rekaman video, ulama Aceh ini berdiri di atas mimbar masjid. Ia pun dalam ceramahnya mendesak agar polisi segera meringkus Panji Gumilang. Menurutnya, lambannya penanganan terhadap Panji Gumilang akan menyesatkan seluruh umat Islam di Indonesia. Dalam kemarahannya, ulama Aceh tersebut bahkan menyarankan agar aparat kepolisian menembak mati Panji Gumilang. Sebelumnya, Ustadz Abdul Somad atau UAS juga telah memberikan komentar atas kontroversi Panji Gumilang. Melalui dakwahnya, UAS meminta pada publik agar lebih berhati-hati dalam menyekolahkan anaknya di Pondok Pesantren Al Zaitun agar tidak terpapar aliran sesat. Ia pun juga meminta agar pimpinan pondok pesantren tersebut, yakni Panji Gumilang, segera ditangkap kepolisian. Kegiatan silaturahmi kebangsaan ini kita berharap menyamakan persepsi bahwa ada oknum radikalisme yang mengatasnamakan agama di sekitar kita, apalagi mengatasnamakan pesantren, ini yang akhirnya mencoreng nama pesantren. Padahal sejatinya pesantren itu membangun peradaban yang baik. Ini ada hidden curriculum, ini ada sebuah gerakan makar mendirikan negara dalam negara, dan kita berharap dari agenda ini MUI dan Kementerian Agama menindaklanjuti kegiatan ini, termasuk juga membuka hasil penelitian yang lama tentang hasil penelitian yang sudah final dan dibukukan, agar segera membuat fatwa terkait masalah NI dan Al Zaitun sesat dan menyesatkan. Dan Kementerian Agama juga sudah menindaklanjuti, mengambil alih, karena ini sudah sangat membahayakan. Ini bukan gerakan keagamaan, ini gerakan politik. Bahkan ini kita bilang ini kejahatan kemanusiaan atas nama agama. Orang yang sudah bergabung akan dihancurkan ekonominya, dihancurkan akhlak dan akidahnya, dihancurkan masa depannya. Ini atas nama agama dan ini besar di pondok pesantren. Ini sangat membahayakan. Kalau negara tidak bertindak, ya ini akan membahayakan kedaulatan negara. Ini kan sepertinya isu yang akan menjelang tahun politik. Apakah memang sengaja mencari sensasi atau memang sengaja dia pengen menebar kebencian pada masyarakat? Sejatinya memang ini ada gerakan makar dari dulu. Dan NI ini memang mengkolaborasi ajaran NI dengan ajaran Isa Bugis dan lembaga kerasulan. Dari awal terbentuknya memang dia sudah mengajarkan makar dan mengajarkan kebencian kepada orang. Namun di permukaan ajaran Isa Bugis ini seolah-olah mereka toleran, karena ajaran Isa Bugis ini adalah dia kolaborasi, sinkretisme agama, penggabungan beberapa agama menjadi satu dan selalu menggunakan logika akal. Yang tidak masuk akal tidak akal. Makanya rukun Islam pun dirubah, termasuk haji nggak perlu ke Mekah, haji ada di Indramayu Jawa Barat di Al Zaitun, terus sholat belum diwajibkan, dosa bisa ditebus. Nah ini gerakan-gerakan ini kan gerakan clandestine, gerakan bawah tanah, dan informasi ini sudah ada di tangan MUI dan Kementerian Agama pada saat itu yang dihasilkan. Jadi cukup dibuka saja, saya rasa masyarakat sudah tahu buat fatwa, dan ini menjadi landasan aparat untuk menindak Al Zaitun juga secara hukum. Karena banyak kasus tanah yang tidak selesai, yang hanya dibayar uang muka, minta sertifikatnya sampai sekarang tidak dibayar. Ada kasus-kasus hukum juga, misalnya dana BOS itu tidak ditransfer ke rekening yayasan, tapi ditransfer ke rekening atas nama AS Panji Gumilang. Ini kan sudah pelanggaran hukum. Jadi kita berharap negara hadir. Kita punya intelijen, ada BIN, ada BAIS, ada Baintelkam, punya Menko Polhukam. Kita berharap kementerian dan lembaga sinergi. Ini bukan hanya kasus tahunan, ini tragedi kemanusiaan. Dan kita tidak berharap ini berlarut-larut sehingga nanti orang akan trauma dengan pesantren, takut ke pesantren, anaknya nanti takut dianggap radikal dan lain sebagainya. Yang ini oknum. Dan kita kasihan kepada para korban yang sudah menyekolahkan di sana. Ada yang stres, depresi, bahkan gila. Karena mungkin dijali dengan masalah doktrin dia tidak kuat. Karena 80% di Al Zaitun itu adalah santri yang orang tuanya anggota NI, termasuk karyawan, muadzaf, eksponen itu adalah orang NI. Tapi ada 20% santri yang korban promosi Al Zaitun, yang dia hanya melihat pesantren mega, sekolahan ke sana. Anaknya nakal mungkin juga cemplungin ke pesantren karena mungkin orang tuanya orang kaya, karena memang biayanya cukup tinggi. Tapi kalau yang 80% itu memang ada subsidi bagi anggota NII agar untuk menyekolahkan menjadi santri anaknya di Al Zaitun. Jadi kalau Kementerian Agama hanya melihat
kurikulumnya ya, tidak ada yang aneh. Tapi kalau hidden kurikulum, ini adalah gerakan intelijen dan saya rasa istana juga harus turun tangan, Menkumham, kita punya intelijen. Jadi jangan sampai seolah-olah intelijen tidak bergerak. Ini adalah gerakan yang sangat membahayakan kedaulatan bangsa. Yang diketahui Mas Ken sendiri selama berada di dalam Al Zaitun, yang paling menonjol penyimpangannya itu apa? Menghalalkan segala cara dalam hal infak bukan infak sebenarnya, iuran paksa. Jadi di NI ada namanya harta ini adalah diambil oleh pimpinan. Ayatnya adalah ambillah sedekah dari mereka untuk membersihkan diri. Jadi ada yang sampai jual tanah, jual rumah. Terus tadi sholat juga belum diwajibkan, bukan dilarang ya, tapi belum diwajibkan. Jadi mereka mengatakan negara Indonesia masih jahiliyah, masih Mekah, hukumnya bukan hukum Islam, hukumnya Pancasila, tauhid, demokrasi, haram. Jadi ya sholat itu besok ketika negara Islam sudah menang. Jadi sholat bagi mereka adalah sholatnya cari duit, cari orang, menegakkan program negara, karena mereka dididik menjadi seorang negarawan, bukan agamawan. Makanya nggak heran kan sholatnya di Al Zaitun pakai jas, pakai dasi, ya karena mereka pada dasarnya belum diwajibkan kok, dan mereka suka-suka dia karena ini akan membuat mazhab baru, pemikiran baru, dan menurut saya ini bahaya sekali, apalagi syahadat mereka juga dirubah. Syahadatnya bukan tiada Tuhan selain Allah, tapi tiada negara kecuali negara Islam. Barang siapa negara selain negara Islam maka kafir. Dan ini modus-modus pengkafiran ini sangat membahayakan dan membuat perpecahan di masyarakat. Tadi sempat dijelaskan ya perekrutan ini saat orang masuk Al Zaitun. Ya, rekrutannya mereka menggunakan sugesti-sugesti agama dan biasanya menggunakan pertemanan dan mereka seperti multi level marketing. Pemahaman yang dia yakini itu bukan hanya untuk dia sendiri, tapi harus disampaikan kepada orang lain. Satu merekrut 5, 10, 20 dan dia tidak akan pernah berhenti sebelum mendapatkan pemikiran baru yang menurut dia lebih bagus dari yang dia yakini saat itu. Jadi sakaunya lebih sakau ini daripada narkoba. Kalau narkoba nanti direhabilitasi, dosisnya dikurangi bisa sembuh. Ini merasa paling benar. Ini mewarisi sifat iblis, merasa yang lain neraka semua, surga hanya dia. Yang lain kafir semua, yang beriman hanya dia. Ini kan bahaya sekali. Biasanya berapa lama itu perekrutan doktrin-doktrinnya? Tergantung calon korban. Biasanya dulu kita merekrut maksimal 2 jam saja. Kita sudah pastikan orang yang bawa laptop, bawa dompet, bawa elektronik harus pindah tangan tanpa hipnotis, tanpa kedam. Murni sebuah dialog pengkondisian yang disugesti dengan sugesti agama. Ada istilah untuk menguasai orang yang bodoh, bungkuslah sesuatu yang batil dengan agama. Merampok nggak apa-apa, tapi ini ayatnya. Ini dalam kondisi perang, harta musuh bisa dipakai untuk perjuangan. Namanya fa'i atau ghunimah, harta perampasan perang. Boleh dipakai untuk perjuangan. Jadi harta orang lain, termasuk harta orang tua, ketika masih belum berbaiat kan kafir juga. Boleh dicuri, boleh di modus-modus kehilangan barang dan lain sebagainya. Jadi sebelum kita selamatkan orang tua, katanya selamatkan dulu hartanya. Ini kan bahaya sekali. Yang akhirnya menjadi legalisasi kriminal atas nama agama. Sudah ada berapa ribu korban ini? Laporan yang ke NI Crisis Center sudah puluhan ribu. Dan terakhir kita yang paling banyak yang kita tangani yang sudah kembali ke NKRI di Sumatera Barat, satu sesi kita ada 1.157 anggota NII, ex-NII yang kembali ke NKRI di Jambi, di Riau, di Sumsel, di Maren Lampung, di Jawa Barat, Jawa Tengah, seluruh tersebar di kita. Bagaimana supaya mereka bisa kembali kepada masyarakat, dan ini menjadi warning agar berhati-hati karena tidak cukup modal semangat saja kita dalam belajar agama, tapi juga harus dengan ilmu yang benar. Karena kalau hanya modal semangat kala debat nanti akan mudah terpapar juga ke sana. Pendiri Negara Islam Indonesia atau NII Crisis Center sekaligus mantan pengurus Ponpes Al Zaitun Ken Setiawan membeberkan kesaksiannya. Ia secara terang-terangan menyebut praktek yang dilakukan Ponpes Al Zaitun Indramayu adalah gerakan makar. Dikutip dari tribunjabar.id, hal itu ia sampaikan setelah kegiatan silaturahmi kebangsaan di Ponpes Hidayatul Tholibin di Desa Karanganyar, Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pada Minggu 18 Juni. Ia menyebut pihak Ponpes melakukan gerakan politik untuk mendirikan negara di dalam negara. Pemerintah pun diminta untuk cepat bertindak. Menurutnya, jika pergerakan tersebut dibiarkan, maka akan membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ken Setiawan menerangkan, MUI dan Kemenak sebenarnya sudah mengetahui perihal gerakan tersebut. Kedua lembaga itu bahkan sudah melakukan penelitian yang sejak lama.
Ia pun lantas meminta kepada MUI dan Kemenag untuk membuka hasil penelitian tersebut kepada publik, sehingga fatwa untuk NII dan Al Zaitun segera dikeluarkan. Desakan Ken ini disampaikan karena Al Zaitun sudah sangat membahayakan. Ia berujar NII di sana mengkolaborasikan ajaran Islam Bugis dan kelembagaan kerasulan. Dari awal terbentuk ponpes setempat memang sudah mengajarkan makar dan kebencian, namun di permukaan mereka seolah-olah toleran. Ken Setiawan menyampaikan Ponpes Al Zaitun juga merubah rukun Islam. Salah satunya haji tidak perlu ke Mekah dan Madinah. Bahkan ibadah haji bisa dilaksanakan di Indramayu, Jawa Barat, yakni dengan cara mengelilingi Ponpes Al Zaitun seluas 1.200 hektar dengan menggunakan mobil. Melempar jumroh pun bukan memakai batu, melainkan memakai sak semen. Sementara banyak sak semen, semakin banyak sak semen, maka jemaah itu semakin saleh. Selain itu ada penyimpangan lain, yakni dosa yang bisa ditebus dengan membayar uang. Kemudian sholat juga belum diwajibkan. Mereka menilai negara Indonesia ini masih jahiliyah. Hal ini karena hukumnya bukan hukum Islam, tetapi hukumnya adalah Pancasila. Ken Setiawan berkata, para jemaah baru diwajibkan untuk sholat nanti ketika negara Islam sudah menang. Tidak hanya itu, Ponpes Al Zaitun juga merubah kalimat syahadat. Syahadat yang mereka ucapkan bukan tiada Tuhan selain Allah, melainkan tiada negara selain negara Islam. Dikatakan negara di luar negara Islam menurut pemahaman Ponpes Al Zaitun adalah kafir. Semua itu ada di hidden curriculum yang diajarkan di Ponpes setempat. Pada kesempatan itu, Ken Setiawan kembali meminta agar MUI dan Kemenag bisa membuka hasil penelitian dan segera membuat fatwa bagi Ponpes Al Zaitun. Ada hidden curriculum. Ini ada sebuah gerakan makar mendirikan negara dalam negara, dan kita berharap dari agenda ini MUI dan Kementerian Agama menindaklanjuti kegiatan ini, termasuk juga membuka hasil penelitian yang lama tentang hasil penelitian yang sudah final dan dibukukan, agar segera membuat fatwa terkait masalah NII dan Al Zaitun sesat dan menyesatkan. Dan Kementerian Agama juga sudah menindaklanjuti, mengambil alih, karena ini sudah sangat membahayakan. Ini bukan gerakan keagamaan, ini gerakan politik. Bahkan ini kita bilang ini kejahatan kemanusiaan atas nama agama. Orang yang sudah bergabung akan dihancurkan ekonominya, dihancurkan akhlak dan akidahnya, dihancurkan masa depannya. Ini atas nama agama, dan ini besar di pondok pesantren. Ini sangat membahayakan. Kalau negara tidak bertindak, ya ini akan membahayakan kedaulatan negara. Sejatinya memang ini ada gerakan makar dari dulu. Dan NII ini memang mengkolaborasi ajaran NII dengan ajaran Islam Bugis dan lembaga kerasulan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat langsung bereaksi terkait polemik Ponpes Al Zaitun di Indramayu yang disebut-sebut mengajarkan aliran sesat. Pemprov Jabar akan menggelar pertemuan dengan 300 kiai dan ulama untuk menindak ponpes tersebut. Dikutip dari wartakotalive.com pada Senin 19 Juni, hal ini ditegaskan oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, UU Ruzanul Ulum. Ia menerangkan rencananya 300 kiai akan berkumpul di kantor Pemprov Jabar Gedung Sate pada Senin hari ini. Wakil Kepala Daerah Jawa Barat ini menjelaskan gelaran pertemuan tersebut untuk menyikapi polemik Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun. UU menjelaskan langkah ini merupakan perintah dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dijelaskan 300 kiai dan ulama yang diundang terdiri dari sejumlah ormas Islam, Kemenag, MUI, dan pimpinan pondok pesantren. Orang nomor 2 di Jawa Barat tersebut berharap keputusan hasil musyawarah bisa meredam konflik antara santri Al Zaitun dan warga sekitar Indramayu. UU pun meminta kepada masyarakat agar bersabar dan tidak melakukan pengerahan massa ke Ponpes Al Zaitun. Wakil Gubernur juga berharap warga Indramayu percaya dengan pemerintah, sehingga masalah ini bisa diselesaikan dengan arif dan bijaksana sesuai dengan norma yang ada. Ia juga mengimbau agar warga tidak main hakim sendiri dalam menyikapi pesantren Al Zaitun. Diketahui sebelumnya Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jawa Barat langsung bereaksi soal Ponpes Al Zaitun di Indramayu. MUI Jabar menilai ajaran ponpes itu sudah mengarah kepada kesesatan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil
didesak untuk segera bertindak menyelesaikan berbagai konflik yang selama ini terjadi terkait keberadaan ponpes tersebut. Sekretaris MUI Jawa Barat Rafani Ahyar mengatakan pihaknya meminta Gubernur Jawa Barat menegur Ponpes Al Zaitun. Menurutnya sudah banyak pernyataan kontroversial yang dikeluarkan oleh pimpinan Ponpes Al Zaitun hingga memancing emosi umat Muslim. Termasuk mereka mengucapkan Assalamualaikum memakai bahasa salam Yahudi. Terkait ibadah haji, Panji Gumilang juga kerap menyebut tidak perlu ke Mekah karena Indonesia juga tanah suci. Penyimpangan lainnya adalah soal bercampurnya jemaah laki-laki dan jemaah perempuan. Hal ini tampak dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri di Al Zaitun. Pada saat sholat Id lalu, di Al Zaitun jemaah perempuan diperbolehkan untuk berada di saf terdepan di belakang imam. Rekaman videonya bahkan sempat tersebar luas di media sosial. Rafani mengatakan MUI Jabar sudah melakukan pertemuan dengan Pemprov Jabar, Polda Jabar, dan Kodam 3 Siliwangi. Hal tersebut untuk menyikapi adanya dugaan ajaran sesat di Ponpes Al Zaitun tersebut. Jadi minimal saya akan mengundang 300 kiai. Di situ ada Ormas, ada Kemenag, ada MUI, dan juga ada pimpinan pondok pesantren. Karena tidak semua pimpinan pondok pesantren, ulama, syaihul masaih masuk kepada pengurus MUI. Tidak semua masuk pada Ormas. Ormas Islam maksud saya, bukan Ormas kemasyarakatan. Nah, oleh karena itu harapan kami tidak terulang lagi pengerahan massa kepada pondok pesantren, karena pondok pesantren juga kan nanti akan bergerak. Mereka juga tidak mau terjadi hal yang tidak diinginkan untuk menjaga citra dari pondok pesantren, dalam pesantren juga bergerak. Ya seperti itu ada. Jadi hentikan gerakan-gerakan itu, percayakan terhadap pemerintah. Pemerintah insya Allah akan sebijaksana mungkin, sesuai dengan norma yang ada dan sesuai dengan normatif yang ada. Sejumlah kejanggalan Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat dibongkar mantan pengurusnya. Ken Setiawan yang pernah menjadi pengurus Ponpes Al Zaitun tahun 2000 hingga 2002 menyebut praktik yang dilakukan Ponpes Al Zaitun Indramayu adalah gerakan makar. Ia sebagai pendiri Negara Islam Indonesia Crisis Center menjelaskan upaya Ponpes Al Zaitun untuk mendirikan negara di dalam negara. Pemerintah pun diminta untuk cepat bertindak. Mengingat jika dibiarkan, pergerakan tersebut akan membahayakan keutuhan negara. Dikutip dari Tribun Jabar, menurut Ken Setiawan, MUI dan Kemenag sebenarnya sudah mengetahui perihal gerakan tersebut. Kedua lembaga itu bahkan disampaikan Ken sudah melakukan penelitian sejak lama. Ia pun meminta kepada MUI dan Kemenag untuk membuka hasil penelitian tersebut kepada publik. Menurut pria yang pernah menjadi pengurus Ponpes Al Zaitun tahun 2000 hingga 2002 itu, NII di sana mengkolaborasikan ajaran Islam Bugis dan kelembagaan kerasulan. Dari awal terbentuk, Ponpes setempat memang sudah mengajarkan makar dan kebencian. Namun di permukaan mereka seolah-olah toleran. Ponpes Al Zaitun juga disebut merubah rukun Islam. Salah satunya, haji tidak perlu ke Mekah dan Madinah. Haji cukup di Indramayu, Jawa Barat dengan cara mengelilingi Ponpes Al Zaitun seluas 1.200 hektar dengan menggunakan mobil. Melempar jumrah pun menurutnya bukan memakai batu, melainkan memakai sak semen. Semakin banyak sak semen, maka jemaah itu semakin saleh. Penyimpangan lainnya adalah dosa bisa ditebus dengan membayar uang, kemudian sholat juga belum diwajibkan. Mereka menilai negara Indonesia ini masih jahiliyah, sehingga hukumnya bukan hukum Islam, namun hukumnya adalah Pancasila. Ken Setiawan melanjutkan, para jemaah baru diwajibkan untuk sholat nanti ketika negara Islam sudah menang. Tak hanya itu, Ponpes Al Zaitun juga merubah kalimat syahadat. Syahadat yang mereka ucapkan bukan tiada Tuhan selain Allah, melainkan tidak ada negara selain negara Islam. Negara di luar negara Islam menurut pemahaman Ponpes Al Zaitun adalah kafir. Semua itu ada di hidden kurikulum yang diajarkan di Ponpes setempat. Pada kesempatan itu, Ken Setiawan kembali meminta agar MUI dan Kemenag bisa membuka hasil penelitian lalu dan segera membuat fatwa bagi Ponpes Al Zaitun.
Ex-pengurus Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu Ken Setiawan mengungkapkan adanya kaitan antara pimpinan pondok pesantren tersebut dengan sebuah organisasi yang dilarang di Indonesia. Pimpinan Ponpes Al Zaitun Syekh Panji Gumilang sangat berkaitan dengan organisasi terlarang Negara Islam Indonesia atau NII. Hal itu disampaikan oleh Ken seusai kegiatan silaturahmi kebangsaan di Ponpes Hidayatul Tholibin di Desa Karanganyar, Pasekan, Indramayu pada Minggu 18 Juni 2023. Panji Gumilang disebut sangat dekat dengan tokoh-tokoh NII. Pasalnya Panji dianggap cerdas karena merupakan lulusan Pondok Modern Gontor. Ken mengatakan Panji menggunakan cover perdamaian dan toleransi agar baiatnya dengan NII tak tampak. Terlebih di balik kemegahan Ponpes tersebut memiliki tujuan gerakan bawah tanah untuk mendirikan negara Islam dengan memanfaatkan isu agama sebagai tameng. Menurut pria yang pernah menjadi pengurus Ponpes Al Zaitun pada tahun 2000 hingga 2002 tersebut, NII di sana mengkolaborasikan ajaran Islam Bugis dan kelembagaan kerasulan. Dari awal terbentuk Ponpes setempat memang sudah mengajarkan makar dan kebencian. Namun di permukaan mereka seolah-olah toleran. Dalam ajarannya di Ponpes, semua cara dihalalkan untuk mendapatkan uang, mulai mencuri, merampok, bahkan juga zina. Di samping itu, menurut Ken Setiawan, Ponpes Al Zaitun melakukan penyelewengan rukun Islam dan mengkafirkan orang di luar negara Islam. Ia juga menyebutkan bahwa pengikut Pondok Pesantren Al Zaitun ada haji sendiri. Tiap 1 Muharram, seluruh jemaah yang ada di Indonesia yang bergabung dengan kelompok NII itu berkumpul di sana. Mereka melakukan tawaf bukan keliling Ka'bah, melainkan keliling Al Zaitun 1.200 hektar area menggunakan mobil. Lempar jumroh yang seharusnya menggunakan batu kecil diganti menggunakan sak semen. Semakin besar sak semen, maka akan menunjukkan kesolehan orang yang melemparnya. Ken Setiawan menilai apa yang dilakukan oleh Ponpes Al Zaitun membuat jelek nama pesantren tersebut. Ia juga berharap pemerintah bisa turun tangan untuk menyelesaikan persoalan ini. Mari kita bersuara. Jangan sampai persoalan ini menjadi polemik terus-menerus, dan kita juga berharap aparat ketika sudah nanti ada tindak lanjut dari tokoh agama, tokoh masyarakat, dari lembaga MUI, dari Kemenang juga meningkat, karena ini juga persoalan serius. Ini maka mendirikan negara dalam negara, tapi bungkusnya cantik sekali, pesantren besar di Asia Tenggara. Jadi kalau orang awam hanya melihat covernya, ya bagus, kurikulumnya menang, tapi ada hidden kurikulum lah, ini yang tidak disampaikan. Dan kita berharap juga aparat dalam hal ini dari badan negara, dari BAIS dan Baitel. Ken Setiawan, ex-pengurus Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu, disebut hanya membutuhkan waktu maksimal 2 jam untuk membuat calon jemaah menyerahkan barang berharga mereka. Proses perekrutan jemaah atau santri Al Zaitun juga terbilang cukup mencengangkan. Para pengurus tak melakukan hipnotis, namun sugesti-sugesti agama dan dialog antar pengurus dan calon jemaah. Sugesti yang berisi pemahaman soal ajaran mereka ini kemudian membuat para calon jemaah luluh hingga menyerahkan barang berharga ke pondok. Ken menyebutkan kondisi jemaah yang sudah terkena sugesti bisa sakau, melebihi orang yang mengonsumsi narkoba. Dalam merampas harta jemaah itu, pihak Ponpes Al Zaitun bahkan menghalalkan segala cara dan kepada siapa saja termasuk orang tua. Ia bahkan menyebutkan jika ada pilihan harus menyelamatkan nyawa orang tua atau harta orang tua, di jemaah didoktrin untuk lebih memilih menyelamatkan hartanya terlebih dahulu. Ken yang juga merupakan pendiri NII Crisis Center tersebut menerima banyak laporan soal praktik tersebut. Dari ex-NII yang sudah kembali ke NKRI ada sebanyak 1.150 orang. Ken yang pernah menjadi pengurus Ponpes Al Zaitun pada tahun 2000 hingga 2002 lalu mengungkapkan pihak Ponpes melakukan praktik pemerasan harta jemaah dengan menggunakan ayat Al-Quran. Ken Setiawan menyampaikan surat Al-Quran At-Tadabbur digunakan untuk menarik iuran paksa atau infak dengan dalil infak sodakoh. Selain dengan menggunakan uang, Ken Setiawan juga menyebut para jemaah bisa membayar infak dengan hal lainnya, seperti menjual diri, bahkan ada juga yang sampai menjual anak kandung mereka sendiri.
Lebih kejamnya lagi setelah dijual, orang tuanya bahkan tidak diperbolehkan lagi melihat anak mereka. Untuk iuran paksa ini dengan dalil ayat surat Al-Quran Tadabur ayat 103 yang menjelaskan arti dari ayat tersebut adalah ambillah zakat dari sebagian harta mereka dan dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Arti tersebut kemudian disalahartikan. Menurutkan oleh Ponpes Al Zaitun mengartikannya dengan menggunakan fi'il amar atau kata kerja perintah. Kemudian diyakini oleh Jemaah NII hanya dengan mengeluarkan harta kepada Ponpes Al Zaitun, maka seseorang itu dapat membersihkan dirinya dari dosa dan suci kembali seperti bayi yang baru lahir. Dalam hal ini Ken mengaku sangat kasihan dengan para korbannya. Selain diperas harta benda mereka dan dirusak akidahnya, pihak Ponpes Al Zaitun juga merusak masa depan para jemaah. Ya, rekrutannya mereka menggunakan sugesti-sugesti agama dan biasanya menggunakan pertemanan dan mereka seperti multi level marketing. Pemahaman yang dia yakini ini bukan hanya untuk dia sendiri, tapi harus disampaikan kepada orang lain. Satu ngerekrut 5, 10, 20 dan dia tidak akan pernah berhenti sebelum mendapatkan pemikiran baru yang menurut dia lebih bagus dari yang dia yakini saat itu. Jadi sakaunya lebih sakau ini daripada narkoba. Kalau narkoba nanti direhabilitasi, dosisnya dikurangi bisa sembuh. Ini merasa paling benar. Ini mewarisi sifat iblis, merasa yang lain neraka semua, surga hanya dia. Yang lain kafir semua, yang beriman hanya dia. Ini kan bahaya sekali. Biasanya berapa lama itu perekrutan doktrin-doktrinnya? Tergantung calon korban. Biasanya dulu kita merekrut maksimal 2 jam saja. Kita sudah pastikan orang yang bawa laptop, bawa dompet, bawa elektronik harus pindah tangan tanpa hipnotis, tanpa kedam. Murni sebuah dialog pengkondisian yang disugesti dengan sugesti agama. Ada istilah untuk menguasai orang yang bodoh, bungkuslah sesuatu yang batil dengan agama. Merampok nggak apa-apa, tapi ini ayatnya. Ini dalam kondisi perang, harta musuh bisa dipakai untuk perjuangan. Namanya fa'i atau hunimah, harta perampasan perang. Boleh dipakai untuk perjuangan. Jadi harta orang lain, termasuk harta orang tua, ketika masih belum berbaiat, kan kafir juga. Boleh dicuri, boleh di modus-modus kehilangan barang dan lain sebagainya. Jadi sebelum kita selamatkan orang tua, katanya selamatkan. Ponpes Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat kini menjadi sorotan publik lantaran ajaran-ajaran yang disebut-sebut sesat. Sorotan kali ini datang dari pendiri Negara Islam Indonesia atau NII Crisis Center, Ken Setiawan yang juga merupakan mantan pengurus Ponpes tersebut. Ia membeberkan para jemaah bisa membayar infak dengan hal lain, termasuk menjual anak kandung mereka. Dikutip dari tribunjabar.id pada Senin 19 Juni, hal ini Ken sampaikan seusai kegiatan silaturahmi kebangsaan di Ponpes Hidayatul Tholibin di Desa Karanganyar, Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu pada Minggu kemarin. Ia menerangkan pihak Ponpes melakukan praktek pemerasan harta jemaah dengan menggunakan ayat Al-Quran. Karena 80% di Al Zaitun itu adalah santri yang orang tuanya anggota NII. Pendiri Negara Islam Indonesia Crisis Center, Ken Setiawan menyebut pendirian Pondok Pesantren Al Zaitun sebagai kedok untuk mendirikan negara Islam. Mereka dinilai menggunakan dalil Al-Quran agar dianggap pro pemerintah. Ken menyebut pimpinan Ponpes Al Zaitun Indramayu, Syekh Panji Gumilang sangat berkaitan erat dengan organisasi terlarang Negara Islam Indonesia. Ia lantas membeberkan bahwa visi misi NII mendirikan negara Islam, yakni melanjutkan perjuangan DITII Kartosuwiryo. Saat ini mereka setidaknya memiliki 9 komandemen wilayah atau KW. KW 1 ada di Priangan Utara, KW 2 Jateng, KW 3 Jatim, KW 4 Makassar, KW 5 Kalimantan. Kemudian KW 6 di Aceh, KW 7 Jabar Priangan Selatan, KW 8 Lampung, dan KW 9 Jakarta Raya. Dalam ajarannya, Ponpes Al Zaitun ada lembaga kerasulan dan siasat perang dengan cover perdamaian dan toleransi. Hal itu sebagai kedok untuk menutupi jika mereka tak pro pemerintah. Di balik kemegahan Ponpes pimpinan Panji Gumilang, Ken menyebut memiliki tujuan tersembunyi, yaitu gerakan bawah tanah untuk mendirikan negara Islam dengan modus memanfaatkan isu agama sebagai tamengnya.
Dalam ajarannya, Panji dinilai membolehkan mencuri hingga merampok. Karena 80% di Al Zaitun itu adalah santri yang orang tuanya anggota NI, termasuk karyawan, muadzaf, eksponen itu adalah orang NI. Tapi ada 20% santri yang korban promosi Al Zaitun, yang dia hanya melihat pesantren mega, sekolahan ke sana. Anaknya nakal mungkin juga cemplungin ke pesantren karena mungkin orang tuanya orang kaya, karena memang biayanya cukup tinggi. Tapi kalau yang 80% itu memang ada subsidi bagi anggota NII agar untuk menyekolahkan menjadi santri anaknya di Al Zaitun. Menko Polhukam, kita berharap kementerian dan lembaga sinergi. Mantan pengurus Pondok Pesantren Al Zaitun, Ken Setiawan, menyentil Menko Polhukam Mahfud MD terkait sejumlah pelanggaran hukum yang diduga dilakukan pemimpin Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Pelanggaran yang dimaksud terkait dana bos hingga pembelian tanah. Ken menyebut hingga saat ini masih banyak masalah tanah yang belum selesai. Mulai dari tanah yang dibayar hanya di muka tetapi sudah diminta sertifikat hingga tak dibayar. Ia juga menyinggung soal dana bos. Menurut Ken, uang tersebut tidak ditransfer ke rekening Ponpes melainkan ke rekening Syekh Panji. Oleh karena itu, ia meminta agar pemerintah mulai dari Menko Polhukam hingga intelijen bersinergi mengusut kasus tersebut. Bahkan pihak istana juga diharapkan ikut turun tangan. Menurut Ken, apabila negara tak bertindak akan membahayakan tatanan negara. Pendiri Negara Islam Indonesia Krisis Center itu lantas meminta Majelis Ulama Indonesia juga membuat fatwa untuk menindak Ponpes Al Zaitun. Negara hadir. Kita punya intelijen, ada BIN, ada BAIS, ada Baintelkam, punya Menko Polhukam. Kita berharap kementerian dan lembaga sinergi. Ini bukan hanya kasus tahunan, ini tragedi kemanusiaan. Dan kita tidak berharap ini berlarut-larut sehingga nanti orang akan trauma dengan pesantren, takut ke pesantren, anaknya nanti takut dianggap radikal dan lain sebagainya. Yang ini oknum, dan kita kasihan kepada para korban yang sudah menyekolahkan di sana. Ada yang stres, depresi, bahkan gila karena mungkin dijali dengan masalah doktrin dia tidak kuat. Karena 80% di Al Zaitun itu adalah santri yang orang tuanya anggota NI, termasuk karyawan, muadzaf, eksponen itu adalah orang NI. Tapi ada 20% santri yang korban promosi Al Zaitun. Aksi kontroversial Panji Gumilang, pimpinan Ponpes Al Zaitun, menuai komentar pedas dari ulama Ustadz Abdul Somad atau UAS. Ada 3 poin yang ia sampaikan, mulai dari peringatkan soal aliran sesat dan sindiran pada Panji Gumilang soal salam Yahudi. Hingga yang terakhir, ia bahkan meminta agar Panji Gumilang segera ditangkap. Adapun komentar UAS soal Pondok Pesantren Al Zaitun ini disampaikan melalui kanal YouTube Ustadz Abdul Somad Official belum lama ini. Berikut sederet komentar pedas UAS untuk Panji Gumilang. Pertama, ia mengingatkan pada masyarakat untuk berhati-hati dengan aliran sesat. Dalam video, UAS meminta orang tua agar berhati-hati menyekolahkan anak. Ia meminta agar tidak terlena memasukkan anak ke pondok pesantren yang memiliki bangunan megah, namun justru di dalamnya diajarkan aliran-aliran sesat. Selanjutnya, UAS lantas menirukan lagu yang menurutnya memiliki arti salam yang biasa dilakukan oleh kaum tertentu. Hal ini menyindir Ponpes Al Zaitun yang melakukan salam Yahudi, yakni Hafenu Shalom Alaihim. Hingga kemudian yang ketiga, UAS meminta agar Panji Gumilang untuk segera ditangkap. Menurutnya, pimpinan Ponpes Al Zaitun tersebut merupakan antek-antek dari kaum tertentu. Sebagai informasi, mencuatnya kisruh soal Ponpes Al Zaitun ini buntut dari adanya aksi unjuk rasa warga pada Kamis 15 Juni lalu atas dugaan adanya aliran sesat. Adapun kini ratusan kiai telah menentukan nasib Ponpes tersebut. Tinggal menunggu waktu diumumkan oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Kesimpulan sudah disampaikan, tapi yang berhak memutuskan dan menyampaikan adalah
Bersamaan dengan hebohnya Ponpes Al Zaitun, kini beredar kabar bahwa selama ini petinggi Al Zaitun Panji Gumilang diduga dibackingi oleh partai politik yang punya andil besar di Indonesia. Bahkan dalam narasi tersebut dikatakan buntut backingan ini, Ponpes Al Zaitun yang selalu membuat kontroversi tak pernah mendapatkan teguran. Narasi soal backingan Ponpes Al Zaitun ini diutarakan dalam sebuah kanal YouTube, yakni Guru Kempul. Dalam video 20 menit yang ada, Ponpes Al Zaitun diduga dibackingi petinggi partai di Indonesia. Bahkan diduga sampai banyak juga petinggi di Indonesia yang juga datang dan memberikan dukungan pada Ponpes tersebut. Terkait kebenaran narasi ini, pihak-pihak terkait belum juga ada yang memberikan tanggapan dan buka suara. Kontroversi Ponpes Al Zaitun semakin mencuat sejak beberapa waktu terakhir. Puncaknya adalah saat Ponpes Al Zaitun didemo oleh warga pada Kamis 15 Juni 2023. Terbaru kini Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersama dengan MUI dan para ulama sepakat akan membentuk tim investigasi untuk konfirmasi pada pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Jika selama proses investigasi ditemukan pelanggaran secara syariat Islam, maka akan ada tindakan administratif dan juga hukum. Menurut Kang Emil, upaya tersebut merupakan langkah dari pemerintah dalam merespons keresahan masyarakat selama ini. Saya sudah melaksanakan tugas dari Pak Gubernur bertemu rapat dengan para kiai, tetapi untuk lebih lanjut nanti Pak Gubernur yang akan menyampaikan, karena apa yang diputuskan barusan belum tentu menjadi keputusan yang final. Pemimpin yang membuat sebuah keputusan yang memiliki kewenangan, yaitu Pak Gubernur. Keputusan sementara ini seperti apa, Pak? Saya tidak bisa menyebutkan. Berapa, Pak? Apa yang dibahas tadi, Pak? Poin apa aja yang dibahas tadi, Saya Pak? tidak bisa menyebutkan, pokoknya gitu aja. Nanti yang menyampaikan itu adalah Pak Gubernur, karena Pak Gubernur akan memberikan keputusan. Saya hanya menyampaikan hasil daripada rapat ini dengan Kesbangpol dan juga Biro Kesel dan para kiai. Kiainya berapa tokoh, Pak? Berapa tokoh? Banyak sekali, Pak. Banyak sekali kiai. Hampir 2 jam sepertinya alot sekali pembahasannya, Pak. Ya, karena mereka Pembahasannya ingin tentang apa, Pak? Bapak tadi belum menyampaikan pembahasan tentang apa? pembahasan tentang Al Zaitun. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membentuk tim investigasi untuk mengusut dugaan penyimpangan di Pondok Pesantren Al Zaitun. Hal ini dilakukan menyusul gelombang protes dari sejumlah ulama dan masyarakat. Mereka menyoroti pernyataan kontroversial dari pimpinan Ponpes dan pelaksanaan ibadah yang dianggap berbeda dari syariat Islam. Ridwan Kamil mengatakan tim investigasi terdiri dari berbagai instansi seperti MUI, Ormas Islam, Kemenak, Polisi, dan TNI. Rencananya tim tersebut akan bekerja selama 30 hari ke depan. Jika selama proses investigasi ditemukan pelanggaran secara syariat Islam, maka akan ada tindakan administratif dan hukum. Ridwan Kamil meminta agar pimpinan Ponpes Al Zaitun bersikap kooperatif. Adapun pembentukan tim investigasi ini merupakan hasil dari pertemuan para ulama di Gedung Sate Bandung pada Senin 19 Juni. Para ulama dimintai pendapat seputar polemik yang terjadi di Ponpes Al Zaitun belakangan ini. Diketahui Ponpes Al Zaitun menjadi sorotan setelah didemo ribuan massa pekan lalu. Massa menuntut agar dugaan aliran sesat di Ponpes tersebut diusut tuntas. Ponpes Al Zaitun dituding melakukan kegiatan yang melanggar syariat Islam. Selain itu, pernyataan dari pimpinan Ponpes yakni Panji Gumilang juga menuai kontroversi. Kritikan keras dilayangkan oleh para pemuka agama pada pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Dalam sebuah rekaman video, kini seorang ulama di Aceh juga mengecam Panji Gumilang dan menganggapnya sesat. Dalam rekaman video, ulama Aceh ini berdiri di atas mimbar masjid. Ia pun dalam ceramahnya mendesak agar polisi segera meringkus Panji Gumilang. Menurutnya, lambannya penanganan terhadap Panji Gumilang akan menyesatkan seluruh umat Islam di Indonesia. Dalam kemarahannya, ulama Aceh tersebut bahkan menyarankan agar aparat kepolisian menembak mati Panji Gumilang. Sebelumnya, Ustadz Abdul Somad atau UAS juga telah memberikan komentar atas kontroversi Panji Gumilang. Melalui dakwahnya, UAS meminta pada publik agar lebih berhati-hati dalam menyekolahkan anaknya di Pondok Pesantren Al Zaitun agar tidak terpapar aliran sesat. Ia pun juga meminta agar pimpinan pondok pesantren tersebut, yakni Panji Gumilang, segera ditangkap kepolisian.
kegiatan silaturahmi kebangsaan ini kita berharap menyamakan persepsi bahwa ada oknum radikalisme yang mengatasnamakan agama di sekitar kita, apalagi mengatasnamakan pesantren. Ini yang akhirnya mencoreng nama pesantren. Padahal sejatinya pesantren itu membangun peradaban yang baik. Ini ada hidden curriculum. Ini ada sebuah gerakan makar mendirikan negara dalam negara. Dan kita berharap dari agenda ini MUI dan Kementerian Agama menindaklanjuti kegiatan ini, termasuk juga membuka hasil penelitian yang lama tentang hasil penelitian yang sudah final dan dibukukan agar segera membuat fatwa terkait masalah NI dan Al-Zaitun sesat dan menyesatkan. Dan Kementerian Agama juga segera menindaklanjuti, mengambil alih, karena ini sudah sangat membahayakan. Ini bukan gerakan keagamaan, ini gerakan politik. Bahkan ini kita bilang ini kejahatan kemanusiaan atas nama agama. Orang yang sudah bergabung akan dihancurkan ekonominya, dihancurkan akhlak dan akidahnya, dihancurkan masa depannya. Ini atas nama agama dan ini besar di pondok pesantren. Ini sangat membahayakan. Kalau negara tidak bertindak, ya ini akan membahayakan kedaulatan negara. Ini kan sepertinya isu yang akan menjelang tahun politik. Apakah memang sengaja mencari sensasi atau memang sengaja dia pengen menebar kebencian pada masyarakat? Sejatinya memang ini ada gerakan makar dari dulu. Dan NI ini memang mengkolaborasi ajaran NI dengan ajaran Isa Bugis dan lembaga kerasulan. Dari awal terbentuknya memang dia sudah mengajarkan makar dan mengajarkan kebencian kepada orang. Namun di permukaan ajaran Isa Bugis ini seolah-olah mereka toleran, karena ajaran Isa Bugis ini adalah dia kolaborasi, sinkretisme agama, penggabungan beberapa agama menjadi satu dan selalu menggunakan logika akal yang tidak masuk akal, tidak akal. Makanya rukun Islam pun dirubah, termasuk haji nggak perlu ke Mekah, haji ada di Indramayu Jawa Barat di Al-Zaitun, terus sholat belum diwajibkan, dosa bisa ditebus. Nah ini gerakan-gerakan ini kan gerakan clandestine, gerakan bawah tanah, dan informasi ini sudah ada di tangan MUI dan Kementerian Agama pada saat itu yang dihasilkan. Jadi cukup dibuka saja, saya rasa masyarakat sudah tahu buat fatwa dan ini menjadi landasan aparat untuk menindak Al-Zaitun juga secara hukum. Karena banyak kasus tanah yang tidak selesai, yang hanya dibayar uang muka, minta sertifikatnya sampai sekarang tidak dibayar. Ada kasus-kasus hukum juga, misalnya dana BOS itu tidak ditransfer ke rekening yayasan, tapi ditransfer ke rekening atas nama AS Panji Gumilang. Ini kan sudah pelanggaran hukum. Jadi kita berharap negara hadir. Kita punya intelijen, ada BIN, ada BAIS, ada Baintelkam, punya Menko Polhukam. Kita berharap kementerian dan lembaga sinergi. Ini bukan hanya kasus tahunan, ini tragedi kemanusiaan. Dan kita tidak berharap ini berlarut-larut sehingga nanti orang akan trauma dengan pesantren, takut ke pesantren, anaknya nanti takut dianggap radikal dan lain sebagainya. Yang ini oknum. Dan kita kasihan kepada para korban yang sudah menyepalakan di sana. Ada yang stres, depresi, bahkan gila. Karena mungkin dijali dengan masalah doktrin dia tidak kuat. Karena 80% di Al-Zaitun itu adalah santri yang orang tuanya anggota NI, termasuk karyawan, muadzaf, eksponen itu adalah orang NI. Tapi ada 20% santri yang korban promosi Al-Zaitun, yang dia hanya melihat pesantren mega, sekolahan ke sana. Anaknya nakal mungkin juga cemplungin ke pesantren karena mungkin orang tuanya orang kaya, karena memang biayanya cukup tinggi. Tapi kalau yang 80% itu memang ada subsidi bagi anggota NII agar untuk menyekolahkan menjadi santri anaknya di Al-Zaitun. Jadi kalau Kementerian Agama hanya melihat kurikulumnya, ya tidak ada yang aneh. Tapi kalau hidden kurikulum, ini adalah gerakan intelijen dan saya rasa istana juga harus turun tangan mendukung hukum. Kita punya intelijen. Jadi jangan sampai seolah-olah intelijen tidak bergerak. Ini adalah gerakan yang sangat membahayakan kedaulatan bangsa. Yang diketahui Mas Ken sendiri selama berada di dalam Al-Zaitun, yang paling menonjol penyimpangannya itu apa? Menghalalkan segala cara dalam hal infak bukan infak sebenarnya, iuran paksa. Jadi di NI ada namanya harta ini adalah diambil oleh pimpinan. Ayatnya adalah ambillah sedekah dari mereka untuk membersihkan diri. Jadi ada yang sampai jual tanah, jual rumah. Terus tadi sholat juga belum diwajibkan, bukan dilarang ya, tapi belum diwajibkan. Jadi mereka mengatakan negara Indonesia masih jahiliyah, masih Mekah, hukumnya bukan hukum Islam, hukumnya Pancasila, tauhid, demokrasi, haram. Jadi ya sholat itu besok ketika negara Islam sudah menang. Jadi sholat bagi mereka adalah sholatnya cari duit, cari orang, menegakkan program negara, karena mereka dididik menjadi seorang negarawan, bukan agamawan. Makanya nggak heran kan sholatnya di Al-Zaitun pakai jas, pakai dasi, ya karena mereka
Badan Syariah belum diwajibkan kok, dan mereka suka-suka dia karena ini akan membuat mazhab baru, pemikiran baru, dan menurut saya ini bahaya sekali, apalagi syahadat mereka juga dirubah. Syahadatnya bukan tiada Tuhan selain Allah, tapi tiada negara kecuali negara Islam. Barang siapa negara selain negara Islam maka kafir. Nah, ini modus-modus pengkafiran ini sangat membahayakan dan membuat perpecahan di masyarakat. Tadi sempat dijelaskan ya perekrutan saat orang masuk Al Zaitun. Ya, rekrutannya mereka menggunakan sugesti-sugesti agama dan biasanya menggunakan pertemanan dan mereka seperti multi level marketing. Pemahaman yang dia yakini ini bukan hanya untuk dia sendiri, tapi harus disampaikan kepada orang lain. Satu merekrut 5, 10, 20, dan dia tidak akan pernah berhenti sebelum mendapatkan pemikiran baru yang menurut dia lebih bagus dari yang dia yakini saat itu. Jadi sakaunya lebih sakau ini daripada narkoba. Kalau narkoba nanti direhabilitasi, dosisnya dikurangi bisa sembuh. Ini merasa paling benar. Ini mewarisi sifat iblis, merasa yang lain neraka semua, surga hanya dia. Yang lain kafir semua, yang beriman hanya dia. Ini kan bahaya sekali. Biasanya berapa lama itu perekrutan doktrin-doktrinnya? Tergantung calon korban. Biasanya kan dulu kita merekrut maksimal 2 jam saja. Kita sudah pastikan orang yang bawa laptop, bawa dompet, bawa elektronik harus pindah tangan tanpa hipnotis, tanpa kedam. Murni sebuah dialog pengkondisian yang disugesti dengan sugesti agama. Ada istilah untuk menguasai orang yang bodoh, bungkuslah sesuatu yang batil dengan agama. Merampok nggak apa-apa, tapi ini ayatnya. Ini dalam kondisi perang, harta musuh bisa dipakai untuk perjuangan. Namanya fa'i atau ghunimah, harta perampasan perang. Boleh dipakai untuk perjuangan. Jadi harta orang lain, termasuk harta orang tua, ketika masih belum berbaiat, kan kafir juga. Boleh dicuri, boleh di modus-modus kehilangan barang dan lain sebagainya. Jadi sebelum kita selamatkan orang tua, katanya selamatkan dulu hartanya. Ini kan bahaya sekali. Yang akhirnya menjadi legalisasi kriminal atas nama agama. Sudah ada berapa ribu korban ini? Laporan yang ke NI Crisis Center sudah puluhan ribu. Dan terakhir kita yang paling banyak yang kita tangani yang sudah kembali ke NKRI di Sumatera Barat, satu sesi kita ada 1.157 anggota NII, ex-NII yang kembali ke NKRI di Jambi, di Riau, di Sumsel, di Maren Lampung, di Jawa Barat, Jawa Tengah, seluruh tersebar di kita. Bagaimana supaya mereka bisa kembali kepada masyarakat, dan ini menjadi warning agar berhati-hati karena tidak cukup modal semangat saja kita dalam belajar agama, tapi juga harus dengan ilmu yang benar. Karena kalau hanya modal semangat, kalah debat nanti akan mudah terpapar juga ke sana. Pendiri Negara Islam Indonesia atau NII Crisis Center sekaligus mantan pengurus Ponpes Al Zaitun Ken Setiawan membeberkan kesaksiannya. Ia secara terang-terangan menyebut praktek yang dilakukan Ponpes Al Zaitun Indramayu adalah gerakan makar. Dikutip dari tribunjabar.id, hal itu ia sampaikan setelah kegiatan silaturahmi kebangsaan di Ponpes Hidayatul Tholibin di Desa Karanganyar, Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pada Minggu 18 Juni. Ia menyebut pihak Ponpes melakukan gerakan politik untuk mendirikan negara di dalam negara. Pemerintah pun diminta untuk cepat bertindak. Menurutnya, jika pergerakan tersebut dibiarkan, maka akan membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ken Setiawan menerangkan, MUI dan Kemenak sebenarnya sudah mengetahui perihal gerakan tersebut. Kedua lembaga itu bahkan sudah melakukan penelitian yang sejak lama. Ia pun lantas meminta kepada MUI dan Kemenak untuk membuka hasil penelitian tersebut kepada publik, sehingga fatwa untuk NII dan Al Zaitun segera dikeluarkan. Desakan Ken ini disampaikan karena Al Zaitun sudah sangat membahayakan. Ia berujar NII di sana mengkolaborasikan ajaran Islam Bugis dan kelembagaan kerasulan. Dari awal terbentuk Ponpes setempat memang sudah mengajarkan makar dan kebencian. Namun di permukaan mereka seolah-olah toleran. Ken Setiawan menyampaikan Ponpes Al Zaitun juga merubah rukun Islam. Salah satunya haji tidak perlu ke Mekah dan Madinah. Bahkan ibadah haji bisa dilaksanakan di Indramayu, Jawa Barat, yakni dengan cara mengelilingi Ponpes Al Zaitun seluas 1.200 hektar dengan menggunakan mobil. Melempar jumroh pun bukan memakai batu, melainkan memakai sak semen. Sementara banyak sak semen, semakin banyak sak semen, maka jemaah itu semakin saleh. Selain itu ada penyimpangan lain, yakni dosa yang bisa ditebus dengan membayar uang.
Kemudian sholat juga belum diwajibkan. Mereka menilai negara Indonesia ini masih jahiliyah. Hal ini karena hukumnya bukan hukum Islam, tetapi hukumnya adalah Pancasila. Ken Setiawan berkata, para jemaah baru diwajibkan untuk sholat nanti ketika negara Islam sudah menang. Tidak hanya itu, Ponpes Al Zaitun juga merubah kalimat syahadat. Syahadat yang mereka ucapkan bukan tiada Tuhan selain Allah, melainkan tiada negara selain negara Islam. Dikatakan negara di luar negara Islam menurut pemahaman Ponpes Al Zaitun adalah kafir. Semua itu ada di hidden curriculum yang diajarkan di Ponpes setempat. Pada kesempatan itu, Ken Setiawan kembali meminta agar MUI dan Kemenak bisa membuka hasil penelitian dan segera membuat fatwa bagi Ponpes Al Zaitun. Ada hidden curriculum. Ini ada sebuah gerakan makar mendirikan negara dalam negara, dan kita berharap dari agenda ini MUI dan Kementerian Agama menindaklanjuti kegiatan ini, termasuk juga membuka hasil penelitian yang lama tentang hasil penelitian yang sudah final dan dibukukan, agar segera membuat fatwa terkait masalah NI dan Al Zaitun sesat dan menyesatkan. Dan Kementerian Agama juga segera menindaklanjuti, mengambil alih, karena ini sudah sangat membahayakan. Ini bukan gerakan keagamaan, ini gerakan politik. Bahkan ini kita bilang ini kejahatan kemanusiaan atas nama agama. Orang yang sudah bergabung akan dihancurkan ekonominya, dihancurkan akhlak dan akidahnya, dihancurkan masa depannya. Ini atas nama agama, dan ini besar di pondok pesantren. Ini sangat membahayakan. Kalau negara tidak bertindak, ya ini akan membahayakan kedaulatan negara. Sejatinya memang ini ada gerakan makar dari dulu. Dan NI ini memang mengkolaborasi ajaran NI dengan ajaran Isa Bugis dan lembaga kerasulan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat langsung bereaksi terkait polemik Ponpes Al Zaitun di Indramayu yang disebut-sebut mengajarkan aliran sesat. Pemprov Jabar akan menggelar pertemuan dengan 300 kiai dan ulama untuk menindak ponpes tersebut. Dikutip dari wartakotalive.com pada Senin 19 Juni, hal ini ditegaskan oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, UU Ruzanul Ulum. Ia menerangkan rencananya 300 kiai akan berkumpul di kantor Pemprov Jabar Gedung Sate pada Senin hari ini. Wakil Kepala Daerah Jawa Barat ini menjelaskan gelaran pertemuan tersebut untuk menyikapi polemik pondok pesantren atau Ponpes Al Zaitun. UU menjelaskan langkah ini merupakan perintah dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dijelaskan 300 kiai dan ulama yang diundang terdiri dari sejumlah ormas Islam, Kemenak, MUI, dan pimpinan pondok pesantren. Orang nomor 2 di Jawa Barat tersebut berharap keputusan hasil musyawarah bisa meredam konflik antara santri Al Zaitun dan warga sekitar Indramayu. UU pun meminta kepada masyarakat agar bersabar dan tidak melakukan pengerahan massa ke Ponpes Al Zaitun. Wakil Gubernur juga berharap warga Indramayu percaya dengan pemerintah, sehingga masalah ini bisa diselesaikan dengan arif dan bijaksana sesuai dengan norma yang ada. Ia juga mengimbau agar warga tidak main hakim sendiri dalam menyikapi pesantren Al Zaitun. Diketahui sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jawa Barat langsung bereaksi soal Ponpes Al Zaitun di Indramayu. MUI Jabar menilai ajaran ponpes itu sudah mengarah kepada kesesatan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil didesak untuk segera bertindak menyelesaikan berbagai konflik yang selama ini terjadi terkait keberadaan ponpes tersebut. Sekretaris MUI Jawa Barat Rafani Ahyar mengatakan pihaknya meminta Gubernur Jawa Barat menegur Ponpes Al Zaitun. Menurutnya sudah banyak pernyataan kontroversial yang dikeluarkan oleh pimpinan Ponpes Al Zaitun hingga memancing emosi umat Muslim. Termasuk mereka mengucapkan Assalamualaikum memakai bahasa salam Yahudi. Terkait ibadah haji, Panji Gumilang juga kerap menyebut tidak perlu ke Mekah karena Indonesia juga tanah suci. Penyimpangan lainnya adalah soal bercampurnya jemaah laki-laki dan jemaah perempuan. Hal ini tampak dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri di Al Zaitun. Pada saat sholat Id lalu, di Al Zaitun, jemaah perempuan diperbolehkan untuk berada di saf terdepan di belakang imam. Rekaman videonya bahkan sempat tersebar luas di media sosial. Rafani mengatakan MUI Jabar sudah melakukan pertemuan dengan Pemprov Jabar, Polda Jabar, dan Kodam 3 Siliwangi.
Hal tersebut untuk menyikapi adanya dugaan ajaran sesat di Ponpes Al Zaitun tersebut. Jadi minimal saya akan mengundang 300 kiai. Di situ ada ormas, ada Kemenag, ada MUI, dan juga ada pimpinan pondok pesantren. Karena tidak semua pimpinan pondok pesantren, ulama, syaihul masaih masuk kepada pengurus MUI. Tidak semua masuk pada ormas. Ormas Islam maksud saya, bukan ormas kemasyarakatan. Nah, oleh karena itu harapan kami tidak terulang lagi pengerahan massa kepada pondok pesantren, karena pondok pesantren juga kan nanti akan bergerak. Mereka juga tidak mau terjadi hal yang tidak diinginkan untuk menjaga citra dari pondok pesantren, dalam pesantren juga bergerak. Ya seperti itu ada. Jadi hentikan gerakan-gerakan itu, percayakan terhadap pemerintah. Pemerintah insya Allah akan sebijaksana mungkin, sesuai dengan norma yang ada dan sesuai dengan normatif yang ada. Sejumlah kejanggalan Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat dibongkar mantan pengurusnya. Ken Setiawan yang pernah menjadi pengurus Ponpes Al Zaitun tahun 2000 hingga 2002 menyebut praktik yang dilakukan Ponpes Al Zaitun Indramayu adalah gerakan makar. Ia sebagai pendiri Negara Islam Indonesia Crisis Center menjelaskan upaya Ponpes Al Zaitun untuk mendirikan negara di dalam negara. Pemerintah pun diminta untuk cepat bertindak. Mengingat jika dibiarkan, pergerakan tersebut akan membahayakan keutuhan negara. Dikutip dari Tribun Jabar, menurut Ken Setiawan, MUI dan Kemenag sebenarnya sudah mengetahui perihal gerakan tersebut. Kedua lembaga itu bahkan disampaikan Ken sudah melakukan penelitian sejak lama. Ia pun meminta kepada MUI dan Kemenag untuk membuka hasil penelitian tersebut kepada publik. Menurut pria yang pernah menjadi pengurus Ponpes Al Zaitun tahun 2000 hingga 2002 itu, NII di sana mengkolaborasikan ajaran Islam Bugis dan kelembagaan kerasulan. Dari awal terbentuk, Ponpes setempat memang sudah mengajarkan makar dan kebencian. Namun di permukaan mereka seolah-olah toleran. Ponpes Al Zaitun juga disebut merubah rukun Islam. Salah satunya, haji tidak perlu ke Mekah dan Madinah. Haji cukup di Indramayu, Jawa Barat dengan cara mengelilingi Ponpes Al Zaitun seluas 1.200 hektar dengan menggunakan mobil. Melempar jumrah pun menurutnya bukan memakai batu, melainkan memakai sak semen. Semakin banyak sak semen, maka jemaah itu semakin saleh. Penyimpangan lainnya adalah dosa bisa ditebus dengan membayar uang, kemudian sholat juga belum diwajibkan. Mereka menilai negara Indonesia ini masih jahiliyah, sehingga hukumnya bukan hukum Islam, namun hukumnya adalah Pancasila. Ken Setiawan melanjutkan, para jemaah baru diwajibkan untuk sholat nanti ketika negara Islam sudah menang. Tak hanya itu, Ponpes Al Zaitun juga merubah kalimat syahadat. Syahadat yang mereka ucapkan bukan tiada Tuhan selain Allah, melainkan tidak ada negara selain negara Islam. Negara di luar negara Islam menurut pemahaman Ponpes Al Zaitun adalah kafir. Semua itu ada di hidden kurikulum yang diajarkan di Ponpes setempat. Pada kesempatan itu, Ken Setiawan kembali meminta agar MUI dan Kemenag bisa membuka hasil penelitian yang lalu dan segera membuat fatwa bagi Ponpes Al Zaitun. Ex-pengurus Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu Ken Setiawan mengungkapkan adanya kaitan antara pimpinan pondok pesantren tersebut dengan sebuah organisasi yang dilarang di Indonesia. Pimpinan Ponpes Al Zaitun Syekh Panji Gumilang sangat berkaitan dengan organisasi terlarang Negara Islam Indonesia atau NII. Hal itu disampaikan oleh Ken seusai kegiatan silaturahmi kebangsaan di Ponpes Hidayatul Tholibin di Desa Karanganyar, Pasekan, Indramayu pada Minggu 18 Juni 2023. Panji Gumilang disebut sangat dekat dengan tokoh-tokoh NII. Pasalnya Panji dianggap cerdas karena merupakan lulusan Pondok Modern Gontor. Ken mengatakan Panji menggunakan cover perdamaian dan toleransi agar baiatnya dengan NII tak tampak. Terlebih di balik kemegahan Ponpes tersebut memiliki tujuan gerakan bawah tanah untuk mendirikan negara Islam dengan memanfaatkan isu agama sebagai tameng. Menurut pria yang pernah menjadi pengurus Ponpes Al Zaitun pada tahun 2000 hingga 2002 tersebut, NII di sana mengkolaborasikan ajaran Islam Bugis dan kelembagaan kerasulan. Dari awal terbentuk
ponpes setempat memang sudah mengajarkan makar dan kebencian. Namun di permukaan mereka seolah-olah toleran. Dalam ajarannya di ponpes, semua cara dihalalkan untuk mendapatkan uang, mulai mencuri, merampok, bahkan juga zina. Di samping itu, menurut Ken Setiawan, Ponpes Al Zaitun melakukan penyelewengan rukun Islam dan mengkafirkan orang di luar negara Islam. Ia juga menyebutkan bahwa pengikut Pondok Pesantren Al Zaitun ada haji sendiri. Tiap 1 Muharram, seluruh jemaah yang ada di Indonesia yang bergabung dengan kelompok NI itu berkumpul di sana. Mereka melakukan tawaf bukan keliling Ka'bah, melainkan keliling Al Zaitun 1.200 hektar area menggunakan mobil. Lebar jumroh yang seharusnya menggunakan batu kecil diganti menggunakan sak semen. Semakin besar sak semen, maka akan menunjukkan kesolehan orang yang melemparnya. Ken Setiawan menilai apa yang dilakukan oleh Ponpes Al Zaitun membuat jelek nama pesantren tersebut. Ia juga berharap pemerintah bisa turun tangan untuk menyelesaikan persoalan ini. Mari kita bersuara. Jangan sampai persoalan ini menjadi polemik terus-menerus, dan kita juga berharap aparat ketika sudah nanti ada tindak lanjut dari tokoh agama, tokoh masyarakat, dari lembaga MUI, dari Kemenang juga meningkat, karena ini juga persoalan serius. Ini maka mendirikan negara dalam negara, tapi bungkusnya canggih sekali, pesantren besar di Asia Tenggara. Jadi kalau orang awam hanya melihat covernya, ya bagus, kurikulumnya menang, tapi ada hidden kurikulum lah, ini yang tidak disampaikan, dan kita berharap juga aparat dalam hal ini dari badan intelijen negara, dari BAIS dan Baitel. Ken Setiawan, ex-pengurus Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu, disebut hanya membutuhkan waktu maksimal 2 jam untuk membuat calon jemaah menyerahkan barang berharga mereka. Proses perekrutan jemaah atau santri Al Zaitun juga terbilang cukup mencengangkan. Para pengurus tak melakukan hipnotis, namun sugesti-sugesti agama dan dialog antar pengurus dan calon jemaah. Sugesti yang berisi pemahaman soal ajaran mereka ini kemudian membuat para calon jemaah luluh hingga menyerahkan barang berharga ke pondok. Ken menyebutkan kondisi jemaah yang sudah terkena sugesti bisa sakau, melebihi orang yang mengonsumsi narkoba. Dalam merampas harta jemaah itu, pihak Ponpes Al Zaitun bahkan menghalalkan segala cara dan kepada siapa saja termasuk orang tua. Ia bahkan menyebutkan jika ada pilihan harus menyelamatkan nyawa orang tua atau harta orang tua, di jemaah didoktrin untuk lebih memilih menyelamatkan hartanya terlebih dahulu. Ken yang juga merupakan pendiri NI Crisis Center tersebut menerima banyak laporan soal praktik tersebut. Dari ex-NI yang sudah kembali ke NKRI ada sebanyak 1.150 orang. Ken yang pernah menjadi pengurus Ponpes Al Zaitun pada tahun 2000 hingga 2002 lalu mengungkapkan pihak Ponpes melakukan praktik pemerasan harta jemaah dengan menggunakan ayat Al-Quran. Ken Setiawan menyampaikan surat Al-Quran At-Tadabbur digunakan untuk menarik iuran paksa atau infak dengan dalil infak sodakoh. Selain dengan menggunakan uang, Ken Setiawan juga menyebut para jemaah bisa membayar infak dengan hal lainnya, seperti menjual diri, bahkan ada juga yang sampai menjual anak kandung mereka sendiri. Lebih kejamnya lagi, setelah dijual, orang tuanya bahkan tidak diperbolehkan lagi melihat anak mereka. Ken sendiri mengaku tidak bisa membayangkan perasaan orang tersebut karena tindakan yang dilakukan oleh Ponpes Al Zaitun. Tidak sedikit jemaah yang menjadi gila karena depresi. Tak hanya itu, ada juga jemaah perempuan yang sampai menjual diri demi infak yang diminta oleh Ponpes Al Zaitun. Bahkan ada pula yang sampai rela disetubuhi oleh 4 orang laki-laki hanya untuk memenuhi infak tersebut. Ken menyebutkan Ponpes Al Zaitun menghalalkan segala cara untuk iuran paksa ini dengan dalil ayat surat Al-Quran Tadabbur ayat 103. Yang menjelaskan arti dari ayat tersebut adalah ambillah zakat dari sebagian harta mereka dan dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Arti tersebut kemudian disalahartikan
Menurut Ken, oleh Ponpes Al Zaitun mengartikannya dengan menggunakan fiil amar atau kata kerja perintah. Kemudian diyakini oleh jemaah NII hanya dengan mengeluarkan harta kepada Ponpes Al Zaitun, maka seseorang itu dapat membersihkan dirinya dari dosa dan suci kembali seperti bayi yang baru lahir. Dalam hal ini, Ken mengaku sangat kasihan dengan para korbannya. Selain diperas harta benda mereka dan dirusak akidahnya, pihak Ponpes Al Zaitun juga merusak masa depan para jemaah. Ya, rekrutannya mereka menggunakan sugesti-sugesti agama dan biasanya menggunakan pertemanan dan mereka seperti multi level marketing. Pemahaman yang dia yakini ini bukan hanya untuk dia sendiri, tapi harus disampaikan kepada orang lain. Satu merekrut 5, 10, 20 dan dia tidak akan pernah berhenti sebelum mendapatkan pemikiran baru yang menurut dia lebih bagus dari yang dia yakini saat itu. Jadi sakaunya lebih sakau ini daripada narkoba. Kalau narkoba nanti direhabilitasi, dosisnya dikurangi bisa sembuh. Ini merasa paling benar. Ini mewarisi sifat iblis, merasa yang lain neraka semua, surga hanya dia. Yang lain kafir semua, yang beriman hanya dia. Ini kan bahaya sekali. Biasanya berapa lama itu perekrutan doktrin-doktrinnya? Tergantung calon korban. Biasanya dulu kita merekrut maksimal 2 jam saja. Kita sudah pastikan orang yang bawa laptop, bawa dompet, bawa elektronik harus pindah tangan tanpa hipnotis, tanpa gedam. Murni sebuah dialog pengkondisian yang disugesti dengan sugesti agama. Ada istilah untuk menguasai orang yang bodoh, bungkuslah sesuatu yang batil dengan agama. Merampok nggak apa-apa, tapi ini ayatnya. Ini dalam kondisi perang, harta musuh bisa dipakai untuk perjuangan. Namanya fa'i atau gunimah, harta perampasan perang. Boleh dipakai untuk perjuangan. Jadi harta orang lain, termasuk harta orang tua, ketika masih belum berbaiat kan kafir juga. Boleh dicuri, boleh di modus-modus kehilangan barang dan lain sebagainya. Jadi sebelum kita selamatkan orang tua, katanya selamatkan. Ponpes Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat kini menjadi sorotan publik lantaran ajaran-ajaran yang disebut-sebut sesat. Sorotan kali ini datang dari pendiri Negara Islam Indonesia atau NII Crisis Center, Ken Setiawan, yang juga merupakan mantan pengurus Ponpes tersebut. Ia membeberkan para jemaah bisa membayar infak dengan hal lain, termasuk menjual anak kandung mereka. Dikutip dari tribunjabar.id pada Senin 19 Juni, hal ini Ken sampaikan seusai kegiatan silaturahmi kebangsaan di Ponpes Hidayatul Tholibin di Desa Karanganyar, Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu pada Minggu kemarin. Ia menerangkan pihak Ponpes melakukan praktek pemerasan harta jemaah dengan menggunakan ayat Al-Quran. Karena 80% di Al Zaitun itu adalah santri yang orang tuanya anggota NII. Pendiri Negara Islam Indonesia Crisis Center, Ken Setiawan, menyebut pendirian Pondok Pesantren Al Zaitun sebagai kedok untuk mendirikan negara Islam. Mereka dinilai menggunakan dalil Al-Quran agar dianggap pro pemerintah. Ken menyebut pimpinan Ponpes Al Zaitun Indramayu, Syekh Panji Gumilang, sangat berkaitan erat dengan organisasi terlarang Negara Islam Indonesia. Ia lantas membeberkan bahwa visi misi NII mendirikan negara Islam, yakni melanjutkan perjuangan DITII Kartosuwiryo. Saat ini mereka setidaknya memiliki 9 komandemen wilayah atau KW. KW 1 ada di Priangan Utara, KW 2 Jateng, KW 3 Jatim, KW 4 Makassar, KW 5 Kalimantan, kemudian KW 6 di Aceh, KW 7 Jabar Priangan Selatan, KW 8 Lampung, dan KW 9 Jakarta Raya. Dalam ajarannya, Ponpes Al Zaitun ada lembaga kerasulan dan siasat perang dengan cover perdamaian dan toleransi. Hal itu sebagai kedok untuk menutupi jika mereka tak pro pemerintah. Di balik kemegahan Ponpes pimpinan Panji Gumilang, Ken menyebut memiliki tujuan tersembunyi, yaitu gerakan bawah tanah untuk mendirikan negara Islam dengan modus memanfaatkan isu agama sebagai tamengnya. Dalam ajarannya, Panji dinilai membolehkan mencuri hingga merampok. Karena 80% di Al Zaitun itu adalah santri yang orang tuanya anggota NII, termasuk karyawan, muadhof, eksponen itu adalah orang NII. Tapi ada 20% santri yang korban promosi Al Zaitun, yang dia hanya melihat pesantren mega, sekolahan ke sana. Anaknya nakal mungkin juga cemplungin ke pesantren karena mungkin orang tuanya orang kaya, karena memang biayanya cukup tinggi. Tapi kalau yang 80% itu memang ada subsidi bagi anggota NII agar
untuk menyekolahkan menjadi santri anaknya di Al Zaitun. Punya Menko Polhukam, kita berharap kementerian dan lembaga sinergi. Mantan pengurus Pondok Pesantren Al Zaitun, Ken Setiawan menyentil Menko Polhukam Mahfud MD terkait sejumlah pelanggaran hukum yang diduga dilakukan pemimpin Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Pelanggaran yang dimaksud terkait dana bos hingga pembelian tanah. Ken menyebut hingga saat ini masih banyak masalah tanah yang belum selesai. Mulai dari tanah yang dibayar hanya di muka tetapi sudah diminta sertifikat hingga tak dibayar. Ia juga menyinggung soal dana bos. Menurut Ken, uang tersebut tidak ditransfer ke rekening Ponpes melainkan ke rekening Syekh Panji. Oleh karena itu, ia meminta agar pemerintah mulai dari Menko Polhukam hingga intelijen bersinergi mengusut kasus tersebut. Bahkan pihak istana juga diharapkan ikut turun tangan. Menurut Ken, apabila negara tak bertindak akan membahayakan tatanan negara. Pendiri Negara Islam Indonesia Crisis Center itu lantas meminta Majelis Ulama Indonesia juga membuat fatwa untuk menindak Ponpes Al Zaitun. Negara hadir. Kita punya intelijen, ada BIN, ada BAIS, ada Baintelkam, punya Menko Polhukam. Kita berharap kementerian dan lembaga sinergi. Ini bukan hanya kasus tahunan, ini tragedi kemanusiaan. Dan kita tidak berharap ini berlarut-larut, sehingga nanti orang akan trauma dengan pesantren, takut ke pesantren, anaknya nanti takut dianggap radikal dan lain sebagainya. Yang ini oknum. Dan kita kasihan kepada para korban yang sudah menyekolahkan di sana, ada yang stres, depresi, bahkan gila. Karena mungkin dijali dengan masalah doktrin dia tidak kuat. Karena 80% di Al Zaitun itu adalah santri yang orang tuanya anggota NI, termasuk karyawan, muadzaf, eksponen itu adalah orang NI. Tapi ada 20% santri yang korban promosi Al Zaitun. Aksi kontroversial Panji Gumilang, pimpinan Ponpes Al Zaitun menuai komentar pedas dari ulama Ustadz Abdul Somad atau UAS. Ada 3 poin yang ia sampaikan, mulai dari peringatkan soal aliran sesat dan sindiran pada Panji Gumilang soal salam Yahudi. Hingga yang terakhir, ia bahkan meminta agar Panji Gumilang segera ditangkap. Adapun komentar UAS soal Pondok Pesantren Al Zaitun ini disampaikan melalui kanal YouTube Ustadz Abdul Somad Official belum lama ini. Berikut sederet komentar pedas UAS untuk Panji Gumilang. Pertama, ia mengingatkan pada masyarakat untuk berhati-hati dengan aliran sesat. Dalam video, UAS meminta orang tua agar berhati-hati menyekolahkan anak. Ia meminta agar tidak terlena memasukkan anak ke pondok pesantren yang memiliki bangunan megah, namun justru di dalamnya diajarkan aliran-aliran sesat. Selanjutnya, UAS lantas menirukan lagu yang menurutnya memiliki arti salam yang biasa dilakukan oleh kaum tertentu. Hal ini menyindir Ponpes Al Zaitun yang melakukan salam Yahudi, yakni Hafenu Shalom Alaihim. Hingga kemudian yang ketiga, UAS meminta agar Panji Gumilang untuk segera ditangkap. Menurutnya, pimpinan Ponpes Al Zaitun tersebut merupakan antek-antek dari kaum tertentu. Sebagai informasi, mencuatnya kisruh soal Ponpes Al Zaitun ini buntut dari adanya aksi unjuk rasa warga pada Kamis 15 Juni lalu atas dugaan adanya aliran sesat. Adapun kini ratusan kiai telah menentukan nasib Ponpes tersebut. Tinggal menunggu waktu diumumkan oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Kesimpulan sudah disampaikan, tapi yang berhak memutuskan dan menyampaikan adalah Bersamaan dengan hebohnya Ponpes Al Zaitun, kini beredar kabar bahwa selama ini petinggi Al Zaitun Panji Gumilang diduga dibackingi oleh partai politik yang punya andil besar di Indonesia. Bahkan dalam narasi tersebut dikatakan buntut backingan ini, Ponpes Al Zaitun yang selalu membuat kontroversi tak pernah mendapatkan teguran.
Narasi soal backingan Ponpes Al Zaitun ini diutarakan dalam sebuah kanal YouTube, yakni Guru Gembul. Dalam video 20 menit yang ada, Ponpes Al Zaitun diduga dibackingi petinggi partai di Indonesia. Bahkan diduga sampai banyak juga petinggi di Indonesia yang juga datang dan memberikan dukungan pada Ponpes tersebut. Terkait kebenaran narasi ini, pihak-pihak terkait belum juga ada yang memberikan tanggapan dan buka suara. Kontroversi Ponpes Al Zaitun semakin mencuat sejak beberapa waktu terakhir. Puncaknya adalah saat Ponpes Al Zaitun didemo oleh warga pada Kamis 15 Juni 2023. Terbaru kini Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersama dengan MUI dan para ulama sepakat akan membentuk tim investigasi untuk konfirmasi pada pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Jika selama proses investigasi ditemukan pelanggaran secara syariat Islam, maka akan ada tindakan administratif dan juga hukum. Menurut Kang Emil, upaya tersebut merupakan langkah dari pemerintah dalam merespons keresahan masyarakat selama ini. Saya sudah melaksanakan tugas dari Pak Gubernur, bertemu rapat dengan para kiai, tetapi untuk lebih lanjut nanti Pak Gubernur yang akan menyampaikan, karena apa yang diputuskan barusan belum tentu menjadi keputusan yang final. Pemimpin yang membuat sebuah keputusan yang memiliki kewenangan, yaitu Pak Gubernur. Keputusan sementara ini seperti apa, Pak? Saya tidak bisa menyebutkan. Berapa, Pak? Apa Berapa? yang dibahas tadi, Pak? Poin apa aja yang dibahas tadi, Saya Pak? tidak bisa menyebutkan, pokoknya gitu aja. Nanti yang menyampaikan itu adalah Pak Gubernur, karena Pak Gubernur akan memberikan keputusan. Saya hanya menyampaikan hasil daripada rapat ini dengan Kesbangpol dan juga Birokesa dan para kiai. Kiainya berapa tokoh, Pak? Berapa tokoh? Banyak sekali, Pak. Banyak sekali kiai. Hampir 2 jam sepertinya alot sekali pembahasannya, Pak. Ya, karena mereka Pembahasannya tentang apa, Pak? Bapak tadi belum menyampaikan pembahasan tentang apa? Pembahasan tentang Al Zaitun. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membentuk tim investigasi untuk mengusut dugaan penyimpangan di Pondok Pesantren Al Zaitun. Hal ini dilakukan menyusul gelombang protes dari sejumlah ulama dan masyarakat. Mereka menyoroti pernyataan kontroversial dari pimpinan Ponpes dan pelaksanaan ibadah yang dianggap berbeda dari syariat Islam. Ridwan Kamil mengatakan tim investigasi terdiri dari berbagai instansi seperti MUI, Ormas Islam, Kemenak, Polisi, dan TNI. Rencananya tim tersebut akan bekerja selama 30 hari ke depan. Jika selama proses investigasi ditemukan pelanggaran secara syariat Islam, maka akan ada tindakan administratif dan hukum. Ridwan Kamil meminta agar pimpinan Ponpes Al Zaitun bersikap kooperatif. Adapun pembentukan tim investigasi ini merupakan hasil dari pertemuan para ulama di Gedung Sate Bandung pada Senin 19 Juni. Para ulama dimintai pendapat seputar polemik yang terjadi di Ponpes Al Zaitun belakangan ini. Diketahui Ponpes Al Zaitun menjadi sorotan setelah didemo ribuan massa pekan lalu. Massa menuntut agar dugaan aliran sesat di Ponpes tersebut diusut tuntas. Ponpes Al Zaitun dituding melakukan kegiatan yang melanggar syariat Islam. Selain itu, pernyataan dari pimpinan Ponpes yakni Panji Gumilang juga menuai kontroversi. Kritikan keras dilayangkan oleh para pemuka agama pada pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Dalam sebuah rekaman video, kini seorang ulama di Aceh juga mengecam Panji Gumilang dan menganggapnya sesat. Dalam rekaman video, ulama Aceh ini berdiri di atas mimbar masjid. Ia pun dalam ceramahnya mendesak agar polisi segera meringkus Panji Gumilang. Menurutnya, lambannya penanganan terhadap Panji Gumilang akan menyesatkan seluruh umat Islam di Indonesia. Dalam kemarahannya, ulama Aceh tersebut bahkan menyarankan agar aparat kepolisian menembak mati Panji Gumilang. Sebelumnya, Ustadz Abdul Somad atau UAS juga telah memberikan komentar atas kontroversi Panji Gumilang. Melalui dakwahnya, UAS meminta pada publik agar lebih berhati-hati dalam menyekolahkan anaknya di Pondok Pesantren Al Zaitun agar tidak terpapar aliran sesat. Ia pun juga meminta agar pimpinan pondok pesantren tersebut, yakni Panji Gumilang, segera ditangkap kepolisian. Kegiatan silaturahmi kebangsaan ini kita berharap menyamakan persepsi bahwa ada oknum radikalisme yang mengatasnamakan agama di sekitar kita, apalagi mengatasnamakan pesantren, ini yang akhirnya mencoreng nama pesantren.
Padahal sejatinya pesantren membangun peradaban yang baik. Ini ada hidden kurikulum. Ini ada sebuah gerakan makar mendirikan negara dalam negara. Dan kita berharap dari agenda ini MUI dan Kementerian Agama menindaklanjuti kegiatan ini, termasuk juga membuka hasil penelitian yang lama tentang hasil penelitian yang sudah final dan dibukukan agar segera membuat fatwa terkait masalah NI dan Al Zaitun sesat dan menyesatkan. Dan Kementerian Agama juga sudah menindaklanjuti, mengambil alih, karena ini sudah sangat membahayakan. Ini bukan gerakan keagamaan, ini gerakan politik. Bahkan ini kita bilang ini kejahatan kemanusiaan atas nama agama. Orang yang sudah bergabung akan dihancurkan ekonominya, dihancurkan akhlak dan akidahnya, dihancurkan masa depannya. Ini atas nama agama dan ini besar di pondok pesantren. Ini sangat membahayakan. Kalau negara tidak bertindak, ya ini akan membahayakan kedaulatan negara. Ini kan sepertinya isu yang akan menjelang tahun politik. Apakah memang sengaja mencari sensasi atau memang sengaja dia pengen lebat kebencian pada masyarakat? Sejatinya memang ini ada gerakan makar dari dulu. Dan NI ini memang mengkolaborasi ajaran NI dengan ajaran Isa Bugis dan lembaga kerasulan. Dari awal terbentuknya memang dia sudah mengajarkan makar dan mengajarkan kebencian kepada orang. Namun di permukaan ajaran Isa Bugis ini seolah-olah mereka toleran, karena ajaran Isa Bugis ini adalah dia kolaborasi, sinkretisme agama, penggabungan beberapa agama menjadi satu dan selalu menggunakan logika, akal. Yang tidak masuk akal tidak akal. Makanya rukun Islam pun dirubah, termasuk haji nggak perlu ke Mekah, haji ada di Indramayu Jawa Barat di Al Zaitun, terus sholat belum diwajibkan, dosa bisa ditebus. Nah ini gerakan-gerakan ini kan gerakan clandestine, gerakan bawah tanah, dan informasi ini sudah ada di tangan MUI dan Kementerian Agama pada saat itu yang dihasilkan. Jadi cukup dibuka saja, saya rasa masyarakat sudah tahu buat fatwa dan ini menjadi landasan aparat untuk menindak Al Zaitun juga secara hukum. Karena banyak kasus tanah yang tidak selesai, yang hanya dibayar uang muka, minta sertifikatnya sampai sekarang tidak dibayar. Ada kasus-kasus hukum juga, misalnya dana BOS itu tidak ditransfer ke rekening yayasan, tapi ditransfer ke rekening atas nama AS Panji Gumilang. Ini kan sudah pelanggaran hukum. Jadi kita berharap negara hadir. Kita punya intelijen, ada BIN, ada BAIS, ada Baintelkam, punya Menko Polhukam. Kita berharap kementerian dan lembaga sinergi. Ini bukan hanya kasus tahunan, ini tragedi kemanusiaan. Dan kita tidak berharap ini berlarut-larut sehingga nanti orang akan trauma dengan pesantren, takut ke pesantren, anaknya nanti takut dianggap radikal dan lain sebagainya. Yang ini oknum. Dan kita kasihan kepada para korban yang sudah menyekolahkan di sana. Ada yang stres, depresi, bahkan gila. Karena mungkin dijali dengan masalah doktrin dia tidak kuat. Karena 80% di Al Zaitun itu adalah santri yang orang tuanya anggota NI, termasuk karyawan, muadhof, eksponen itu adalah orang NI. Tapi ada 20% santri yang korban promosi Al Zaitun, yang dia hanya melihat pesantren mega, sekolahan ke sana. Anaknya nakal mungkin juga cemplungin ke pesantren karena mungkin orang tuanya orang kaya, karena memang biayanya cukup tinggi. Tapi kalau yang 80% itu memang ada subsidi bagi anggota NII agar untuk menyekolahkan menjadi santri anaknya di Al Zaitun. Jadi kalau Kementerian Agama hanya melihat kurikulumnya, ya tidak ada yang aneh. Tapi kalau hidden kurikulum, ini adalah gerakan intelijen dan saya rasa istana juga harus turun tangan, menghulurkan. Kita punya intelijen. Jadi jangan sampai seolah-olah intelijen tidak bergerak. Ini adalah gerakan yang sangat membahayakan kedaulatan bangsa. Yang diketahui Mas Ken sendiri selama berada di dalam Al Zaitun, yang paling menonjol penyimpangannya itu apa? Menghalalkan segala cara dalam hal infak bukan infak sebenarnya, iuran paksa. Jadi di NI ada namanya harta ini adalah diambil oleh pimpinan. Ayatnya adalah ambillah sedekah dari mereka untuk membersihkan diri. Jadi ada yang sampai jual tanah, jual rumah. Terus tadi sholat juga belum diwajibkan, bukan dilarang ya, tapi belum diwajibkan. Jadi mereka mengatakan negara Indonesia masih jahiliyah, masih Mekah, hukumnya bukan hukum Islam, hukumnya Pancasila, tauhid, demokrasi, haram. Jadi ya sholat itu besok ketika negara Islam sudah menang. Jadi sholat bagi mereka adalah sholatnya cari duit, cari orang, menegakkan program negara, karena mereka dididik menjadi seorang negarawan, bukan agamawan. Makanya nggak heran kan sholatnya di Al Zaitun pakai jas, pakai dasi, ya karena mereka pada dasarnya belum diwajibkan kok, dan mereka suka-suka dia karena ini akan membuat mazhab baru, pemikiran baru, dan menurut saya ini bahaya sekali, apalagi syahadat mereka juga dirubah. Syahadatnya bukan tiada negara, bukan tiada Tuhan selain Allah, tapi tiada negara kecuali negara Islam.
Barang siapa negara selain negara Islam maka kafir. Dan ini modus-modus pengkafiran ini sangat membahayakan dan membuat perpecahan di masyarakat. Tadi sempat dijelaskan ya perekrutan saat orang masuk Al Zaitun. Ya, rekrutannya mereka menggunakan sugesti-sugesti agama dan biasanya menggunakan pertemanan dan mereka seperti multi level marketing. Pemahaman yang dia yakini ini bukan hanya untuk dia sendiri, tapi harus disampaikan kepada orang lain. Satu merekrut 5, 10, 20 dan dia tidak akan pernah berhenti sebelum mendapatkan pemikiran baru yang menurut dia lebih bagus dari yang dia yakini saat itu. Jadi sakaunya lebih sakau ini daripada narkoba. Kalau narkoba nanti direhabilitasi, dosisnya dikurangi bisa sembuh. Ini merasa paling benar. Ini mewarisi sifat iblis, merasa yang lain neraka semua, surga hanya dia. Yang lain kafir semua, yang beriman hanya dia. Ini kan bahaya sekali. Biasanya berapa lama itu perekrutan doktrin-doktrinnya? Tergantung calon korban. Biasanya dulu kita merekrut maksimal 2 jam saja. Kita sudah pastikan orang yang bawa laptop, bawa dompet, bawa elektronik harus pindah tangan tanpa hipnotis, tanpa gedam. Murni sebuah dialog pengkondisian yang disugesti dengan sugesti agama. Ada istilah untuk menguasai orang yang bodoh, bungkuslah sesuatu yang batil dengan agama. Merampok nggak apa-apa, tapi ini ayatnya. Ini dalam kondisi perang, harta musuh bisa dipakai untuk perjuangan. Namanya fa'i atau ghanimah, harta perampasan perang. Boleh dipakai untuk perjuangan. Jadi harta orang lain, termasuk harta orang tua, ketika masih belum berbaiat kan kafir juga. Boleh dicuri, boleh di modus-modus kehilangan barang dan lain sebagainya. Jadi sebelum kita selamatkan orang tua, katanya selamatkan dulu hartanya. Ini kan bahaya sekali. Yang akhirnya menjadi legalisasi kriminal atas nama agama. Sudah ada berapa ribu korban ini? Laporan yang ke NI Center sudah puluhan ribu. Dan terakhir kita yang paling banyak yang kita tangani yang sudah kembali ke NKRI di Sumatera Barat, satu sesi kita ada 1.157 anggota NII, ex-NII yang kembali ke NKRI di Jambi, di Riau, di Sumsel, di Maren Lampung, di Jawa Barat, Jawa Tengah, seluruh tersebar di kita. Bagaimana supaya mereka bisa kembali kepada masyarakat, dan ini menjadi warning agar berhati-hati karena tidak cukup modal semangat saja kita dalam belajar agama, tapi juga harus dengan ilmu yang benar. Karena kalau hanya modal semangat, kalau debat nanti akan mudah terpapar juga ke sana. Pendiri Negara Islam Indonesia atau NII Krisis Center sekaligus mantan pengurus Ponpes Al Zaitun Ken Setiawan membeberkan kesaksiannya. Ia secara terang-terangan menyebut praktek yang dilakukan Ponpes Al Zaitun Indramayu adalah gerakan makar. Dikutip dari tribunjabar.id, hal itu ia sampaikan setelah kegiatan silaturahmi kebangsaan di Ponpes Hidayatul Tholibin di Desa Karanganyar, Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pada Minggu 18 Juni. Ia menyebut pihak Ponpes melakukan gerakan politik untuk mendirikan negara di dalam negara. Pemerintah pun diminta untuk cepat bertindak. Menurutnya, jika pergerakan tersebut dibiarkan, maka akan membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ken Setiawan menerangkan, MUI dan Kemenak sebenarnya sudah mengetahui perihal gerakan tersebut. Kedua lembaga itu bahkan sudah melakukan penelitian yang sejak lama. Ia pun lantas meminta kepada MUI dan Kemenak untuk membuka hasil penelitian tersebut kepada publik, sehingga fatwa untuk NII dan Al Zaitun segera dikeluarkan. Desakan Ken ini disampaikan karena Al Zaitun sudah sangat membahayakan. Ia berujar NII di sana mengkolaborasikan ajaran Islam Bugis dan kelembagaan kerasulan. Dari awal terbentuk Ponpes setempat memang sudah mengajarkan makar dan kebencian. Namun di permukaan mereka seolah-olah toleran. Ken Setiawan menyampaikan Ponpes Al Zaitun juga merubah rukun Islam. Salah satunya haji tidak perlu ke Mekah dan Madinah. Bahkan ibadah haji bisa dilaksanakan di Indramayu, Jawa Barat, yakni dengan cara mengelilingi Ponpes Al Zaitun seluas 1.200 hektar dengan menggunakan mobil. Melempar jumroh pun bukan memakai batu, melainkan memakai sak semen. Sementara banyak sak semen, semakin banyak sak semen, maka jemaah itu semakin saleh. Selain itu ada penyimpangan lain, yakni dosa yang bisa ditebus dengan membayar uang. Kemudian sholat juga belum diwajibkan. Mereka menilai negara Indonesia ini masih jahiliyah. Hal ini karena hukumnya bukan hukum Islam, tetapi hukumnya adalah Pancasila. Ken Setiawan berkata, para jemaah baru diwajibkan untuk sholat nanti
ketika negara Islam sudah menang. Tidak hanya itu, Ponpes Al Zaitun juga merubah kalimat syahadat. Syahadat yang mereka ucapkan bukan tiada Tuhan selain Allah, melainkan tiada negara selain negara Islam. Dikatakan negara di luar negara Islam menurut pemahaman Ponpes Al Zaitun adalah kafir. Semua itu ada di hidden kurikulum yang diajarkan di Ponpes setempat. Pada kesempatan itu, Ken Setiawan kembali meminta agar MUI dan Kemenak bisa membuka hasil penelitian dan segera membuat fatwa bagi Ponpes Al Zaitun. Ada hidden kurikulum. Ini ada sebuah gerakan makar mendirikan negara dalam negara, dan kita berharap dari agenda ini MUI dan Kementerian Agama menindaklanjuti kegiatan ini, termasuk juga membuka hasil penelitian yang lama tentang hasil penelitian yang sudah final dan dibukukan, agar segera membuat fatwa terkait masalah NI dan Al Zaitun sesat dan menyesatkan. Dan Kementerian Agama juga segera menindaklanjuti, mengambil alih, karena ini sudah sangat membahayakan. Ini bukan gerakan keagamaan, ini gerakan politik. Bahkan ini kita bilang ini kejahatan kemanusiaan atas nama agama. Orang yang sudah bergabung akan dihancurkan ekonominya, dihancurkan akhlak dan akidahnya, dihancurkan masa depannya. Ini atas nama agama, dan ini besar di pondok pesantren. Ini sangat membahayakan. Kalau negara tidak bertindak, ya ini akan membahayakan kedaulatan negara. Sejatinya memang ini ada gerakan makar dari dulu. Dan NI ini memang mengkolaborasi ajaran NI dengan ajaran Isa Bugis dan lembaga kerasulan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat langsung bereaksi terkait polemik Ponpes Al Zaitun di Indramayu yang disebut-sebut mengajarkan aliran sesat. Pemprov Jabar akan menggelar pertemuan dengan 300 kiai dan ulama untuk menindak ponpes tersebut. Dikutip dari wartakotalive.com pada Senin 19 Juni, hal ini ditegaskan oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, UU Ruzanul Ulum. Ia menerangkan rencananya 300 kiai akan berkumpul di kantor Pemprov Jabar Gedung Sate pada Senin hari ini. Wakil Kepala Daerah Jawa Barat ini menjelaskan gelaran pertemuan tersebut untuk menyikapi polemik pondok pesantren atau Ponpes Al Zaitun. UU menjelaskan langkah ini merupakan perintah dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dijelaskan 300 kiai dan ulama yang diundang terdiri dari sejumlah ormas Islam, Kemenak, MUI, dan pimpinan pondok pesantren. Orang nomor 2 di Jawa Barat tersebut berharap keputusan hasil musyawarah bisa meredam konflik antara santri Al Zaitun dan warga sekitar Indramayu. UU pun meminta kepada masyarakat agar bersabar dan tidak melakukan pengerahan massa ke Ponpes Al Zaitun. Wakil Gubernur juga berharap warga Indramayu percaya dengan pemerintah, sehingga masalah ini bisa diselesaikan dengan arif dan bijaksana sesuai dengan norma yang ada. Ia juga mengimbau agar warga tidak main hakim sendiri dalam menyikapi pesantren Al Zaitun. Diketahui sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jawa Barat langsung bereaksi soal Ponpes Al Zaitun di Indramayu. MUI Jabar menilai ajaran ponpes itu sudah mengarah kepada kesesatan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil didesak untuk segera bertindak menyelesaikan berbagai konflik yang selama ini terjadi terkait keberadaan ponpes tersebut. Sekretaris MUI Jawa Barat Rafani Ahyar mengatakan pihaknya meminta Gubernur Jawa Barat menegur Ponpes Al Zaitun. Menurutnya sudah banyak pernyataan kontroversial yang dikeluarkan oleh pimpinan Ponpes Al Zaitun hingga memancing emosi umat Muslim. Termasuk mereka mengucapkan Assalamualaikum memakai bahasa salam Yahudi. Terkait ibadah haji, Panji Gumilang juga kerap menyebut tidak perlu ke Mekah karena Indonesia juga tanah suci. Penyimpangan lainnya adalah soal bercampurnya jemaah laki-laki dan jemaah perempuan. Hal ini tampak dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri di Al Zaitun. Pada saat sholat Id lalu, di Al Zaitun jemaah perempuan diperbolehkan untuk berada di saf terdepan di belakang imam. Rekaman videonya bahkan sempat tersebar luas di media sosial. Rafani mengatakan MUI Jabar sudah melakukan pertemuan dengan Pemprov Jabar, Polda Jabar, dan Kodam 3 Siliwangi. Hal tersebut untuk menyikapi adanya dugaan ajaran sesat di Ponpes Al Zaitun tersebut. Jadi minimal saya akan mengundang 300 kiai. Di situ ada ormas, ada Kemenag, ada MUI, dan juga ada pimpinan pondok pesantren.
Karena tidak semua pimpinan pondok pesantren, ulama, syekhul masyayikh masuk kepada pengurus MUI. Tidak semua masuk pada ormas. Ormas Islam maksud saya, bukan ormas kemasyarakatan. Nah, oleh karena itu harapan kami tidak terulang lagi pengerahan massa kepada pondok pesantren, karena pondok pesantren juga kan nanti akan bergerak. Mereka juga tidak mau terjadi hal yang tidak diinginkan untuk menjaga citra dari pondok pesantren, dalam pesantren juga bergerak. Ya seperti itu ada. Jadi hentikan gerakan-gerakan itu, percayakan terhadap pemerintah. Pemerintah insya Allah akan sebijaksana mungkin, seadil mungkin, sesuai dengan norma yang ada dan sesuai dengan normatif yang ada. Sejumlah kejanggalan Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat dibongkar mantan pengurusnya. Ken Setiawan yang pernah menjadi pengurus Ponpes Al Zaitun tahun 2000 hingga 2002 menyebut praktik yang dilakukan Ponpes Al Zaitun Indramayu adalah gerakan makar. Ia sebagai pendiri Negara Islam Indonesia Crisis Center menjelaskan upaya Ponpes Al Zaitun untuk mendirikan negara di dalam negara. Pemerintah pun diminta untuk cepat bertindak. Mengingat jika dibiarkan, pergerakan tersebut akan membahayakan keutuhan negara. Dikutip dari Tribun Jabar, menurut Ken Setiawan, MUI dan Kemenak sebenarnya sudah mengetahui perihal gerakan tersebut. Kedua lembaga itu bahkan disampaikan Ken sudah melakukan penelitian sejak lama. Ia pun meminta kepada MUI dan Kemenak untuk membuka hasil penelitian tersebut kepada publik. Menurut pria yang pernah menjadi pengurus Ponpes Al Zaitun tahun 2000 hingga 2002 itu, NII di sana mengkolaborasikan ajaran Islam Bugis dan kelembagaan kerasulan. Dari awal terbentuk, Ponpes setempat memang sudah mengajarkan makar dan kebencian. Namun di permukaan mereka seolah-olah toleran. Ponpes Al Zaitun juga disebut merubah rukun Islam. Salah satunya, haji tidak perlu ke Mekah dan Madinah. Haji cukup di Indramayu, Jawa Barat dengan cara mengelilingi Ponpes Al Zaitun seluas 1.200 hektar dengan menggunakan mobil. Melempar jumrah pun menurutnya bukan memakai batu, melainkan memakai sak semen. Semakin banyak sak semen, maka jemaah itu semakin saleh. Penyimpangan lainnya adalah dosa bisa ditebus dengan membayar uang, kemudian sholat juga belum diwajibkan. Mereka menilai negara Indonesia ini masih jahiliyah, sehingga hukumnya bukan hukum Islam, namun hukumnya adalah Pancasila. Ken Setiawan melanjutkan, para jemaah baru diwajibkan untuk sholat nanti ketika negara Islam sudah menang. Tak hanya itu, Ponpes Al Zaitun juga merubah kalimat syahadat. Syahadat yang mereka ucapkan bukan tiada Tuhan selain Allah, melainkan tidak ada negara selain negara Islam. Negara di luar negara Islam menurut pemahaman Ponpes Al Zaitun adalah kafir. Semua itu ada di hidden kurikulum yang diajarkan di Ponpes setempat. Pada kesempatan itu, Ken Setiawan kembali meminta agar MUI dan Kemenak bisa membuka hasil penelitian yang lalu dan segera membuat fatwa bagi Ponpes Al Zaitun. Ex-pengurus Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu Ken Setiawan mengungkapkan adanya kaitan antara pimpinan pondok pesantren tersebut dengan sebuah organisasi yang dilarang di Indonesia. Pimpinan Ponpes Al Zaitun Syekh Panji Gumilang sangat berkaitan dengan organisasi terlarang Negara Islam Indonesia atau NII. Hal itu disampaikan oleh Ken seusai kegiatan silaturahmi kebangsaan di Ponpes Hidayatul Tholibin di Desa Karanganyar, Pasekan, Indramayu pada Minggu 18 Juni 2023. Panji Gumilang disebut sangat dekat dengan tokoh-tokoh NII. Pasalnya Panji dianggap cerdas karena merupakan lulusan Pondok Modern Gontor. Ken mengatakan Panji menggunakan cover perdamaian dan toleransi agar baiatnya dengan NII tak tampak. Terlebih di balik kemegahan Ponpes tersebut memiliki tujuan gerakan bawah tanah untuk mendirikan negara Islam dengan memanfaatkan isu agama sebagai tameng. Menurut pria yang pernah menjadi pengurus Ponpes Al Zaitun pada tahun 2000 hingga 2020 hingga 2002 tersebut, NII di sana mengkolaborasikan ajaran Islam Bugis dan kelembagaan kerasulan. Dari awal terbentuk Ponpes setempat memang sudah mengajarkan makar dan kebencian. Namun di permukaan mereka seolah-olah toleran. Dalam ajarannya di Ponpes, semua cara dihalalkan untuk mendapatkan uang, mulai mencuri, merampok, bahkan juga zina.
Di samping itu, menurut Ken Setiawan, Ponpes Al Zaitun melakukan penyelewengan rukun Islam dan mengkafirkan orang di luar negara Islam. Ia juga menyebutkan bahwa pengikut Pondok Pesantren Al Zaitun ada haji sendiri. Tiap 1 Muharram, seluruh jemaah yang ada di Indonesia yang bergabung dengan kelompok NI itu berkumpul di sana. Mereka melakukan tawaf bukan keliling Ka'bah, melainkan keliling Al Zaitun 1.200 hektar area menggunakan mobil. Lebar jumroh yang seharusnya menggunakan batu kecil diganti menggunakan sak semen. Semakin besar sak semen, maka akan menunjukkan kesolehan orang yang melemparnya. Ken Setiawan menilai apa yang dilakukan oleh Ponpes Al Zaitun membuat jelek nama pesantren tersebut. Ia juga berharap pemerintah bisa turun tangan untuk menyelesaikan persoalan ini. Mari kita bersuara. Jangan sampai persoalan ini menjadi polemik terus-menerus, dan kita juga berharap aparat ketika sudah nanti ada tindak lanjut dari tokoh agama, tokoh masyarakat, dari lembaga MUI, dari Kemenang juga menindak, karena ini juga persoalan serius. Ini maka mendirikan negara dalam negara, tapi bungkusnya cantik sekali, pesantren besar di Asia Tenggara. Jadi kalau orang awam hanya melihat covernya, ya bagus, kurikulumnya menang, tapi ada hidden kurikulum lah, ini yang tidak disampaikan, dan kita berharap juga aparat dalam hal ini dari badan negara, dari BAIS dan BAITEL. Ken Setiawan, ex-pengurus Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu, disebut hanya membutuhkan waktu maksimal 2 jam untuk membuat calon jemaah menyerahkan barang berharga mereka. Proses perekrutan jemaah atau santri Al Zaitun juga terbilang cukup mencengangkan. Para pengurus tak melakukan hipnotis, namun sugesti-sugesti agama dan dialog antar pengurus dan calon jemaah. Sugesti yang berisi pemahaman soal ajaran mereka ini kemudian membuat para calon jemaah luluh hingga menyerahkan barang berharga ke pondok. Ken menyebutkan kondisi jemaah yang sudah terkena sugesti bisa sakau, melebihi orang yang mengonsumsi narkoba. Dalam merampas harta jemaah itu, pihak Ponpes Al Zaitun bahkan menghalalkan segala cara dan kepada siapa saja termasuk orang tua. Ia bahkan menyebutkan jika ada pilihan harus menyelamatkan nyawa orang tua atau harta orang tua, di jemaah didoktrin untuk lebih memilih menyelamatkan hartanya terlebih dahulu. Ken yang juga merupakan pendiri NI Crisis Center tersebut menerima banyak laporan soal praktik tersebut. Dari ex-NI yang sudah kembali ke NKRI ada sebanyak 1.150 orang. Ken yang pernah menjadi pengurus Ponpes Al Zaitun pada tahun 2000 hingga 2002 lalu mengungkapkan pihak Ponpes melakukan praktik pemerasan harta jemaah dengan menggunakan ayat Al-Quran. Ken Setiawan menyampaikan surat Al-Quran At-Tadabbur digunakan untuk menarik iuran paksa atau infak dengan dalil infak sodakoh. Selain dengan menggunakan uang, Ken Setiawan juga menyebut para jemaah bisa membayar infak dengan hal lainnya, seperti menjual diri, bahkan ada juga yang sampai menjual anak kandung mereka sendiri. Lebih kejamnya lagi, setelah dijual, orang tuanya bahkan tidak diperbolehkan lagi melihat anak mereka. Ken sendiri mengaku tidak bisa membayangkan perasaan orang tersebut karena tindakan yang dilakukan oleh Ponpes Al Zaitun. Tidak sedikit jemaah yang menjadi gila karena depresi. Tak hanya itu, ada juga jemaah perempuan yang sampai menjual diri demi infak yang diminta oleh Ponpes Al Zaitun. Bahkan ada pula yang sampai rela disetubuhi oleh 4 orang laki-laki hanya untuk memenuhi infak tersebut. Dan menyebutkan Ponpes Al Zaitun menghalalkan segala cara untuk iuran paksa ini dengan dalil ayat surat Al-Quran Tadabbur ayat 103. Yang menjelaskan arti dari ayat tersebut adalah ambillah zakat dari sebagian harta mereka dan dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Arti tersebut kemudian disalahartikan. Menurut Ken, oleh Ponpes Al Zaitun mengartikannya dengan menggunakan fi'il amar atau kata kerja perintah. Kemudian diyakini oleh jemaah NI hanya dengan mengeluarkan harta kepada Ponpes Al Zaitun, maka seseorang itu dapat membersihkan dirinya dari dosa dan suci kembali seperti bayi yang baru lahir.
Dalam hal ini, Ken mengaku sangat kasihan dengan para korbannya. Selain diperas harta benda mereka dan dirusak akidahnya, pihak Ponpes Al Zaitun juga merusak masa depan para jemaah. Ya, rekrutannya mereka menggunakan sugesti-sugesti agama dan biasanya menggunakan pertemanan dan mereka seperti multi level marketing. Pemahaman yang dia yakini ini bukan hanya untuk dia sendiri, tapi harus disampaikan kepada orang lain. Satu merekrut 5, 10, 20 dan dia tidak akan pernah berhenti sebelum mendapatkan pemikiran baru yang menurut dia lebih bagus dari yang dia yakini saat itu. Jadi sakaunya lebih sakau ini daripada narkoba. Kalau narkoba nanti direhabilitasi, dosisnya dikurangi bisa sembuh. Ini merasa paling benar. Ini mewarisi sifat iblis, merasa yang lain neraka semua, surga hanya dia. Yang lain kafir semua, yang beriman hanya dia. Ini kan bahaya sekali. Biasanya berapa lama itu perekrutan doktrin-doktrinnya? Tergantung calon korban. Biasanya dulu kita merekrut maksimal 2 jam saja. Kita sudah pastikan orang yang bawa laptop, bawa dompet, bawa elektronik harus pindah tangan tanpa hipnotis, tanpa gedam. Murni sebuah dialog pengkondisian yang disugesti dengan sugesti agama. Ada istilah untuk menguasai orang yang bodoh, bungkuslah sesuatu yang batil dengan agama. Merampok nggak apa-apa, tapi ini ayatnya. Ini dalam kondisi perang, harta musuh bisa dipakai untuk perjuangan. Namanya fa'i atau ghanimah, harta perampasan perang. Boleh dipakai untuk perjuangan. Jadi harta orang lain, termasuk harta orang tua, ketika masih belum berbaiat kan kafir juga. Boleh dicuri, boleh di modus-modus kehilangan barang dan lain sebagainya. Jadi sebelum kita selamatkan orang tua, katanya selamatkan. Ponpes Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat kini menjadi sorotan publik lantaran ajaran-ajaran yang disebut-sebut sesat. Sorotan kali ini datang dari pendiri Negara Islam Indonesia atau NII Crisis Center, Ken Setiawan yang juga merupakan mantan pengurus Ponpes tersebut. Ia membeberkan para jemaah bisa membayar infak dengan hal lain, termasuk menjual anak kandung mereka. Dikutip dari tribunjabar.id pada Senin 19 Juni, hal ini Ken sampaikan seusai kegiatan silaturahmi kebangsaan di Ponpes Hidayatul Tholibin di Desa Karanganyar, Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu pada Minggu kemarin. Ia menerangkan pihak Ponpes melakukan praktek pemerasan harta jemaah dengan menggunakan ayat Al-Quran. Karena 80% di Al Zaitun itu adalah santri yang orang tuanya anggota NII. Pendiri Negara Islam Indonesia Crisis Center, Ken Setiawan menyebut pendirian Pondok Pesantren Al Zaitun sebagai kedok untuk mendirikan negara Islam. Mereka dinilai menggunakan dalil Al-Quran agar dianggap pro pemerintah. Ken menyebut pimpinan Ponpes Al Zaitun Indramayu, Syekh Panji Gumilang sangat berkaitan erat dengan organisasi terlarang Negara Islam Indonesia. Ia lantas membeberkan bahwa visi misi NII mendirikan negara Islam, yakni melanjutkan perjuangan DITII Kartosuwiryo. Saat ini mereka setidaknya memiliki 9 komandemen wilayah atau KW. KW 1 ada di Priangan Utara, KW 2 Jateng, KW 3 Jatim, KW 4 Makassar, KW 5 Kalimantan, kemudian KW 6 di Aceh, KW 7 Jabar Priangan Selatan, KW 8 Lampung, dan KW 9 Jakarta Raya. Dalam ajarannya Ponpes Al Zaitun ada lembaga kerasulan dan siasat perang dengan cover perdamaian dan toleransi. Hal itu sebagai kedok untuk menutupi jika mereka tak pro pemerintah. Di balik kemegahan Ponpes pimpinan Panji Gumilang, Ken menyebut memiliki tujuan tersembunyi, yaitu gerakan bawah tanah untuk mendirikan negara Islam dengan modus memanfaatkan isu agama sebagai tamengnya. Dalam ajarannya, Panji dinilai membolehkan mencuri hingga merampok. Karena 80% di Al Zaitun itu adalah santri yang orang tuanya anggota NII, termasuk karyawan, muadhof, eksponen itu adalah orang NII. Tapi ada 20% santri yang korban promosi Al Zaitun, yang dia hanya melihat pesantren mega, sekolahan ke sana. Anaknya nakal mungkin dia cemplungin ke pesantren karena mungkin orang tuanya orang kaya, karena memang biayanya cukup tinggi. Tapi kalau yang 80% itu memang ada subsidi bagi anggota NII agar untuk menyekolahkan menjadi santri anaknya di Al Zaitun.
punya Menko Polhukam. Kita berharap kementerian dan lembaga sinergi. Mantan pengurus Pondok Pesantren Al Zaitun, Ken Setiawan menyentil Menko Polhukam Mahfud MD terkait sejumlah pelanggaran hukum yang diduga dilakukan pemimpin Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Pelanggaran yang dimaksud terkait dana bos hingga pembelian tanah. Ken menyebut hingga saat ini masih banyak masalah tanah yang belum selesai. Mulai dari tanah yang dibayar hanya di muka tetapi sudah diminta sertifikat hingga tak dibayar. Ia juga menyinggung soal dana bos. Menurut Ken, uang tersebut tidak ditransfer ke rekening Ponpes melainkan ke rekening Syekh Panji. Oleh karena itu, ia meminta agar pemerintah mulai dari Menko Polhukam hingga intelijen bersinergi mengusut kasus tersebut. Bahkan pihak istana juga diharapkan ikut turun tangan. Menurut Ken, apabila negara tak bertindak akan membahayakan tatanan negara. Pendiri Negara Islam Indonesia Crisis Center itu lantas meminta Majelis Ulama Indonesia juga membuat fatwa untuk menindak Ponpes Al Zaitun. Negara hadir. Kita punya intelijen, ada BIN, ada BAIS, ada Baintelkam, punya Menko Polhukam. Kita berharap kementerian dan lembaga sinergi. Ini bukan hanya kasus tahunan, ini tragedi kemanusiaan. Dan kita tidak berharap ini berlarut-larut, sehingga nanti orang akan trauma dengan pesantren, takut ke pesantren, anaknya nanti takut dianggap radikal dan lain sebagainya. Yang ini oknum. Dan kita kasihan kepada para korban yang sudah menyepalakan di sana. Ada yang stres, depresi, bahkan gila. Karena mungkin dijali dengan masalah doktrin dia tidak kuat. Karena 80% di Al Zaitun itu adalah santri yang orang tuanya anggota NI, termasuk karyawan, muadzaf, eksponen itu adalah orang NI. Tapi ada 20% santri yang korban promosi Al Zaitun. Aksi kontroversial Panji Gumilang, pimpinan Ponpes Al Zaitun menuai komentar pedas dari ulama Ustadz Abdul Somad atau UAS. Ada 3 poin yang ia sampaikan, mulai dari peringatkan soal aliran sesat dan sindiran pada Panji Gumilang soal salam Yahudi. Hingga yang terakhir, ia bahkan meminta agar Panji Gumilang segera ditangkap. Adapun komentar UAS soal Pondok Pesantren Al Zaitun ini disampaikan melalui kanal YouTube Ustadz Abdul Somad Official belum lama ini. Berikut sederet komentar pedas UAS untuk Panji Gumilang. Pertama, ia mengingatkan pada masyarakat untuk berhati-hati dengan aliran sesat. Dalam video, UAS meminta orang tua agar berhati-hati menyekolahkan anak. Ia meminta agar tidak terlena memasukkan anak ke pondok pesantren yang memiliki bangunan megah, namun justru di dalamnya diajarkan aliran-aliran sesat. Selanjutnya, UAS lantas menirukan lagu yang menurutnya memiliki arti salam yang biasa dilakukan oleh kaum tertentu. Hal ini menyindir Ponpes Al Zaitun yang melakukan salam Yahudi, yakni Hafenu Shalom Alaihim. Hingga kemudian yang ketiga, UAS meminta agar Panji Gumilang untuk segera ditangkap. Menurutnya, pimpinan Ponpes Al Zaitun tersebut merupakan antek-antek dari kaum tertentu. Sebagai informasi, mencuatnya kisruh soal Ponpes Al Zaitun ini buntut dari adanya aksi unjuk rasa warga pada Kamis 15 Juni lalu atas dugaan adanya aliran sesat. Adapun kini ratusan kiai telah menentukan nasib Ponpes tersebut. Tinggal menunggu waktu diumumkan oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Kesimpulan sudah disampaikan, tapi yang berhak memutuskan dan menyampaikan adalah Bersamaan dengan hebohnya Ponpes Al Zaitun, kini beredar kabar bahwa selama ini petinggi Al Zaitun Panji Gumilang diduga dibackingi oleh partai politik yang punya andil besar di Indonesia. Bahkan dalam narasi tersebut dikatakan buntut backingan ini, Ponpes Al Zaitun yang selalu membuat kontroversi tak pernah mendapatkan teguran. Narasi soal backingan Ponpes Al Zaitun ini diutarakan dalam sebuah kanal YouTube, yakni Guru Kempul. Dalam video 20 menit yang ada, Ponpes Al Zaitun diduga dibackingi petinggi partai di Indonesia. Bahkan diduga sampai banyak juga petinggi di Indonesia yang juga datang dan memberikan dukungan pada Ponpes tersebut. Terkait kebenaran narasi ini, pihak-pihak terkait belum juga ada yang memberikan tanggapan dan buka suara. Kontroversi Ponpes Al Zaitun semakin mencuat sejak beberapa waktu terakhir. Puncaknya adalah saat Ponpes Al Zaitun
didemo oleh warga pada Kamis 15 Juni 2023. Terbaru kini Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersama dengan MUI dan para ulama sepakat akan membentuk tim investigasi untuk konfirmasi pada pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Jika selama proses investigasi ditemukan pelanggaran secara syariat Islam, maka akan ada tindakan administratif dan juga hukum. Menurut Kang Emil, upaya tersebut merupakan langkah dari pemerintah dalam merespons keresahan masyarakat selama ini. Saya sudah melaksanakan tugas dari Pak Gubernur bertemu rapat dengan para kiai, tetapi untuk lebih Pendiri Negara Islam Indonesia atau NII Krisis Center sekaligus mantan pengurus Ponpes Al Zaitun Ken Setiawan membeberkan kesaksiannya. Ia secara terang-terangan menyebut praktek yang dilakukan Ponpes Al Zaitun Indramayu adalah gerakan makar. Dikutip dari tribunjabar.id, hal itu ia sampaikan setelah kegiatan silaturahmi kebangsaan di Ponpes Hidayatul Tholibin di Desa Karanganyar, Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pada Minggu 18 Juni. Ia menyebut pihak Ponpes melakukan gerakan politik untuk mendirikan negara di dalam negara. Pemerintah pun diminta untuk cepat bertindak. Menurutnya, jika pergerakan tersebut dibiarkan, maka akan membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ken Setiawan menerangkan, MUI dan Kemenak sebenarnya sudah mengetahui perihal gerakan tersebut. Kedua lembaga itu bahkan sudah melakukan penelitian yang sejak lama. Ia pun lantas meminta kepada MUI dan Kemenak untuk membuka hasil penelitian tersebut kepada publik, sehingga fatwa untuk NII dan Al Zaitun segera dikeluarkan. Desakan Ken ini disampaikan karena Al Zaitun sudah sangat membahayakan. Ia berujar NII di sana mengkolaborasikan ajaran Islam Bugis dan kelembagaan kerasulan. Dari awal terbentuk Ponpes setempat memang sudah mengajarkan makar dan kebencian. Namun di permukaan mereka seolah-olah toleran. Ken Setiawan menyampaikan Ponpes Al Zaitun juga merubah rukun Islam. Salah satunya haji tidak perlu ke Mekah dan Madinah. Bahkan ibadah haji bisa dilaksanakan di Indramayu, Jawa Barat, yakni dengan cara mengelilingi Ponpes Al Zaitun seluas 1.200 hektar dengan menggunakan mobil. Melempar jumroh pun bukan memakai batu, melainkan memakai sak semen. Sementara banyak sak semen, semakin banyak sak semen, maka jemaah itu semakin saleh. Selain itu ada penyimpangan lain, yakni dosa yang bisa ditebus dengan membayar uang. Kemudian sholat juga belum diwajibkan. Mereka menilai negara Indonesia ini masih jahiliyah. Hal ini karena hukumnya bukan hukum Islam, tetapi hukumnya adalah Pancasila. Ken Setiawan berkata, para jemaah baru diwajibkan untuk sholat nanti ketika negara Islam sudah menang. Tidak hanya itu, Ponpes Al Zaitun juga merubah kalimat syahadat. Syahadat yang mereka ucapkan bukan tiada Tuhan selain Allah, melainkan tiada negara selain negara Islam. Dikatakan negara di luar negara Islam menurut pemahaman Ponpes Al Zaitun adalah kafir. Semua itu ada di hidden kurikulum yang diajarkan di Ponpes setempat. Pada kesempatan itu, Ken Setiawan kembali meminta agar MUI dan Kemenak bisa membuka hasil penelitian dan segera membuat fatwa bagi Ponpes Al Zaitun. Ada hidden kurikulum. Ini ada sebuah gerakan makar mendirikan negara dalam negara, dan kita berharap dari agenda ini MUI dan Kementerian Agama menindaklanjuti kegiatan ini, termasuk juga membuka hasil penelitian yang lama tentang hasil penelitian yang sudah final dan dibukukan agar segera membuat fatwa terkait masalah NII dan Al Zaitun sesat dan menyesatkan. Dan Kementerian Agama juga sudah menindaklanjuti, mengambil alih, karena ini sudah sangat membahayakan. Ini bukan gerakan keagamaan, ini gerakan politik. Bahkan ini kita bilang ini kejahatan kemanusiaan atas nama agama. Orang yang sudah bergabung akan dihancurkan ekonominya, dihancurkan akhlak dan akidahnya, dihancurkan masa depannya. Ini atas nama agama dan ini besar di pondok pesantren. Ini sangat membahayakan. Kalau negara tidak bertindak,
ya ini akan membahayakan kedaulatan negara. Sejatinya memang ini ada gerakan makar dari dulu, dan NI ini memang mengkolaborasi ajaran NI dengan ajaran Isa Bugis dan lembaga kerasulan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat langsung bereaksi terkait polemik Ponpes Al Zaitun di Indramayu yang disebut-sebut mengajarkan aliran sesat. Pemprov Jabar akan menggelar pertemuan dengan 300 kiai dan ulama untuk menindak ponpes tersebut. Dikutip dari wartakotalive.com pada Senin 19 Juni, hal ini ditegaskan oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, UU Ruzanul Ulum. Ia menerangkan rencananya 300 kiai akan berkumpul di kantor Pemprov Jabar Gedung Sate pada Senin hari ini. Wakil Kepala Daerah Jawa Barat ini menjelaskan gelaran pertemuan tersebut untuk menyikapi polemik pondok pesantren atau Ponpes Al Zaitun. UU menjelaskan langkah ini merupakan perintah dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dijelaskan 300 kiai dan ulama yang diundang terdiri dari sejumlah ormas Islam, Kemenag, MUI, dan pimpinan pondok pesantren. Orang nomor 2 di Jawa Barat tersebut berharap keputusan hasil musyawarah bisa meredam konflik antara santri Al Zaitun dan warga sekitar Indramayu. UU pun meminta kepada masyarakat agar bersabar dan tidak melakukan pengerahan massa ke Ponpes Al Zaitun. Wakil Gubernur juga berharap warga Indramayu percaya dengan pemerintah, sehingga masalah ini bisa diselesaikan dengan arif dan bijaksana sesuai dengan norma yang ada. Ia juga mengimbau agar warga tidak main hakim sendiri dalam menyikapi pesantren Al Zaitun. Diketahui sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jawa Barat langsung bereaksi soal Ponpes Al Zaitun di Indramayu. MUI Jabar menilai ajaran ponpes itu sudah mengarah kepada kesesatan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil didesak untuk segera bertindak menyelesaikan berbagai konflik yang selama ini terjadi terkait keberadaan ponpes tersebut. Sekretaris MUI Jawa Barat Rafani Ahyar mengatakan pihaknya meminta Gubernur Jawa Barat menegur Ponpes Al Zaitun. Menurutnya sudah banyak pernyataan kontroversial yang dikeluarkan oleh pimpinan Ponpes Al Zaitun hingga memancing emosi umat Muslim. Termasuk mereka mengucapkan Assalamualaikum memakai bahasa salam Yahudi. Terkait ibadah haji, Panji Gumilang juga kerap menyebut tidak perlu ke Mekah karena Indonesia juga tanah suci. Penyimpangan lainnya adalah soal bercampurnya jemaah laki-laki dan jemaah perempuan. Hal ini tampak dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri di Al Zaitun. Pada saat sholat Id lalu, di Al Zaitun, jemaah perempuan diperbolehkan untuk berada di saf terdepan di belakang imam. Rekaman videonya bahkan sempat tersebar luas di media sosial. Rafani mengatakan MUI Jabar sudah melakukan pertemuan dengan Pemprov Jabar, Polda Jabar, dan Kodam 3 Siliwangi. Hal tersebut untuk menyikapi adanya dugaan ajaran sesat di Ponpes Al Zaitun tersebut. Jadi minimal saya akan mengundang 300 kiai. Di situ ada ormas, ada Kemenag, ada MUI, dan juga ada pimpinan pondok pesantren. Karena tidak semua pimpinan pondok pesantren, ulama, syekhul masaih masuk kepada pengurus MUI. Tidak semua masuk pada ormas. Ormas Islam maksud saya, bukan ormas kemasyarakatan. Nah, oleh karena itu harapan kami tidak terulang lagi pengerahan massa kepada pondok pesantren, karena pondok pesantren juga kan nanti akan bergerak. Mereka juga tidak mau terjadi hal yang tidak diinginkan untuk menjaga citra dari pondok pesantren, dalam pesantren juga bergerak. Ya seperti itu ada. Jadi hentikan gerakan-gerakan itu, percayakan terhadap pemerintah. Pemerintah insya Allah akan sebijaksana mungkin, sesuai dengan norma yang ada dan sesuai dengan normatif yang ada. Sejumlah kejanggalan pondok pesantren Al Zaitun Indramayu Jawa Barat dibongkar mantan pengurusnya. Ken Setiawan yang pernah menjadi pengurus Ponpes Al Zaitun tahun 2000 hingga 2002 menyebut praktik yang dilakukan Ponpes Al Zaitun Indramayu adalah gerakan makar. Ia sebagai pendiri Negara Islam Indonesia Crisis Center menjelaskan upaya Ponpes Al Zaitun untuk mendirikan negara di dalam negara. Pemerintah pun diminta untuk cepat bertindak.
mendadak, mengingat jika dibiarkan pergerakan tersebut akan membahayakan keutuhan negara. Dikutip dari Tribun Jabar, menurut Ken Setiawan, MUI dan Kemenak sebenarnya sudah mengetahui perihal gerakan tersebut. Kedua lembaga itu bahkan disampaikan Ken sudah melakukan penelitian sejak lama. Ia pun meminta kepada MUI dan Kemenak untuk membuka hasil penelitian tersebut kepada publik. Menurut pria yang pernah menjadi pengurus Ponpes Al Zaitun tahun 2000 hingga 2002 itu, NII di sana mengkolaborasikan ajaran Islam Bugis dan kelembagaan kerasulan. Dari awal terbentuk, Ponpes setempat memang sudah mengajarkan makar dan kebencian. Namun di permukaan mereka seolah-olah toleran. Ponpes Al Zaitun juga disebut merubah rukun Islam. Salah satunya, haji tidak perlu ke Mekah dan Madinah. Haji cukup di Indramayu, Jawa Barat dengan cara mengelilingi Ponpes Al Zaitun seluas 1.200 hektar dengan menggunakan mobil. Melempar jumrah pun menurutnya bukan memakai batu, melainkan memakai sak semen. Semakin banyak sak semen, maka jemaah itu semakin saleh. Penyimpangan lainnya adalah dosa bisa ditebus dengan membayar uang, kemudian sholat juga belum diwajibkan. Mereka menilai negara Indonesia ini masih jahiliyah, sehingga hukumnya bukan hukum Islam, namun hukumnya adalah Pancasila. Ken Setiawan melanjutkan, para jemaah baru diwajibkan untuk sholat nanti ketika negara Islam sudah menang. Tak hanya itu, Ponpes Al Zaitun juga merubah kalimat syahadat. Syahadat yang mereka ucapkan bukan tiada Tuhan selain Allah, melainkan tidak ada negara selain negara Islam. Negara di luar negara Islam menurut pemahaman Ponpes Al Zaitun adalah kafir. Semua itu ada di hidden kurikulum yang diajarkan di Ponpes setempat. Pada kesempatan itu, Ken Setiawan kembali meminta agar MUI dan Kemenak bisa membuka hasil penelitian yang lalu dan segera membuat fatwa bagi Ponpes Al Zaitun. Ex-pengurus Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu Ken Setiawan mengungkapkan adanya kaitan antara pimpinan pondok pesantren tersebut dengan sebuah organisasi yang dilarang di Indonesia. Pimpinan Ponpes Al Zaitun Syekh Panji Gumilang sangat berkaitan dengan organisasi terlarang negara Islam Indonesia atau NII. Hal itu disampaikan oleh Ken seusai kegiatan silaturahmi kebangsaan di Ponpes Hidayatul Tholibin di Desa Karanganyar, Pasekan, Indramayu pada Minggu 18 Juni 2023. Panji Gumilang disebut sangat dekat dengan tokoh-tokoh NII. Pasalnya Panji dianggap cerdas karena merupakan lulusan Pondok Modern Gontor. Ken mengatakan Panji menggunakan cover perdamaian dan toleransi agar baiatnya dengan NII tak tampak. Terlebih di balik kemegahan Ponpes tersebut memiliki tujuan gerakan bawah tanah untuk mendirikan negara Islam dengan memanfaatkan isu agama sebagai tameng. Menurut pria yang pernah menjadi pengurus Ponpes Al Zaitun pada tahun 2000 hingga 2002 tersebut, NII di sana mengkolaborasikan ajaran Islam Bugis dan kelembagaan kerasulan. Dari awal terbentuk, Ponpes setempat memang sudah mengajarkan makar dan kebencian. Namun di permukaan mereka seolah-olah toleran. Dalam ajarannya di Ponpes, semua cara dihalalkan untuk mendapatkan uang, mulai mencuri, merampok, bahkan juga zina. Di samping itu, menurut Ken Setiawan, Ponpes Al Zaitun melakukan penyelewengan rukun Islam dan mengkafirkan orang di luar negara Islam. Ia juga menyebutkan bahwa pengikut Pondok Pesantren Al Zaitun ada haji sendiri. Tiap 1 Muharram, seluruh jemaah yang ada di Indonesia yang bergabung dengan kelompok NII itu berkumpul di sana. Mereka melakukan tawaf bukan keliling Ka'bah, melainkan keliling Al Zaitun 1.200 hektar area menggunakan mobil. Lempar jumroh yang seharusnya menggunakan batu kecil diganti menggunakan sak semen. Semakin besar sak semen, maka akan menunjukkan kesolehan orang yang melemparnya. Ken Setiawan menilai apa yang dilakukan oleh Ponpes Al Zaitun membuat jelek nama pesantren tersebut. Ia juga berharap pemerintah bisa turun tangan untuk menyelesaikan persoalan ini. Mari kita bersuara. Jangan sampai persoalan ini menjadi polemik terus-menerus, dan kita juga berharap aparat ketika sudah nanti ada tindak lanjut dari tokoh agama, tokoh masyarakat, dari lembaga MUI, dari Kemenak juga meningkat, karena ini juga persoalan serius. Ini maka mendirikan negara dalam negara
tapi bungkusnya cantik sekali. Pesantren besar di Asia Tenggara. Jadi kalau orang awam hanya melihat covernya, ya bagus, kurikulumnya benar, tapi ada hidden kurikulum lah ini yang tidak disampaikan, dan kita berharap juga aparat dalam hal ini dari Badan Intelijen Negara, dari BAIS dan Baitel. Ken Setiawan, ex-pengurus Pondok Pesantren Al-Zaitun Indramayu disebut hanya membutuhkan waktu maksimal 2 jam untuk membuat calon jemaah menyerahkan barang berharga mereka. Proses perekrutan jemaah atau santri Al-Zaitun juga terbilang cukup mencengangkan. Para pengurus tak melakukan hipnotis, namun sugesti-sugesti agama dan dialog antar pengurus dan calon jemaah. Sugesti yang berisi pemahaman soal ajaran mereka ini kemudian membuat para calon jemaah luluh hingga menyerahkan barang berharga ke pondok. Ken menyebutkan kondisi jemaah yang sudah terkena sugesti bisa sakau, melebihi orang yang mengonsumsi narkoba. Dalam merampas harta jemaah itu, pihak Ponpes Al-Zaitun bahkan menghalalkan segala cara dan kepada siapa saja termasuk orang tua. Ia bahkan menyebutkan jika ada pilihan harus menyelamatkan nyawa orang tua atau harta orang tua, di jemaah didoktrin untuk lebih memilih menyelamatkan hartanya terlebih dahulu. Ken yang juga merupakan pendiri NII Crisis Center tersebut menerima banyak laporan soal praktik tersebut. Dari ex-NII yang sudah kembali ke NKRI ada sebanyak 1.150 orang. Ken yang pernah menjadi pengurus Ponpes Al-Zaitun pada tahun 2000 hingga 2002 lalu mengungkapkan pihak Ponpes melakukan praktik pemerasan harta jemaah dengan menggunakan ayat Al-Quran. Ken Setiawan menyampaikan surat Al-Quran At-Tadabbur digunakan untuk menarik iuran paksa atau infak dengan dalil infak sodakoh. Selain dengan menggunakan uang, Ken Setiawan juga menyebut para jemaah bisa membayar infak dengan hal lainnya, seperti menjual diri, bahkan ada juga yang sampai menjual anak kandung mereka sendiri. Lebih kejamnya lagi, setelah dijual, orang tuanya bahkan tidak diperbolehkan lagi melihat anak mereka. Ken sendiri mengaku tidak bisa membayangkan perasaan orang tersebut karena tindakan yang dilakukan oleh Ponpes Al-Zaitun. Tidak sedikit jemaah yang menjadi gila karena depresi. Tak hanya itu, ada juga jemaah perempuan yang sampai menjual diri demi infak yang diminta oleh Ponpes Al-Zaitun. Bahkan ada pula yang sampai rela disetubuhi oleh 4 orang laki-laki hanya untuk memenuhi infak tersebut. Ken menyebutkan Ponpes Al-Zaitun menghalalkan segala cara untuk iuran paksa ini dengan dalil ayat surat Al-Quran Tadabbur ayat 103. Yang menjelaskan arti dari ayat tersebut adalah ambillah zakat dari sebagian harta mereka dan dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Arti tersebut kemudian disalahartikan. Menurut Ken, oleh Ponpes Al-Zaitun mengartikannya dengan menggunakan fi'il amar atau kata kerja perintah. Kemudian diyakini oleh jemaah NII hanya dengan mengeluarkan harta kepada Ponpes Al-Zaitun, maka seseorang itu dapat membersihkan dirinya dari dosa dan suci kembali seperti bayi yang baru lahir. Dalam hal ini, Ken mengaku sangat kasihan dengan para korbannya. Selain diperas harta benda mereka dan dirusak akidahnya, pihak Ponpes Al-Zaitun juga merusak masa depan para jemaah. Ya, rekrutannya mereka menggunakan sugesti-sugesti agama dan biasanya menggunakan pertemanan dan mereka seperti multi level marketing. Pemahaman yang dia yakini ini bukan hanya untuk dia sendiri, tapi harus disampaikan kepada orang lain. Satu ngerekrut 5, 10, 20 dan dia tidak akan pernah berhenti sebelum mendapatkan pemikiran baru yang menurut dia lebih bagus dari yang dia yakini saat itu. Jadi sakaunya lebih sakau ini daripada narkoba. Kalau narkoba nanti direhabilitasi, dosisnya dikurangi bisa sembuh. Ini merasa paling benar. Ini mewarisi sifat iblis, merasa yang lain neraka semua, surga hanya dia. Yang lain kafir semua, yang beriman hanya dia. Ini kan bahaya sekali. Biasanya berapa lama itu perekrutan doktrin-doktrin? Tergantung calon korban. Biasanya dulu kita merekrut maksimal 2 jam saja. Kita sudah pastikan orang yang bawa laptop, bawa dompet, bawa elektronik harus pindah tangan tanpa hipnotis, tanpa kedam. Murni sebuah dialog pengkondisian yang disugesti dengan sugesti agama. Ada istilah untuk menguasai orang yang bodoh, bungkuslah sesuatu yang batil dengan agama. Merampok nggak apa-apa, tapi ini ayatnya. Ini dalam kondisi perang, harta musuh bisa dipakai untuk perjuangan. Namanya fa'i atau ghanimah, harta
perampasan perang, boleh dipakai untuk perjuangan. Jadi harta orang lain, termasuk orang tua, ketika masih belum berbaiat kan kafir juga, boleh dicuri, boleh di modus-modus kehilangan barang dan lain sebagainya. Jadi sebelum kita selamatkan orang tua, katanya selamatkan. Ponpes Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat kini menjadi sorotan publik lantaran ajaran-ajaran yang disebut-sebut sesat. Sorotan kali ini datang dari pendiri Negara Islam Indonesia atau NII Crisis Center, Ken Setiawan, yang juga merupakan mantan pengurus Ponpes tersebut. Ia membeberkan para jemaah bisa membayar infak dengan hal lain, termasuk menjual anak kandung mereka. Dikutip dari tribunjabar.id pada Senin 19 Juni, hal ini Ken sampaikan seusai kegiatan silaturahmi kebangsaan di Ponpes Hidayatul Tholibin di Desa Karanganyar, Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu pada Minggu kemarin. Ia menerangkan pihak Ponpes melakukan praktek pemerasan harta jemaah dengan menggunakan ayat Al-Quran. Karena 80% di Al Zaitun itu adalah santri yang orang tuanya anggota NII. Pendiri Negara Islam Indonesia Crisis Center, Ken Setiawan, menyebut pendirian Pondok Pesantren Al Zaitun sebagai kedok untuk mendirikan negara Islam. Mereka dinilai menggunakan dalil Al-Quran agar dianggap pro pemerintah. Ken menyebut pimpinan Ponpes Al Zaitun Indramayu, Syekh Panji Gumilang, sangat berkaitan erat dengan organisasi terlarang Negara Islam Indonesia. Ia lantas membeberkan bahwa visi misi NII mendirikan negara Islam, yakni melanjutkan perjuangan DITII Kartosuwiryo. Saat ini mereka setidaknya memiliki 9 komandemen wilayah atau KW. KW 1 ada di Priangan Utara, KW 2 Jateng, KW 3 Jatim, KW 4 Makassar, KW 5 Kalimantan, kemudian KW 6 di Aceh, KW 7 Jabar Priangan Selatan, KW 8 Lampung, dan KW 9 Jakarta Raya. Dalam ajarannya, Ponpes Al Zaitun ada lembaga kerasulan dan siasat perang dengan cover perdamaian dan toleransi. Hal itu sebagai kedok untuk menutupi jika mereka tak pro pemerintah. Di balik kemegahan Ponpes pimpinan Panji Gumilang, Ken menyebut memiliki tujuan tersembunyi, yaitu gerakan bawah tanah untuk mendirikan negara Islam dengan modus memanfaatkan isu agama sebagai tamengnya. Dalam ajarannya, Panji dinilai membolehkan mencuri hingga merampok. Karena 80% di Al Zaitun itu adalah santri yang orang tuanya anggota NII, termasuk karyawan, muadzaf, eksponen itu adalah orang NII. Tapi ada 20% santri yang korban promosi Al Zaitun, yang dia hanya melihat pesantren mega, sekolahan ke sana. Anaknya nakal mungkin udah cemplungin ke pesantren karena mungkin orang tuanya orang kaya, karena memang biayanya cukup tinggi. Tapi kalau yang 80% itu memang ada subsidi bagi anggota NII agar untuk menyekolahkan menjadi santri anaknya di Al Zaitun. Menko Polhukam, kita berharap kementerian dan lembaga sinergi. Mantan pengurus Pondok Pesantren Al Zaitun, Ken Setiawan, menyentil Menko Polhukam Mahfud MD terkait sejumlah pelanggaran hukum yang diduga dilakukan pemimpin Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Pelanggaran yang dimaksud terkait dana bos hingga pembelian tanah. Ken menyebut hingga saat ini masih banyak masalah tanah yang belum selesai. Mulai dari tanah yang dibayar hanya di muka tetapi sudah diminta sertifikat hingga tak dibayar. Ia juga menyinggung soal dana bos. Menurut Ken, uang tersebut tidak ditransfer ke rekening Ponpes melainkan ke rekening Syekh Panji. Oleh karena itu, ia meminta agar pemerintah mulai dari Menko Polhukam hingga intelijen bersinergi mengusut kasus tersebut. Bahkan pihak istana juga diharapkan ikut turun tangan. Menurut Ken, apabila negara tak bertindak akan membahayakan tatanan negara. Pendiri Negara Islam Indonesia Crisis Center itu lantas meminta Majelis Ulama Indonesia juga membuat fatwa untuk menindak Ponpes Al Zaitun. Negara hadir. Kita punya intelijen, ada BIN, ada BAIS, ada Baintelkam, punya Menko Polhukam. Kita berharap kementerian dan lembaga sinergi, ini bukan hanya kasus tahunan, ini tragedi kemanusiaan. Dan kita tidak berharap
ini berlarut-larut sehingga nanti orang akan trauma dengan pesantren, takut ke pesantren, anaknya nanti takut dianggap radikal dan lain sebagainya. Ini oknum, dan kita kasihan kepada para korban yang sudah menyekolahkan di sana. Ada yang stres, depresi, bahkan gila karena mungkin dijali dengan masalah doktrin dia tidak kuat. Karena 80% di Al Zaitun itu adalah santri yang orang tuanya anggota NI, termasuk karyawan, muadzaf, eksponen itu adalah orang NI. Tapi ada 20% santri yang korban promosi Al Zaitun. Aksi kontroversial Panji Gumilang, pimpinan Ponpes Al Zaitun menuai komentar pedas dari ulama Ustadz Abdul Somad atau UAS. Ada 3 poin yang ia sampaikan, mulai dari peringatkan soal aliran sesat dan sindiran pada Panji Gumilang soal salam Yahudi. Hingga yang terakhir, ia bahkan meminta agar Panji Gumilang segera ditangkap. Adapun komentar UAS soal Pondok Pesantren Al Zaitun ini disampaikan melalui kanal YouTube Ustadz Abdul Somad Official belum lama ini. Berikut sederet komentar pedas UAS untuk Panji Gumilang. Pertama, ia mengingatkan pada masyarakat untuk berhati-hati dengan aliran sesat. Dalam video, UAS meminta orang tua agar berhati-hati menyekolahkan anak. Ia meminta agar tidak terlena memasukkan anak ke pondok pesantren yang memiliki bangunan megah, namun justru di dalamnya diajarkan aliran-aliran sesat. Selanjutnya, UAS lantas menirukan lagu yang menurutnya memiliki arti salam yang biasa dilakukan oleh kaum tertentu. Hal ini menyindir Ponpes Al Zaitun yang melakukan salam Yahudi, yakni Hafenu Shalom Alaihim. Hingga kemudian yang ketiga, UAS meminta agar Panji Gumilang untuk segera ditangkap. Menurutnya, pimpinan Ponpes Al Zaitun tersebut merupakan antek-antek dari kaum tertentu. Sebagai informasi, mencuatnya kisruh soal Ponpes Al Zaitun ini buntut dari adanya aksi unjuk rasa warga pada Kamis 15 Juni lalu atas dugaan adanya aliran sesat. Adapun kini ratusan kiai telah menentukan nasib ponpes tersebut. Tinggal menunggu waktu diumumkan oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Kesimpulan sudah disampaikan, tapi yang berhak memutuskan dan menyampaikan adalah Bersamaan dengan hebohnya Ponpes Al Zaitun, kini beredar kabar bahwa selama ini petinggi Al Zaitun Panji Gumilang diduga dibackingi oleh partai politik yang punya andil besar di Indonesia. Bahkan dalam narasi tersebut dikatakan buntut backingan ini, Ponpes Al Zaitun yang selalu membuat kontroversi tak pernah mendapatkan teguran. Narasi soal backingan Ponpes Al Zaitun ini diutarakan dalam sebuah kanal YouTube, yakni Guru Kempul. Dalam video 20 menit yang ada, Ponpes Al Zaitun diduga dibackingi petinggi partai di Indonesia. Bahkan diduga sampai banyak juga petinggi di Indonesia yang juga datang dan memberikan dukungan pada Ponpes tersebut. Terkait kebenaran narasi ini, pihak-pihak terkait belum juga ada yang memberikan tanggapan dan buka suara. Kontroversi Ponpes Al Zaitun semakin mencuat sejak beberapa waktu terakhir. Puncaknya adalah saat Ponpes Al Zaitun didemo oleh warga pada Kamis 15 Juni 2023. Terbaru kini Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil bersama dengan MUI dan para ulama sepakat akan membentuk tim investigasi untuk konfirmasi pada pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Jika selama proses investigasi ditemukan pelanggaran secara syariat Islam, maka akan ada tindakan administratif dan juga hukum. Menurut Kang Emil, upaya tersebut merupakan langkah dari pemerintah dalam merespons keresahan masyarakat selama ini. Saya sudah melaksanakan tugas dari Pak Gubernur, bertemu rapat dengan para kiai, tetapi untuk lebih lanjut nanti Pak Gubernur yang akan menyampaikan, karena apa yang diputuskan barusan belum tentu menjadi keputusan yang final. Pemimpin yang membuat sebuah keputusan yang memiliki kewenangan, yaitu Pak Gubernur. Keputusan sementara ini seperti apa, Pak? Saya tidak bisa menyebutkan. Berapa, Pak? Apa aja yang dibahas tadi, Pak? Apa aja yang dibahas tadi, Saya Pak? tidak bisa menyebutkan, pokoknya gitu aja. Nanti yang menyampaikan itu adalah Pak Gubernur, karena Pak Gubernur akan memberikan keputusan. Saya hanya menyampaikan hasil daripada rapat ini dengan Kesbangpol dan juga Biro Kesel dan para kiai. Kiainya berapa tokoh, Pak? Berapa tokoh? Banyak sekali, Pak. Banyak sekali kiai. Hampir 2 jam sepertinya alot sekali pembahasannya, Pak. Ya, karena mereka pembahasannya tentang apa, Pak? Bapak tadi belum menyampaikan pembahasan tentang apa? Pembahasan tentang Al Zaitun.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membentuk tim investigasi untuk mengusut dugaan penyimpangan di Pondok Pesantren Al Zaitun. Hal ini dilakukan menyusul gelombang protes dari sejumlah ulama dan masyarakat. Mereka menyoroti pernyataan kontroversial dari pimpinan Ponpes dan pelaksanaan ibadah yang dianggap berbeda dari syariat Islam. Ridwan Kamil mengatakan tim investigasi terdiri dari berbagai instansi seperti MUI, Ormas Islam, Kemenak, Polisi, dan TNI. Rencananya tim tersebut akan bekerja selama 30 hari ke depan. Jika selama proses investigasi ditemukan pelanggaran secara syariat Islam, maka akan ada tindakan administratif dan hukum. Ridwan Kamil meminta agar pimpinan Ponpes Al Zaitun bersikap kooperatif. Adapun pembentukan tim investigasi ini merupakan hasil dari pertemuan para ulama di Gedung Sate Bandung pada Senin 19 Juni. Para ulama dimintai pendapat seputar polemik yang terjadi di Ponpes Al Zaitun belakangan ini. Diketahui Ponpes Al Zaitun menjadi sorotan setelah didemo ribuan massa pekan lalu. Massa menuntut agar dugaan aliran sesat di Ponpes tersebut diusut tuntas. Ponpes Al Zaitun dituding melakukan kegiatan yang melanggar syariat Islam. Selain itu, pernyataan dari pimpinan Ponpes yakni Panji Gumilang juga menuai kontroversi. Kritikan keras dilayangkan oleh para pemuka agama pada pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Dalam sebuah rekaman video, kini seorang ulama di Aceh juga mengecam Panji Gumilang dan menganggapnya sesat. Dalam rekaman video, ulama Aceh ini berdiri di atas mimbar masjid. Ia pun dalam ceramahnya mendesak agar polisi segera meringkus Panji Gumilang. Menurutnya, lambannya penanganan terhadap Panji Gumilang akan menyesatkan seluruh umat Islam di Indonesia. Dalam kemarahannya, ulama Aceh tersebut bahkan menyarankan agar aparat kepolisian menembak mati Panji Gumilang. Sebelumnya, Ustadz Abdul Somad atau UAS juga telah memberikan komentar atas kontroversi Panji Gumilang. Melalui dakwahnya, UAS meminta pada publik agar lebih berhati-hati dalam menyekolahkan anaknya di Pondok Pesantren Al Zaitun agar tidak terpapar aliran sesat. Ia pun juga meminta agar pimpinan pondok pesantren tersebut, yakni Panji Gumilang, segera ditangkap kepolisian. Kegiatan silaturahmi kebangsaan ini kita berharap menyamakan persepsi bahwa ada oknum radikalisme yang mengatasnamakan agama di sekitar kita, apalagi mengatasnamakan pesantren. Ini yang akhirnya mencoreng nama pesantren. Padahal sejatinya pesantren membangun peradaban yang baik. Ini ada hidden curriculum. Ini ada sebuah gerakan makar mendirikan negara dalam negara. Dan kita berharap dari agenda ini MUI dan Kementerian Agama menindaklanjuti kegiatan ini. Termasuk juga membuka hasil penelitian yang lama tentang hasil penelitian yang sudah final dan dibukukan, agar segera membuat fatwa terkait masalah NI dan Al Zaitun sesat dan menyesatkan. Dan Kementerian Agama juga segera menindaklanjuti, mengambil alih, karena ini sudah sangat membahayakan. Ini bukan gerakan keagamaan, ini gerakan politik. Bahkan ini kita bilang ini kejahatan kemanusiaan atas nama agama. Orang yang sudah bergabung akan dihancurkan ekonominya, dihancurkan akhlak dan akidahnya, dihancurkan masa depannya. Ini atas nama agama dan ini besar di pondok pesantren. Ini sangat membahayakan. Kalau negara tidak bertindak, ya ini akan membahayakan kedaulatan negara. Ini kan sepertinya isu yang akan menjelang tahun politik. Apakah memang sengaja mencari sensasi atau memang sengaja dia pengen menebar kebencian pada masyarakat? Sejatinya memang ini ada gerakan makar dari dulu. Dan NI ini memang mengkolaborasi ajaran NI dengan ajaran Isa Bugis dan lembaga kerasulan. Dari awal terbentuknya memang dia sudah mengajarkan makar dan mengajarkan kebencian kepada orang. Namun di permukaan ajaran Isa Bugis ini seolah-olah mereka toleran, karena ajaran Isa Bugis ini adalah dia kolaborasi, sinkretisme agama, penggabungan beberapa agama menjadi satu dan selalu menggunakan logika akal yang tidak masuk akal, tidak akal. Makanya rukun Islam pun dirubah, termasuk haji nggak perlu ke Mekah, haji ada di Jawa Barat di Al Zaitun, terus sholat belum diwajibkan, dosa bisa ditebus. Nah ini gerakan-gerakan ini kan gerakan clandestine, gerakan bawah tanah, dan informasi ini sudah ada di tangan MUI dan Kementerian Agama pada saat itu yang dihasilkan. Jadi cukup dibuka saja, saya rasa masyarakat sudah tahu buat fatwa, dan ini menjadi landasan aparat untuk menindak Al Zaitun juga secara hukum. Karena banyak kasus tanah yang tidak selesai, yang hanya dibayar uang muka, minta sertifikatnya sampai sekarang tidak dibayar. Ada kasus-kasus hukum juga, misalnya dana BOS itu tidak ditransfer ke rekening
yayasan, tapi ditransfer ke rekening atas nama AS Panji Gumilang. Ini kan sudah pelanggaran hukum. Jadi kita berharap negara hadir. Kita punya intelijen, ada BIN, ada BAIS, ada Baintelkam, punya Menko Polhukam. Kita berharap kementerian dan lembaga sinergi. Ini bukan hanya kasus tahunan, ini tragedi kemanusiaan. Dan kita tidak berharap ini berlarut-larut, sehingga nanti orang akan trauma dengan pesantren, takut ke pesantren, anaknya nanti takut dianggap radikal dan lain sebagainya. Yang ini oknum. Dan kita kasihan kepada para korban yang sudah menyekolahkan di sana. Ada yang stres, depresi, bahkan gila. Karena mungkin dijali dengan masalah doktrin dia tidak kuat. Karena 80% di Al Zaitun itu adalah santri yang orang tuanya anggota NI, termasuk karyawan, muadhof, eksponen itu adalah orang NI. Tapi ada 20% santri yang korban promosi Al Zaitun, yang dia hanya melihat pesantren mega, sekolahan ke sana. Anaknya nakal mungkin juga cemplungin ke pesantren karena mungkin orang tuanya orang kaya, karena memang biayanya cukup tinggi. Tapi kalau yang 80% itu memang ada subsidi bagi anggota NII agar untuk menyekolahkan menjadi santri anaknya di Al Zaitun. Jadi kalau Kementerian Agama hanya melihat kurikulumnya, ya tidak ada yang aneh. Tapi kalau hidden kurikulum, ini adalah gerakan intelijen, dan saya rasa istana juga harus turun tangan, Menko Polhukam. Kita punya intelijen. Jadi jangan sampai seolah-olah intelijen tidak bergerak. Ini adalah gerakan yang sangat membahayakan kedaulatan bangsa. Yang diketahui Mas Ken sendiri selama berada di dalam Al Zaitun, yang paling menonjol penyimpangannya itu apa? Menghalalkan segala cara dalam hal infak bukan infak sebenarnya, iuran paksa. Jadi di NI ada namanya harta ini adalah diambil oleh pimpinan. Ayatnya adalah ambillah sedekah dari mereka untuk membersihkan diri. Jadi ada yang sampai jual tanah, jual rumah. Terus tadi sholat juga belum diwajibkan, bukan dilarang ya, tapi belum diwajibkan. Jadi mereka mengatakan negara Indonesia masih jahiliyah, masih Mekah, hukumnya bukan hukum Islam, hukumnya Pancasila, tauhid, demokrasi, haram. Jadi ya sholat itu besok ketika negara Islam sudah menang. Jadi sholat bagi mereka adalah sholatnya cari duit, cari orang, menegakkan program negara, karena mereka dididik menjadi seorang negarawan, bukan agamawan. Makanya nggak heran kan sholatnya di Al Zaitun pakai jas, pakai dasi, ya karena mereka pada dasarnya belum diwajibkan kok, dan mereka suka-suka dia karena ini akan membuat mazhab baru, pemikiran baru, dan menurut saya ini bahaya sekali, apalagi syahadat mereka juga dirubah. Syahadatnya bukan tiada negara, bukan tiada Tuhan selain Allah, tapi tiada negara kecuali negara Islam. Barang siapa negara selain negara Islam maka kafir. Dan ini modus-modus pengkafiran ini sangat membahayakan dan membuat perpecahan di masyarakat. Tadi sempat dijelaskan ya perekrutan saat orang masuk Al Zaitun. Ya, rekrutannya mereka menggunakan sugesti-sugesti agama dan biasanya menggunakan pertemanan, dan mereka seperti multi level marketing. Pemahaman yang dia yakini ini bukan hanya untuk dia sendiri, tapi harus disampaikan kepada orang lain. Satu ngerekrut 5, 10, 20, dan dia tidak akan pernah berhenti sebelum mendapatkan pemikiran baru yang menurut dia lebih bagus dari yang dia yakini saat itu. Jadi sakaunya lebih sakau ini daripada narkoba. Kalau narkoba nanti direhabilitasi, dosisnya dikurangi bisa sembuh. Ini merasa paling benar. Ini mewarisi sifat iblis, merasa yang lain neraka semua, surga hanya dia. Yang lain kafir semua, yang beriman hanya dia. Ini kan bahaya sekali. Biasanya berapa lama itu perekrutan doktrin-doktrinnya? Tergantung calon korban. Biasanya dulu kita merekrut maksimal 2 jam saja. Kita sudah pastikan orang yang bawa laptop, bawa dompet, bawa elektronik harus pindah tangan tanpa hipnotis, tanpa kedam. Murni sebuah dialog pengkondisian yang disugesti dengan sugesti agama. Ada istilah untuk menguasai orang yang bodoh, bungkuslah sesuatu yang batil dengan agama. Merampok nggak apa-apa, tapi ini ayatnya. Ini dalam kondisi perang, harta musuh bisa dipakai untuk perjuangan. Namanya fa'i atau ghunimah, harta perampasan perang. Boleh dipakai untuk perjuangan. Jadi harta orang lain, termasuk harta orang tua, ketika masih belum berbaiat, kan kafir juga. Boleh dicuri, boleh di modus-modus kehilangan barang dan lain sebagainya. Jadi sebelum kita selamatkan orang tua, katanya selamatkan dulu hartanya. Ini kan bahaya sekali. Yang akhirnya menjadi legalisasi kriminal atas nama agama. Sudah ada berapa ribu korban ini? Laporan yang ke NI Crisis Center sudah puluhan ribu. Dan terakhir kita yang paling banyak yang kita tangani yang sudah kembali ke NKRI di Sumatera Barat, satu sesi kita ada 1.157 anggota NII, ex-NII yang kembali ke NKRI di Jambi, di Riau, di Sumsel, di Marin Lampung, di Jawa Barat, Jawa Tengah,
seluruh tersebar di kita, bagaimana supaya mereka bisa kembali kepada masyarakat, dan ini menjadi warning agar berhati-hati, karena tidak cukup modal semangat saja kita dalam belajar agama, tapi juga harus dengan ilmu yang benar. Karena kalau hanya modal semangat, kalau debat nanti akan mudah terpapar juga ke sana. Pendiri Negara Islam Indonesia atau NII Krisis Center sekaligus mantan pengurus Ponpes Al Zaitun Ken Setiawan membeberkan kesaksiannya. Ia secara terang-terangan menyebut praktek yang dilakukan Ponpes Al Zaitun Indramayu adalah gerakan makar. Dikutip dari tribunjabar.id, hal itu ia sampaikan setelah kegiatan silaturahmi kebangsaan di Ponpes Hidayatu Tholibin di Desa Karanganyar, Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pada Minggu 18 Juni. Ia menyebut pihak Ponpes melakukan gerakan politik untuk mendirikan negara di dalam negara. Pemerintah pun diminta untuk cepat bertindak. Menurutnya, jika pergerakan tersebut dibiarkan, maka akan membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ken Setiawan menerangkan, MUI dan Kemenak sebenarnya sudah mengetahui perihal gerakan tersebut. Kedua lembaga itu bahkan sudah melakukan penelitian yang sejak lama. Ia pun lantas meminta kepada MUI dan Kemenak untuk membuka hasil penelitian tersebut kepada publik, sehingga fatwa untuk NII dan Al Zaitun segera dikeluarkan. Desakan Ken ini disampaikan karena Al Zaitun sudah sangat membahayakan. Ia berujar NII di sana mengkolaborasikan ajaran Islam Bugis dan kelembagaan kerasulan. Dari awal terbentuk Ponpes setempat memang sudah mengajarkan makar dan kebencian. Namun di permukaan mereka seolah-olah toleran. Ken Setiawan menyampaikan Ponpes Al Zaitun juga merubah rukun Islam. Salah satunya haji tidak perlu ke Mekah dan Madinah. Bahkan ibadah haji bisa dilaksanakan di Indramayu, Jawa Barat, yakni dengan cara mengelilingi Ponpes Al Zaitun seluas 1.200 hektar dengan menggunakan mobil. Melempar jumroh pun bukan memakai batu, melainkan memakai sak semen. Sementara banyak sak semen, semakin banyak sak semen, maka jemaah itu semakin saleh. Selain itu ada penyimpangan lain, yakni dosa yang bisa ditebus dengan membayar uang. Kemudian sholat juga belum diwajibkan. Mereka menilai negara Indonesia ini masih jahiliyah. Hal ini karena hukumnya bukan hukum Islam, tetapi hukumnya adalah Pancasila. Ken Setiawan berkata, para jemaah baru diwajibkan untuk sholat nanti ketika negara Islam sudah menang. Tidak hanya itu, Ponpes Al Zaitun juga merubah kalimat syahadat. Syahadat yang mereka ucapkan bukan tiada Tuhan selain Allah, melainkan tiada negara selain negara Islam. Dikatakan negara di luar negara Islam menurut pemahaman Ponpes Al Zaitun adalah kafir. Semua itu ada di hidden curriculum yang diajarkan di Ponpes setempat. Pada kesempatan itu, Ken Setiawan kembali meminta agar MUI dan Kemenak bisa membuka hasil penelitian dan segera membuat fatwa bagi Ponpes Al Zaitun. Ada hidden curriculum. Ini ada sebuah gerakan makar mendirikan negara dalam negara, dan kita berharap dari agenda ini MUI dan Kementerian Agama menindaklanjuti kegiatan ini, termasuk juga membuka hasil penelitian yang lama tentang hasil penelitian yang sudah final dan dibukukan, agar segera membuat fatwa terkait masalah NII dan Al Zaitun sesat dan menyesatkan. Dan Kementerian Agama juga segera menindaklanjuti, mengambil alih, karena ini sudah sangat membahayakan. Ini bukan gerakan keagamaan, ini gerakan politik. Bahkan ini kita bilang ini kejahatan kemanusiaan atas nama agama. Orang yang sudah bergabung akan dihancurkan ekonominya, dihancurkan akhlak dan akidahnya, dihancurkan masa depannya. Ini atas nama agama, dan ini besar di pondok pesantren. Ini sangat membahayakan. Kalau negara tidak bertindak, ya ini akan membahayakan kedaulatan negara. Sejatinya memang ini ada gerakan makar dari dulu. Dan NII ini memang mengkolaborasi ajaran NII dengan ajaran Islam Bugis dan lembaga kerasulan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat langsung bereaksi terkait polemik Ponpes Al Zaitun di Indramayu yang disebut-sebut mengajarkan aliran sesat. Pemprov Jabar akan menggelar pertemuan dengan 300 kiai dan ulama untuk menindak ponpes tersebut. Dikutip dari wartakotalive.com pada Senin 19 Juni, hal ini ditegaskan oleh Wakil Gubernur Jawa Barat
UU Ruzanul Ulum, yang menerangkan rencananya 300 kiai akan berkumpul di kantor Pemprov Jabar Gedung Sate pada Senin hari ini. Wakil Kepala Daerah Jawa Barat ini menjelaskan gelaran pertemuan tersebut untuk menyikapi polemik Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun. UU menjelaskan langkah ini merupakan perintah dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dijelaskan 300 kiai dan ulama yang diundang terdiri dari sejumlah ormas Islam, Kemenag, MUI, dan pimpinan pondok pesantren. Orang nomor 2 di Jawa Barat tersebut berharap keputusan hasil musyawarah bisa meredam konflik antara santri Al Zaitun dan warga sekitar Indramayu. UU pun meminta kepada masyarakat agar bersabar dan tidak melakukan pengerahan massa ke Ponpes Al Zaitun. Wakil Gubernur juga berharap warga Indramayu percaya dengan pemerintah, sehingga masalah ini bisa diselesaikan dengan arif dan bijaksana sesuai dengan norma yang ada. Ia juga mengimbau agar warga tidak main hakim sendiri dalam menyikapi pesantren Al Zaitun. Diketahui sebelumnya Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jawa Barat langsung bereaksi soal Ponpes Al Zaitun di Indramayu. MUI Jabar menilai ajaran Ponpes itu sudah mengarah kepada kesesatan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil didesak untuk segera bertindak menyelesaikan berbagai konflik yang selama ini terjadi terkait keberadaan Ponpes tersebut. Sekretaris MUI Jawa Barat Rafani Ahyar mengatakan pihaknya meminta Gubernur Jawa Barat menegur Ponpes Al Zaitun. Menurutnya sudah banyak pernyataan kontroversial yang dikeluarkan oleh pimpinan Ponpes Al Zaitun hingga memancing emosi umat Muslim. Termasuk mereka mengucapkan Assalamualaikum memakai bahasa salam Yahudi. Terkait ibadah haji, Panji Gumilang juga kerap menyebut tidak perlu ke Mekah karena Indonesia juga tanah suci. Penyimpangan lainnya adalah soal bercampurnya jemaah laki-laki dan jemaah perempuan. Hal ini tampak dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri di Al Zaitun. Pada saat sholat Id lalu, di Al Zaitun jemaah perempuan diperbolehkan untuk berada di saf terdepan di belakang imam. Rekaman videonya bahkan sempat tersebar luas di media sosial. Rafani mengatakan MUI Jabar sudah melakukan pertemuan dengan Pemprov Jabar, Polda Jabar, dan Kodam 3 Siliwangi. Hal tersebut untuk menyikapi adanya dugaan ajaran sesat di Ponpes Al Zaitun tersebut. Jadi minimal saya akan mengundang 300 kiai. Di situ ada ormas, ada Kemenag, ada MUI, dan juga ada pimpinan pondok pesantren. Karena tidak semua pimpinan pondok pesantren, ulama, syekhul masaih masuk kepada pengurus MUI. Tidak semua masuk pada ormas. Ormas Islam maksud saya, bukan ormas kemasyarakatan. Nah, oleh karena itu harapan kami tidak terulang lagi pengerahan massa kepada pondok pesantren, karena pondok pesantren juga kan nanti akan bergerak. Mereka juga tidak mau terjadi hal yang tidak diinginkan untuk menjaga citra dari pondok pesantren, dalam pesantren juga bergerak. Ya seperti itu ada. Jadi hentikan gerakan-gerakan itu, percayakan terhadap pemerintah. Pemerintah insya Allah akan sebijaksana mungkin, seadil mungkin, sesuai dengan norma yang ada dan sesuai dengan normatif yang ada. Sejumlah kejanggalan Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat dibongkar mantan pengurusnya. Ken Setiawan yang pernah menjadi pengurus Ponpes Al Zaitun tahun 2000 hingga 2002 menyebut praktik yang dilakukan Ponpes Al Zaitun Indramayu adalah gerakan makar. Ia sebagai pendiri Negara Islam Indonesia Crisis Center menjelaskan upaya Ponpes Al Zaitun untuk mendirikan negara di dalam negara. Pemerintah pun diminta untuk cepat bertindak. Mengingat jika dibiarkan, pergerakan tersebut akan membahayakan keutuhan negara. Dikutip dari Tribun Jabar, menurut Ken Setiawan, MUI dan Kemenag sebenarnya sudah mengetahui perihal gerakan tersebut. Kedua lembaga itu bahkan disampaikan Ken sudah melakukan penelitian sejak lama. Ia pun meminta kepada MUI dan Kemenag untuk membuka hasil penelitian tersebut kepada publik. Menurut pria yang pernah menjadi pengurus Ponpes Al Zaitun tahun 2000 hingga 2002 itu, NII di sana mengkolaborasikan ajaran Islam Bugis dan kelembagaan kerasulan. Dari awal terbentuk, Ponpes setempat memang sudah mengajarkan makar dan kebencian. Namun di permukaan mereka seolah-olah toleran.
Ponpes Al Zaitun juga disebut merubah rukun Islam. Salah satunya, haji tidak perlu ke Mekah dan Madinah. Haji cukup di Indramayu, Jawa Barat dengan cara mengelilingi Ponpes Al Zaitun seluas 1.200 hektar dengan menggunakan mobil. Melempar jumrah pun menurutnya bukan memakai batu, melainkan memakai sak semen. Semakin banyak sak semen, maka jemaah itu semakin saleh. Penyimpangan lainnya adalah dosa bisa ditebus dengan membayar uang, kemudian sholat juga belum diwajibkan. Mereka menilai negara Indonesia ini masih jahiliyah, sehingga hukumnya bukan hukum Islam, namun hukumnya adalah Pancasila. Ken Setiawan melanjutkan, para jemaah baru diwajibkan untuk sholat nanti ketika negara Islam sudah menang. Tak hanya itu, Ponpes Al Zaitun juga merubah kalimat syahadat. Syahadat yang mereka ucapkan bukan tiada Tuhan selain Allah, melainkan tidak ada negara selain negara Islam. Negara di luar negara Islam menurut pemahaman Ponpes Al Zaitun adalah kafir. Semua itu ada di hidden kurikulum yang diajarkan di Ponpes setempat. Pada kesempatan itu, Ken Setiawan kembali meminta agar MUI dan Kemenak bisa membuka hasil penelitian yang lalu dan segera membuat fatwa bagi Ponpes Al Zaitun. Ex-pengurus Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu Ken Setiawan mengungkapkan adanya kaitan antara pimpinan pondok pesantren tersebut dengan sebuah organisasi yang dilarang di Indonesia. Pimpinan Ponpes Al Zaitun Syekh Panji Gumilang sangat berkaitan dengan organisasi terlarang negara Islam Indonesia atau NII. Hal itu disampaikan oleh Ken seusai kegiatan silaturahmi kebangsaan di Ponpes Hidayatul Tholibin di Desa Karanganyar, Pasekan, Indramayu pada Minggu 18 Juni 2023. Panji Gumilang disebut sangat dekat dengan tokoh-tokoh NII. Pasalnya Panji dianggap cerdas karena merupakan lulusan Pondok Modern Gontor. Ken mengatakan Panji menggunakan cover perdamaian dan toleransi agar baiatnya dengan NII tak tampak. Terlebih di balik kemegahan Ponpes tersebut memiliki tujuan gerakan bawah tanah untuk mendirikan negara Islam dengan memanfaatkan isu agama sebagai tameng. Menurut pria yang pernah menjadi pengurus Ponpes Al Zaitun pada tahun 2000 hingga 2020 hingga 2002 tersebut, NII di sana mengkolaborasikan ajaran Islam Bugis dan kelembagaan kerasulan. Dari awal terbentuk Ponpes setempat memang sudah mengajarkan makar dan kebencian. Namun di permukaan mereka seolah-olah toleran. Dalam ajarannya di Ponpes, semua cara dihalalkan untuk mendapatkan uang, mulai mencuri, merampok, bahkan juga zina. Di samping itu, menurut Ken Setiawan, Ponpes Al Zaitun melakukan penyelewengan rukun Islam dan mengkafirkan orang di luar negara Islam. Ia juga menyebutkan bahwa pengikut Pondok Pesantren Al Zaitun ada haji sendiri. Tiap 1 Muharram, seluruh jemaah yang ada di Indonesia yang bergabung dengan kelompok NII itu berkumpul di sana. Mereka melakukan tawaf bukan keliling Ka'bah, melainkan keliling Al Zaitun 1.200 hektar area menggunakan mobil. Lebar jumroh yang seharusnya menggunakan batu kecil diganti menggunakan sak semen. Semakin besar sak semen, maka akan menunjukkan kesolehan orang yang melemparnya. Ken Setiawan menilai apa yang dilakukan oleh Ponpes Al Zaitun membuat jelek nama pesantren tersebut. Ia juga berharap pemerintah bisa turun tangan untuk menyelesaikan persoalan ini. Mari kita bersuara. Jangan sampai persoalan ini menjadi polemik terus-menerus, dan kita juga berharap aparat ketika sudah nanti ada tindak lanjut dari tokoh agama, tokoh masyarakat, dari lembaga MUI, dari Kemenak juga meningkat, karena ini juga persoalan serius. Ini maka mendirikan negara dalam negara, tapi bungkusnya cantik sekali, pesantren besar di Asia Tenggara. Jadi kalau orang awam hanya melihat covernya, ya bagus, kurikulumnya menang, tapi ada hidden kurikulum lah, ini yang tidak disampaikan. Dan kita berharap juga aparat dalam hal ini dari Badan Intelijen Negara, dari BAIS dan BAITEL. Ken Setiawan, ex-pengurus Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu, disebut hanya membutuhkan waktu maksimal 2 jam untuk membuat calon jemaah menyerahkan barang berharga mereka. Proses perekrutan jemaah atau santri Al Zaitun juga terbilang cukup mencengangkan. Para pengurus tak melakukan hipnotis, namun sugesti-sugesti agama dan dialog antar pengurus dan calon jemaah.
Sugesti yang berisi pemahaman soal ajaran mereka ini kemudian membuat para calon jemaah luluh hingga menyerahkan barang berharga ke pondok. Ken menyebutkan kondisi jemaah yang sudah terkena sugesti bisa sakau, melebihi orang yang mengonsumsi narkoba. Dalam merampas harta jemaah itu, pihak Ponpes Al Zaitun bahkan menghalalkan segala cara dan kepada siapa saja termasuk orang tua. Ia bahkan menyebutkan jika ada pilihan harus menyelamatkan nyawa orang tua atau harta orang tua, di jemaah didoktrin untuk lebih memilih menyelamatkan hartanya terlebih dahulu. Ken yang juga merupakan pendiri NII Crisis Center tersebut menerima banyak laporan soal praktik tersebut. Dari ex-NII yang sudah kembali ke NKRI ada sebanyak 1.150 orang. Ken yang pernah menjadi pengurus Ponpes Al Zaitun pada tahun 2000 hingga 2002 lalu mengungkapkan pihak Ponpes melakukan praktik pemerasan harta jemaah dengan menggunakan ayat Al-Quran. Ken Setiawan menyampaikan surat Al-Quran At-Tadabbur digunakan untuk menarik iuran paksa atau infak dengan dalil infak sodakoh. Selain dengan menggunakan uang, Ken Setiawan juga menyebut para jemaah bisa membayar infak dengan hal lainnya, seperti menjual diri, bahkan ada juga yang sampai menjual anak kandung mereka sendiri. Lebih kejamnya lagi, setelah dijual, orang tuanya bahkan tidak diperbolehkan lagi melihat anak mereka. Ken sendiri mengaku tidak bisa membayangkan perasaan orang tersebut karena tindakan yang dilakukan oleh Ponpes Al Zaitun. Tidak sedikit jemaah yang menjadi gila karena depresi. Tak hanya itu, ada juga jemaah perempuan yang sampai menjual diri demi infak yang diminta oleh Ponpes Al Zaitun. Bahkan ada pula yang sampai rela disetubuhi oleh 4 orang laki-laki hanya untuk memenuhi infak tersebut. Dan menyebutkan Ponpes Al Zaitun menghalalkan segala cara untuk iuran paksa ini dengan dalil ayat surat Al-Quran Tadabbur ayat 103. Yang menjelaskan arti dari ayat tersebut adalah ambillah zakat dari sebagian harta mereka dan dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Arti tersebut kemudian disalahartikan. Menurut Ken, oleh Ponpes Al Zaitun mengartikannya dengan menggunakan fi'il amar atau kata kerja perintah. Kemudian diyakini oleh jemaah NII hanya dengan mengeluarkan harta kepada Ponpes Al Zaitun, maka seseorang itu dapat membersihkan dirinya dari dosa dan suci kembali seperti bayi yang baru lahir. Dalam hal ini, Ken mengaku sangat kasihan dengan para korbannya. Selain diperas harta benda mereka dan dirusak akidahnya, pihak Ponpes Al Zaitun juga merusak masa depan para jemaah. Ya, rekrutannya mereka menggunakan sugesti-sugesti agama dan biasanya menggunakan pertemanan dan mereka seperti multi level marketing. Pemahaman yang dia yakini ini bukan hanya untuk dia sendiri, tapi harus disampaikan kepada orang lain. Satu merekrut 5, 10, 20 dan dia tidak akan pernah berhenti sebelum mendapatkan pemikiran baru yang menurut dia lebih bagus dari yang dia yakini saat itu. Jadi sakaunya lebih sakau ini daripada narkoba. Kalau narkoba nanti direhabilitasi, dosisnya dikurangi bisa sembuh. Ini merasa paling benar. Ini mewarisi sifat iblis, merasa yang lain neraka semua, surga hanya dia. Yang lain kafir semua, yang beriman hanya dia. Ini kan bahaya sekali. Biasanya berapa lama itu perekrutan doktrin-doktrinnya? Tergantung calon korban. Biasanya dulu kita merekrut maksimal 2 jam saja. Kita sudah pastikan orang yang bawa laptop, bawa dompet, bawa elektronik harus pindah tangan tanpa hipnotis, tanpa kedam. Murni sebuah dialog pengkondisian yang disugesti dengan sugesti agama. Ada istilah untuk menguasai orang yang bodoh, bungkuslah sesuatu yang batil dengan agama. Merampok nggak apa-apa, tapi ini ayatnya. Ini dalam kondisi perang, harta musuh bisa dipakai untuk perjuangan. Namanya fa'i atau gunimah, harta perampasan perang. Boleh dipakai untuk perjuangan. Jadi harta orang lain, termasuk harta orang tua, ketika masih belum berbaiat kan kafir juga. Boleh dicuri, boleh di modus-modus kehilangan barang dan lain sebagainya. Jadi sebelum kita selamatkan orang tua, katanya selamatkan. Ponpes Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat kini menjadi sorotan publik lantaran ajaran-ajaran yang disebut-sebut sesat. Sorotan kali ini datang dari pendiri Negara Islam Indonesia atau NII Crisis Center, Ken Setiawan yang juga merupakan mantan pengurus Ponpes tersebut. Ia membeberkan para jemaah bisa membayar infak dengan hal lain, termasuk menjual anak kandung mereka.
Dikutip dari tribunjabar.id pada Senin 19 Juni, hal ini Ken sampaikan seusai kegiatan silaturahmi kebangsaan di Ponpes Hidayatul Tholibin di Desa Karanganyar, Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu pada Minggu kemarin. Ia menerangkan pihak Ponpes melakukan praktek pemerasan harta jemaah dengan menggunakan ayat Al-Quran. Karena 80% di Al Zaitun itu adalah santri yang orang tuanya anggota NI. Pendiri Negara Islam Indonesia Crisis Center, Ken Setiawan menyebut pendirian Pondok Pesantren Al Zaitun sebagai kedok untuk mendirikan negara Islam. Mereka dinilai menggunakan dalil Al-Quran agar dianggap pro pemerintah. Ken menyebut pimpinan Ponpes Al Zaitun Indramayu, Syekh Panji Gumilang sangat berkaitan erat dengan organisasi terlarang Negara Islam Indonesia. Ia lantas membeberkan bahwa visi misi NII mendirikan negara Islam yakni melanjutkan perjuangan DITII Kartosuwiryo. Saat ini mereka setidaknya memiliki 9 komandemen wilayah atau KW. KW 1 ada di Priangan Utara, KW 2 Jateng, KW 3 Jatim, KW 4 Makassar, KW 5 Kalimantan. Kemudian KW 6 di Aceh, KW 7 Jabar Priangan Selatan, KW 8 Lampung, dan KW 9 Jakarta Raya. Dalam ajarannya, Ponpes Al Zaitun ada lembaga kerasulan dan siasat perang dengan cover perdamaian dan toleransi. Hal itu sebagai kedok untuk menutupi jika mereka tak pro pemerintah. Di balik kemegahan Ponpes pimpinan Panji Gumilang, Ken menyebut memiliki tujuan tersembunyi, yaitu gerakan bawah tanah untuk mendirikan negara Islam dengan modus memanfaatkan isu agama sebagai tamengnya. Dalam ajarannya, Panji dinilai membolehkan mencuri hingga merampok. Karena 80% di Al Zaitun itu adalah santri yang orang tuanya anggota NI, termasuk karyawan, muadhof, eksponen itu adalah orang NI. Tapi ada 20% santri yang korban promosi Al Zaitun, yang dia hanya melihat pesantren mega, sekolahan ke sana. Anaknya nakal mungkin juga cemplungin ke pesantren karena mungkin orang tuanya orang kaya, karena memang biayanya cukup tinggi. Tapi kalau yang 80% itu memang ada subsidi bagi anggota NII agar untuk menyekolahkan menjadi santri anaknya di Al Zaitun. Menko Polhukam, kita berharap kementerian dan lembaga sinergi. Mantan pengurus Pondok Pesantren Al Zaitun, Ken Setiawan menyentil Menko Polhukam Mahfud MD terkait sejumlah pelanggaran hukum yang diduga dilakukan pemimpin Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Pelanggaran yang dimaksud terkait dana bos hingga pembelian tanah. Ken menyebut hingga saat ini masih banyak masalah tanah yang belum selesai. Mulai dari tanah yang dibayar hanya di muka tetapi sudah diminta sertifikat hingga tak dibayar. Ia juga menyinggung soal dana bos. Menurut Ken, uang tersebut tidak ditransfer ke rekening Ponpes melainkan ke rekening Syekh Panji. Oleh karena itu, ia meminta agar pemerintah mulai dari Menko Polhukam hingga intelijen bersinergi mengusut kasus tersebut. Bahkan pihak istana juga diharapkan ikut turun tangan. Menurut Ken, apabila negara tak bertindak akan membahayakan tatanan negara. Pendiri Negara Islam Indonesia Crisis Center itu lantas meminta Majelis Ulama Indonesia juga membuat fatwa untuk menindak Ponpes Al Zaitun. Negara hadir. Kita punya intelijen, ada BIN, ada BAIS, ada Baintelkam, punya Menko Polhukam. Kita berharap kementerian dan lembaga sinergi, ini bukan hanya kasus tahunan, ini tragedi kemanusiaan. Dan kita tidak berharap ini berlarut-larut sehingga nanti orang akan trauma dengan pesantren, takut ke pesantren, anaknya nanti takut dianggap radikal dan lain sebagainya. Yang ini oknum, dan kita kasihan kepada para korban yang sudah menyekolahkan di sana. Ada yang stres, depresi, bahkan gila karena mungkin dijali dengan masalah doktrin dia tidak kuat. Karena 80% di Al Zaitun itu adalah santri yang orang tuanya anggota NI, termasuk karyawan, muadhof, eksponen itu adalah orang NI. Tapi ada 20% santri yang korban promosi Al Zaitun.
Aksi kontroversial Panji Gumilang, pimpinan Ponpes Al Zaitun menuai komentar pedas dari ulama Ustadz Abdul Somad atau UAS. Ada 3 poin yang ia sampaikan, mulai dari peringatkan soal aliran sesat dan sindiran pada Panji Gumilang soal salam Yahudi. Hingga yang terakhir, ia bahkan meminta agar Panji Gumilang segera ditangkap. Adapun komentar UAS soal Pondok Pesantren Al Zaitun ini disampaikan melalui kanal YouTube Ustadz Abdul Somad Official belum lama ini. Berikut sederet komentar pedas UAS untuk Panji Gumilang. Pertama, ia mengingatkan pada masyarakat untuk berhati-hati dengan aliran sesat. Dalam video, UAS meminta orang tua agar berhati-hati menyekolahkan anak. Ia meminta agar tidak terlena memasukkan anak ke pondok pesantren yang memiliki bangunan megah, namun justru di dalamnya diajarkan aliran-aliran sesat. Selanjutnya, UAS lantas menirukan lagu yang menurutnya memiliki arti salam yang biasa dilakukan oleh kaum tertentu. Hal ini menyindir Ponpes Al Zaitun yang melakukan salam Yahudi, yakni Hafenu Shalom Alaihim. Hingga kemudian yang ketiga, UAS meminta agar Panji Gumilang untuk segera ditangkap. Menurutnya, pimpinan Ponpes Al Zaitun tersebut merupakan antek-antek dari kaum tertentu. Sebagai informasi, mencuatnya kisruh soal Ponpes Al Zaitun ini buntut dari adanya aksi unjuk rasa warga pada Kamis 15 Juni lalu atas dugaan adanya aliran sesat. Adapun kini ratusan kiai telah menentukan nasib ponpes tersebut. Tinggal menunggu waktu diumumkan oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Kesimpulan sudah disampaikan, tapi yang berhak memutuskan dan menyampaikan adalah Pak Gubernur. Bersamaan dengan hebohnya Ponpes Al Zaitun, kini beredar kabar bahwa selama ini petinggi Al Zaitun Panji Gumilang diduga dibackingi oleh partai politik yang punya andil besar di Indonesia. Bahkan dalam narasi tersebut dikatakan buntut backingan ini, Ponpes Al Zaitun yang selalu membuat kontroversi tak pernah mendapatkan teguran. Narasi soal backingan Ponpes Al Zaitun ini diutarakan dalam sebuah kanal YouTube, yakni Guru Kempul. Dalam video 20 menit yang ada, Ponpes Al Zaitun diduga dibackingi petinggi partai di Indonesia. Bahkan diduga sampai banyak juga petinggi di Indonesia yang juga datang dan memberikan dukungan pada Ponpes tersebut. Terkait kebenaran narasi ini, pihak-pihak terkait belum juga ada yang memberikan tanggapan dan buka suara. Kontroversi Ponpes Al Zaitun semakin mencuat sejak beberapa waktu terakhir. Puncaknya adalah saat Ponpes Al Zaitun didemo oleh warga pada Kamis 15 Juni 2023. Terbaru kini Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersama dengan MUI dan para ulama sepakat akan membentuk tim investigasi untuk konfirmasi pada pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Jika selama proses investigasi ditemukan pelanggaran secara syariat Islam, maka akan ada tindakan administratif dan juga hukum. Menurut Kang Emil, upaya tersebut merupakan langkah dari pemerintah dalam merespons keresahan masyarakat selama ini. Saya sudah melaksanakan tugas dari Pak Gubernur bertemu rapat dengan para kiai, tetapi untuk lebih lanjut nanti Pak Gubernur yang akan menyampaikan, karena apa yang diputuskan barusan belum tentu menjadi keputusan yang final. Pemimpin yang membuat sebuah keputusan yang memiliki kewenangan, yaitu Pak Gubernur. Keputusan sementara ini seperti apa, Pak? Saya tidak bisa menyebutkan. Berapa, Pak? Apa Berapa? yang dibahas tadi, Pak? Poin apa aja yang dibahas tadi, Saya Pak? tidak bisa menyebutkan, pokoknya gitu aja. Nanti yang menyampaikan itu adalah Pak Gubernur, karena Pak Gubernur akan memberikan keputusan. Saya hanya menyampaikan hasil daripada rapat ini dengan Kesbangpol dan juga Birokesa dan para kiai. Kiainya berapa tokoh, Pak? Berapa tokoh? Banyak sekali, Pak. Banyak sekali kiai. Hampir 2 jam sepertinya alot sekali pembahasannya, Pak. Ya, karena mereka pembahasannya tentang apa, Pak? Bapak tadi belum menyampaikan pembahasan tentang apa? Pembahasan tentang Al Zaitun. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membentuk tim investigasi untuk mengusut dugaan penyimpangan di Pondok Pesantren Al Zaitun. Hal ini dilakukan menyusul gelombang protes dari sejumlah ulama dan masyarakat. Mereka menyoroti pernyataan kontroversial dari pimpinan Ponpes dan pelaksanaan ibadah yang dianggap berbeda dari syariat Islam. Ridwan Kamil mengatakan tim investigasi terdiri dari berbagai instansi seperti MUI, Ormas Islam, Kemenak, Polisi, dan TNI. Rencananya tim tersebut akan bekerja selama 30 hari ke depan. Jika selama proses investigasi ditemukan pelanggaran secara syariat Islam,
maka akan ada tindakan administratif dan hukum. Ridwan Kamil meminta agar pimpinan Ponpes Al Zaitun bersikap kooperatif. Adapun pembentukan tim investigasi ini merupakan hasil dari pertemuan para ulama di Gedung Sate Bandung pada Senin 19 Juni. Para ulama dimintai pendapat seputar polemik yang terjadi di Ponpes Al Zaitun belakangan ini. Diketahui Ponpes Al Zaitun menjadi sorotan setelah didemo ribuan massa pekan lalu. Massa menuntut agar dugaan aliran sesat di Ponpes tersebut diusut tuntas. Ponpes Al Zaitun dituding melakukan kegiatan yang melanggar syariat Islam. Selain itu, pernyataan dari pimpinan Ponpes yakni Panji Gumilang juga menuai kontroversi. Kritikan keras dilayangkan oleh para pemuka agama pada pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Dalam sebuah rekaman video, kini seorang ulama di Aceh juga mengecam Panji Gumilang dan menganggapnya sesat. Dalam rekaman video, ulama Aceh ini berdiri di atas mimbar masjid. Ia pun dalam ceramahnya mendesak agar polisi segera meringkus Panji Gumilang. Menurutnya, lambannya penanganan terhadap Panji Gumilang akan menyesatkan seluruh umat Islam di Indonesia. Dalam kemarahannya, ulama Aceh tersebut bahkan menyarankan agar aparat kepolisian menembak mati Panji Gumilang. Sebelumnya, Ustadz Abdul Somad atau UAS juga telah memberikan komentar atas kontroversi Panji Gumilang. Melalui dakwahnya, UAS meminta pada publik agar lebih berhati-hati dalam menyekolahkan anaknya di Pondok Pesantren Al Zaitun agar tidak terpapar aliran sesat. Ia pun juga meminta agar pimpinan pondok pesantren tersebut, yakni Panji Gumilang, segera ditangkap kepolisian. Kegiatan silaturahmi kebangsaan ini kita berharap menyamakan persepsi bahwa ada oknum radikalisme yang mengatasnamakan agama di sekitar kita, apalagi mengatasnamakan pesantren, ini yang akhirnya mencoreng nama pesantren. Padahal sejatinya pesantren membangun peradaban yang baik. Ini ada hidden curriculum, ini ada sebuah gerakan makar mendirikan negara dalam negara. Dan kita berharap dari agenda ini MUI dan Kementerian Agama menindaklanjuti kegiatan ini, termasuk juga membuka hasil penelitian yang lama tentang hasil penelitian yang sudah final dan dibukukan agar segera membuat fatwa terkait masalah NI dan Al Zaitun sesat dan menyesatkan. Dan Kementerian Agama juga sudah menindaklanjuti, mengambil alih, karena ini sudah sangat membahayakan. Ini bukan gerakan keagamaan, ini gerakan politik. Bahkan ini kita bilang ini kejahatan kemanusiaan atas nama agama. Orang yang sudah bergabung akan dihancurkan ekonominya, dihancurkan akhlak dan akidahnya, dihancurkan masa depannya. Ini atas nama agama dan ini besar di pondok pesantren. Ini sangat membahayakan. Kalau negara tidak bertindak, ya ini akan membahayakan kedaulatan negara. Ini kan sepertinya isu yang akan menjelang tahun politik. Apakah memang sengaja mencari sensasi atau memang sengaja dia pengen menebar kebencian pada masyarakat? Sejatinya memang ini ada gerakan makar dari dulu. Dan NI ini memang mengkolaborasi ajaran NI dengan ajaran Isa Bugis dan lembaga kerasulan. Dari awal terbentuknya memang dia sudah mengajarkan makar dan mengajarkan kebencian kepada orang. Namun di permukaan ajaran Isa Bugis ini seolah-olah mereka toleran karena ajaran Isa Bugis ini adalah dia kolaborasi, sinkretisme agama, penggabungan beberapa agama menjadi satu dan selalu menggunakan logika akal. Yang tidak masuk akal tidak akal. Makanya rukun Islam pun dirubah, termasuk haji nggak perlu ke Mekah, haji ada di Indramayu Jawa Barat di Al Zaitun, terus sholat belum diwajibkan, dosa bisa ditebus. Nah ini gerakan-gerakan ini kan gerakan Pandustain, gerakan bawah tanah, dan informasi ini sudah ada di tangan MUI dan Kementerian Agama pada saat itu yang dihasilkan. Jadi cukup dibuka saja, saya rasa masyarakat sudah tahu buat fatwa dan ini menjadi landasan aparat untuk menindak Al Zaitun juga secara hukum. Karena banyak kasus tanah yang tidak selesai, yang hanya dibayar uang muka, minta sertifikatnya sampai sekarang tidak dibayar. Ada kasus-kasus hukum juga misalnya dana BOS itu tidak ditransfer ke rekening yayasan, tapi ditransfer ke rekening atas nama AS Panji Gumilang. Ini kan sudah pelanggaran hukum. Jadi kita berharap negara hadir. Kita punya intelijen, ada BIN, ada BAIS, ada Baintelkam, punya Menko Polhukam. Kita berharap kementerian dan lembaga sinergi. Ini bukan hanya kasus tahunan, ini tragedi kemanusiaan. Dan kita tidak berharap ini berlarut-larut sehingga nanti orang akan trauma dengan pesantren, takut ke pesantren, anaknya nanti takut dianggap radikal dan lain sebagainya. Yang ini oknum. Dan kita kasihan kepada para korban yang sudah menyekolahkan di sana. Ada yang stres, depresi, bahkan gila. Karena
mungkin dijali dengan masalah doktrin dia tidak kuat. Karena 80% di Al Zaitun itu adalah santri yang orang tuanya anggota NI, termasuk karyawan, muadhof, eksponen itu adalah orang NI. Tapi ada 20% santri yang korban promosi Al Zaitun, yang dia hanya melihat pesantren mega, sekolahan ke sana. Anaknya nakal mungkin juga cemplungin ke pesantren karena mungkin orang tuanya orang kaya, karena memang biayanya cukup tinggi. Tapi kalau yang 80% itu memang ada subsidi bagi anggota NII agar untuk menyekolahkan menjadi santri anaknya di Al Zaitun. Jadi kalau Kementerian Agama hanya melihat kurikulumnya ya tidak ada yang aneh. Tapi kalau hidden kurikulum, ini adalah gerakan intelijen dan saya rasa istana juga harus turun tangan, Menko Polhukam, kita punya intelijen. Jadi jangan sampai seolah-olah intelijen tidak bergerak. Ini adalah gerakan yang sangat membahayakan kedaulatan bangsa. Yang diketahui Mas Ken sendiri selama berada di dalam Al Zaitun, yang paling menonjol penyimpangannya itu apa? Menghalalkan segala cara dalam hal infak. Infak bukan infak sebenarnya, iuran paksa. Jadi di NI ada namanya harta ini adalah diambil oleh pimpinan. Ayatnya adalah ambillah sedekah dari mereka untuk membersihkan diri. Jadi ada yang sampai jual tanah, jual rumah. Terus tadi sholat juga belum diwajibkan, bukan dilarang ya, tapi belum diwajibkan. Jadi mereka mengatakan negara Indonesia masih jahiliyah, masih Mekah, hukumnya bukan hukum Islam, hukumnya Pancasila, tauhid, demokrasi, haram. Jadi ya sholat itu besok ketika negara Islam sudah menang. Jadi sholat bagi mereka adalah sholatnya cari duit, cari orang, menegakkan program negara, karena mereka dididik menjadi seorang negarawan, bukan agamawan. Makanya nggak heran kan sholatnya di Al Zaitun pakai jas, pakai dasi, ya karena mereka pada dasarnya belum diwajibkan kok, dan mereka suka-suka dia karena ini akan membuat mazhab baru, pemikiran baru, dan menurut saya ini bahaya sekali, apalagi syahadat mereka juga dirubah. Syahadatnya bukan tiada negara, bukan tiada Tuhan selain Allah, tapi tiada negara kecuali negara Islam. Barang siapa negara selain negara Islam maka kafir. Dan ini modus-modus pengkafiran ini sangat membahayakan dan membuat perpecahan di masyarakat. Tadi sempat dijelaskan ya perekrutan saat orang masuk Al Zaitun. Ya, rekrutannya mereka menggunakan sugesti-sugesti agama dan biasanya menggunakan pertemanan, dan mereka seperti multi level marketing. Pemahaman yang dia yakini itu bukan hanya untuk dia sendiri, tapi harus disampaikan kepada orang lain. Satu merekrut 5, 10, 20, dan dia tidak akan pernah berhenti sebelum mendapatkan pemikiran baru yang menurut dia lebih bagus dari yang dia yakini saat itu. Jadi sakaunya lebih sakau ini daripada narkoba. Kalau narkoba nanti direhabilitasi, dosisnya dikurangi bisa sembuh. Ini merasa paling benar. Ini mewarisi sifat iblis, merasa yang lain neraka semua, surga hanya dia. Yang lain kafir semua, yang beriman hanya dia. Ini kan bahaya sekali. Biasanya berapa lama itu perekrutan doktrin-doktrinnya? Tergantung calon korban. Biasanya dulu kita merekrut maksimal 2 jam saja. Kita sudah pastikan orang yang bawa laptop, bawa dompet, bawa elektronik harus pindah tangan tanpa hipnotis, tanpa gedam. Murni sebuah dialog pengkondisian yang disugesti dengan sugesti agama. Ada istilah untuk menguasai orang yang bodoh, bungkuslah sesuatu yang batil dengan agama. Merampok nggak apa-apa, tapi ini ayatnya. Ini dalam kondisi perang, harta musuh bisa dipakai untuk perjuangan. Namanya fa'i atau ghanimah, harta perampasan perang. Boleh dipakai untuk perjuangan. Jadi harta orang lain, termasuk harta orang tua, ketika masih belum berbaiat kan kafir juga. Boleh dicuri, boleh di modus-modus kehilangan barang dan lain sebagainya. Jadi sebelum kita selamatkan orang tua, katanya selamatkan dulu hartanya. Ini kan bahaya sekali. Yang akhirnya menjadi legalisasi kriminal atas nama agama. Sudah ada berapa ribu korban ini? Laporan yang ke NI Crisis Center sudah puluhan ribu. Dan terakhir kita yang paling banyak yang kita tangani yang sudah kembali ke NKRI di Sumatera Barat, satu sesi kita ada 1.157 anggota NII, ex-NII yang kembali ke NKRI di Jambi, di Riau, di Sumsel, di Kemarin Lampung, di Jawa Barat, Jawa Tengah, seluruh tersebar di kita. Bagaimana supaya mereka bisa kembali kepada masyarakat, dan ini menjadi warning agar berhati-hati, karena tidak cukup modal semangat saja kita dalam belajar agama, tapi juga harus dengan ilmu yang benar. Karena kalau hanya modal semangat kalah debat, nanti akan mudah terpapar juga ke sana. Pendiri Negara Islam Indonesia atau NII Crisis Center sekaligus mantan pengurus Ponpes Al Zaitun Ken Setiawan membeberkan kesaksiannya. Ia secara terang-terangan menyebut praktek yang dilakukan Ponpes Al Zaitun Indramayu adalah gerakan makar.
Dikutip dari tribunjabar.id, hal itu ia sampaikan setelah kegiatan silaturahmi kebangsaan di Ponpes Hidayatul Tholibin di Desa Karanganyar, Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pada Minggu 18 Juni. Ia menyebut pihak Ponpes melakukan gerakan politik untuk mendirikan negara di dalam negara. Pemerintah pun diminta untuk cepat bertindak. Menurutnya, jika pergerakan tersebut dibiarkan, maka akan membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ken Setiawan menerangkan, MUI dan Kemenak sebenarnya sudah mengetahui perihal gerakan tersebut. Kedua lembaga itu bahkan sudah melakukan penelitian yang sejak lama. Ia pun lantas meminta kepada MUI dan Kemenak untuk membuka hasil penelitian tersebut kepada publik, sehingga fatwa untuk NII dan Al Zaitun segera dikeluarkan. Desakan Ken ini disampaikan karena Al Zaitun sudah sangat membahayakan. Ia berujar NII di sana mengkolaborasikan ajaran Islam Bugis dan kelembagaan kerasulan. Dari awal terbentuk Ponpes setempat memang sudah mengajarkan makar dan kebencian. Namun di permukaan mereka seolah-olah toleran. Ken Setiawan menyampaikan Ponpes Al Zaitun juga merubah rukun Islam. Salah satunya haji tidak perlu ke Mekah dan Madinah. Bahkan ibadah haji bisa dilaksanakan di Indramayu, Jawa Barat, yakni dengan cara mengelilingi Ponpes Al Zaitun seluas 1.200 hektar dengan menggunakan mobil. Melempar jumroh pun bukan memakai batu, melainkan memakai sak semen. Sementara banyak sak semen, semakin banyak sak semen, maka jemaah itu semakin saleh. Selain itu ada penyimpangan lain, yakni dosa yang bisa ditebus dengan membayar uang. Kemudian sholat juga belum diwajibkan. Mereka menilai negara Indonesia ini masih jahiliyah. Hal ini karena hukumnya bukan hukum Islam, tetapi hukumnya adalah Pancasila. Ken Setiawan berkata, para jemaah baru diwajibkan untuk sholat nanti ketika negara Islam sudah menang. Tidak hanya itu, Ponpes Al Zaitun juga merubah kalimat syahadat. Syahadat yang mereka ucapkan bukan tiada Tuhan selain Allah, melainkan tiada negara selain negara Islam. Dikatakan negara di luar negara Islam menurut pemahaman Ponpes Al Zaitun adalah kafir. Semua itu ada di hidden kurikulum yang diajarkan di Ponpes setempat. Pada kesempatan itu, Ken Setiawan kembali meminta agar MUI dan Kemenak bisa membuka hasil penelitian dan segera membuat fatwa bagi Ponpes Al Zaitun. Ada hidden kurikulum. Ini ada sebuah gerakan makar mendirikan negara dalam negara, dan kita berharap dari agenda ini MUI dan Kementerian Agama menindaklanjuti kegiatan ini, termasuk juga membuka hasil penelitian yang lama tentang hasil penelitian yang sudah final dan dibukukan, agar segera membuat fatwa terkait masalah NII dan Al Zaitun sesat dan menyesatkan. Dan Kementerian Agama juga segera menindaklanjuti, mengambil alih, karena ini sudah sangat membahayakan. Ini bukan gerakan keagamaan, ini gerakan politik. Bahkan ini kita bilang ini kejahatan kemanusiaan atas nama agama. Orang yang sudah bergabung akan dihancurkan ekonominya, dihancurkan akhlak dan akidahnya, dihancurkan masa depannya. Ini atas nama agama, dan ini besar di pondok pesantren. Ini sangat membahayakan. Kalau negara tidak bertindak, ya ini akan membahayakan kedaulatan negara. Sejatinya memang ini ada gerakan makar dari dulu. Dan NII ini memang mengkolaborasi ajaran NII dengan ajaran Islam Bugis dan lembaga kerasulan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat langsung bereaksi terkait polemik Ponpes Al Zaitun di Indramayu yang disebut-sebut mengajarkan aliran sesat. Pemprov Jabar akan menggelar pertemuan dengan 300 kiai dan ulama untuk menindak ponpes tersebut. Dikutip dari wartakotalive.com pada Senin 19 Juni, hal ini ditegaskan oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, UU Ruzanul Ulum. Ia menerangkan rencananya 300 kiai akan berkumpul di kantor Pemprov Jabar Gedung Sate pada Senin hari ini. Wakil Kepala Daerah Jawa Barat ini menjelaskan gelaran pertemuan tersebut untuk menyikapi polemik pondok pesantren atau Ponpes Al Zaitun. UU menjelaskan langkah ini merupakan perintah dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Dijelaskan 300 kiai dan ulama yang diundang terdiri dari sejumlah ormas Islam, Kemenag, MUI, dan pimpinan pondok pesantren. Orang nomor 2 di Jawa Barat tersebut berharap keputusan hasil musyawarah bisa meredam konflik antara santri Al-Zaitun dan warga sekitar Indramayu. UU pun meminta kepada masyarakat agar bersabar dan tidak melakukan pengerahan massa ke Ponpes Al-Zaitun. Wakil Gubernur juga berharap warga Indramayu percaya dengan pemerintah, sehingga masalah ini bisa diselesaikan dengan arif dan bijaksana sesuai dengan norma yang ada. Ia juga mengimbau agar warga tidak main hakim sendiri dalam menyikapi pesantren Al-Zaitun. Diketahui sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jawa Barat langsung bereaksi soal Ponpes Al-Zaitun di Indramayu. MUI Jabar menilai ajaran Ponpes itu sudah mengarah kepada kesesatan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil didesak untuk segera bertindak menyelesaikan berbagai konflik yang selama ini terjadi terkait keberadaan Ponpes tersebut. Sekretaris MUI Jawa Barat Rafani Ahyar mengatakan pihaknya meminta Gubernur Jawa Barat menegur Ponpes Al-Zaitun. Menurutnya sudah banyak pernyataan kontroversial yang dikeluarkan oleh pimpinan Ponpes Al-Zaitun hingga memancing emosi umat Muslim. Termasuk mereka mengucapkan Assalamualaikum memakai bahasa salam Yahudi. Terkait ibadah haji, Panji Gumilang juga kerap menyebut tidak perlu ke Mekah karena Indonesia juga tanah suci. Penyimpangan lainnya adalah soal bercampurnya jemaah laki-laki dan jemaah perempuan. Hal ini tampak dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri di Al-Zaitun. Pada saat sholat Id lalu, di Al-Zaitun jemaah perempuan diperbolehkan untuk berada di saf terdepan di belakang imam. Rekaman videonya bahkan sempat tersebar luas di media sosial. Rafani mengatakan MUI Jabar sudah melakukan pertemuan dengan Pemprov Jabar, Polda Jabar, dan Kodam 3 Siliwangi. Hal tersebut untuk menyikapi adanya dugaan ajaran sesat di Ponpes Al-Zaitun tersebut. Jadi minimal saya akan mengundang 300 kiai. Di situ ada ormas, ada Kemenag, ada MUI, dan juga ada pimpinan pondok pesantren. Karena tidak semua pimpinan pondok pesantren, ulama, syaihul masaih masuk kepada pengurus MUI. Tidak semua masuk pada ormas. Ormas Islam maksud saya, bukan ormas kemasyarakatan. Nah, oleh karena itu harapan kami tidak terulang lagi pengerahan massa kepada pondok pesantren, karena pondok pesantren juga kan nanti akan bergerak. Mereka juga tidak mau terjadi hal yang tidak diinginkan untuk menjaga citra dari pondok pesantren, dalam pesantren juga bergerak. Ya seperti itu ada. Jadi hentikan gerakan-gerakan itu, percayakan terhadap pemerintah. Pemerintah insya Allah akan sebijaksana mungkin, seadil mungkin, sesuai dengan norma yang ada dan sesuai dengan normatif yang ada. Sejumlah kejanggalan pondok pesantren Al-Zaitun Indramayu, Jawa Barat dibongkar mantan pengurusnya. Ken Setiawan yang pernah menjadi pengurus Ponpes Al-Zaitun tahun 2000 hingga 2002 menyebut praktik yang dilakukan Ponpes Al-Zaitun Indramayu adalah gerakan makar. Ia sebagai pendiri Negara Islam Indonesia Crisis Center menjelaskan upaya Ponpes Al-Zaitun untuk mendirikan negara di dalam negara. Pemerintah pun diminta untuk cepat bertindak. Mengingat jika dibiarkan, pergerakan tersebut akan membahayakan keutuhan negara. Dikutip dari Tribun Jabar, menurut Ken Setiawan, MUI dan Kemenag sebenarnya sudah mengetahui perihal gerakan tersebut. Kedua lembaga itu bahkan disampaikan Ken sudah melakukan penelitian sejak lama. Ia pun meminta kepada MUI dan Kemenag untuk membuka hasil penelitian tersebut kepada publik. Menurut pria yang pernah menjadi pengurus Ponpes Al-Zaitun tahun 2000 hingga 2002 itu, NII di sana mengkolaborasikan ajaran Islam Bugis dan kelembagaan kerasulan. Dari awal terbentuk, Ponpes setempat memang sudah mengajarkan makar dan kebencian. Namun di permukaan mereka seolah-olah toleran. Ponpes Al-Zaitun juga disebut merubah rukun Islam. Salah satunya, haji tidak perlu ke Mekah dan Madinah. Haji cukup di Indramayu, Jawa Barat dengan cara mengelilingi Ponpes Al-Zaitun seluas 1.200 hektar dengan menggunakan mobil. Melempar jumrah pun menurutnya bukan memakai batu, melainkan memakai sak semen. Semakin banyak sak semen, maka jemaah itu semakin saleh. Penyimpangan lainnya adalah dosa bisa ditebus dengan membayar uang, kemudian
kemudian sholat juga belum diwajibkan. Mereka menilai negara Indonesia ini masih jahiliyah, sehingga hukumnya bukan hukum Islam, namun hukumnya adalah Pancasila. Ken Setiawan melanjutkan, para jemaah baru diwajibkan untuk sholat nanti ketika negara Islam sudah menang. Tak hanya itu, Ponpes Al Zaitun juga merubah kalimat syahadat. Syahadat yang mereka ucapkan bukan tiada Tuhan selain Allah, melainkan tidak ada negara selain negara Islam. Negara di luar negara Islam menurut pemahaman Ponpes Al Zaitun adalah kafir. Semua itu ada di hidden kurikulum yang diajarkan di Ponpes setempat. Pada kesempatan itu, Ken Setiawan kembali meminta agar MUI dan Kemenak bisa membuka hasil penelitian yang lalu dan segera membuat fatwa bagi Ponpes Al Zaitun. Ex-pengurus Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu Ken Setiawan mengungkapkan adanya kaitan antara pimpinan pondok pesantren tersebut dengan sebuah organisasi yang dilarang di Indonesia. Pimpinan Ponpes Al Zaitun Syekh Panji Gumilang sangat berkaitan dengan organisasi terlarang Negara Islam Indonesia atau NII. Hal itu disampaikan oleh Ken seusai kegiatan silaturahmi kebangsaan di Ponpes Hidayatul Tholibin di Desa Karanganyar, Pasekan, Indramayu pada Minggu 18 Juni 2023. Panji Gumilang disebut sangat dekat dengan tokoh-tokoh NII. Pasalnya Panji dianggap cerdas karena merupakan lulusan Pondok Modern Gontor. Ken mengatakan Panji menggunakan cover perdamaian dan toleransi agar baiatnya dengan NII tak tampak. Terlebih di balik kemegahan Ponpes tersebut memiliki tujuan gerakan bawah tanah untuk mendirikan negara Islam dengan memanfaatkan isu agama sebagai tameng. Menurut pria yang pernah menjadi pengurus Ponpes Al Zaitun pada tahun 2000 hingga 2002 tersebut, NII di sana mengkolaborasikan ajaran Islam Bugis dan kelembagaan kerasulan. Dari awal terbentuk Ponpes setempat memang sudah mengajarkan makar dan kebencian. Namun di permukaan mereka seolah-olah toleran. Dalam ajarannya di Ponpes, semua cara dihalalkan untuk mendapatkan uang, mulai mencuri, merampok, bahkan juga zina. Di samping itu, menurut Ken Setiawan, Ponpes Al Zaitun melakukan penyelewengan rukun Islam dan mengkafirkan orang di luar negara Islam. Ia juga menyebutkan bahwa pengikut Pondok Pesantren Al Zaitun ada haji sendiri. Tiap 1 Muharram, seluruh jemaah yang ada di Indonesia yang bergabung dengan kelompok NII itu berkumpul di sana. Mereka melakukan tawaf bukan keliling Ka'bah, melainkan keliling Al Zaitun 1.200 hektar area menggunakan mobil. Lempar jumroh yang seharusnya menggunakan batu kecil diganti menggunakan sak semen. Semakin besar sak semen, maka akan menunjukkan kesolehan orang yang melemparnya. Ken Setiawan menilai apa yang dilakukan oleh Ponpes Al Zaitun membuat jelek nama pesantren tersebut. Ia juga berharap pemerintah bisa turun tangan untuk menyelesaikan persoalan ini. Mari kita bersuara. Jangan sampai persoalan ini menjadi polemik terus-menerus, dan kita juga berharap aparat ketika sudah nanti ada tindak lanjut dari tokoh agama, tokoh masyarakat, dari lembaga MUI, dari Kemenak juga menindak, karena ini juga persoalan serius. Ini maka mendirikan negara dalam negara, tapi bungkusnya canggih sekali, pesantren besar di Asia Tenggara. Jadi kalau orang awam hanya melihat covernya, ya bagus, kurikulumnya menang, tapi ada hidden kurikulum lah, ini yang tidak disampaikan. Dan kita berharap juga aparat dalam hal ini dari badan negara, dari BAIS dan Baitul. Ken Setiawan, ex-pengurus Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu, disebut hanya membutuhkan waktu maksimal 2 jam untuk membuat calon jemaah menyerahkan barang berharga mereka. Proses perekrutan jemaah atau santri Al Zaitun juga terbilang cukup mencengangkan. Para pengurus tak melakukan hipnotis, namun sugesti-sugesti agama dan dialog antar pengurus dan calon jemaah. Sugesti yang berisi pemahaman soal ajaran mereka ini kemudian membuat para calon jemaah luluh hingga menyerahkan barang berharga ke pondok. Ken menyebutkan kondisi jemaah yang sudah terkena sugesti bisa sakau, melebihi orang yang mengonsumsi narkoba. Dalam merampas harta jemaah itu, pihak Ponpes Al Zaitun bahkan menghalalkan segala cara dan kepada siapa saja termasuk orang tua. Ia bahkan menyebutkan jika ada pilihan harus menyelamatkan nyawa orang tua atau harta orang tua, di jemaah didoktrin untuk lebih memilih menyelamatkan hartanya terlebih dahulu.
Ken yang juga merupakan pendiri NII Crisis Center tersebut menerima banyak laporan soal praktik tersebut. Dari ex-NII yang sudah kembali ke NKRI ada sebanyak 1.150 orang. Ken yang pernah menjadi pengurus Ponpes Al Zaitun pada tahun 2000 hingga 2002 lalu mengungkapkan pihak Ponpes melakukan praktik pemerasan harta jemaah dengan menggunakan ayat Al-Quran. Ken Setiawan menyampaikan surat Al-Quran At-Tadabbur digunakan untuk menarik iuran paksa atau infak dengan dalil infak sodakoh. Selain dengan menggunakan uang, Ken Setiawan juga menyebut para jemaah bisa membayar infak dengan hal lainnya, seperti menjual diri, bahkan ada juga yang sampai menjual anak kandung mereka sendiri. Lebih kejamnya lagi, setelah dijual, orang tuanya bahkan tidak diperbolehkan lagi melihat anak mereka. Ken sendiri mengaku tidak bisa membayangkan perasaan orang tersebut karena tindakan yang dilakukan oleh Ponpes Al Zaitun. Tidak sedikit jemaah yang menjadi gila karena depresi. Tak hanya itu, ada juga jemaah perempuan yang sampai menjual diri demi infak yang diminta oleh Ponpes Al Zaitun. Bahkan ada pula yang sampai rela disetubuhi oleh 4 orang laki-laki hanya untuk memenuhi infak tersebut. Dan menyebutkan Ponpes Al Zaitun menghalalkan segala cara untuk iuran paksa ini dengan dalil ayat surat Al-Quran Tadabbur ayat 103. Yang menjelaskan arti dari ayat tersebut adalah ambillah zakat dari sebagian harta mereka dan dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Arti tersebut kemudian disalahartikan. Menurut Ken, oleh Ponpes Al Zaitun mengartikannya dengan menggunakan fi'il amar atau kata kerja perintah. Kemudian diyakini oleh jemaah NII hanya dengan mengeluarkan harta kepada Ponpes Al Zaitun, maka seseorang itu dapat membersihkan dirinya dari dosa dan suci kembali seperti bayi yang baru lahir. Dalam hal ini, Ken mengaku sangat kasihan dengan para korbannya. Selain diperas harta benda mereka dan dirusak akidahnya, pihak Ponpes Al Zaitun juga merusak masa depan para jemaah. Ya, rekrutannya mereka menggunakan sugesti-sugesti agama dan biasanya menggunakan pertemanan dan mereka seperti multi level marketing. Pemahaman yang dia yakini itu bukan hanya untuk dia sendiri, tapi harus disampaikan kepada orang lain. Satu ngerekrut 5, 10, 20 dan dia tidak akan pernah berhenti sebelum mendapatkan pemikiran baru yang menurut dia lebih bagus dari yang dia yakini saat itu. Jadi sakaunya lebih sakau ini daripada narkoba. Kalau narkoba nanti direhabilitasi, dosisnya dikurangi bisa sembuh. Ini merasa paling benar. Ini mewarisi sifat iblis, merasa yang lain neraka semua, surga hanya dia. Yang lain kafir semua, yang beriman hanya dia. Ini kan bahaya sekali. Biasanya berapa lama itu perekrutan doktrin-doktrinnya? Tergantung calon korban. Biasanya dulu kita merekrut maksimal 2 jam saja. Kita sudah pastikan orang yang bawa laptop, bawa dompet, bawa elektronik harus pindah tangan tanpa hipnotis, tanpa kedam. Murni sebuah dialog pengkondisian yang disugesti dengan sugesti agama. Ada istilah untuk menguasai orang yang bodoh, bungkuslah sesuatu yang batil dengan agama. Merampok nggak apa-apa, tapi ini ayatnya. Ini dalam kondisi perang, harta musuh bisa dipakai untuk perjuangan. Namanya fa'i atau ghunimah, harta perampasan perang. Boleh dipakai untuk perjuangan. Jadi harta orang lain, termasuk harta orang tua, ketika masih belum berbaiat kan kafir juga. Boleh dicuri, boleh di modus-modus kehilangan barang dan lain sebagainya. Jadi sebelum kita selamatkan orang tua, katanya selamatkan. Ponpes Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat kini menjadi sorotan publik lantaran ajaran-ajaran yang disebut-sebut sesat. Sorotan kali ini datang dari pendiri Negara Islam Indonesia atau NII Crisis Center, Ken Setiawan yang juga merupakan mantan pengurus Ponpes tersebut. Ia membeberkan para jemaah bisa membayar infak dengan hal lain, termasuk menjual anak kandung mereka. Dikutip dari tribunjabar.id pada Senin 19 Juni, hal ini Ken sampaikan seusai kegiatan silaturahmi kebangsaan di Ponpes Hidayatul Tholibin di Desa Karanganyar, Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu pada Minggu kemarin. Ia menerangkan pihak Ponpes melakukan praktek pemerasan harta jemaah dengan menggunakan ayat Al-Quran. Karena 80% di Al Zaitun itu adalah santri yang orang tuanya anggota NII.
Pendiri Negara Islam Indonesia Krisis Center, Ken Setiawan menyebut pendirian Pondok Pesantren Al Zaitun sebagai kedok untuk mendirikan negara Islam. Mereka dinilai menggunakan dalil Al-Quran agar dianggap pro pemerintah. Ken menyebut pimpinan Ponpes Al Zaitun Indramayu, Syekh Panji Gumilang sangat berkaitan erat dengan organisasi terlarang negara Islam Indonesia. Ia lantas membeberkan bahwa visi misi NII mendirikan negara Islam yakni melanjutkan perjuangan DITII Kartosuwiryo. Saat ini mereka setidaknya memiliki 9 komandemen wilayah atau KW. KW 1 ada di Priangan Utara, KW 2 Jateng, KW 3 Jatim, KW 4 Makassar, KW 5 Kalimantan, kemudian KW 6 di Aceh, KW 7 Jabar Priangan Selatan, KW 8 Lampung, dan KW 9 Jakarta Raya. Dalam ajarannya, Ponpes Al Zaitun ada lembaga kerasulan dan siasat perang dengan cover perdamaian dan toleransi. Hal itu sebagai kedok untuk menutupi jika mereka tak pro pemerintah. Di balik kemegahan Ponpes pimpinan Panji Gumilang, Ken menyebut memiliki tujuan tersembunyi, yaitu gerakan bawah tanah untuk mendirikan negara Islam dengan modus memanfaatkan isu agama sebagai tamengnya. Dalam ajarannya, Panji dinilai membolehkan mencuri hingga merampok. Karena 80% di Al Zaitun itu adalah santri yang orang tuanya anggota NI, termasuk karyawan, muadhof, eksponen itu adalah orang NI. Tapi ada 20% santri yang korban promosi Al Zaitun, yang dia hanya melihat pesantren mega, sekolahan ke sana. Anaknya nakal mungkin dia cemplungin ke pesantren karena mungkin orang tuanya orang kaya, karena memang biayanya cukup tinggi. Tapi kalau yang 80% itu memang ada subsidi bagi anggota NII agar untuk menyekolahkan menjadi santri anaknya di Al Zaitun. Menko Polhukam, kita berharap kementerian dan lembaga sinergi. Mantan pengurus Pondok Pesantren Al Zaitun, Ken Setiawan menyentil Menko Polhukam Mahfud MD terkait sejumlah pelanggaran hukum yang diduga dilakukan pemimpin Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Pelanggaran yang dimaksud terkait dana bos hingga pembelian tanah. Ken menyebut hingga saat ini masih banyak masalah tanah yang belum selesai. Mulai dari tanah yang dibayar hanya di muka tetapi sudah diminta sertifikat hingga tak dibayar. Ia juga menyinggung soal dana bos. Menurut Ken, uang tersebut tidak ditransfer ke rekening Ponpes melainkan ke rekening Syekh Panji. Oleh karena itu, ia meminta agar pemerintah mulai dari Menko Polhukam hingga intelijen bersinergi mengusut kasus tersebut. Bahkan pihak istana juga diharapkan ikut turun tangan. Menurut Ken, apabila negara tak bertindak akan membahayakan tatanan negara. Pendiri Negara Islam Indonesia Krisis Center itu lantas meminta Majelis Ulama Indonesia juga membuat fatwa untuk menindak Ponpes Al Zaitun. Negara hadir. Kita punya intelijen, ada BIN, ada BAIS, ada Baintelkam, punya Menko Polhukam. Kita berharap kementerian dan lembaga sinergi. Ini bukan hanya kasus tahunan, ini tragedi kemanusiaan. Dan kita tidak berharap ini berlarut-larut, sehingga nanti orang akan trauma dengan pesantren, takut ke pesantren, anaknya nanti takut dianggap radikal dan lain sebagainya. Yang ini oknum. Dan kita kasihan kepada para korban yang sudah menyekolahkan di sana, ada yang stres, depresi, bahkan gila. Karena mungkin dijali dengan masalah doktrin dia tidak kuat. Karena 80% di Al Zaitun itu adalah santri yang orang tuanya anggota NI, termasuk karyawan, muadhof, eksponen itu adalah orang NI. Tapi ada 20% santri yang korban promosi Al Zaitun. Aksi kontroversial Panji Gumilang, pimpinan Ponpes Al Zaitun menuai komentar pedas dari ulama Ustadz Abdul Somad atau UAS. Ada 3 poin yang ia sampaikan, mulai dari peringatkan soal aliran sesat dan sindiran pada Panji Gumilang soal salam Yahudi. Hingga yang terakhir, ia bahkan meminta agar Panji Gumilang segera ditangkap. Adapun komentar UAS soal Pondok Pesantren Al Zaitun ini disampaikan melalui kanal YouTube Ustadz Abdul Somad Official belum lama ini. Berikut sederet komentar pedas UAS untuk Panji Gumilang.
Pertama, ia mengingatkan pada masyarakat untuk berhati-hati dengan aliran sesat. Dalam video, UAS meminta orang tua agar berhati-hati menyekolahkan anak. Ia meminta agar tidak terlena memasukkan anak ke pondok pesantren yang memiliki bangunan megah, namun justru di dalamnya diajarkan aliran-aliran sesat. Selanjutnya, UAS lantas menirukan lagu yang menurutnya memiliki arti salam yang biasa dilakukan oleh kaum tertentu. Hal ini menyindir Ponpes Al Zaitun yang melakukan salam Yahudi, yakni Havenu Shalom Aleihim. Hingga kemudian yang ketiga, UAS meminta agar Panji Gumilang untuk segera ditangkap. Menurutnya, pimpinan Ponpes Al Zaitun tersebut merupakan antek-antek dari kaum tertentu. Sebagai informasi, mencuatnya kisruh soal Ponpes Al Zaitun ini buntut dari adanya aksi unjuk rasa warga pada Kamis 15 Juni lalu atas dugaan adanya aliran sesat. Adapun kini ratusan kiai telah menentukan nasib ponpes tersebut. Tinggal menunggu waktu diumumkan oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Kesimpulan sudah disampaikan, tapi yang berhak memutuskan dan menyampaikan adalah Bersamaan dengan hebohnya Ponpes Al Zaitun, kini beredar kabar bahwa selama ini petinggi Al Zaitun Panji Gumilang diduga dibackingi oleh partai politik yang punya andil besar di Indonesia. Bahkan dalam narasi tersebut dikatakan buntut backingan ini, Ponpes Al Zaitun yang selalu membuat kontroversi tak pernah mendapatkan teguran. Narasi soal backingan Ponpes Al Zaitun ini diutarakan dalam sebuah kanal YouTube, yakni Guru Kempul. Dalam video 20 menit yang ada, Ponpes Al Zaitun diduga dibackingi petinggi partai di Indonesia. Bahkan diduga sampai banyak juga petinggi di Indonesia yang juga datang dan memberikan dukungan pada Ponpes tersebut. Terkait kebenaran narasi ini, pihak-pihak terkait belum juga ada yang memberikan tanggapan dan buka suara. Kontroversi Ponpes Al Zaitun semakin mencuat sejak beberapa waktu terakhir. Puncaknya adalah saat Ponpes Al Zaitun didemo oleh warga pada Kamis 15 Juni 2023. Terbaru kini Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersama dengan MUI dan para ulama sepakat akan membentuk tim investigasi untuk konfirmasi pada pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Jika selama proses investigasi ditemukan pelanggaran secara syariat Islam, maka akan ada tindakan administratif dan juga hukum. Menurut Kang Emil, upaya tersebut merupakan langkah dari pemerintah dalam merespons keresahan masyarakat selama ini. Saya sudah melaksanakan tugas dari Pak Gubernur bertemu rapat dengan para kiai, tetapi untuk lebih lanjut nanti Pak Gubernur yang akan menyampaikan, karena apa yang diputuskan barusan belum tentu menjadi keputusan yang final. Pemimpin yang membuat sebuah keputusan yang memiliki kewenangan, yaitu Pak Gubernur. Keputusan sementara ini seperti apa, Pak? Saya tidak bisa menyebutkan. Berapa, Pak? Apa yang dibahas tadi, Pak? Poin apa aja yang dibahas tadi, Saya Pak? tidak bisa menyebutkan, pokoknya gitu aja. Nanti yang menyampaikan itu adalah Pak Gubernur, karena Pak Gubernur akan memberikan keputusan. Saya hanya menyampaikan hasil daripada rapat ini dengan Kesbangpol dan juga Biro Kesel dan para kiai. Kiainya berapa tokoh, Pak? Berapa tokoh? Banyak sekali, Pak. Banyak sekali kiai. Hampir 2 jam sepertinya alot sekali pembahasannya, Pak. Ya, karena mereka pembahasannya tentang apa, Pak? Bapak tadi belum menyampaikan pembahasan tentang apa? Pembahasan tentang Al Zaitun. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membentuk tim investigasi untuk mengusut dugaan penyimpangan di Pondok Pesantren Al Zaitun. Hal ini dilakukan menyusul gelombang protes dari sejumlah ulama dan masyarakat. Mereka menyoroti pernyataan kontroversial dari pimpinan Ponpes dan pelaksanaan ibadah yang dianggap berbeda dari syariat Islam. Ridwan Kamil mengatakan tim investigasi terdiri dari berbagai instansi seperti MUI, Ormas Islam, Kemenak, Polisi, dan TNI. Rencananya tim tersebut akan bekerja selama 30 hari ke depan. Jika selama proses investigasi ditemukan pelanggaran secara syariat Islam, maka akan ada tindakan administratif dan hukum. Ridwan Kamil meminta agar pimpinan Ponpes Al Zaitun bersikap kooperatif. Adapun pembentukan tim investigasi ini merupakan hasil dari pertemuan para ulama di Gedung Sate Bandung pada Senin 19 Juni. Para ulama dimintai pendapat seputar polemik yang terjadi di Ponpes Al Zaitun belakangan ini. Diketahui Ponpes Al Zaitun menjadi sorotan setelah didemo ribuan massa pekan lalu. Massa menuntut agar dugaan aliran sesat di Ponpes tersebut diusut tuntas.
Ponpes Al Zaitun dituding melakukan kegiatan yang melanggar syariat Islam. Selain itu, pernyataan dari pimpinan Ponpes yakni Panji Gumilang juga menuai kontroversi. Kritikan keras dilayangkan oleh para pemuka agama pada pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Dalam sebuah rekaman video, kini seorang ulama di Aceh juga mengecam Panji Gumilang dan menganggapnya sesat. Dalam rekaman video, ulama Aceh ini berdiri di atas mimbar masjid. Ia pun dalam ceramahnya mendesak agar polisi segera meringkus Panji Gumilang. Menurutnya, lambannya penanganan terhadap Panji Gumilang akan menyesatkan seluruh umat Islam di Indonesia. Dalam kemarahannya, ulama Aceh tersebut bahkan menyarankan agar aparat kepolisian menembak mati Panji Gumilang. Sebelumnya, Ustadz Abdul Somad atau UAS juga telah memberikan komentar atas kontroversi Panji Gumilang. Melalui dakwahnya, UAS meminta pada publik agar lebih berhati-hati dalam menyekolahkan anaknya di Pondok Pesantren Al Zaitun agar tidak terpapar aliran sesat. Ia pun juga meminta agar pimpinan pondok pesantren tersebut, yakni Panji Gumilang, segera ditangkap kepolisian. Kegiatan silaturahmi kebangsaan ini kita berharap menyamakan persepsi bahwa ada oknum radikalisme yang mengatasnamakan agama di sekitar kita, apalagi mengatasnamakan pesantren, ini yang akhirnya mencoreng nama pesantren. Padahal sejatinya pesantren membangun peradaban yang baik. Ini ada hidden curriculum, ini ada sebuah gerakan makar mendirikan negara dalam negara, dan kita berharap dari agenda ini MUI dan Kementerian Agama menindaklanjuti kegiatan ini, termasuk juga membuka hasil penelitian yang lama tentang hasil penelitian yang sudah final dan dibukukan, agar segera membuat fatwa terkait masalah NI dan Al Zaitun sesat dan menyesatkan. Dan Kementerian Agama juga sudah menindaklanjuti, mengambil alih, karena ini sudah sangat membahayakan. Ini bukan gerakan keagamaan, ini gerakan politik. Bahkan ini kita bilang ini kejahatan kemanusiaan atas nama agama. Orang yang sudah bergabung akan dihancurkan ekonominya, dihancurkan akhlak dan akidahnya, dihancurkan masa depannya. Ini atas nama agama dan ini besar di pondok pesantren. Ini sangat membahayakan. Kalau negara tidak bertindak, ya ini akan membahayakan kedaulatan negara. Ini kan sepertinya isu yang akan menjelang tahun politik. Apakah memang sengaja mencari sensasi atau memang sengaja dia pengen menebar kebencian pada masyarakat? Sejatinya memang ini ada gerakan makar dari dulu. Dan NI ini memang mengkolaborasi ajaran NI dengan ajaran Isa Bugis dan lembaga kerasulan. Dari awal terbentuknya memang dia sudah mengajarkan makar dan mengajarkan kebencian kepada orang. Namun di permukaan ajaran Isa Bugis ini seolah-olah mereka toleran, karena ajaran Isa Bugis ini adalah dia kolaborasi, sinkretisme agama, penggabungan beberapa agama menjadi satu dan selalu menggunakan logika akal. Yang tidak masuk akal tidak akal. Makanya rukun Islam pun dirubah, termasuk haji nggak perlu ke Mekah, haji ada di Indramayu Jawa Barat di Al Zaitun, terus sholat belum diwajibkan, dosa bisa ditebus. Nah ini gerakan-gerakan ini kan gerakan clandestine, gerakan bawah tanah, dan informasi ini sudah ada di tangan MUI dan Kementerian Agama pada saat itu yang dihasilkan. Jadi cukup dibuka saja, saya rasa masyarakat sudah tahu buat fatwa, dan ini menjadi landasan aparat untuk menindak Al Zaitun juga secara hukum. Karena banyak kasus tanah yang tidak selesai, yang hanya dibayar uang muka, minta sertifikatnya sampai sekarang tidak dibayar. Ada kasus-kasus hukum juga, misalnya dana BOS itu tidak ditransfer ke rekening yayasan, tapi ditransfer ke rekening atas nama AS Panji Gumilang. Ini kan sudah pelanggaran hukum. Jadi kita berharap negara hadir. Kita punya intelijen, ada BIN, ada BAIS, ada Baintelkam, punya Menko Polhukam. Kita berharap kementerian dan lembaga sinergi. Ini bukan hanya kasus tahunan, ini tragedi kemanusiaan. Dan kita tidak berharap ini berlarut-larut, sehingga nanti orang akan trauma dengan pesantren, takut ke pesantren, anaknya nanti takut dianggap radikal dan lain sebagainya. Yang ini oknum. Dan kita kasihan kepada para korban yang sudah menyekolahkan di sana. Ada yang stres, depresi, bahkan gila. Karena mungkin dijali dengan masalah doktrin dia tidak kuat. Karena 80% di Al Zaitun itu adalah santri yang orang tuanya anggota NI, termasuk karyawan, muadzaf, eksponen itu adalah orang NI. Tapi ada 20% santri yang korban promosi Al Zaitun, yang dia hanya melihat pesantren mega, sekolahan ke sana. Anaknya nakal mungkin juga cemplungin ke pesantren karena mungkin orang tuanya orang kaya, karena memang biayanya cukup tinggi. Tapi kalau yang 80% itu memang ada subsidi bagi anggota NII agar untuk menyekolahkan menjadi santri anaknya di Al Zaitun. Jadi kalau Kementerian Agama hanya
melihat kurikulumnya ya tidak ada yang aneh, tapi kalau hidden kurikulum ini adalah gerakan intelijen dan saya rasa istana juga harus turun tangan menhukum kita punya intelijen. Jadi jangan sampai seolah-olah intelijen tidak bergerak. Ini adalah gerakan yang sangat membahayakan kedaulatan bangsa. Yang diketahui Mas Ken sendiri selama berada di dalam Al Zaitun yang paling menonjol penyimpangannya itu apa? Menghalalkan segala cara dalam hal infak bukan infak sebenarnya, iuran paksa. Jadi di NI ada namanya harta ini adalah diambil oleh pimpinan. Ayatnya adalah ambillah sedekah dari mereka untuk membersihkan diri. Jadi ada yang sampai jual tanah, jual rumah. Terus tadi sholat juga belum diwajibkan, bukan dilarang ya, tapi belum diwajibkan. Jadi mereka mengatakan negara Indonesia masih jahiliyah, masih Mekah, hukumnya bukan hukum Islam, hukumnya Pancasila, tauhid, demokrasi, haram. Jadi ya sholat itu besok ketika negara Islam sudah menang. Jadi sholat bagi mereka adalah sholatnya cari duit, cari orang, menegakkan program negara, karena mereka dididik menjadi seorang negarawan, bukan agamawan. Makanya nggak heran kan sholatnya di Al Zaitun pakai jas, pakai dasi, ya karena mereka pada dasarnya belum diwajibkan kok, dan mereka suka-suka dia karena ini akan membuat mazhab baru, pemikiran baru, dan menurut saya ini bahaya sekali, apalagi syahadat mereka juga dirubah. Syahadatnya bukan tiada negara, bukan tiada Tuhan selain Allah, tapi tiada negara kecuali negara Islam. Barang siapa negara selain negara Islam maka kafir. Dan ini modus-modus pengkafiran ini sangat membahayakan dan membuat perpecahan di masyarakat. Tadi sempat dijelaskan ya perekrutan ini saat orang masuk Al Zaitun. Ya, rekrutannya mereka menggunakan sugesti-sugesti agama dan biasanya menggunakan pertemanan dan mereka seperti multi level marketing. Pemahaman yang dia yakini ini bukan hanya untuk dia sendiri, tapi harus disampaikan kepada orang lain. Satu merekrut 5, 10, 20 dan dia tidak akan pernah berhenti sebelum mendapatkan pemikiran baru yang menurut dia lebih bagus dari yang dia yakini saat itu. Jadi sakaunya lebih sakau ini daripada narkoba. Kalau narkoba nanti direhabilitasi, dosisnya dikurangi bisa sembuh. Ini merasa paling benar. Ini mewarisi sifat iblis, merasa yang lain neraka semua, surga hanya dia. Yang lain kafir semua, yang beriman hanya dia. Ini kan bahaya sekali. Biasanya berapa lama itu perekrutan doktrin-doktrinnya? Tergantung calon korban. Biasanya dulu kita merekrut maksimal 2 jam saja. Kita sudah pastikan orang yang bawa laptop, bawa dompet, bawa elektronik harus pindah tangan tanpa hipnotis, tanpa gedam. Murni sebuah dialog pengkondisian yang disugesti dengan sugesti agama. Ada istilah untuk menguasai orang yang bodoh, bungkuslah sesuatu yang batil dengan agama. Merampok nggak apa-apa, tapi ini ayatnya. Ini dalam kondisi perang, harta musuh bisa dipakai untuk perjuangan. Namanya fa'i atau ghanimah, harta perampasan perang. Boleh dipakai untuk perjuangan. Jadi harta orang lain, termasuk harta orang tua, ketika masih belum berbaiat kan kafir juga. Boleh dicuri, boleh di modus-modus kehilangan barang dan lain sebagainya. Jadi sebelum kita selamatkan orang tua, katanya selamatkan dulu hartanya. Ini kan bahaya sekali. Yang akhirnya menjadi legalisasi kriminal atas nama agama. Sudah ada berapa ribu korban ini? Laporan yang ke NI Crisis Center sudah puluhan ribu. Dan terakhir kita yang paling banyak yang kita tangani yang sudah kembali ke NKRI di Sumatera Barat, satu sesi kita ada 1.157 anggota NII, ex-NII yang kembali ke NKRI di Jambi, di Riau, di Sumsel, di Maren Lampung, di Jawa Barat, Jawa Tengah, seluruh tersebar di kita. Bagaimana supaya mereka bisa kembali kepada masyarakat, dan ini menjadi warning agar berhati-hati karena tidak cukup modal semangat saja kita dalam belajar agama, tapi juga harus dengan ilmu yang benar. Karena kalau hanya modal semangat kala debat nanti akan mudah terpapar juga ke sana. Pendiri Negara Islam Indonesia atau NII Crisis Center sekaligus mantan pengurus Ponpes Al Zaitun Ken Setiawan membeberkan kesaksiannya. Ia secara terang-terangan menyebut praktek yang dilakukan Ponpes Al Zaitun Indramayu adalah gerakan makar. Dikutip dari tribunjabar.id, hal itu ia sampaikan setelah kegiatan silaturahmi kebangsaan di Ponpes Hidayatul Tholibin di Desa Karanganyar, Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pada Minggu 18 Juni. Ia menyebut pihak Ponpes melakukan gerakan politik untuk mendirikan negara di dalam negara. Pemerintah pun diminta untuk cepat bertindak. Menurutnya, jika pergerakan tersebut dibiarkan, maka akan membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ken Setiawan menerangkan, MUI dan Kemenak sebenarnya sudah mengetahui perihal gerakan tersebut. Kedua lembaga itu bahkan sudah melakukan penelitian yang sejak lama.
Ia pun lantas meminta kepada MUI dan Kemenag untuk membuka hasil penelitian tersebut kepada publik, sehingga fatwa untuk NII dan Al Zaitun segera dikeluarkan. Desakan Ken ini disampaikan karena Al Zaitun sudah sangat membahayakan. Ia berujar NII di sana mengkolaborasikan ajaran Islam Bugis dan kelembagaan kerasulan. Dari awal terbentuk Ponpes setempat memang sudah mengajarkan makar dan kebencian. Namun di permukaan mereka seolah-olah toleran. Ken Setiawan menyampaikan Ponpes Al Zaitun juga merubah rukun Islam. Salah satunya haji tidak perlu ke Mekah dan Madinah. Bahkan ibadah haji bisa dilaksanakan di Indramayu, Jawa Barat, yakni dengan cara mengelilingi Ponpes Al Zaitun seluas 1.200 hektar dengan menggunakan mobil. Melempar jumroh pun bukan memakai batu, melainkan memakai sak semen. Sementara banyak sak semen, maksud kami, semakin banyak sak semen, maka jemaah itu semakin saleh. Selain itu ada penyimpangan lain, yakni dosa yang bisa ditebus dengan membayar uang. Kemudian sholat juga belum diwajibkan. Mereka menilai negara Indonesia ini masih jahiliyah. Hal ini karena hukumnya bukan hukum Islam, tetapi hukumnya adalah Pancasila. Ken Setiawan berkata, para jemaah baru diwajibkan untuk sholat nanti ketika negara Islam sudah menang. Tidak hanya itu, Ponpes Al Zaitun juga merubah kalimat syahadat. Syahadat yang mereka ucapkan bukan tiada Tuhan selain Allah, melainkan tiada negara selain negara Islam. Dikatakan negara di luar negara Islam menurut pemahaman Ponpes Al Zaitun adalah kafir. Semua itu ada di hidden curriculum yang diajarkan di Ponpes setempat. Pada kesempatan itu, Ken Setiawan kembali meminta agar MUI dan Kemenag bisa membuka hasil penelitian dan segera membuat fatwa bagi Ponpes Al Zaitun. Ada hidden curriculum. Ini ada sebuah gerakan makar mendirikan negara dalam negara, dan kita berharap dari agenda ini MUI dan Kementerian Agama menindaklanjuti kegiatan ini, termasuk juga membuka hasil penelitian yang lama tentang hasil penelitian yang sudah final dan dibukukan agar segera membuat fatwa terkait masalah NII dan Al Zaitun sesat dan menyesatkan. Dan Kementerian Agama juga segera menindaklanjuti, mengambil alih, karena ini sudah sangat membahayakan. Ini bukan gerakan keagamaan, ini gerakan politik. Bahkan ini kita bilang ini kejahatan kemanusiaan atas nama agama. Orang yang sudah bergabung akan dihancurkan ekonominya, dihancurkan akhlak dan akidahnya, dihancurkan masa depannya. Ini atas nama agama dan ini besar di pondok pesantren. Ini sangat membahayakan. Kalau negara tidak bertindak, ya ini akan membahayakan kedaulatan negara. Sejatinya memang ini ada gerakan makar dari dulu. Dan NII ini memang mengkolaborasi ajaran NII dengan ajaran Islam Bugis dan lembaga kerasulan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat langsung bereaksi terkait polemik Ponpes Al Zaitun di Indramayu yang disebut-sebut mengajarkan aliran sesat. Pemprov Jabar akan menggelar pertemuan dengan 300 kiai dan ulama untuk menindak ponpes tersebut. Dikutip dari wartakotalive.com pada Senin 19 Juni, hal ini ditegaskan oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, UU Ruzanul Ulum. Ia menerangkan rencananya 300 kiai akan berkumpul di kantor Pemprov Jabar Gedung Sate pada Senin hari ini. Wakil Kepala Daerah Jawa Barat ini menjelaskan gelaran pertemuan tersebut untuk menyikapi polemik Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun. UU menjelaskan langkah ini merupakan perintah dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dijelaskan 300 kiai dan ulama yang diundang terdiri dari sejumlah ormas Islam, Kemenag, MUI, dan pimpinan pondok pesantren. Orang nomor 2 di Jawa Barat tersebut berharap keputusan hasil musyawarah bisa meredam konflik antara santri Al Zaitun dan warga sekitar Indramayu. UU pun meminta kepada masyarakat agar bersabar dan tidak melakukan pengerahan massa ke Ponpes Al Zaitun. Wakil Gubernur juga berharap warga Indramayu percaya dengan pemerintah, sehingga masalah ini bisa diselesaikan dengan arif dan bijaksana sesuai dengan norma yang ada. Ia juga mengimbau agar warga tidak main hakim sendiri dalam menyikapi pesantren Al Zaitun. Diketahui sebelumnya Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jawa Barat langsung bereaksi soal Ponpes Al Zaitun di Indramayu. MUI Jabar menilai ajaran ponpes itu sudah mengarah kepada kesesatan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil
didesak untuk segera bertindak menyelesaikan berbagai konflik yang selama ini terjadi terkait keberadaan ponpes tersebut. Sekretaris MUI Jawa Barat Rafani Ahyar mengatakan pihaknya meminta Gubernur Jawa Barat menegur Ponpes Al Zaitun. Menurutnya sudah banyak pernyataan kontroversial yang dikeluarkan oleh pimpinan Ponpes Al Zaitun hingga memancing emosi umat Muslim. Termasuk mereka mengucapkan Assalamualaikum memakai bahasa salam Yahudi. Terkait ibadah haji, Panji Gumilang juga kerap menyebut tidak perlu ke Mekah karena Indonesia juga tanah suci. Penyimpangan lainnya adalah soal bercampurnya jemaah laki-laki dan jemaah perempuan. Hal ini tampak dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri di Al Zaitun. Pada saat sholat Id lalu, di Al Zaitun jemaah perempuan diperbolehkan untuk berada di saf terdepan di belakang imam. Rekaman videonya bahkan sempat tersebar luas di media sosial. Rafani mengatakan MUI Jabar sudah melakukan pertemuan dengan Pemprov Jabar, Polda Jabar, dan Kodam 3 Siliwangi. Hal tersebut untuk menyikapi adanya dugaan ajaran sesat di Ponpes Al Zaitun tersebut. Jadi minimal saya akan mengundang 300 kiai. Di situ ada Ormas, ada Kemenag, ada MUI, dan juga ada pimpinan pondok pesantren. Karena tidak semua pimpinan pondok pesantren, ulama, syaihul masaih masuk kepada pengurus MUI. Tidak semua masuk pada Ormas. Ormas Islam maksud saya, bukan Ormas kemasyarakatan. Nah, oleh karena itu harapan kami tidak terulang lagi pengerahan massa kepada pondok pesantren, karena pondok pesantren juga kan nanti akan bergerak. Mereka juga tidak mau terjadi hal yang tidak diinginkan untuk menjaga citra dari pondok pesantren, dalam pesantren juga bergerak. Ya seperti itu ada. Jadi hentikan gerakan-gerakan itu, percayakan terhadap pemerintah. Pemerintah insya Allah akan sebijaksana mungkin, sesuai dengan norma yang ada dan sesuai dengan normatif yang ada. Sejumlah kejanggalan Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat dibongkar mantan pengurusnya. Ken Setiawan yang pernah menjadi pengurus Ponpes Al Zaitun tahun 2000 hingga 2002 menyebut praktik yang dilakukan Ponpes Al Zaitun Indramayu adalah gerakan makar. Ia sebagai pendiri Negara Islam Indonesia Crisis Center menjelaskan upaya Ponpes Al Zaitun untuk mendirikan negara di dalam negara. Pemerintah pun diminta untuk cepat bertindak. Mengingat jika dibiarkan, pergerakan tersebut akan membahayakan keutuhan negara. Dikutip dari Tribun Jabar, menurut Ken Setiawan, MUI dan Kemenag sebenarnya sudah mengetahui perihal gerakan tersebut. Kedua lembaga itu bahkan disampaikan Ken sudah melakukan penelitian sejak lama. Ia pun meminta kepada MUI dan Kemenag untuk membuka hasil penelitian tersebut kepada publik. Menurut pria yang pernah menjadi pengurus Ponpes Al Zaitun tahun 2000 hingga 2002 itu, NII di sana mengkolaborasikan ajaran Islam Bugis dan kelembagaan kerasulan. Dari awal terbentuk, Ponpes setempat memang sudah mengajarkan makar dan kebencian. Namun di permukaan mereka seolah-olah toleran. Ponpes Al Zaitun juga disebut merubah rukun Islam. Salah satunya, haji tidak perlu ke Mekah dan Madinah. Haji cukup di Indramayu, Jawa Barat dengan cara mengelilingi Ponpes Al Zaitun seluas 1.200 hektar dengan menggunakan mobil. Melempar jumrah pun menurutnya bukan memakai batu, melainkan memakai sak semen. Semakin banyak sak semen, maka jemaah itu semakin saleh. Penyimpangan lainnya adalah dosa bisa ditebus dengan membayar uang, kemudian sholat juga belum diwajibkan. Mereka menilai negara Indonesia ini masih jahiliyah, sehingga hukumnya bukan hukum Islam, namun hukumnya adalah Pancasila. Ken Setiawan melanjutkan, para jemaah baru diwajibkan untuk sholat nanti ketika negara Islam sudah menang. Tak hanya itu, Ponpes Al Zaitun juga merubah kalimat syahadat. Syahadat yang mereka ucapkan bukan tiada Tuhan selain Allah, melainkan tidak ada negara selain negara Islam. Negara di luar negara Islam menurut pemahaman Ponpes Al Zaitun adalah kafir. Semua itu ada di hidden kurikulum yang diajarkan di Ponpes setempat. Pada kesempatan itu, Ken Setiawan kembali meminta agar MUI dan Kemenag bisa membuka hasil penelitian yang lalu dan segera membuat fatwa bagi Ponpes Al Zaitun.
Ex-pengurus Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu Ken Setiawan mengungkapkan adanya kaitan antara pimpinan pondok pesantren tersebut dengan sebuah organisasi yang dilarang di Indonesia. Pimpinan Ponpes Al Zaitun Syekh Panji Gumilang sangat berkaitan dengan organisasi terlarang Negara Islam Indonesia atau NII. Hal itu disampaikan oleh Ken seusai kegiatan silaturahmi kebangsaan di Ponpes Hidayatul Tholibin di Desa Karanganyar, Pasekan, Indramayu pada Minggu 18 Juni 2023. Panji Gumilang disebut sangat dekat dengan tokoh-tokoh NII. Pasalnya Panji dianggap cerdas karena merupakan lulusan Pondok Modern Gontor. Ken mengatakan Panji menggunakan cover perdamaian dan toleransi agar baiatnya dengan NII tak tampak. Terlebih di balik kemegahan Ponpes tersebut memiliki tujuan gerakan bawah tanah untuk mendirikan negara Islam dengan memanfaatkan isu agama sebagai tameng. Menurut pria yang pernah menjadi pengurus Ponpes Al Zaitun pada tahun 2000 hingga 2020 hingga 2002 tersebut, NII di sana mengkolaborasikan ajaran Islam Bugis dan kelembagaan kerasulan. Dari awal terbentuk Ponpes setempat memang sudah mengajarkan makar dan kebencian. Namun di permukaan mereka seolah-olah toleran. Dalam ajarannya di Ponpes, semua cara dihalalkan untuk mendapatkan uang, mulai mencuri, merampok, bahkan juga zina. Di samping itu, menurut Ken Setiawan, Ponpes Al Zaitun melakukan penyelewengan rukun Islam dan mengkafirkan orang di luar negara Islam. Ia juga menyebutkan bahwa pengikut Pondok Pesantren Al Zaitun ada haji sendiri. Tiap 1 Muharram, seluruh jemaah yang ada di Indonesia yang bergabung dengan kelompok NII itu berkumpul di sana. Mereka melakukan tawaf bukan keliling Ka'bah, melainkan keliling Al Zaitun 1.200 hektar area menggunakan mobil. Lebar jumroh yang seharusnya menggunakan batu kecil diganti menggunakan sak semen. Semakin besar sak semen, maka akan menunjukkan kesolehan orang yang melemparnya. Ken Setiawan menilai apa yang dilakukan oleh Ponpes Al Zaitun membuat jelek nama pesantren tersebut. Ia juga berharap pemerintah bisa turun tangan untuk menyelesaikan persoalan ini. Mari kita bersuara. Jangan sampai persoalan ini menjadi polemik terus-menerus, dan kita juga berharap aparat ketika sudah nanti ada tindak lanjut dari tokoh agama, tokoh masyarakat, dari lembaga MUI, dari Kemenang juga meningkat, karena ini juga persoalan serius. Ini maka mendirikan negara dalam negara, tapi bungkusnya canggih sekali, pesantren besar di Asia Tenggara. Jadi kalau orang awam hanya melihat covernya, ya bagus, kurikulumnya menang, tapi ada hidden kurikulum lah, ini yang tidak disampaikan. Dan kita berharap juga aparat dalam hal ini dari badan negara, dari BAIS, dari Baitel. Ken Setiawan, ex-pengurus Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu, disebut hanya membutuhkan waktu maksimal 2 jam untuk membuat calon jemaah menyerahkan barang berharga mereka. Proses perekrutan jemaah atau santri Al Zaitun juga terbilang cukup mencengangkan. Para pengurus tak melakukan hipnotis, namun sugesti-sugesti agama dan dialog antar pengurus dan calon jemaah. Sugesti yang berisi pemahaman soal ajaran mereka ini kemudian membuat para calon jemaah luluh hingga menyerahkan barang berharga ke pondok. Ken menyebutkan kondisi jemaah yang sudah terkena sugesti bisa sakau, melebihi orang yang mengonsumsi narkoba. Dalam merampas harta jemaah itu, pihak Ponpes Al Zaitun bahkan menghalalkan segala cara dan kepada siapa saja termasuk orang tua. Ia bahkan menyebutkan jika ada pilihan harus menyelamatkan nyawa orang tua atau harta orang tua, di jemaah didoktrin untuk lebih memilih menyelamatkan hartanya terlebih dahulu. Ken yang juga merupakan pendiri NII Crisis Center tersebut menerima banyak laporan soal praktik tersebut. Dari ex-NII yang sudah kembali ke NKRI ada sebanyak 1.150 orang. Ken yang pernah menjadi pengurus Ponpes Al Zaitun pada tahun 2000 hingga 2002 lalu mengungkapkan pihak Ponpes melakukan praktik pemerasan harta jemaah dengan menggunakan ayat Al-Quran. Ken Setiawan menyampaikan surat Al-Quran At-Tadabbur digunakan untuk menarik iuran paksa atau infak dengan dalil infak sodakoh. Selain dengan menggunakan uang, Ken Setiawan juga menyebut para jemaah bisa membayar infak dengan hal lainnya, seperti menjual diri, bahkan ada juga yang sampai menjual anak kandung mereka sendiri.
Lebih kejamnya lagi setelah dijual, orang tuanya bahkan tidak diperbolehkan lagi melihat anak mereka. Ken sendiri mengaku tidak bisa membayangkan perasaan orang tersebut karena tindakan yang dilakukan oleh Ponpes Al Zaitun. Tidak sedikit jemaah yang menjadi gila karena depresi. Tak hanya itu, ada juga jemaah perempuan yang sampai menjual diri demi infak yang diminta oleh Ponpes Al Zaitun. Bahkan ada pula yang sampai rela disetubuhi oleh 4 orang laki-laki hanya untuk memenuhi infak tersebut. Dan menyebutkan Ponpes Al Zaitun menghalalkan segala cara untuk iuran paksa ini dengan dalil ayat surat Al-Quran Tadabur ayat 103. Yang menjelaskan arti dari ayat tersebut adalah ambillah zakat dari sebagian harta mereka dan dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Arti tersebut kemudian disalahartikan. Menurut Ken, oleh Ponpes Al Zaitun mengartikannya dengan menggunakan fi'il amar atau kata kerja perintah. Kemudian diyakini oleh jemaah NII hanya dengan mengeluarkan harta kepada Ponpes Al Zaitun, maka seseorang itu dapat membersihkan dirinya dari dosa dan suci kembali seperti bayi yang baru lahir. Dalam hal ini, Ken mengaku sangat kasihan dengan para korbannya. Selain diperas harta benda mereka dan dirusak akidahnya, pihak Ponpes Al Zaitun juga merusak masa depan para jemaah. Ya, rekrutannya mereka menggunakan sugesti-sugesti agama dan biasanya menggunakan pertemanan dan mereka seperti multi level marketing. Pemahaman yang dia yakini ini bukan hanya untuk dia sendiri, tapi harus disampaikan kepada orang lain. Satu merekrut 5, 10, 20 dan dia tidak akan pernah berhenti sebelum mendapatkan pemikiran baru yang menurut dia lebih bagus dari yang dia yakini saat itu. Jadi sakaunya lebih sakau ini daripada narkoba. Kalau narkoba nanti direhabilitasi, dosisnya dikurangi bisa sembuh. Ini merasa paling benar. Ini mewarisi sifat iblis, merasa yang lain neraka semua, surga hanya dia. Yang lain kafir semua, yang beriman hanya dia. Ini kan bahaya sekali. Biasanya berapa lama itu perekrutan doktrin-doktrinnya? Tergantung calon korban. Biasanya dulu kita merekrut maksimal 2 jam saja. Kita sudah pastikan orang yang bawa laptop, bawa dompet, bawa elektronik harus pindah tangan tanpa hipnotis, tanpa gedam. Murni sebuah dialog pengkondisian yang disugesti dengan sugesti agama. Ada istilah untuk menguasai orang yang bodoh, bungkuslah sesuatu yang batil dengan agama. Merampok nggak apa-apa, tapi ini ayatnya. Ini dalam kondisi perang, harta musuh bisa dipakai untuk perjuangan. Namanya fa'i atau gunimah, harta rampasan perang. Boleh dipakai untuk perjuangan. Jadi harta orang lain, termasuk harta orang tua, ketika masih belum berbaiat, kan kafir juga. Boleh dicuri, boleh di modus-modus kehilangan barang dan lain sebagainya. Jadi sebelum kita selamatkan orang tua, katanya selamatkan. Ponpes Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat kini menjadi sorotan publik lantaran ajaran-ajaran yang disebut-sebut sesat. Sorotan kali ini datang dari pendiri Negara Islam Indonesia atau NII Crisis Center, Ken Setiawan yang juga merupakan mantan pengurus Ponpes tersebut. Ia membeberkan para jemaah bisa membayar infak dengan hal lain, termasuk menjual anak kandung mereka. Dikutip dari tribunjabar.id pada Senin 19 Juni, hal ini Ken sampaikan seusai kegiatan silaturahmi kebangsaan di Ponpes Hidayatul Tholibin di Desa Karanganyar, Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu pada Minggu kemarin. Ia menerangkan pihak Ponpes melakukan praktek pemerasan harta jemaah dengan menggunakan ayat Al-Quran. Karena 80% di Al Zaitun itu adalah santri yang orang tuanya anggota NII. Pendiri Negara Islam Indonesia Crisis Center, Ken Setiawan menyebut pendirian Pondok Pesantren Al Zaitun sebagai kedok untuk mendirikan negara Islam. Mereka dinilai menggunakan dalil Al-Quran agar dianggap pro pemerintah. Ken menyebut pimpinan Ponpes Al Zaitun Indramayu, Syekh Panji Gumilang sangat berkaitan erat dengan organisasi terlarang Negara Islam Indonesia. Ia lantas membeberkan bahwa visi misi NII mendirikan negara Islam, yakni melanjutkan perjuangan DITII Kartosuwiryo. Saat ini mereka setidaknya memiliki 9 komandemen wilayah atau KW. KW 1 ada di Priangan Utara, KW 2 Jateng, KW 3 Jatim, KW 4 Makassar, KW 5 Kalimantan, kemudian KW 6 di Aceh, KW 7 Jabar Priangan Selatan,
KW 8 Lampung, dan KW 9 Jakarta Raya. Dalam ajarannya, Ponpes Al Zaitun ada lembaga kerasulan dan siasat perang dengan cover perdamaian dan toleransi. Hal itu sebagai kedok untuk menutupi jika mereka tak pro pemerintah. Di balik kemegahan Ponpes, pimpinan Panji Gumilang Ken menyebut memiliki tujuan tersembunyi, yaitu gerakan bawah tanah untuk mendirikan negara Islam dengan modus memanfaatkan isu agama sebagai tamengnya. Dalam ajarannya, Panji dinilai membolehkan mencuri hingga merampok. Karena 80% di Al Zaitun itu adalah santri yang orang tuanya anggota NI, termasuk karyawan, muadhof, eksponen itu adalah orang NI. Tapi ada 20% santri yang korban promosi Al Zaitun, yang dia hanya melihat pesantren mega, sekolahan ke sana. Anaknya nakal mungkin juga cemplungin ke pesantren karena mungkin orang tuanya orang kaya, karena memang biayanya cukup tinggi. Tapi kalau yang 80% itu memang ada subsidi bagi anggota NII agar untuk menyekolahkan menjadi santri anaknya di Al Zaitun. Menko Polhukam, kita berharap kementerian dan lembaga sinergi. Mantan pengurus Pondok Pesantren Al Zaitun, Ken Setiawan, menyentil Menko Polhukam Mahfud MD terkait sejumlah pelanggaran hukum yang diduga dilakukan pemimpin Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Pelanggaran yang dimaksud terkait dana bos hingga pembelian tanah. Ken menyebut hingga saat ini masih banyak masalah tanah yang belum selesai. Mulai dari tanah yang dibayar hanya di muka tetapi sudah diminta sertifikat hingga tak dibayar. Ia juga menyinggung soal dana bos. Menurut Ken, uang tersebut tidak ditransfer ke rekening Ponpes melainkan ke rekening Syekh Panji. Oleh karena itu, ia meminta agar pemerintah mulai dari Menko Polhukam hingga intelijen bersinergi mengusut kasus tersebut. Bahkan pihak istana juga diharapkan ikut turun tangan. Menurut Ken, apabila negara tak bertindak akan membahayakan tatanan negara. Pendiri Negara Islam Indonesia Krisis Center itu lantas meminta Majelis Ulama Indonesia juga membuat fatwa untuk menindak Ponpes Al Zaitun. Negara hadir. Kita punya intelijen, ada BIN, ada BAIS, ada Baintelkam, punya Menko Polhukam. Kita berharap kementerian dan lembaga sinergi. Ini bukan hanya kasus tahunan, ini tragedi kemanusiaan. Dan kita tidak berharap ini berlarut-larut, sehingga nanti orang akan trauma dengan pesantren, takut ke pesantren, anaknya nanti takut dianggap radikal dan lain sebagainya. Yang ini oknum. Dan kita kasihan kepada para korban yang sudah menyekolahkan di sana. Ada yang stres, depresi, bahkan gila. Karena mungkin dijali dengan masalah doktrin dia tidak kuat. Karena 80% di Al Zaitun itu adalah santri yang orang tuanya anggota NI, termasuk karyawan, muadhof, eksponen itu adalah orang NI. Tapi ada 20% santri yang korban promosi Al Zaitun. Aksi kontroversial Panji Gumilang, pimpinan Ponpes Al Zaitun, menuai komentar pedas dari ulama Ustadz Abdul Somad atau UAS. Ada 3 poin yang ia sampaikan, mulai dari peringatkan soal aliran sesat dan sindiran pada Panji Gumilang soal salam Yahudi. Hingga yang terakhir, ia bahkan meminta agar Panji Gumilang segera ditangkap. Adapun komentar UAS soal Pondok Pesantren Al Zaitun ini disampaikan melalui kanal YouTube Ustadz Abdul Somad Official belum lama ini. Berikut sederet komentar pedas UAS untuk Panji Gumilang. Pertama, ia mengingatkan pada masyarakat untuk berhati-hati dengan aliran sesat. Dalam video, UAS meminta orang tua agar berhati-hati menyekolahkan anak. Ia meminta agar tidak terlena memasukkan anak ke pondok pesantren yang memiliki bangunan megah, namun justru di dalamnya diajarkan aliran-aliran sesat. Selanjutnya, UAS lantas menirukan lagu yang menurutnya memiliki arti salam yang biasa dilakukan oleh kaum tertentu.
Hal ini menyindir Ponpes Al Zaitun yang melakukan salam Yahudi, yakni Havenu Shalom Aleihim. Hingga kemudian yang ketiga, UAS meminta agar Panji Gumilang untuk segera ditangkap. Menurutnya, pimpinan Ponpes Al Zaitun tersebut merupakan antek-antek dari kaum tertentu. Sebagai informasi, mencuatnya kisruh soal Ponpes Al Zaitun ini buntut dari adanya aksi unjuk rasa warga pada Kamis 15 Juni lalu atas dugaan adanya aliran sesat. Adapun kini ratusan kiai telah menentukan nasib ponpes tersebut. Tinggal menunggu waktu diumumkan oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Kesimpulan sudah disampaikan, tapi yang berhak memutuskan dan menyampaikan adalah Pak. Bersamaan dengan hebohnya Ponpes Al Zaitun, kini beredar kabar bahwa selama ini petinggi Al Zaitun Panji Gumilang diduga dibackingi oleh partai politik yang punya andil besar di Indonesia. Bahkan dalam narasi tersebut dikatakan buntut backingan ini, Ponpes Al Zaitun yang selalu membuat kontroversi tak pernah mendapatkan teguran. Narasi soal backingan Ponpes Al Zaitun ini diutarakan dalam sebuah kanal YouTube, yakni Guru Kempul. Dalam video 20 menit yang ada, Ponpes Al Zaitun diduga dibackingi petinggi partai di Indonesia. Bahkan diduga sampai banyak juga petinggi di Indonesia yang juga datang dan memberikan dukungan pada Ponpes tersebut. Terkait kebenaran narasi ini, pihak-pihak terkait belum juga ada yang memberikan tanggapan dan buka suara. Kontroversi Ponpes Al Zaitun semakin mencuat sejak beberapa waktu terakhir. Puncaknya adalah saat Ponpes Al Zaitun didemo oleh warga pada Kamis 15 Juni 2023. Terbaru kini Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil bersama dengan MUI dan para ulama sepakat akan membentuk tim investigasi untuk konfirmasi pada pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Jika selama proses investigasi ditemukan pelanggaran secara syariat Islam, maka akan ada tindakan administratif dan juga hukum. Menurut Kang Emil, upaya tersebut merupakan langkah dari pemerintah dalam merespons keresahan masyarakat selama ini. Saya sudah melaksanakan tugas dari Pak Gubernur, bertemu rapat dengan para kiai, tetapi untuk lebih lanjut nanti Pak Gubernur yang akan menyampaikan, karena apa yang diputuskan barusan belum tentu menjadi keputusan yang final. Pemimpin yang membuat sebuah keputusan yang memiliki kewenangan, yaitu Pak Gubernur. Keputusan sementara ini seperti apa, Pak? Saya tidak bisa menyebutkan. Berapa, Pak? Apa yang dibahas tadi, Pak? Poin apa aja yang dibahas tadi, Saya Pak? tidak bisa menyebutkan, pokoknya gitu aja. Nanti yang menyampaikan itu adalah Pak Gubernur, karena Pak Gubernur akan memberikan keputusan. Saya hanya menyampaikan hasil daripada rapat ini dengan Kesbangpol dan juga Biro Kesel dan para kiai. Kiainya berapa tokoh, Pak? Berapa tokoh? Banyak sekali, Pak. Banyak sekali kiai. Hampir 2 jam sepertinya alot sekali pembahasannya, Pak. Ya, karena mereka pembahasannya tentang apa, Pak? Bapak tadi belum menyampaikan pembahasan tentang apa? Pembahasan tentang Al-Zaitun. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membentuk tim investigasi untuk mengusut dugaan penyimpangan di Pondok Pesantren Al Zaitun. Hal ini dilakukan menyusul gelombang protes dari sejumlah ulama dan masyarakat. Mereka menyoroti pernyataan kontroversial dari pimpinan Ponpes dan pelaksanaan ibadah yang dianggap berbeda dari syariat Islam. Ridwan Kamil mengatakan tim investigasi terdiri dari berbagai instansi seperti MUI, Ormas Islam, Kemenak, Polisi, dan TNI. Rencananya tim tersebut akan bekerja selama 30 hari ke depan. Jika selama proses investigasi ditemukan pelanggaran secara syariat Islam, maka akan ada tindakan administratif dan hukum. Ridwan Kamil meminta agar pimpinan Ponpes Al Zaitun bersikap kooperatif. Adapun pembentukan tim investigasi ini merupakan hasil dari pertemuan para ulama di Gedung Sate Bandung pada Senin 19 Juni. Para ulama dimintai pendapat seputar polemik yang terjadi di Ponpes Al Zaitun belakangan ini. Diketahui Ponpes Al Zaitun menjadi sorotan setelah didemo ribuan massa pekan lalu. Massa menuntut agar dugaan aliran sesat di Ponpes tersebut diusut tuntas. Ponpes Al Zaitun dituding melakukan kegiatan yang melanggar syariat Islam. Selain itu, pernyataan dari pimpinan Ponpes yakni Panji Gumilang juga menuai kontroversi. Kritikan keras dilayangkan oleh para pemuka agama pada pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Dalam sebuah rekaman video, kini seorang ulama di Aceh juga mengecam Panji Gumilang dan menganggapnya sesat.
Dalam rekaman video, ulama Aceh ini berdiri di atas mimbar masjid. Ia pun dalam ceramahnya mendesak agar polisi segera meringkus Panji Gumilang. Menurutnya, lambannya penanganan terhadap Panji Gumilang akan menyesatkan seluruh umat Islam di Indonesia. Dalam kemarahannya, ulama Aceh tersebut bahkan menyarankan agar aparat kepolisian menembak mati Panji Gumilang. Sebelumnya, Ustadz Abdul Somad atau UAS juga telah memberikan komentar atas kontroversi Panji Gumilang. Melalui dakwahnya, UAS meminta pada publik agar lebih berhati-hati dalam menyekolahkan anaknya di Pondok Pesantren Al Zaitun agar tidak terpapar aliran sesat. Ia pun juga meminta agar pimpinan pondok pesantren tersebut, yakni Panji Gumilang, segera ditangkap kepolisian. Kegiatan silaturahmi kebangsaan ini kita berharap menyamakan persepsi bahwa ada oknum radikalisme yang mengatasnamakan agama di sekitar kita, apalagi mengatasnamakan pesantren. Ini yang akhirnya mencoreng nama pesantren, padahal sejatinya pesantren itu membangun peradaban yang baik. Ini ada hidden curriculum, ini ada sebuah gerakan makar mendirikan negara dalam negara, dan kita berharap dari agenda ini MUI dan Kementerian Agama menindaklanjuti kegiatan ini, termasuk juga membuka hasil penelitian yang lama tentang hasil penelitian yang sudah final dan dibukukan, agar segera membuat fatwa terkait masalah NI dan Al Zaitun sesat dan menyesatkan. Dan Kementerian Agama juga sudah menindaklanjuti, mengambil alih, karena ini sudah sangat membahayakan. Ini bukan gerakan keagamaan, ini gerakan politik. Bahkan ini kita bilang ini kejahatan kemanusiaan atas nama agama. Orang yang sudah bergabung akan dihancurkan ekonominya, dihancurkan akhlak dan akidahnya, dihancurkan masa depannya. Ini atas nama agama, dan ini besar di pondok pesantren. Ini sangat membahayakan. Kalau negara tidak bertindak, ya ini akan membahayakan kedaulatan negara. Ini kan sepertinya isu yang akan menjelang tahun politik. Apakah memang sengaja mencari sensasi atau memang sengaja dia pengen menebar kebencian pada masyarakat? Sejatinya memang ini ada gerakan makar dari dulu. Dan NI ini memang mengkolaborasi ajaran NI dengan ajaran Isa Bugis dan lembaga kerasulan. Dari awal terbentuknya memang dia sudah mengajarkan makar dan mengajarkan kebencian kepada orang. Namun di permukaan ajaran Isa Bugis ini seolah-olah mereka toleran, karena ajaran Isa Bugis ini adalah dia kolaborasi, sinkretisme agama, penggabungan beberapa agama menjadi satu dan selalu menggunakan logika akal. Yang tidak masuk akal tidak akal. Makanya rukun Islam pun dirubah, termasuk haji nggak perlu ke Mekah, haji ada di Indramayu Jawa Barat di Al Zaitun, terus sholat belum diwajibkan, dosa bisa ditebus. Nah ini gerakan-gerakan ini kan gerakan clandestine, gerakan bawah tanah, dan informasi ini sudah ada di tangan MUI dan Kementerian Agama pada saat itu yang dihasilkan. Jadi cukup dibuka saja, saya rasa masyarakat sudah tahu, buat fatwa, dan ini menjadi landasan aparat untuk menindak Al Zaitun juga secara hukum. Karena banyak kasus tanah yang tidak selesai, yang hanya dibayar uang muka, minta sertifikatnya sampai sekarang tidak dibayar. Ada kasus-kasus hukum juga, misalnya dana BOS itu tidak ditransfer ke rekening yayasan, tapi ditransfer ke rekening atas nama AS Panji Gumilang. Ini kan sudah pelanggaran hukum. Jadi kita berharap negara hadir. Kita punya intelijen, ada BIN, ada BAIS, ada Baintelkam, punya Menko Polhukam. Kita berharap kementerian dan lembaga sinergi. Ini bukan hanya kasus tahunan, ini tragedi kemanusiaan. Dan kita tidak berharap ini berlarut-larut, sehingga nanti orang akan trauma dengan pesantren, takut ke pesantren, anaknya nanti takut dianggap radikal dan lain sebagainya. Ini oknum. Dan kita kasihan kepada para korban yang sudah menyekolahkan di sana. Ada yang stres, depresi, bahkan gila. Karena mungkin dijali dengan masalah doktrin dia tidak kuat. Karena 80% di Al Zaitun itu adalah santri yang orang tuanya anggota NI, termasuk karyawan, muadzaf, eksponen itu adalah orang NI. Tapi ada 20% santri yang korban promosi Al Zaitun, yang dia hanya melihat pesantren mega, sekolahan ke sana. Anaknya nakal mungkin juga cemplungin ke pesantren karena mungkin orang tuanya orang kaya, karena memang biayanya cukup tinggi. Tapi kalau yang 80% itu memang ada subsidi bagi anggota NII agar untuk menyekolahkan menjadi santri anaknya di Al Zaitun. Jadi kalau Kementerian Agama hanya melihat kurikulumnya, ya tidak ada yang aneh. Tapi kalau hidden kurikulum, ini adalah gerakan intelijen, dan saya rasa istana juga harus turun tangan, menghukam. Kita punya intelijen. Jadi jangan sampai seolah-olah intelijen tidak bergerak. Ini adalah gerakan yang sangat membahayakan kedaulatan bangsa. Yang diketahui Mas Ken sendiri selama berada di dalam Al Zaitun, yang paling menonjol penyimpangannya itu apa? Menghalalkan segala cara dalam hal infak bukan infak sebenarnya, iuran paksa. Jadi di NI ada namanya
harta ini adalah diambil oleh pimpinan. Ayatnya adalah ambillah sedekah dari mereka untuk membersihkan diri. Jadi ada yang sampai jual tanah, jual rumah. Terus tadi sholat juga belum diwajibkan, bukan dilarang ya, tapi belum diwajibkan. Jadi mereka mengatakan negara Indonesia masih jahiliyah, masih Mekah, hukumnya bukan hukum Islam, hukumnya Pancasila, tauhid, demokrasi, haram. Jadi ya sholat itu besok ketika negara Islam sudah menang. Jadi sholat bagi mereka adalah sholatnya cari duit, cari orang, menegakkan program negara, karena mereka dididik menjadi seorang negarawan, bukan agamawan. Makanya nggak heran kan sholatnya di Al Zaitun pakai jas, pakai dasi, ya karena mereka pada dasarnya belum diwajibkan kok, dan mereka suka-suka dia karena ini akan membuat mazhab baru, pemikiran baru, dan menurut saya ini bahaya sekali, apalagi syahadat mereka juga dirubah. Syahadatnya bukan tiada Tuhan selain Allah, tapi tiada negara kecuali negara Islam. Barang siapa negara selain negara Islam maka kafir. Nah, ini modus-modus pengkafiran ini sangat membahayakan dan membuat perpecahan di masyarakat. Tadi sempat dijelaskan ya perekrutan saat orang masuk Al Zaitun. Ya, rekrutannya mereka menggunakan sugesti-sugesti agama dan biasanya menggunakan pertemanan, dan mereka seperti multi level marketing. Pemahaman yang dia yakini itu bukan hanya untuk dia sendiri, tapi harus disampaikan kepada orang lain. Satu merekrut 5, 10, 20, dan dia tidak akan pernah berhenti sebelum mendapatkan pemikiran baru yang menurut dia lebih bagus dari yang dia yakini saat itu. Jadi sakaunya lebih sakau ini daripada narkoba. Kalau narkoba nanti direhabilitasi, dosisnya dikurangi bisa sembuh. Ini merasa paling benar. Ini mewarisi sifat iblis, merasa yang lain neraka semua, surga hanya dia. Yang lain kafir semua, yang beriman hanya dia. Ini kan bahaya sekali. Biasanya berapa lama itu perekrutan doktrin-doktrinnya? Tergantung calon korban. Biasanya dulu kita merekrut maksimal 2 jam saja. Kita sudah pastikan orang yang bawa laptop, bawa dompet, bawa elektronik harus pindah tangan tanpa hipnotis, tanpa gedam. Murni sebuah dialog pengkondisian yang disugesti dengan sugesti agama. Ada istilah untuk menguasai orang yang bodoh, bungkuslah sesuatu yang batil dengan agama. Merampok nggak apa-apa, tapi ini ayatnya. Ini dalam kondisi perang, harta musuh bisa dipakai untuk perjuangan. Namanya fa'i atau hunimah, harta perampasan perang. Boleh dipakai untuk perjuangan. Jadi harta orang lain, termasuk harta orang tua, ketika masih belum berbaiat kan kafir juga. Boleh dicuri, boleh di modus-modus kehilangan barang dan lain sebagainya. Jadi sebelum kita selamatkan orang tua, katanya selamatkan dulu hartanya. Ini kan bahaya sekali. Yang akhirnya menjadi legalisasi kriminal atas nama agama. Sudah ada berapa ribu korban ini? Laporan yang kayak ini Kris Center sudah puluhan ribu. Dan terakhir kita yang paling banyak yang kita tangani yang sudah kembali ke NKRI di Sumatera Barat, satu sesi kita ada 1.157 anggota NII, ex-NII yang kembali ke NKRI di Jambi, di Riau, di Sumsel, di Maren Lampung, di Jawa Barat, Jawa Tengah, seluruh tersebar di kita. Bagaimana supaya mereka bisa kembali kepada masyarakat, dan ini menjadi warning agar berhati-hati, karena tidak cukup modal semangat saja kita dalam belajar agama, tapi juga harus dengan ilmu yang benar. Karena kalau hanya modal semangat, kalah debat, nanti akan mudah terpapar juga ke sana. Pendiri Negara Islam Indonesia atau NII Krisis Center sekaligus mantan pengurus Ponpes Al Zaitun Ken Setiawan membeberkan kesaksiannya. Ia secara terang-terangan menyebut praktek yang dilakukan Ponpes Al Zaitun Indramayu adalah gerakan makar. Dikutip dari tribunjabar.id, hal itu ia sampaikan setelah kegiatan silaturahmi kebangsaan di Ponpes Hidayatul Tholibin di Desa Karanganyar, Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pada Minggu 18 Juni. Ia menyebut pihak Ponpes melakukan gerakan politik untuk mendirikan negara di dalam negara. Pemerintah pun diminta untuk cepat bertindak. Menurutnya, jika pergerakan tersebut dibiarkan, maka akan membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ken Setiawan menerangkan, MUI dan Kemenak sebenarnya sudah mengetahui perihal gerakan tersebut. Kedua lembaga itu bahkan sudah melakukan penelitian yang sejak lama. Ia pun lantas meminta kepada MUI dan Kemenak untuk membuka hasil penelitian tersebut kepada publik, sehingga fatwa untuk NII dan Al Zaitun segera dikeluarkan. Desakan Ken ini disampaikan karena Al Zaitun sudah sangat membahayakan. Ia berujar NII di sana mengkolaborasikan ajaran Islam Bugis dan kelembagaan kerasulan. Dari awal terbentuk Ponpes setempat memang sudah mengajarkan
makar, dan kebencian. Namun di permukaan mereka seolah-olah toleran. Ken Setiawan menyampaikan Ponpes Al Zaitun juga merubah rukun Islam. Salah satunya haji tidak perlu ke Mekah dan Madinah. Bahkan ibadah haji bisa dilaksanakan di Indramayu, Jawa Barat, yakni dengan cara mengelilingi Ponpes Al Zaitun seluas 1.200 hektar dengan menggunakan mobil. Melempar jumroh pun bukan memakai batu, melainkan memakai sak semen. Sementara banyak sak semen, semakin banyak sak semen, maka jemaah itu semakin saleh. Selain itu ada penyimpangan lain, yakni dosa yang bisa ditebus dengan membayar uang. Kemudian sholat juga belum diwajibkan. Mereka menilai negara Indonesia ini masih jahiliyah. Hal ini karena hukumnya bukan hukum Islam, tetapi hukumnya adalah Pancasila. Ken Setiawan berkata, para jemaah baru diwajibkan untuk sholat nanti ketika negara Islam sudah menang. Tidak hanya itu, Ponpes Al Zaitun juga merubah kalimat syahadat. Syahadat yang mereka ucapkan bukan tiada Tuhan selain Allah, melainkan tiada negara selain negara Islam. Dikatakan negara di luar negara Islam menurut pemahaman Ponpes Al Zaitun adalah kafir. Semua itu ada di hidden curriculum yang diajarkan di Ponpes setempat. Pada kesempatan itu, Ken Setiawan kembali meminta agar MUI dan Kemenak bisa membuka hasil penelitian dan segera membuat fatwa bagi Ponpes Al Zaitun. Ada hidden curriculum. Ini ada sebuah gerakan makar mendirikan negara dalam negara, dan kita berharap dari agenda ini MUI dan Kementerian Agama menindaklanjuti kegiatan ini, termasuk juga membuka hasil penelitian yang lama tentang hasil penelitian yang sudah final dan dibukukan agar segera membuat fatwa terkait masalah NI dan Al Zaitun sesat dan menyesatkan. Dan Kementerian Agama juga segera menindaklanjuti, mengambil alih, karena ini sudah sangat membahayakan. Ini bukan gerakan keagamaan, ini gerakan politik. Bahkan ini kita bilang ini kejahatan kemanusiaan atas nama agama. Orang yang sudah bergabung akan dihancurkan ekonominya, dihancurkan akhlak dan akidahnya, dihancurkan masa depannya. Ini atas nama agama, dan ini besar di pondok pesantren. Ini sangat membahayakan. Kalau negara tidak bertindak, ya ini akan membahayakan kedaulatan negara. Sejatinya memang ini ada gerakan makar dari dulu. Dan NI ini memang mengkolaborasi ajaran NI dengan ajaran Isa Bugis dan lembaga kerasulan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat langsung bereaksi terkait polemik Ponpes Al Zaitun di Indramayu yang disebut-sebut mengajarkan aliran sesat. Pemprov Jabar akan menggelar pertemuan dengan 300 kiai dan ulama untuk menindak ponpes tersebut. Dikutip dari wartakotalive.com pada Senin 19 Juni, hal ini ditegaskan oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, UU Ruzanul Ulum. Ia menerangkan rencananya 300 kiai akan berkumpul di kantor Pemprov Jabar Gedung Sate pada Senin hari ini. Wakil Kepala Daerah Jawa Barat ini menjelaskan gelaran pertemuan tersebut untuk menyikapi polemik pondok pesantren atau Ponpes Al Zaitun. UU menjelaskan langkah ini merupakan perintah dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dijelaskan 300 kiai dan ulama yang diundang terdiri dari sejumlah ormas Islam, Kemenak, MUI, dan pimpinan pondok pesantren. Orang nomor 2 di Jawa Barat tersebut berharap keputusan hasil musyawarah bisa meredam konflik antara santri Al Zaitun dan warga sekitar Indramayu. UU pun meminta kepada masyarakat agar bersabar dan tidak melakukan pengerahan massa ke Ponpes Al Zaitun. Wakil Gubernur juga berharap warga Indramayu percaya dengan pemerintah, sehingga masalah ini bisa diselesaikan dengan arif dan bijaksana sesuai dengan norma yang ada. Ia juga mengimbau agar warga tidak main hakim sendiri dalam menyikapi pesantren Al Zaitun. Diketahui sebelumnya Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jawa Barat langsung bereaksi soal Ponpes Al Zaitun di Indramayu. MUI Jabar menilai ajaran ponpes itu sudah mengarah kepada kesesatan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil didesak untuk segera bertindak menyelesaikan berbagai konflik yang selama ini terjadi terkait keberadaan ponpes tersebut. Sekretaris MUI Jawa Barat Rafani Ahyar mengatakan pihaknya meminta Gubernur Jawa Barat menegur Ponpes Al Zaitun. Menurutnya sudah banyak pernyataan kontroversial yang dikeluarkan oleh pimpinan Ponpes Al Zaitun hingga memancing emosi umat Muslim. Termasuk mereka mengucapkan Assalamualaikum memakai bahasa
salam Yahudi. Terkait ibadah haji, Panji Gumilang juga kerap menyebut tidak perlu ke Mekah karena Indonesia juga tanah suci. Penyimpangan lainnya adalah soal bercampurnya jemaah laki-laki dan jemaah perempuan. Hal ini tampak dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri di Al-Zaitun. Pada saat sholat Id lalu, di Al-Zaitun jemaah perempuan diperbolehkan untuk berada di saf terdepan di belakang imam. Rekaman videonya bahkan sempat tersebar luas di media sosial. Rafani mengatakan MUI Jabar sudah melakukan pertemuan dengan Pemprov Jabar, Polda Jabar, dan Kodam 3 Siliwangi. Hal tersebut untuk menyikapi adanya dugaan ajaran sesat di Ponpes Al-Zaitun tersebut. Jadi minimal saya akan mengundang 300 kiai. Di situ ada Ormas, ada Kemenag, ada MUI, dan juga ada pimpinan pondok pesantren. Karena tidak semua pimpinan pondok pesantren, ulama, syaihul masaih masuk kepada pengurus MUI. Tidak semua masuk pada Ormas. Ormas Islam maksud saya, bukan Ormas kemasyarakatan. Nah, oleh karena itu harapan kami tidak terulang lagi pengerahan massa kepada pondok pesantren, karena pondok pesantren juga kan nanti akan bergerak. Mereka juga tidak mau terjadi hal yang tidak diinginkan untuk menjaga citra dari pondok pesantren, dalam pesantren juga bergerak. Ya seperti itu ada. Jadi hentikan gerakan-gerakan itu, percayakan terhadap pemerintah. Pemerintah insya Allah akan sebijaksana mungkin, seadil mungkin, sesuai dengan norma yang ada dan sesuai dengan normatif yang ada. Sejumlah kejanggalan Pondok Pesantren Al-Zaitun Indramayu, Jawa Barat dibongkar mantan pengurusnya. Ken Setiawan yang pernah menjadi pengurus Ponpes Al-Zaitun tahun 2000 hingga 2002 menyebut praktik yang dilakukan Ponpes Al-Zaitun Indramayu adalah gerakan makar. Ia sebagai pendiri Negara Islam Indonesia Crisis Center menjelaskan upaya Ponpes Al-Zaitun untuk mendirikan negara di dalam negara. Pemerintah pun diminta untuk cepat bertindak. Mengingat jika dibiarkan, pergerakan tersebut akan membahayakan keutuhan negara. Dikutip dari Tribun Jabar, menurut Ken Setiawan, MUI dan Kemenag sebenarnya sudah mengetahui perihal gerakan tersebut. Kedua lembaga itu bahkan disampaikan Ken sudah melakukan penelitian sejak lama. Ia pun meminta kepada MUI dan Kemenag untuk membuka hasil penelitian tersebut kepada publik. Menurut pria yang pernah menjadi pengurus Ponpes Al-Zaitun tahun 2000 hingga 2002 itu, NII di sana mengkolaborasikan ajaran Islam Bugis dan kelembagaan kerasulan. Dari awal terbentuk, Ponpes setempat memang sudah mengajarkan makar dan kebencian. Namun di permukaan mereka seolah-olah toleran. Ponpes Al-Zaitun juga disebut merubah rukun Islam. Salah satunya, haji tidak perlu ke Mekah dan Madinah. Haji cukup di Indramayu, Jawa Barat dengan cara mengelilingi Ponpes Al-Zaitun seluas 1.200 hektar dengan menggunakan mobil. Melempar jumrah pun menurutnya bukan memakai batu, melainkan memakai sak semen. Semakin banyak sak semen, maka jemaah itu semakin saleh. Penyimpangan lainnya adalah dosa bisa ditebus dengan membayar uang, kemudian sholat juga belum diwajibkan. Mereka menilai negara Indonesia ini masih jahiliyah, sehingga hukumnya bukan hukum Islam, namun hukumnya adalah Pancasila. Ken Setiawan melanjutkan, para jemaah baru diwajibkan untuk sholat nanti ketika negara Islam sudah menang. Tak hanya itu, Ponpes Al-Zaitun juga merubah kalimat syahadat. Syahadat yang mereka ucapkan bukan tiada Tuhan selain Allah, melainkan tidak ada negara selain negara Islam. Negara di luar negara Islam menurut pemahaman Ponpes Al-Zaitun adalah kafir. Semua itu ada di hidden kurikulum yang diajarkan di Ponpes setempat. Pada kesempatan itu, Ken Setiawan kembali meminta agar MUI dan Kemenag bisa membuka hasil penelitian yang lalu dan segera membuat fatwa bagi Ponpes Al-Zaitun. Ex-pengurus Pondok Pesantren Al-Zaitun Indramayu Ken Setiawan mengungkapkan adanya kaitan antara pimpinan pondok pesantren tersebut dengan sebuah organisasi yang dilarang di Indonesia. Pimpinan Ponpes Al-Zaitun Syekh Panji Gumilang sangat berkaitan dengan organisasi terlarang Negara Islam Indonesia atau NII. Hal itu disampaikan oleh Ken seusai kegiatan silaturahmi kebangsaan di Ponpes Hidayatul Tholibin di Desa Karanganyar, Pasekan, Indramayu pada Minggu 18 Juni 2023. Panji Gumilang disebut sangat dekat dengan tokoh-tokoh NII.
Pasalnya Panji dianggap cerdas karena merupakan lulusan Pondok Modern Gontor. Ken mengatakan Panji menggunakan cover perdamaian dan toleransi agar baiatnya dengan NII tak tampak. Terlebih di balik kemegahan ponpes tersebut memiliki tujuan gerakan bawah tanah untuk mendirikan negara Islam dengan memanfaatkan isu agama sebagai tameng. Menurut pria yang pernah menjadi pengurus Ponpes Al Zaitun pada tahun 2000 hingga 2020 hingga 2002 tersebut, NII di sana mengkolaborasikan ajaran Islam Bugis dan kelembagaan kerasulan. Dari awal terbentuk Ponpes setempat memang sudah mengajarkan makar dan kebencian. Namun di permukaan mereka seolah-olah toleran. Dalam ajarannya di Ponpes, semua cara dihalalkan untuk mendapatkan uang, mulai mencuri, merampok, bahkan juga zina. Di samping itu, menurut Ken Setiawan, Ponpes Al Zaitun melakukan penyelewengan rukun Islam dan mengkafirkan orang di luar negara Islam. Ia juga menyebutkan bahwa pengikut Pondok Pesantren Al Zaitun ada haji sendiri. Tiap 1 Muharram, seluruh jemaah yang ada di Indonesia yang bergabung dengan kelompok NII itu berkumpul di sana. Mereka melakukan tawaf bukan keliling Ka'bah, melainkan keliling Al Zaitun 1.200 hektar area menggunakan mobil. Lebar jumroh yang seharusnya menggunakan batu kecil diganti menggunakan sak semen. Semakin besar sak semen, maka akan menunjukkan kesolehan orang yang melemparnya. Ken Setiawan menilai apa yang dilakukan oleh Ponpes Al Zaitun membuat jelek nama pesantren tersebut. Ia juga berharap pemerintah bisa turun tangan untuk menyelesaikan persoalan ini. Mari kita bersuara. Jangan sampai persoalan ini menjadi polemik terus-menerus, dan kita juga berharap aparat ketika sudah nanti ada tindak lanjut dari tokoh agama, tokoh masyarakat, dari lembaga MUI, dari Kemenang juga menindak, karena ini juga persoalan serius. Ini maka mendirikan negara dalam negara, tapi bungkusnya canggih sekali, pesantren besar di Asia Tenggara. Jadi kalau orang awam hanya melihat covernya, ya bagus, kurikulumnya menang, tapi ada hidden kurikulum lah, ini yang tidak disampaikan, dan kita berharap juga aparat dalam hal ini dari badan negara, dari BAIS, dari Baitul. Ken Setiawan, ex-pengurus Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu, disebut hanya membutuhkan waktu maksimal 2 jam untuk membuat calon jemaah menyerahkan barang berharga mereka. Proses perekrutan jemaah atau santri Al Zaitun juga terbilang cukup mencengangkan. Para pengurus tak melakukan hipnotis, namun sugesti-sugesti agama dan dialog antar pengurus dan calon jemaah. Sugesti yang berisi pemahaman soal ajaran mereka ini kemudian membuat para calon jemaah luluh hingga menyerahkan barang berharga ke pondok. Ken menyebutkan kondisi jemaah yang sudah terkena sugesti bisa sakau, melebihi orang yang mengonsumsi narkoba. Dalam merampas harta jemaah itu, pihak Ponpes Al Zaitun bahkan menghalalkan segala cara dan kepada siapa saja termasuk orang tua. Ia bahkan menyebutkan jika ada pilihan harus menyelamatkan nyawa orang tua atau harta orang tua, di jemaah didoktrin untuk lebih memilih menyelamatkan hartanya terlebih dahulu. Ken yang juga merupakan pendiri NII Crisis Center tersebut menerima banyak laporan soal praktik tersebut. Dari ex-NII yang sudah kembali ke NKRI ada sebanyak 1.150 orang. Ken yang pernah menjadi pengurus Ponpes Al Zaitun pada tahun 2000 hingga 2002 lalu mengungkapkan pihak Ponpes melakukan praktik pemerasan harta jemaah dengan menggunakan ayat Al-Quran. Ken Setiawan menyampaikan surat Al-Quran At-Tadabbur digunakan untuk menarik iuran paksa atau infak dengan dalil infak sodakoh. Selain dengan menggunakan uang, Ken Setiawan juga menyebut para jemaah bisa membayar infak dengan hal lainnya, seperti menjual diri, bahkan ada juga yang sampai menjual anak kandung mereka sendiri. Lebih kejamnya lagi, setelah dijual, orang tuanya bahkan tidak diperbolehkan lagi melihat anak mereka. Ken sendiri mengaku tidak bisa membayangkan perasaan orang tersebut karena tindakan yang dilakukan oleh Ponpes Al Zaitun. Tidak sedikit jemaah yang menjadi gila karena depresi. Tak hanya itu, ada juga jemaah perempuan yang sampai menjual diri demi infak yang diminta oleh Ponpes Al Zaitun. Bahkan ada pula yang sampai rela disetubuhi oleh 4 orang laki-laki hanya untuk memenuhi infak tersebut. Dan menyebutkan Ponpes Al Zaitun menghalalkan segala cara
untuk iuran paksa ini dengan dalil ayat surat Al-Quran Tadabur ayat 103 yang menjelaskan arti dari ayat tersebut adalah ambillah zakat dari sebagian harta mereka dan dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Arti tersebut kemudian disalahartikan. Menurut Ken, oleh Ponpes Al Zaitun mengartikannya dengan menggunakan fi'il amar atau kata kerja perintah. Kemudian diyakini oleh Jemaah NII hanya dengan mengeluarkan harta kepada Ponpes Al Zaitun, maka seseorang itu dapat membersihkan dirinya dari dosa dan suci kembali seperti bayi yang baru lahir. Dalam hal ini, Ken mengaku sangat kasihan dengan para korbannya. Selain diperas harta benda mereka dan dirusak akidahnya, pihak Ponpes Al Zaitun juga merusak masa depan para jemaah. Ya, rekrutannya mereka menggunakan sugesti-sugesti agama dan biasanya menggunakan pertemanan dan mereka seperti multi level marketing. Pemahaman yang dia yakini itu bukan hanya untuk dia sendiri, tapi harus disampaikan kepada orang lain. Satu merekrut 5, 10, 20 dan dia tidak akan pernah berhenti sebelum mendapatkan pemikiran baru yang menurut dia lebih bagus dari yang dia yakini saat itu. Jadi sakaunya lebih sakau ini daripada narkoba. Kalau narkoba nanti direhabilitasi, dosisnya dikurangi bisa sembuh. Ini merasa paling benar. Ini mewarisi sifat iblis, merasa yang lain neraka semua, surga hanya dia. Yang lain kafir semua, yang beriman hanya dia. Ini kan bahaya sekali. Biasanya berapa lama itu perekrutan doktrin-doktrinnya? Tergantung calon korban. Biasanya dulu kita merekrut maksimal 2 jam saja. Kita sudah pastikan orang yang bawa laptop, bawa dompet, bawa elektronik harus pindah tangan tanpa hipnotis, tanpa gedam. Murni sebuah dialog pengkondisian yang disugesti dengan sugesti agama. Ada istilah untuk menguasai orang yang bodoh, bungkuslah sesuatu yang batil dengan agama. Merampok nggak apa-apa, tapi ini ayatnya. Ini dalam kondisi perang, harta musuh bisa dipakai untuk perjuangan. Namanya fa'i atau ghanimah, harta perampasan perang. Boleh dipakai untuk perjuangan. Jadi harta orang lain, termasuk harta orang tua, ketika masih belum berbaiat kan kafir juga. Boleh dicuri, boleh di modus-modus kehilangan barang dan lain sebagainya. Jadi sebelum kita selamatkan orang tua, katanya selamatkan. Ponpes Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat kini menjadi sorotan publik lantaran ajaran-ajaran yang disebut-sebut sesat. Sorotan kali ini datang dari pendiri Negara Islam Indonesia atau NII Crisis Center, Ken Setiawan yang juga merupakan mantan pengurus Ponpes tersebut. Ia membeberkan para jemaah bisa membayar infak dengan hal lain, termasuk menjual anak kandung mereka. Dikutip dari tribunjabar.id pada Senin 19 Juni, hal ini Ken sampaikan seusai kegiatan silaturahmi kebangsaan di Ponpes Hidayatul Tholibin di Desa Karanganyar, Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu pada Minggu kemarin. Ia menerangkan pihak Ponpes melakukan praktek pemerasan harta jemaah dengan menggunakan ayat Al-Quran. Karena 80% di Al Zaitun itu adalah santri yang orang tuanya anggota NII. Pendiri Negara Islam Indonesia Crisis Center, Ken Setiawan menyebut pendirian Pondok Pesantren Al Zaitun sebagai kedok untuk mendirikan negara Islam. Mereka dinilai menggunakan dalil Al-Quran agar dianggap pro pemerintah. Ken menyebut pimpinan Ponpes Al Zaitun Indramayu, Syekh Panji Gumilang sangat berkaitan erat dengan organisasi terlarang Negara Islam Indonesia. Ia lantas membeberkan bahwa visi misi NII mendirikan negara Islam, yakni melanjutkan perjuangan DITII Kartosuwiryo. Saat ini mereka setidaknya memiliki 9 komandemen wilayah atau KW. KW 1 ada di Priangan Utara, KW 2 Jateng, KW 3 Jatim, KW 4 Makassar, KW 5 Kalimantan, kemudian KW 6 di Aceh, KW 7 Jabar Priangan Selatan, KW 8 Lampung, dan KW 9 Jakarta Raya. Dalam ajarannya Ponpes Al Zaitun ada lembaga kerasulan dan siasat perang dengan cover perdamaian dan toleransi. Hal itu sebagai kedok untuk menutupi jika mereka tak pro pemerintah. Di balik kemegahan Ponpes pimpinan Panji Gumilang, Ken menyebut memiliki tujuan tersembunyi, yaitu gerakan bawah tanah untuk mendirikan negara Islam dengan modus memanfaatkan isu agama sebagai tamengnya. Dalam ajarannya, Panji dinilai membolehkan mencuri hingga merampok.
Karena 80% di Al Zaitun itu adalah santri yang orang tuanya anggota NI, termasuk karyawan, muadhof, eksponen itu adalah orang NI. Tapi ada 20% santri yang korban promosi Al Zaitun, yang dia hanya melihat pesantren mega, sekolahan ke sana. Anaknya nakal mungkin juga cemplungin ke pesantren karena mungkin orang tuanya orang kaya, karena memang biayanya cukup tinggi. Tapi kalau yang 80% itu memang ada subsidi bagi anggota NII agar untuk menyekolahkan menjadi santri anaknya di Al Zaitun. Menko Polhukam, kita berharap kementerian dan lembaga sinergi. Mantan pengurus Pondok Pesantren Al Zaitun, Ken Setiawan, menyentil Menko Polhukam Mahfud MD terkait sejumlah pelanggaran hukum yang diduga dilakukan pemimpin Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Pelanggaran yang dimaksud terkait dana bos hingga pembelian tanah. Ken menyebut hingga saat ini masih banyak masalah tanah yang belum selesai. Mulai dari tanah yang dibayar hanya di muka tetapi sudah diminta sertifikat hingga tak dibayar. Ia juga menyinggung soal dana bos. Menurut Ken, uang tersebut tidak ditransfer ke rekening Ponpes melainkan ke rekening Syekh Panji. Oleh karena itu, ia meminta agar pemerintah mulai dari Menko Polhukam hingga intelijen bersinergi mengusut kasus tersebut. Bahkan pihak istana juga diharapkan ikut turun tangan. Menurut Ken, apabila negara tak bertindak akan membahayakan tatanan negara. Pendiri Negara Islam Indonesia Crisis Center itu lantas meminta Majelis Ulama Indonesia juga membuat fatwa untuk menindak Ponpes Al Zaitun. Negara hadir. Kita punya intelijen, ada BIN, ada BAIS, ada Baintelkam, punya Menko Polhukam. Kita berharap kementerian dan lembaga sinergi. Ini bukan hanya kasus tahunan, ini tragedi kemanusiaan. Dan kita tidak berharap ini berlarut-larut, sehingga nanti orang akan trauma dengan pesantren, takut ke pesantren, anaknya nanti takut dianggap radikal dan lain sebagainya. Yang ini oknum. Dan kita kasihan kepada para korban yang sudah menyekolahkan di sana. Ada yang stres, depresi, bahkan gila. Karena mungkin dijali dengan masalah doktrin dia tidak kuat. Karena 80% di Al Zaitun itu adalah santri yang orang tuanya anggota NI, termasuk karyawan, muadhof, eksponen itu adalah orang NI. Tapi ada 20% santri yang korban promosi Al Zaitun. Aksi kontroversial Panji Gumilang, pimpinan Ponpes Al Zaitun, menuai komentar pedas dari ulama Ustadz Abdul Somad atau UAS. Ada 3 poin yang ia sampaikan, mulai dari peringatkan soal aliran sesat dan sindiran pada Panji Gumilang soal salam Yahudi. Hingga yang terakhir, ia bahkan meminta agar Panji Gumilang segera ditangkap. Adapun komentar UAS soal Pondok Pesantren Al Zaitun ini disampaikan melalui kanal YouTube Ustadz Abdul Somad Official belum lama ini. Berikut sederet komentar pedas UAS untuk Panji Gumilang. Pertama, ia mengingatkan pada masyarakat untuk berhati-hati dengan aliran sesat. Dalam video, UAS meminta orang tua agar berhati-hati menyekolahkan anak. Ia meminta agar tidak terlena memasukkan anak ke pondok pesantren yang memiliki bangunan megah, namun justru di dalamnya diajarkan aliran-aliran sesat. Selanjutnya, UAS lantas menirukan lagu yang menurutnya memiliki arti salam yang biasa dilakukan oleh kaum tertentu. Hal ini menyindir Ponpes Al Zaitun yang melakukan salam Yahudi, yakni Hafenu Shalom Alaihim. Hingga kemudian yang ketiga, UAS meminta agar Panji Gumilang untuk segera ditangkap. Menurutnya, pimpinan Ponpes Al Zaitun tersebut merupakan antek-antek dari kaum tertentu. Sebagai informasi, mencuatnya kisruh soal Ponpes Al Zaitun ini buntut dari adanya aksi unjuk rasa warga pada Kamis 15 Juni lalu atas dugaan adanya aliran sesat. Adapun kini ratusan kiai telah menentukan nasib Ponpes tersebut. Tinggal menunggu waktu diumumkan oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Kesimpulan sudah disampaikan, tapi yang berhak memutuskan dan menyampaikan adalah Bersamaan dengan hebohnya Ponpes Al Zaitun, kini beredar kabar bahwa selama ini petinggi Al Zaitun Panji Gumilang diduga dibackingi oleh partai politik yang punya andil besar di Indonesia. Bahkan dalam narasi tersebut dikatakan buntut backingan ini, Ponpes Al Zaitun yang selalu membuat kontroversi tak pernah mendapatkan teguran.
Narasi soal backingan Ponpes Al Zaitun ini diutarakan dalam sebuah kanal YouTube, yakni Guru Kempul. Dalam video 20 menit yang ada, Ponpes Al Zaitun diduga dibackingi petinggi partai di Indonesia. Bahkan diduga sampai banyak juga petinggi di Indonesia yang juga datang dan memberikan dukungan pada Ponpes tersebut. Terkait kebenaran narasi ini, pihak-pihak terkait belum juga ada yang memberikan tanggapan dan buka suara. Kontroversi Ponpes Al Zaitun semakin mencuat sejak beberapa waktu terakhir. Puncaknya adalah saat Ponpes Al Zaitun didemo oleh warga pada Kamis 15 Juni 2023. Terbaru kini Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersama dengan MUI dan para ulama sepakat akan membentuk tim investigasi untuk konfirmasi pada pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Jika selama proses investigasi ditemukan pelanggaran secara syariat Islam, maka akan ada tindakan administratif dan juga hukum. Menurut Kang Emil, upaya tersebut merupakan langkah dari pemerintah dalam merespons keresahan masyarakat selama ini. Saya sudah melaksanakan tugas dari Pak Gubernur bertemu rapat dengan para kiai, tetapi untuk lebih lanjut nanti Pak Gubernur yang akan menyampaikan, karena apa yang diputuskan barusan belum tentu menjadi keputusan yang final. Pemimpin yang membuat sebuah keputusan yang memiliki kewenangan, yaitu Pak Gubernur. Keputusan sementara ini seperti apa, Pak? Saya tidak bisa menyebutkan. Berapa, Pak? Apa Berapa? yang dibahas tadi, Pak? Poin apa aja yang dibahas tadi, Saya Pak? tidak bisa menyebutkan, pokoknya gitu aja. Nanti yang menyampaikan itu adalah Pak Gubernur, karena Pak Gubernur akan memberikan keputusan. Saya hanya menyampaikan hasil daripada rapat ini dengan Kesbangpol dan juga Birokesa dan para kiai. Kiainya berapa tokoh, Pak? Berapa tokoh? Banyak sekali, Pak. Banyak sekali kiai. Hampir 2 jam sepertinya alot sekali pembahasannya, Pak. Ya, karena mereka pembahasannya tentang apa, Pak? Bapak tadi belum menyampaikan pembahasan tentang apa? Pembahasan tentang Al-Zaitun. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membentuk tim investigasi untuk mengusut dugaan penyimpangan di Pondok Pesantren Al Zaitun. Hal ini dilakukan menyusul gelombang protes dari sejumlah ulama dan masyarakat. Mereka menyoroti pernyataan kontroversial dari pimpinan Ponpes dan pelaksanaan ibadah yang dianggap berbeda dari syariat Islam. Ridwan Kamil mengatakan tim investigasi terdiri dari berbagai instansi seperti MUI, Ormas Islam, Kemenak, Polisi, dan TNI. Rencananya tim tersebut akan bekerja selama 30 hari ke depan. Jika selama proses investigasi ditemukan pelanggaran secara syariat Islam, maka akan ada tindakan administratif dan hukum. Ridwan Kamil meminta agar pimpinan Ponpes Al Zaitun bersikap kooperatif. Adapun pembentukan tim investigasi ini merupakan hasil dari pertemuan para ulama di Gedung Sate Bandung pada Senin 19 Juni. Para ulama dimintai pendapat seputar polemik yang terjadi di Ponpes Al Zaitun belakangan ini. Diketahui Ponpes Al Zaitun menjadi sorotan setelah didemo ribuan massa pekan lalu. Massa menuntut agar dugaan aliran sesat di Ponpes tersebut diusut tuntas. Ponpes Al Zaitun dituding melakukan kegiatan yang melanggar syariat Islam. Selain itu, pernyataan dari pimpinan Ponpes yakni Panji Gumilang juga menuai kontroversi. Kritikan keras dilayangkan oleh para pemuka agama pada pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Dalam sebuah rekaman video, kini seorang ulama di Aceh juga mengecam Panji Gumilang dan menganggapnya sesat. Dalam rekaman video, ulama Aceh ini berdiri di atas mimbar masjid. Ia pun dalam ceramahnya mendesak agar polisi segera meringkus Panji Gumilang. Menurutnya, lambannya penanganan terhadap Panji Gumilang akan menyesatkan seluruh umat Islam di Indonesia. Dalam kemarahannya, ulama Aceh tersebut bahkan menyarankan agar aparat kepolisian menembak mati Panji Gumilang. Sebelumnya, Ustadz Abdul Somad atau UAS juga telah memberikan komentar atas kontroversi Panji Gumilang. Melalui dakwahnya, UAS meminta pada publik agar lebih berhati-hati dalam menyekolahkan anaknya di Pondok Pesantren Al Zaitun agar tidak terpapar aliran sesat. Ia pun juga meminta agar pimpinan pondok pesantren tersebut, yakni Panji Gumilang, segera ditangkap kepolisian. Kegiatan silaturahmi kebangsaan ini kita berharap menyamakan persepsi bahwa ada oknum radikalisme yang mengatasnamakan agama di sekitar kita, apalagi mengatasnamakan pesantren, ini yang akhirnya mencoreng nama pesantren. Pada
Padahal sejatinya pesantren membangun peradaban yang baik. Ini ada hidden kurikulum. Ini ada sebuah gerakan makar mendirikan negara dalam negara. Dan kita berharap dari agenda ini MUI dan Kementerian Agama menindaklanjuti kegiatan ini, termasuk juga membuka hasil penelitian yang lama tentang hasil penelitian yang sudah final dan dibukukan agar segera membuat fatwa terkait masalah NI dan Al-Zaitun sesat dan menyesatkan. Dan Kementerian Agama juga segera menindaklanjuti, mengambil alih, karena ini sudah sangat membahayakan. Ini bukan gerakan keagamaan, ini gerakan politik. Bahkan ini kita bilang ini kejahatan kemanusiaan atas nama agama. Orang yang sudah bergabung akan dihancurkan ekonominya, dihancurkan akhlak dan akidahnya, dihancurkan masa depannya. Ini atas nama agama dan ini besar di pondok pesantren. Ini sangat membahayakan. Kalau negara tidak bertindak, ya ini akan membahayakan kedaulatan negara. Ini kan sepertinya isu yang akan menjelang tahun politik. Apakah memang sengaja memang mencari sensasi atau memang sengaja dia pengen menebar kebencian pada masyarakat? Sejatinya memang ini ada gerakan makar dari dulu. Dan NI ini memang mengkolaborasi ajaran NI dengan ajaran Isa Bugis dan lembaga kerasulan. Dari awal terbentuknya memang dia sudah mengajarkan makar dan mengajarkan kebencian kepada orang. Namun di permukaan ajaran Isa Bugis ini seolah-olah mereka toleran karena ajaran Isa Bugis ini adalah dia kolaborasi, sinkretisme agama, penggabungan beberapa agama menjadi satu dan selalu menggunakan logika akal yang tidak masuk akal, tidak akal. Makanya rukun Islam pun dirubah, termasuk haji nggak perlu ke Mekah, haji ada di Indramayu Jawa Barat di Al-Zaitun, terus sholat belum diwajibkan, dosa bisa ditebus. Nah ini gerakan-gerakan ini kan gerakan clandestine, gerakan bawah tanah, dan informasi ini sudah ada di tangan MUI dan Kementerian Agama pada saat itu yang dihasilkan. Jadi cukup dibuka saja, saya rasa masyarakat sudah tahu buat fatwa dan ini menjadi landasan aparat untuk menindak Al-Zaitun juga secara hukum. Karena banyak kasus tanah yang tidak selesai, yang hanya dibayar uang muka, minta sertifikatnya sampai sekarang tidak dibayar. Ada kasus-kasus hukum juga, misalnya dana BOS itu tidak ditransfer ke rekening yayasan, tapi ditransfer ke rekening atas nama AS Panji Gumilang. Ini kan sudah pelanggaran hukum. Jadi kita berharap negara hadir. Kita punya intelijen, ada BIN, ada BAIS, ada Baintelkam, punya Menko Polhukam. Kita berharap kementerian dan lembaga sinergi. Ini bukan hanya kasus tahunan, ini tragedi kemanusiaan. Dan kita tidak berharap ini berlarut-larut sehingga nanti orang akan trauma dengan pesantren, takut ke pesantren, anaknya nanti takut dianggap radikal dan lain sebagainya. Yang ini oknum. Dan kita kasihan kepada para korban yang sudah menyekolahkan di sana. Ada yang stres, depresi, bahkan gila. Karena mungkin dijali dengan masalah doktrin dia tidak kuat. Karena 80% di Al-Zaitun itu adalah santri yang orang tuanya anggota NI, termasuk karyawan, muadzaf, eksponen itu adalah orang NI. Tapi ada 20% santri yang korban promosi Al-Zaitun, yang dia hanya melihat pesantren mega, sekolahan ke sana. Anaknya nakal mungkin juga cemplungin ke pesantren karena mungkin orang tuanya orang kaya, karena memang biayanya cukup tinggi. Tapi kalau yang 80% itu memang ada subsidi bagi anggota NII agar untuk menyekolahkan menjadi santri anaknya di Al-Zaitun. Jadi kalau Kementerian Agama hanya melihat kurikulumnya, ya tidak ada yang aneh. Tapi kalau hidden kurikulum, ini adalah gerakan intelijen dan saya rasa istana juga harus turun tangan, Menpolhukam. Kita punya intelijen. Jadi jangan sampai seolah-olah intelijen tidak bergerak. Ini adalah gerakan yang sangat membahayakan kedaulatan bangsa. Yang diketahui Mas Ken sendiri selama berada di dalam Al-Zaitun, yang paling menonjol penyimpangannya itu apa? Menghalalkan segala cara dalam hal infak. Infak bukan infak sebenarnya, iuran paksa. Jadi di NI ada namanya harta ini adalah diambil oleh pimpinan. Ayatnya adalah ambillah sedekah dari mereka untuk membersihkan diri. Jadi ada yang sampai jual tanah, jual rumah. Terus tadi, sholat juga belum diwajibkan. Bukan dilarang ya, tapi belum diwajibkan. Jadi mereka mengatakan negara Indonesia masih jahiliyah, masih Mekah. Hukumnya bukan hukum Islam, hukumnya Pancasila, tauhid, demokrasi, haram. Jadi ya sholat itu besok ketika negara Islam sudah menang. Jadi sholat bagi mereka adalah sholatnya cari duit, cari orang, menegakkan program negara. Karena mereka dididik menjadi seorang negarawan, bukan agamawan. Makanya nggak heran kan sholatnya di Al-Zaitun pakai jas, pakai dasi, ya karena mereka pada dasarnya belum diwajibkan kok, dan mereka suka-suka dia karena ini akan membuat mazhab baru, pemikiran baru, dan menurut saya ini bahaya sekali, apalagi syahadat mereka juga dirubah. Syahadatnya bukan tiada negara, bukan tiada Tuhan selain Allah, tapi tiada negara kecuali negara Islam.
barang siapa negara selain negara Islam maka kafir. Dan ini modus-modus pengkafiran ini sangat membahayakan dan membuat perpecahan di masyarakat. Tadi sempat dijelaskan ya perekrutan saat orang masuk Al Zaitun. Ya, rekrutannya mereka menggunakan sugesti-sugesti agama dan biasanya menggunakan pertemanan dan mereka seperti multi level marketing. Pemahaman yang dia yakini ini bukan hanya untuk dia sendiri, tapi harus disampaikan kepada orang lain. Satu merekrut 5, 10, 20 dan dia tidak akan pernah berhenti sebelum mendapatkan pemikiran baru yang menurut dia lebih bagus dari yang dia yakini saat itu. Jadi sakaunya lebih sakau ini daripada narkoba. Kalau narkoba nanti direhabilitasi, dosisnya dikurangi bisa sembuh. Ini merasa paling benar. Ini mewarisi sifat iblis, merasa yang lain neraka semua, surga hanya dia. Yang lain kafir semua, yang beriman hanya dia. Ini kan bahaya sekali. Biasanya berapa lama itu perekrutan doktrin-doktrinnya? Tergantung calon korban. Biasanya dulu kita merekrut maksimal 2 jam saja. Kita sudah pastikan orang yang bawa laptop, bawa dompet, bawa elektronik harus pindah tangan tanpa hipnotis, tanpa gedam. Murni sebuah dialog pengkondisian yang disugesti dengan sugesti agama. Ada istilah untuk menguasai orang yang bodoh, bungkuslah sesuatu yang batil dengan agama. Merampok nggak apa-apa, tapi ini ayatnya. Ini dalam kondisi perang, harta musuh bisa dipakai untuk perjuangan. Namanya fa'i atau ghanimah, harta perampasan perang. Boleh dipakai untuk perjuangan. Jadi harta orang lain, termasuk harta orang tua, ketika masih belum berbaiat kan kafir juga. Boleh dicuri, boleh di modus-modus kehilangan barang dan lain sebagainya. Jadi sebelum kita selamatkan orang tua, katanya selamatkan dulu hartanya. Ini kan bahaya sekali. Yang akhirnya menjadi legalisasi kriminal atas nama agama. Sudah ada berapa ribu korban ini? Laporan yang ke NI Center sudah puluhan ribu. Dan terakhir kita yang paling banyak yang kita tangani yang sudah kembali ke NKRI di Sumatera Barat, satu sesi kita ada 1.157 anggota NII, ex-NII yang kembali ke NKRI di Jambi, di Riau, di Sumsel, di Maren Lampung, di Jawa Barat, Jawa Tengah, seluruh tersebar di kita. Bagaimana supaya mereka bisa kembali kepada masyarakat, dan ini menjadi warning agar berhati-hati karena tidak cukup modal semangat saja kita dalam belajar agama, tapi juga harus dengan ilmu yang benar. Karena kalau hanya modal semangat kala debat nanti akan mudah terpapar juga ke sana. Pendiri Negara Islam Indonesia atau NII Krisis Center sekaligus mantan pengurus Ponpes Al Zaitun Ken Setiawan membeberkan kesaksiannya. Ia secara terang-terangan menyebut praktek yang dilakukan Ponpes Al Zaitun Indramayu adalah gerakan makar. Dikutip dari tribunjabar.id, hal itu ia sampaikan setelah kegiatan silaturahmi kebangsaan di Ponpes Hidayatul Tholibin di Desa Karanganyar, Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pada Minggu 18 Juni. Ia menyebut pihak Ponpes melakukan gerakan politik untuk mendirikan negara di dalam negara. Pemerintah pun diminta untuk cepat bertindak. Menurutnya, jika pergerakan tersebut dibiarkan, maka akan membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ken Setiawan menerangkan, MUI dan Kemenak sebenarnya sudah mengetahui perihal gerakan tersebut. Kedua lembaga itu bahkan sudah melakukan penelitian yang sejak lama. Ia pun lantas meminta kepada MUI dan Kemenak untuk membuka hasil penelitian tersebut kepada publik, sehingga fatwa untuk NII dan Al Zaitun segera dikeluarkan. Desakan Ken ini disampaikan karena Al Zaitun sudah sangat membahayakan. Ia berujar NII di sana mengkolaborasikan ajaran Islam Bugis dan kelembagaan kerasulan. Dari awal terbentuk Ponpes setempat memang sudah mengajarkan makar dan kebencian. Namun di permukaan mereka seolah-olah toleran. Ken Setiawan menyampaikan Ponpes Al Zaitun juga merubah rukun Islam. Salah satunya haji tidak perlu ke Mekah dan Madinah. Bahkan ibadah haji bisa dilaksanakan di Indramayu, Jawa Barat, yakni dengan cara mengelilingi Ponpes Al Zaitun seluas 1.200 hektar dengan menggunakan mobil. Melempar jumroh pun bukan memakai batu, melainkan memakai sak semen. Sementara banyak sak semen, maksud kami, semakin banyak sak semen, maka jemaah itu semakin saleh. Selain itu ada penyimpangan lain, yakni dosa yang bisa ditebus dengan membayar uang. Kemudian sholat juga belum diwajibkan. Mereka menilai negara Indonesia ini masih jahiliyah. Hal ini karena hukumnya bukan hukum Islam, tetapi hukumnya adalah Pancasila. Ken Setiawan berkata, para jemaah baru diwajibkan untuk sholat nanti
ketika negara Islam sudah menang. Tidak hanya itu, Ponpes Al Zaitun juga merubah kalimat syahadat. Syahadat yang mereka ucapkan bukan tiada Tuhan selain Allah, melainkan tiada negara selain negara Islam. Dikatakan negara di luar negara Islam menurut pemahaman Ponpes Al Zaitun adalah kafir. Semua itu ada di hidden kurikulum yang diajarkan di Ponpes setempat. Pada kesempatan itu, Ken Setiawan kembali meminta agar MUI dan Kemenak bisa membuka hasil penelitian dan segera membuat fatwa bagi Ponpes Al Zaitun. Ada hidden kurikulum. Ini ada sebuah gerakan makar mendirikan negara dalam negara, dan kita berharap dari agenda ini MUI dan Kementerian Agama menindaklanjuti kegiatan ini, termasuk juga membuka hasil penelitian yang lama tentang hasil penelitian yang sudah final dan dibukukan, agar segera membuat fatwa terkait masalah NI dan Al Zaitun sesat dan menyesatkan. Dan Kementerian Agama juga segera menindaklanjuti, mengambil alih, karena ini sudah sangat membahayakan. Ini bukan gerakan keagamaan, ini gerakan politik. Bahkan ini kita bilang ini kejahatan kemanusiaan atas nama agama. Orang yang sudah bergabung akan dihancurkan ekonominya, dihancurkan akhlak dan akidahnya, dihancurkan masa depannya. Ini atas nama agama, dan ini besar di pondok pesantren. Ini sangat membahayakan. Kalau negara tidak bertindak, ya ini akan membahayakan kedaulatan negara. Sejatinya memang ini ada gerakan makar dari dulu. Dan NI ini memang mengkolaborasi ajaran NI dengan ajaran Isa Bugis dan lembaga kerasulan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat langsung bereaksi terkait polemik Ponpes Al Zaitun di Indramayu yang disebut-sebut mengajarkan aliran sesat. Pemprov Jabar akan menggelar pertemuan dengan 300 kiai dan ulama untuk menindak ponpes tersebut. Dikutip dari wartakotalive.com pada Senin 19 Juni, hal ini ditegaskan oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, UU Ruzanul Ulum. Ia menerangkan rencananya 300 kiai akan berkumpul di kantor Pemprov Jabar Gedung Sate pada Senin hari ini. Wakil Kepala Daerah Jawa Barat ini menjelaskan gelaran pertemuan tersebut untuk menyikapi polemik pondok pesantren atau Ponpes Al Zaitun. UU menjelaskan langkah ini merupakan perintah dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dijelaskan 300 kiai dan ulama yang diundang terdiri dari sejumlah ormas Islam, Kemenak, MUI, dan pimpinan pondok pesantren. Orang nomor 2 di Jawa Barat tersebut berharap keputusan hasil musyawarah bisa meredam konflik antara santri Al Zaitun dan warga sekitar Indramayu. UU pun meminta kepada masyarakat agar bersabar dan tidak melakukan pengerahan massa ke Ponpes Al Zaitun. Wakil Gubernur juga berharap warga Indramayu percaya dengan pemerintah, sehingga masalah ini bisa diselesaikan dengan arif dan bijaksana sesuai dengan norma yang ada. Ia juga mengimbau agar warga tidak main hakim sendiri dalam menyikapi pesantren Al Zaitun. Diketahui sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jawa Barat langsung bereaksi soal Ponpes Al Zaitun di Indramayu. MUI Jabar menilai ajaran ponpes itu sudah mengarah kepada kesesatan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil didesak untuk segera bertindak menyelesaikan berbagai konflik yang selama ini terjadi terkait keberadaan ponpes tersebut. Sekretaris MUI Jawa Barat Rafani Ahyar mengatakan pihaknya meminta Gubernur Jawa Barat menegur Ponpes Al Zaitun. Menurutnya sudah banyak pernyataan kontroversial yang dikeluarkan oleh pimpinan Ponpes Al Zaitun hingga memancing emosi umat Muslim. Termasuk mereka mengucapkan Assalamualaikum memakai bahasa salam Yahudi. Terkait ibadah haji, Panji Gumilang juga kerap menyebut tidak perlu ke Mekah karena Indonesia juga tanah suci. Penyimpangan lainnya adalah soal bercampurnya jemaah laki-laki dan jemaah perempuan. Hal ini tampak dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri di Al Zaitun. Pada saat sholat Id lalu, di Al Zaitun, jemaah perempuan diperbolehkan untuk berada di saf terdepan di belakang imam. Rekaman videonya bahkan sempat tersebar luas di media sosial. Rafani mengatakan MUI Jabar sudah melakukan pertemuan dengan Pemprov Jabar, Polda Jabar, dan Kodam 3 Siliwangi. Hal tersebut untuk menyikapi adanya dugaan ajaran sesat di Ponpes Al Zaitun tersebut. Jadi minimal saya akan mengundang 300 kiai. Di situ ada Ormas, ada Kemenag, ada MUI, dan juga ada pimpinan pondok pesantren.
Karena tidak semua pimpinan pondok pesantren, ulama, syekhul masaih masuk kepada pengurus MUI. Tidak semua masuk pada ormas. Ormas Islam maksud saya, bukan ormas kemasyarakatan. Nah, oleh karena itu harapan kami tidak terulang lagi pengerahan massa kepada pondok pesantren, karena pondok pesantren juga kan nanti akan bergerak. Mereka juga tidak mau terjadi hal yang tidak diinginkan untuk menjaga citra dari pondok pesantren, dalam pesantren juga bergerak. Ya seperti itu ada. Jadi hentikan gerakan-gerakan itu, percayakan terhadap pemerintah. Pemerintah insya Allah akan sebijaksana mungkin, sesuai dengan norma yang ada dan sesuai dengan normatif yang ada. Sejumlah kejanggalan Pondok Pesantren Al-Zaitun Indramayu, Jawa Barat dibongkar mantan pengurusnya. Ken Setiawan yang pernah menjadi pengurus Ponpes Al-Zaitun tahun 2000 hingga 2002 menyebut praktik yang dilakukan Ponpes Al-Zaitun Indramayu adalah gerakan makar. Ia sebagai pendiri Negara Islam Indonesia Crisis Center menjelaskan upaya Ponpes Al-Zaitun untuk mendirikan negara di dalam negara. Pemerintah pun diminta untuk cepat bertindak. Mengingat jika dibiarkan, pergerakan tersebut akan membahayakan keutuhan negara. Dikutip dari Tribun Jabar, menurut Ken Setiawan, MUI dan Kemenak sebenarnya sudah mengetahui perihal gerakan tersebut. Kedua lembaga itu bahkan disampaikan Ken sudah melakukan penelitian sejak lama. Ia pun meminta kepada MUI dan Kemenak untuk membuka hasil penelitian tersebut kepada publik. Menurut pria yang pernah menjadi pengurus Ponpes Al-Zaitun tahun 2000 hingga 2002 itu, NII di sana mengkolaborasikan ajaran Islam Bugis dan kelembagaan kerasulan. Dari awal terbentuk, Ponpes setempat memang sudah mengajarkan makar dan kebencian. Namun di permukaan mereka seolah-olah toleran. Ponpes Al-Zaitun juga disebut merubah rukun Islam. Salah satunya, haji tidak perlu ke Mekah dan Madinah. Haji cukup di Indramayu, Jawa Barat dengan cara mengelilingi Ponpes Al-Zaitun seluas 1.200 hektar dengan menggunakan mobil. Melempar jumrah pun menurutnya bukan memakai batu, melainkan memakai sak semen. Semakin banyak sak semen, maka jemaah itu semakin saleh. Penyimpangan lainnya adalah dosa bisa ditebus dengan membayar uang, kemudian sholat juga belum diwajibkan. Mereka menilai negara Indonesia ini masih jahiliyah, sehingga hukumnya bukan hukum Islam, namun hukumnya adalah Pancasila. Ken Setiawan melanjutkan, para jemaah baru diwajibkan untuk sholat nanti ketika negara Islam sudah menang. Tak hanya itu, Ponpes Al-Zaitun juga merubah kalimat syahadat. Syahadat yang mereka ucapkan bukan tiada Tuhan selain Allah, melainkan tidak ada negara selain negara Islam. Negara di luar negara Islam menurut pemahaman Ponpes Al-Zaitun adalah kafir. Semua itu ada di hidden kurikulum yang diajarkan di Ponpes setempat. Pada kesempatan itu, Ken Setiawan kembali meminta agar MUI dan Kemenak bisa membuka hasil penelitian yang lalu dan segera membuat fatwa bagi Ponpes Al-Zaitun. Ex-pengurus Pondok Pesantren Al-Zaitun Indramayu Ken Setiawan mengungkapkan adanya kaitan antara pimpinan pondok pesantren tersebut dengan sebuah organisasi yang dilarang di Indonesia. Pimpinan Ponpes Al-Zaitun Syekh Panji Gumilang sangat berkaitan dengan organisasi terlarang Negara Islam Indonesia atau NII. Hal itu disampaikan oleh Ken seusai kegiatan silaturahmi kebangsaan di Ponpes Hidayatul Tholibin di Desa Karanganyar, Pasekan, Indramayu pada Minggu 18 Juni 2023. Panji Gumilang disebut sangat dekat dengan tokoh-tokoh NII. Pasalnya Panji dianggap cerdas karena merupakan lulusan Pondok Modern Gontor. Ken mengatakan Panji menggunakan cover perdamaian dan toleransi agar baiatnya dengan NII tak tampak. Terlebih di balik kemegahan Ponpes tersebut memiliki tujuan gerakan bawah tanah untuk mendirikan negara Islam dengan memanfaatkan isu agama sebagai tameng. Menurut pria yang pernah menjadi pengurus Ponpes Al-Zaitun pada tahun 2000 hingga 2002 tersebut, NII di sana mengkolaborasikan ajaran Islam Bugis dan kelembagaan kerasulan. Dari awal terbentuk, Ponpes setempat memang sudah mengajarkan makar dan kebencian. Namun di permukaan mereka seolah-olah toleran. Dalam ajarannya di Ponpes, semua cara dihalalkan untuk mendapatkan uang, mulai mencuri, merampok, bahkan juga zina.
Di samping itu, menurut Ken Setiawan, Ponpes Al Zaitun melakukan penyelewengan rukun Islam dan mengkafirkan orang di luar negara Islam. Ia juga menyebutkan bahwa pengikut Pondok Pesantren Al Zaitun ada haji sendiri. Tiap 1 Muharram, seluruh jemaah yang ada di Indonesia yang bergabung dengan kelompok NI itu berkumpul di sana. Mereka melakukan tawaf bukan keliling Ka'bah, melainkan keliling Al Zaitun 1.200 hektar area menggunakan mobil. Lebar jumroh yang seharusnya menggunakan batu kecil diganti menggunakan sak semen. Semakin besar sak semen, maka akan menunjukkan kesolehan orang yang melemparnya. Ken Setiawan menilai apa yang dilakukan oleh Ponpes Al Zaitun membuat jelek nama pesantren tersebut. Ia juga berharap pemerintah bisa turun tangan untuk menyelesaikan persoalan ini. Mari kita bersuara. Jangan sampai persoalan ini menjadi polemik terus-menerus, dan kita juga berharap aparat ketika sudah nanti ada tindak lanjut dari tokoh agama, tokoh masyarakat, dari lembaga MUI, dari Kemenang juga meninggal, karena ini juga persoalan serius. Ini maka mendirikan negara dalam negara, tapi bungkusnya canggih sekali, pesantren besar di Asia Tenggara. Jadi kalau orang awam hanya melihat covernya, ya bagus, kurikulumnya menang, tapi ada hidden kurikulum lain yang tidak disampaikan, dan kita berharap juga aparat dalam hal ini dari badan negara, dari BAIS, dari Baitul. Ken Setiawan, ex-pengurus Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu, disebut hanya membutuhkan waktu maksimal 2 jam untuk membuat calon jemaah menyerahkan barang berharga mereka. Proses perekrutan jemaah atau santri Al Zaitun juga terbilang cukup mencengangkan. Para pengurus tak melakukan hipnotis, namun sugesti-sugesti agama dan dialog antar pengurus dan calon jemaah. Sugesti yang berisi pemahaman soal ajaran mereka ini kemudian membuat para calon jemaah luluh hingga menyerahkan barang berharga ke pondok. Ken menyebutkan kondisi jemaah yang sudah terkena sugesti bisa sakau, melebihi orang yang mengonsumsi narkoba. Dalam merampas harta jemaah itu, pihak Ponpes Al Zaitun bahkan menghalalkan segala cara dan kepada siapa saja termasuk orang tua. Ia bahkan menyebutkan jika ada pilihan harus menyelamatkan nyawa orang tua atau harta orang tua, di jemaah didoktrin untuk lebih memilih menyelamatkan hartanya terlebih dahulu. Ken yang juga merupakan pendiri NI Crisis Center tersebut menerima banyak laporan soal praktik tersebut. Dari ex-NI yang sudah kembali ke NKRI ada sebanyak 1.150 orang. Ken yang pernah menjadi pengurus Ponpes Al Zaitun pada tahun 2000 hingga 2002 lalu mengungkapkan pihak Ponpes melakukan praktik pemerasan harta jemaah dengan menggunakan ayat Al-Quran. Ken Setiawan menyampaikan surat Al-Quran At-Tadabbur digunakan untuk menarik iuran paksa atau infak dengan dalil infak sodakoh. Selain dengan menggunakan uang, Ken Setiawan juga menyebut para jemaah bisa membayar infak dengan hal lainnya, seperti menjual diri, bahkan ada juga yang sampai menjual anak kandung mereka sendiri. Lebih kejamnya lagi, setelah dijual, orang tuanya bahkan tidak diperbolehkan lagi melihat anak mereka. Ken sendiri mengaku tidak bisa membayangkan perasaan orang tersebut karena tindakan yang dilakukan oleh Ponpes Al Zaitun. Tidak sedikit jemaah yang menjadi gila karena depresi. Tak hanya itu, ada juga jemaah perempuan yang sampai menjual diri demi infak yang diminta oleh Ponpes Al Zaitun. Bahkan ada pula yang sampai rela disetubuhi oleh 4 orang laki-laki hanya untuk memenuhi infak tersebut. Dan menyebutkan Ponpes Al Zaitun menghalalkan segala cara untuk iuran paksa ini dengan dalil ayat surat Al-Quran Tadabbur ayat 103. Yang menjelaskan arti dari ayat tersebut adalah ambillah zakat dari sebagian harta mereka dan dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Arti tersebut kemudian disalahartikan. Menurut Ken, oleh Ponpes Al Zaitun mengartikannya dengan menggunakan fi'il amar atau kata kerja perintah. Kemudian diyakini oleh jemaah NI hanya dengan mengeluarkan harta kepada Ponpes Al Zaitun, maka seseorang itu dapat membersihkan dirinya dari dosa dan suci kembali seperti bayi yang baru lahir.
Dalam hal ini, Ken mengaku sangat kasihan dengan para korbannya. Selain diperas harta benda mereka dan dirusak akidahnya, pihak Ponpes Al Zaitun juga merusak masa depan para jemaah. Ya, rekrutannya mereka menggunakan sugesti-sugesti agama dan biasanya menggunakan pertemanan dan mereka seperti multi level marketing. Pemahaman yang dia yakini itu bukan hanya untuk dia sendiri, tapi harus disampaikan kepada orang lain. Satu merekrut 5, 10, 20 dan dia tidak akan pernah berhenti sebelum mendapatkan pemikiran baru yang menurut dia lebih bagus dari yang dia yakini saat itu. Jadi sakaunya lebih sakau ini daripada narkoba. Kalau narkoba nanti direhabilitasi, dosisnya dikurangi bisa sembuh. Ini merasa paling benar. Ini mewarisi sifat iblis, merasa yang lain neraka semua, surga hanya dia. Yang lain kafir semua, yang beriman hanya dia. Ini kan bahaya sekali. Biasanya berapa lama itu perekrutan doktrin-doktrinnya? Tergantung calon korban. Biasanya dulu kita merekrut maksimal 2 jam saja. Kita sudah pastikan orang yang bawa laptop, bawa dompet, bawa elektronik harus pindah tangan tanpa hipnotis, tanpa gedam. Murni sebuah dialog pengkondisian yang disugesti dengan sugesti agama. Ada istilah untuk menguasai orang yang bodoh, bungkuslah sesuatu yang batil dengan agama. Merampok nggak apa-apa, tapi ini ayatnya. Ini dalam kondisi perang, harta musuh bisa dipakai untuk perjuangan. Namanya fa'i atau ghunimah, harta perampasan perang. Boleh dipakai untuk perjuangan. Jadi harta orang lain, termasuk harta orang tua, ketika masih belum berbaiat kan kafir juga. Boleh dicuri, boleh di modus-modus kehilangan barang dan lain sebagainya. Jadi sebelum kita selamatkan orang tua, katanya selamatkan. Ponpes Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat kini menjadi sorotan publik lantaran ajaran-ajaran yang disebut-sebut sesat. Sorotan kali ini datang dari pendiri Negara Islam Indonesia atau NII Crisis Center, Ken Setiawan, yang juga merupakan mantan pengurus Ponpes tersebut. Ia membeberkan para jemaah bisa membayar infak dengan hal lain, termasuk menjual anak kandung mereka. Dikutip dari tribunjabar.id pada Senin 19 Juni, hal ini Ken sampaikan seusai kegiatan silaturahmi kebangsaan di Ponpes Hidayatul Tholibin di Desa Karanganyar, Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu pada Minggu kemarin. Ia menerangkan pihak Ponpes melakukan praktek pemerasan harta jemaah dengan menggunakan ayat Al-Quran. Karena 80% di Al Zaitun itu adalah santri yang orang tuanya anggota NII. Pendiri Negara Islam Indonesia Crisis Center, Ken Setiawan, menyebut pendirian Pondok Pesantren Al Zaitun sebagai kedok untuk mendirikan negara Islam. Mereka dinilai menggunakan dalil Al-Quran agar dianggap pro pemerintah. Ken menyebut pimpinan Ponpes Al Zaitun Indramayu, Syekh Panji Gumilang, sangat berkaitan erat dengan organisasi terlarang Negara Islam Indonesia. Ia lantas membeberkan bahwa visi misi NII mendirikan negara Islam, yakni melanjutkan perjuangan DITII Kartosuwiryo. Saat ini mereka setidaknya memiliki 9 komandemen wilayah atau KW. KW 1 ada di Priangan Utara, KW 2 Jateng, KW 3 Jatim, KW 4 Makassar, KW 5 Kalimantan, kemudian KW 6 di Aceh, KW 7 Jabar Priangan Selatan, KW 8 Lampung, dan KW 9 Jakarta Raya. Dalam ajarannya, Ponpes Al Zaitun ada lembaga kerasulan dan siasat perang dengan cover perdamaian dan toleransi. Hal itu sebagai kedok untuk menutupi jika mereka tak pro pemerintah. Di balik kemegahan Ponpes pimpinan Panji Gumilang, Ken menyebut memiliki tujuan tersembunyi, yaitu gerakan bawah tanah untuk mendirikan negara Islam dengan modus memanfaatkan isu agama sebagai tamengnya. Dalam ajarannya, Panji dinilai membolehkan mencuri hingga merampok. Karena 80% di Al Zaitun itu adalah santri yang orang tuanya anggota NII, termasuk karyawan, muadhof, eksponen itu adalah orang NII. Tapi ada 20% santri yang korban promosi Al Zaitun, yang dia hanya melihat pesantren mega, sekolahan ke sana. Anaknya nakal mungkin dia cemplungin ke pesantren karena mungkin orang tuanya orang kaya, karena memang biayanya cukup tinggi. Tapi kalau yang 80% itu memang ada subsidi bagi anggota NII agar untuk menyekolahkan menjadi santri anaknya di Al Zaitun.
Menko Polhukam, kita berharap kementerian dan lembaga sinergi. Mantan pengurus Pondok Pesantren Al Zaitun, Ken Setiawan menyentil Menko Polhukam Mahfud MD terkait sejumlah pelanggaran hukum yang diduga dilakukan pemimpin Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Pelanggaran yang dimaksud terkait dana bos hingga pembelian tanah. Ken menyebut hingga saat ini masih banyak masalah tanah yang belum selesai. Mulai dari tanah yang dibayar hanya di muka tetapi sudah diminta sertifikat hingga tak dibayar. Ia juga menyinggung soal dana bos. Menurut Ken, uang tersebut tidak ditransfer ke rekening Ponpes melainkan ke rekening Syekh Panji. Oleh karena itu, ia meminta agar pemerintah mulai dari Menko Polhukam hingga intelijen bersinergi mengusut kasus tersebut. Bahkan pihak istana juga diharapkan ikut turun tangan. Menurut Ken, apabila negara tak bertindak akan membahayakan tatanan negara. Pendiri Negara Islam Indonesia Krisis Center itu lantas meminta Majelis Ulama Indonesia juga membuat fatwa untuk menindak Ponpes Al Zaitun. Negara hadir. Kita punya intelijen, ada BIN, ada BAIS, ada Baintelkam, punya Menko Polhukam. Kita berharap kementerian dan lembaga sinergi. Ini bukan hanya kasus tahunan, ini tragedi kemanusiaan. Dan kita tidak berharap ini berlarut-larut, sehingga nanti orang akan trauma dengan pesantren, takut ke pesantren, anaknya nanti takut dianggap radikal dan lain sebagainya. Yang ini oknum. Dan kita kasihan kepada para korban yang sudah menyapalakan di sana, ada yang stres, depresi, bahkan gila. Karena mungkin dijali dengan masalah doktrin dia tidak kuat. Karena 80% di Al Zaitun itu adalah santri yang orang tuanya anggota NI, termasuk karyawan, muadhof, eksponen itu adalah orang NI. Tapi ada 20% santri yang korban promosi Al Zaitun. Aksi kontroversial Panji Gumilang, pimpinan Ponpes Al Zaitun menuai komentar pedas dari ulama Ustadz Abdul Somad atau UAS. Ada 3 poin yang ia sampaikan, mulai dari peringatkan soal aliran sesat dan sindiran pada Panji Gumilang soal salam Yahudi. Hingga yang terakhir, ia bahkan meminta agar Panji Gumilang segera ditangkap. Adapun komentar UAS soal Pondok Pesantren Al Zaitun ini disampaikan melalui kanal YouTube Ustadz Abdul Somad Official belum lama ini. Berikut sederet komentar pedas UAS untuk Panji Gumilang. Pertama, ia mengingatkan pada masyarakat untuk berhati-hati dengan aliran sesat. Dalam video, UAS meminta orang tua agar berhati-hati menyekolahkan anak. Ia meminta agar tidak terlena memasukkan anak ke pondok pesantren yang memiliki bangunan megah, namun justru di dalamnya diajarkan aliran-aliran sesat. Selanjutnya, UAS lantas menirukan lagu yang menurutnya memiliki arti salam yang biasa dilakukan oleh kaum tertentu. Hal ini menyindir Ponpes Al Zaitun yang melakukan salam Yahudi, yakni Hafenu Shalom Alaihim. Hingga kemudian yang ketiga, UAS meminta agar Panji Gumilang untuk segera ditangkap. Menurutnya, pimpinan Ponpes Al Zaitun tersebut merupakan antek-antek dari kaum tertentu. Sebagai informasi, mencuatnya kisruh soal Ponpes Al Zaitun ini buntut dari adanya aksi unjuk rasa warga pada Kamis 15 Juni lalu atas dugaan adanya aliran sesat. Adapun kini ratusan kiai telah menentukan nasib Ponpes tersebut. Tinggal menunggu waktu diumumkan oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Kesimpulan sudah disampaikan, tapi yang berhak memutuskan dan menyampaikan adalah Bersamaan dengan hebohnya Ponpes Al Zaitun, kini beredar kabar bahwa selama ini petinggi Al Zaitun Panji Gumilang diduga dibackingi oleh partai politik yang punya andil besar di Indonesia. Bahkan dalam narasi tersebut dikatakan buntut backingan ini, Ponpes Al Zaitun yang selalu membuat kontroversi tak pernah mendapatkan teguran. Narasi soal backingan Ponpes Al Zaitun ini diutarakan dalam sebuah kanal YouTube, yakni Guru Kempul. Dalam video 20 menit yang ada, Ponpes Al Zaitun diduga dibackingi petinggi partai di Indonesia. Bahkan diduga sampai banyak juga petinggi di Indonesia yang juga datang dan memberikan dukungan pada Ponpes tersebut. Terkait kebenaran narasi ini, pihak-pihak terkait belum juga ada yang memberikan tanggapan dan buka suara. Kontroversi Ponpes Al Zaitun semakin mencuat sejak beberapa waktu terakhir. Puncaknya adalah saat Ponpes Al Zaitun
didemo oleh warga pada Kamis 15 Juni 2023. Terbaru kini Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersama dengan MUI dan para ulama sepakat akan membentuk tim investigasi untuk konfirmasi pada pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Jika selama proses investigasi ditemukan pelanggaran secara syariat Islam, maka akan ada tindakan administratif dan juga hukum. Menurut Kang Emil, upaya tersebut merupakan langkah dari pemerintah dalam merespons keresahan masyarakat selama ini. Saya sudah melaksanakan tugas dari Pak Gubernur bertemu rapat dengan para kiai, tetapi untuk lebih lanjut nanti Pak Gubernur yang akan menyampaikan, karena apa yang diputuskan barusan belum tentu menjadi keputusan yang final. Pemimpin yang membuat sebuah keputusan yang memiliki kewenangan, yaitu Pak Gubernur. Keputusan sementara ini seperti apa, Pak? Saya tidak bisa menyebutkan. Berapa, Pak? Apa yang dibahas tadi, Pak? Poin apa aja yang dibahas tadi, Saya Pak? tidak bisa menyebutkan, pokoknya gitu aja. Nanti yang menyampaikan itu adalah Pak Gubernur, karena Pak Gubernur akan memberikan keputusan. Saya hanya menyampaikan hasil daripada rapat ini dengan Kesbangpol dan juga Biro Kesel dan para kiai. Kiainya berapa tokoh, Pak? Berapa tokoh? Banyak sekali, Pak. Banyak sekali kiai. Hampir 2 jam sepertinya alot sekali pembahasannya, Pak. Ya, karena mereka Pembahasannya tentang apa, Pak? Bapak tadi belum menyampaikan pembahasan tentang apa? Pembahasan tentang Al-Zaitun. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membentuk tim investigasi untuk mengusut dugaan penyimpangan di Pondok Pesantren Al Zaitun. Hal ini dilakukan menyusul gelombang protes dari sejumlah ulama dan masyarakat. Mereka menyoroti pernyataan kontroversial dari pimpinan Ponpes dan pelaksanaan ibadah yang dianggap berbeda dari syariat Islam. Ridwan Kamil mengatakan tim investigasi terdiri dari berbagai instansi seperti MUI, Ormas Islam, Kemenak, Polisi, dan TNI. Rencananya tim tersebut akan bekerja selama 30 hari ke depan. Jika selama proses investigasi ditemukan pelanggaran secara syariat Islam, maka akan ada tindakan administratif dan hukum. Ridwan Kamil meminta agar pimpinan Ponpes Al Zaitun bersikap kooperatif. Adapun pembentukan tim investigasi ini merupakan hasil dari pertemuan para ulama di Gedung Sate Bandung pada Senin 19 Juni. Para ulama dimintai pendapat seputar polemik yang terjadi di Ponpes Al Zaitun belakangan ini. Diketahui Ponpes Al Zaitun menjadi sorotan setelah didemo ribuan massa pekan lalu. Massa menuntut agar dugaan aliran sesat di Ponpes tersebut diusut tuntas. Ponpes Al Zaitun dituding melakukan kegiatan yang melanggar syariat Islam. Selain itu, pernyataan dari pimpinan Ponpes yakni Panji Gumilang juga menuai kontroversi. Kritikan keras dilayangkan oleh para pemuka agama pada pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Dalam sebuah rekaman video, kini seorang ulama di Aceh juga mengecam Panji Gumilang dan menganggapnya sesat. Dalam rekaman video, ulama Aceh ini berdiri di atas mimbar masjid. Ia pun dalam ceramahnya mendesak agar polisi segera meringkus Panji Gumilang. Menurutnya, lambannya penanganan terhadap Panji Gumilang akan menyesatkan seluruh umat Islam di Indonesia. Dalam kemarahannya, ulama Aceh tersebut bahkan menyarankan agar aparat kepolisian menembak mati Panji Gumilang. Sebelumnya, Ustadz Abdul Somad atau UAS juga telah memberikan komentar atas kontroversi Panji Gumilang. Melalui dakwahnya, UAS meminta pada publik agar lebih berhati-hati dalam menyekolahkan anaknya di Pondok Pesantren Al Zaitun agar tidak terpapar aliran sesat. Ia pun juga meminta agar pimpinan pondok pesantren tersebut, yakni Panji Gumilang, segera ditangkap kepolisian. Kegiatan silaturahmi kebangsaan ini kita berharap menyamakan persepsi bahwa ada oknum radikalisme yang mengatasnamakan agama di sekitar kita, apalagi mengatasnamakan pesantren ini yang akhirnya mencoreng nama pesantren. Padahal sejatinya pesantren membangun peradaban yang baik. Ini ada hidden curriculum. Ini ada sebuah gerakan makar mendirikan negara dalam negara. Dan kita berharap dari agenda ini MUI dan Kementerian Agama menindaklanjuti kegiatan ini, termasuk juga membuka hasil penelitian yang lama tentang hasil penelitian yang sudah final dan dibukukan agar segera membuat fatwa terkait masalah NI dan Al Zaitun sesat dan menyesatkan. Dan Kementerian Agama juga segera menindaklanjuti, mengambil alih, karena ini
ini sudah sangat membahayakan. Ini bukan gerakan keagamaan, ini gerakan politik. Bahkan ini kita bilang ini kejahatan kemanusiaan atas nama agama. Orang yang sudah bergabung akan dihancurkan ekonominya, dihancurkan akhlak dan akidahnya, dihancurkan masa depannya. Ini atas nama agama dan ini besar di pondok pesantren. Ini sangat membahayakan. Kalau negara tidak bertindak, ya ini akan membahayakan kedaulatan negara. Ini kan sepertinya isu yang akan menjelang tahun politik. Apakah memang sengaja memang mencari sensasi atau memang sengaja dia pengen menebar kebencian pada masyarakat? Sejatinya memang ini ada gerakan makar dari dulu. Dan NI ini memang mengkolaborasi ajaran NI dengan ajaran Isa Bugis dan lembaga kerasulan. Dari awal terbentuknya memang dia sudah mengajarkan makar dan mengajarkan kebencian kepada orang. Namun di permukaan ajaran Isa Bugis ini seolah-olah mereka toleran karena ajaran Isa Bugis ini adalah dia kolaborasi sinkretisme agama, penggabungan beberapa agama menjadi satu dan selalu menggunakan logika akal yang tidak masuk akal, tidak akal. Makanya rukun Islam pun dirubah, termasuk haji nggak perlu ke Mekah, haji ada di Indramayu Jawa Barat di Al Zaitun, terus sholat belum diwajibkan, dosa bisa ditebus. Nah ini gerakan-gerakan ini kan gerakan clandestine, gerakan bawah tanah, dan informasi ini sudah ada di tangan MUI dan Kementerian Agama pada saat itu yang dihasilkan. Jadi cukup dibuka saja, saya rasa masyarakat sudah tahu buat fatwa dan ini menjadi landasan aparat untuk menindak Al Zaitun juga secara hukum. Karena banyak kasus tanah yang tidak selesai, yang hanya dibayar uang muka, minta sertifikatnya sampai sekarang tidak dibayar. Ada kasus-kasus hukum juga misalnya dana BOS itu tidak ditransfer ke rekening yayasan, tapi ditransfer ke rekening atas nama AS Panji Gumilang. Ini kan sudah pelanggaran hukum. Jadi kita berharap negara hadir. Kita punya intelijen, ada BIN, ada BAIS, ada Baintelkam, punya Menko Polhukam. Kita berharap kementerian dan lembaga sinergi. Ini bukan hanya kasus tahunan, ini tragedi kemanusiaan. Dan kita tidak berharap ini berlarut-larut sehingga nanti orang akan trauma dengan pesantren, takut ke pesantren, anaknya nanti takut dianggap radikal dan lain sebagainya. Yang ini oknum. Dan kita kasihan kepada para korban yang sudah menyekolahkan di sana. Ada yang stres, depresi, bahkan gila. Karena mungkin dijali dengan masalah doktrin dia tidak kuat. Karena 80% di Al Zaitun itu adalah santri yang orang tuanya anggota NI, termasuk karyawan, muadzaf, eksponen itu adalah orang NI. Tapi ada 20% santri yang korban promosi Al Zaitun, yang dia hanya melihat pesantren mega, sekolahan ke sana. Anaknya nakal mungkin juga cemplungin ke pesantren karena mungkin orang tuanya orang kaya karena memang biayanya cukup tinggi. Tapi kalau yang 80% itu memang ada subsidi bagi anggota NII agar untuk menyekolahkan menjadi santri anaknya di Al Zaitun. Jadi kalau Kementerian Agama hanya melihat kurikulumnya ya tidak ada yang aneh. Tapi kalau hidden kurikulum ini adalah gerakan intelijen dan saya rasa istana juga harus turun tangan menghukam. Kita punya intelijen. Jadi jangan sampai seolah-olah intelijen tidak bergerak. Ini adalah gerakan yang sangat membahayakan kedaulatan bangsa. Yang diketahui Mas Ken sendiri selama berada di dalam Al Zaitun yang paling menonjol penyimpangannya itu apa? Menghalalkan segala cara dalam hal infak. Infak bukan infak sebenarnya, iuran paksa. Jadi di NI ada namanya harta ini adalah diambil oleh pimpinan. Ayatnya adalah ambillah sedekah dari mereka untuk membersihkan diri. Jadi ada yang sampai jual tanah, jual rumah. Terus tadi, sholat juga belum diwajibkan. Bukan dilarang ya, tapi belum diwajibkan. Jadi mereka mengatakan negara Indonesia masih jahiliyah, masih Mekah. Hukumnya bukan hukum Islam, hukumnya Pancasila, tauhid, demokrasi, haram. Jadi ya sholat itu besok ketika negara Islam sudah menang. Jadi sholat bagi mereka adalah sholatnya cari duit, cari orang, menegakkan program negara. Karena mereka dididik menjadi seorang negarawan, bukan agamawan. Makanya nggak heran kan sholatnya di Al Zaitun pakai jas, pakai dasi, ya karena mereka pada dasarnya belum diwajibkan kok dan mereka suka-suka dia karena ini akan membuat mazhab baru, pemikiran baru dan menurut saya ini bahaya sekali apalagi syahadat mereka juga dirubah. Syahadatnya bukan tiada negara, bukan tiada Tuhan selain Allah, tapi tiada negara kecuali negara Islam. Barang siapa negara selain negara Islam maka kafir. Dan ini modus-modus pengkafiran ini sangat membahayakan dan membuat perpecahan di masyarakat. Tadi sempat dijelaskan ya perekrutan saat orang masuk Al Zaitun. Ya, rekrutannya mereka menggunakan sugesti-sugesti agama dan biasanya menggunakan pertemanan dan mereka seperti multi level marketing. Pemahaman yang dia
yakini itu bukan hanya untuk dia sendiri, tapi harus disampaikan kepada orang lain. Satu ngerekrut 5, 10, 20, dan dia tidak akan pernah berhenti sebelum mendapatkan pemikiran baru yang menurut dia lebih bagus dari yang dia yakini saat itu. Jadi sakaunya, lebih sakau ini daripada narkoba. Kalau narkoba, nanti direhabilitasi, dosisnya dikurangi bisa sembuh. Ini merasa paling benar. Ini mewarisi sifat iblis, merasa yang lain neraka semua, surga hanya dia. Yang lain kafir semua, yang beriman hanya dia. Ini kan bahaya sekali. Biasanya berapa lama itu perekrutan doktrin-doktrinnya? Tergantung calon korban. Biasanya dulu kita merekrut maksimal 2 jam saja. Kita sudah pastikan orang yang bawa laptop, bawa dompet, bawa elektronik harus pindah tangan tanpa hipnotis, tanpa kedam. Murni sebuah dialog pengkondisian yang disugesti dengan sugesti agama. Ada istilah untuk menguasai orang yang bodoh, bungkuslah sesuatu yang batil dengan agama. Merampok nggak apa-apa, tapi ini ayatnya. Ini dalam kondisi perang, harta musuh bisa dipakai untuk perjuangan. Namanya fa'i atau gunimah, harta perampasan perang. Boleh dipakai untuk perjuangan. Jadi harta orang lain, termasuk harta orang tua, ketika masih belum berbaiat, kan kafir juga. Boleh dicuri, boleh di modus-modus kehilangan barang dan lain sebagainya. Jadi sebelum kita selamatkan orang tua, katanya selamatkan dulu hartanya. Ini kan bahaya sekali. Yang akhirnya menjadi legalisasi kriminal atas nama agama. Sudah ada berapa ribu korban ini? Laporan yang ke NI Crisis Center sudah puluhan ribu. Dan terakhir kita yang paling banyak yang kita tangani yang sudah kembali ke NKRI di Sumatera Barat, satu sesi kita ada 1.157 anggota NII, ex-NII yang kembali ke NKRI di Jambi, di Riau, di Sumsel, di Maren Lampung, di Jawa Barat, Jawa Tengah, seluruh tersebar di kita. Bagaimana supaya mereka bisa kembali kepada masyarakat, dan ini menjadi warning agar berhati-hati karena tidak cukup modal semangat saja kita dalam belajar agama, tapi juga harus dengan ilmu yang benar. Karena kalau hanya modal semangat, kala debat nanti akan mudah terpapar juga ke sana. Pendiri Negara Islam Indonesia atau NII Crisis Center sekaligus mantan pengurus Ponpes Al Zaitun Ken Setiawan membeberkan kesaksiannya. Ia secara terang-terangan menyebut praktek yang dilakukan Ponpes Al Zaitun Indramayu adalah gerakan makar. Dikutip dari tribunjabar.id, hal itu ia sampaikan setelah kegiatan silaturahmi kebangsaan di Ponpes Hidayatul Tholibin di Desa Karanganyar, Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pada Minggu 18 Juni. Ia menyebut pihak Ponpes melakukan gerakan politik untuk mendirikan negara di dalam negara. Pemerintah pun diminta untuk cepat bertindak. Menurutnya, jika pergerakan tersebut dibiarkan, maka akan membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ken Setiawan menerangkan, MUI dan Kemenak sebenarnya sudah mengetahui perihal gerakan tersebut. Kedua lembaga itu bahkan sudah melakukan penelitian yang sejak lama. Ia pun lantas meminta kepada MUI dan Kemenak untuk membuka hasil penelitian tersebut kepada publik, sehingga fatwa untuk NII dan Al Zaitun segera dikeluarkan. Desakan Ken ini disampaikan karena Al Zaitun sudah sangat membahayakan. Ia berujar NII di sana mengkolaborasikan ajaran Islam Bugis dan kelembagaan kerasulan. Dari awal terbentuk Ponpes setempat memang sudah mengajarkan makar dan kebencian. Namun di permukaan mereka seolah-olah toleran. Ken Setiawan menyampaikan Ponpes Al Zaitun juga merubah rukun Islam. Salah satunya haji tidak perlu ke Mekah dan Madinah. Bahkan ibadah haji bisa dilaksanakan di Indramayu, Jawa Barat, yakni dengan cara mengelilingi Ponpes Al Zaitun seluas